Tapi Liga harus bersama dengan PSSI untuk mendukung tim nasional. Nah, karena itu tadi saya sampaikan bagaimana kita terus memperkuat tim muda kita yang akan menjadi core dari pembangunan tim nasional. Dan tentu juga pendampingan daripada pemain senior untuk kita mempersiapkan tim nasional yang lebih kuat lagi. Ingat tahun ini ada event-event yang sangat berat. Tadi salah satunya percobaan untuk tim muda kita di Asian Games. Tapi ada yang lebih berat lagi, apa? Babak penyisihan Piala Dunia dimulai tahun ini untuk 2026. Ya, ini sebuah mimpi yang mungkin kita juga tidak menginjak tanah. Tapi kan tadi teman-teman wartawan boleh dong kita mimpi. Apalagi kejuaraan dunia itu sekarang 48 negara. Jatah Asia ada 8,5, jadi 8 yang qualified, setengah di playoff. Nah, mimpi itu saya rasa harus kita sama-sama jalani dengan serius. Serius, ya. Apalagi babak penyisihannya mulai tahun ini. Oktober, November, lalu ada Asia Cup, kalau terus lolos lagi ada tahun depan lagi. Babak penyisihan. Nah, jadi kalau kita lihat tim muda yang kita bentuk usianya 20, 22, 23 ini di tahun 2026 udah usia berapa? 22 sampai 25. 2031 usia berapa? 25, 28. Tidak mungkin membangun tim nasional sebulan. Ya, tidak mungkin membangun tim nasional 2 tahun. Harus bertahun-tahun dan harus terus setara pembinaannya. Nah, karena itu ya, kita untuk FIFA Matchday Juni ini kita membuat gebrakan. Satu, kita lawan Palestina yang ranking 94 ya kalau nggak salah. 94, lebih bagus dari kita. Kita 149 negara sebesar ini dengan penduduk 280 juta hanya ranking 149. Palestina 94. Ini kita siapkan. Kemarin sama Burundi, alhamdulillah kita menang terus seri. Nah, ini langkah-langkah nyata yang kita dorong. Dan tentu yang saya juga apresiasi sama sahabat saya dari Argentina, bahwa Argentina juga ingin hadir di Indonesia, turut membangun sepak bola Indonesia. Itu yang luar biasa. Tepuk tangan buat Argentina. Ini bagian apa? Persahabatan dua negara. Dan ini momentum luar biasa buat apa? Sepak bola Indonesia terus menjaga momentum kebangkitannya. Makanya saya bilang kemarin SEA Games cukup, euforianya sudah cukup. Kita punya mimpi lebih tinggi, membangun tim nasional kita lebih baik lagi. Ya, media banyak yang nanya, gimana Argentina? Saya bilang saya yang tidak mau jawab. Saya bisa jawab hari ini setelah punya apa? Surat persetujuan dari FIFA dan AFC dan tim Argentina datang di sini. Jadi apa? Serius, nggak kaleng-kalengan gitu ya. Ya. Kan dulu juga banyak yang pesimis bahwa ini PSSI tidak bisa, tidak yakin. Kita buktiin salah. Bahwa PSSI yang sekarang sangat serius membangun sepak bola Indonesia. Ya, kita buktikan dengan FIFA Matchday yang teratur dan kedatangan tim juara dunia Argentina di Indonesia. Tepuk tangan buat mereka. Dan ini merupakan apa? Bagian yang kita sepakati bersama-sama saat kongres membangunkan sepak bola Indonesia dari tidur.
Ya, sudah terlalu lama sepak bola Indonesia tidur. Ya, jadi kita bangunin sekarang. Ya, jadi kalau Argentina percaya sama kita, masa kita nggak percaya? Ya, ini kita akan dorong. Ya, paling tidak setiap tahun ada tim besar main di Indonesia. Selain kita terus mengumpulkan poin untuk tim nasional kita. Itu saja dari saya. Silakan kalau mau ada tanya jawab. Oke, silakan. Ya, dari sisi kiri dulu ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Menteri, Pak Erik. Saya Yudi dari Reuters. Pak Menteri Pak atau Ketum. Ketua PSSI? Dua-duanya Pak ya. Enggak, ya, ini Pak hari Ketua ini PSSI. PSSI. Kalau Pak Menteri tadi pertanyaan tadi pagi udah. Baik, saya ada 2 pertanyaan Pak. Untuk pertandingan dengan Argentina ini banyak bertanya apakah Lionel Messi juga datang dan juga apakah ini tim senior atau tim junior. Dan juga pertanyaan kedua adalah bagaimana dengan kabar friendly match dengan Rusia yang akhir-akhir ini sedang dibicarakan media. Terima kasih. Saya rasa friendly match dengan beberapa negara besar kita alokasikan. Ya, seperti tahun ini dengan Argentina, habis itu kita fokus kualifikasi Piala Dunia. Tahun depan pasti kita alokasikan. Ya, saya juga sudah kontak dan dapat respon positif dari Maroko, dari Brazil, ya, Portugal, Rusia. Tapi gini, kita hanya boleh milih satu lawan setiap tahun. Ya, kalau kita setiap tahun lawannya Argentina, Brazil, kapan naiknya ranking kita? Ya, jadi kita harus mempersiapkan pertandingan untuk national team kita yang meraih ranking, tetapi juga ada pertandingan yang bahwa kita dipercaya dunia. Sepak bola kita sudah terlalu lama tidak dipercaya dunia. Ya, ini kita salah satu game itu. Tentu kalau bicara kehadiran bintang-bintang Argentina, saya percayakan kepada Argentina itu sendiri. Karena saya yakin Argentina datang ke Indonesia itu memang benar-benar membawa tim yang terbaiknya. Sama kita akan mempersiapkan tim terbaik kita, ya, karena gini loh. Bermain dengan Argentina itu tidak hanya sekedar bermain. Tapi kita juga belajar. Ya, dan kita juga meningkatkan mental kita. Yang selama ini tim Indonesia main sama Vietnam grogi. Sama Thailand grogi. Buktinya kemarin SEA Games bisa kita buktikan. Kenapa kita nggak bisa gitu? Artinya sama dengan Argentina ini bukan hanya kita berlatih. Tetapi menaikkan moral kita juga sebagai bangsa bahwa kita bisa. Ya, jangan gemeter dulu. Ya ada Messi, ada semua, ya jangan gemeter malah nggak bisa main. Yang usah main bola kalau gitu, ya. Dan justru mereka hadir ingin mensupport sepak bola Indonesia, gitu. Oke, di tengah, ya, yang belakang. Ya silakan. Iya, selamat siang Pak Ketum, Pak Amali dan Bang Arya. Untuk laga melawan Argentina nanti, itu apakah salah satu bagian dari tur Asia Tim Tenggo? Lalu juga untuk anggarannya nih Pak, FIFA Matchday ini apakah dibiayai oleh PSSI kah atau dari AFA yang datang atau mungkin dari FIFA dan berapa jumlahnya gitu sih. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Saya rasa kalau Argentina sudah announce kalendernya, dia akan bermain hanya di 2 negara Asia, yaitu Cina dan Indonesia. Artinya apa? Ya kita dihargain sebagai regional. Itu yang saya bilang apresiasi kepada para sahabat saya di Argentina. Dan ini pembicaraan sebenarnya saya bicarakan pada saat kongres di Rwanda. Pertama kali pertemuan itu sangat kongres Rwanda waktu itu. Ya, jadi kita tidak ada memakai siapapun, kita bicara langsung. Dan ternyata direspon positif. Nah, tentu kalau ditanya anggaran, kenapa sih kalau ngomong anggaran kok kayaknya PSSI miskin terus gitu dipikirnya. Kita harus biasakan. PSSI juga berprofesional dalam mengelola anggarannya. Ya.
Kemarin kita baru studi banding sama Jepang, betul? Jepang anggarannya 200 juta US setahun. Ya. Tetapi 70-80% karena apa? PSSI Jepang berdiri sendiri. Ya memang dia harus membuat tim nasionalnya punya value. Gitu. Sehingga apa? Jangan kita bertanding tim nasional sudah capek-capek, ya supporter mintanya menang, yang datang ke lapangan cuman 3.000. Kalau mau bantu PSSI, ayo buktikan hari ini. Karena PSSI sendiri ingin membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat sepak bola benar-benar kita jaga gitu. Dengan keuangan yang transparan, yang profesional, yang akuntabel. Dan tentu kita tetap berharap dukungan pemerintah. Kenapa saya dan Pak Zainuddin dalam tanda kutip ditugasin di sini? Karena membangun tim nasional itu tidak murah. Ya. Nah, ini yang saya mau yakinkan bahwa ayo ya percayain PSSI, beri kesempatan PSSI punya event-event kelas dunia gitu, ya. Oke. Baik. Ya, kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Erik, Pak Amali, Bang Arya. Saya Adi dari bola.com Bang. Bang, Pak lanjut soal tadi soal biaya mendatangkan Argentina ya. New York Times, media Amerika mengabarkan bahwa biaya untuk mendatangkan Argentina itu sekitar 70 miliaran, 5 juta dolar atau 70 miliaran Pak. Apakah memang nilainya segitu besarnya Pak, termasuk untuk mendatangkan Messi? Terus kemudian kedua, untuk mempertegas saja Pak, uji coba lawan Argentina ini akan digelar tanggal 19 Juni dan mainnya di mana Pak? Di GBK atau di mana? Lalu yang ketiga soal penjualan tiket Pak, ini kan yang paling banyak ditunggu-tunggu Pak oleh netizen, oleh masyarakat. Bagaimana soal mekanisme penjualan tiket, berapa harganya, berapa puluh ribu yang dijual dan gimana mekanismenya Pak? Belajar dari konser Coldplay kan Pak yang animonya banyak sekali. Terima kasih. Yang pasti kalau tiketing kok saya yakin ya lebih booming dari Coldplay. Betul? Hah? Kemarin saya cuma lihat di sosial media ya, bukan saya yang bicara loh, ya enggak. Katanya kalau Coldplay ya beberapa tahun lagi bisa datang. Tapi kalau tim Argentina ke Indonesia belum tentu 20-30 tahun sekali datang. Betul? Belum tentu. Artinya apa? Ini pertandingan bersejarah. Buat Argentina, buat Indonesia dan tentu generasi muda pesepak bola Indonesia. Sudah diajak main sama Argentina, mentalnya masih di bawah atau udah mulai di atas. Ini mental yang dibangun gitu. Ya. Dan tentu kita jangan hiruk pikuk ya. Mengenai berapa dibayar, berapa di ini ya. Tadi emang nggak percaya sama PSSI gitu. Hah? Seakan-akan PSSI itu miskin gitu. Ini yang di depan ini bukan kaleng-kalengan ini. Ya. Ini sengaja. Karena media takutnya nggak percaya, saya datang pakai jas ini. Pakai jas ini. Kalau pakai jeans kayak Pak Arya tangan pendek, ditanyanya lebih dalam lagi nanti, iya nggak? Jadi intinya jangan bicara uang. Ya, kalian yakin kita sedang membangun PSSI yang transparan. Ya, dan kita yakini ini bukan hanya komersial tapi apa? Pembangunan mental buat tim nasional kita. Jadi harganya nggak bisa dihitung dengan uang. Kemarin juara SEA Games, apa kalian mau hitung-hitungan pakai uang? Enggak. Ketika para pemain ya bicara bonus, saya bilang pasti akan jauh lebih tinggi ya daripada yang pernah kalian dapat. Saya yakin tiap hari ini mengalir bonus buat mereka. Tetapi saya sangat keberatan kalau kita mau main bola karena uang.
Kita berada di lapangan karena kecintaan kita bermain bola, kecintaan kita kepada negara kita. Nah karena itu tadi kita jangan biaya. Kita ini bicara apa? Nyali, mental kita. Indonesia sepak bolanya mau bangun dari tidur. Itu. Ya. Yang lain? Ya, silakan. Ya, sini. Yang depan. Oh venue, maunya di mana? Hah? Maunya di mana? Ya udah dijawab ini. Ini kan mereka udah kunjungin Gelora Bung Karno, sudah dilihat. Qualified tidak? Daniel? Perfect. Kata-katanya perfecto. Perfecto, ya enggak? Jadi mainnya di sini, ya. Ini langsung dikunjungin, melihat tadi, ya. Jangan sampai Gelora Bung Karno ini ya tidak didatengin tim-tim besar ke depan, ya. Ini baru langkah awal Argentina, oke? Oke. Ya. Tadi depan yang depan. Silakan. Selamat sore Pak Erik, saya Sony dari Kumparan. Mungkin saya ingin tahu soal proses mendatangkan Argentina. Sebenarnya ini memang murni dari PSSI yang sejak awal atau ada kerjasama dengan pihak ketiga, mungkin dalam hal ini adalah promotor Line Sport. Kemudian punten Pak, kembali lagi soal biaya kalau mau dijawab. Ingin konfirmasi aja, apakah memang sumber dananya ini benar-benar dari PSSI atau gimana Pak? Atau ada sponsor dari mana gitu Pak? Terima kasih. Tadi dibilang nggak percaya lagi. Ini udah pakai dasi loh. Hah? Jelek-jelek pemilik Inter Milan dulu loh. Hah? Ini udah pakai dasi. Gitu. Jadi nanti kan PSSI setiap tahun ada audit. Ada reporting system. Ya. Ini yang kita nanti buka secara publik, sabar gitu ya. Biarkan PSSI susun keuangannya dengan baik gitu ya. Jangan PSSI begini melulu hidupnya ya. Sekali-sekali berdirilah tegak. Cuman kalau ada yang mau nyumbang alhamdulillah gitu ya. Gitu. Jadi kalau ditanya langsung kita kontrak langsung dengan Argentina ya. Dan saya terima kasih juga sama Christina. Ini teman saya lama di Itali ya. Saya juga minta tolong, can I say it? Saya juga minta tolong Javier Zanetti ya. Jadi ada pihak ketiga, Javier Zanetti namanya. Ya. Inter Milan juga dulu gitu ya. Jadi ini hubungan langsung ya. Dan saya gini, untuk teman-teman yang ingin membawa tim-tim internasional main di Indonesia, saya nggak nutup itu kok. Ya, welcome. Mau bawa tim siapapun welcome. Tetapi harus kalender PSSI. Ya, karena kita punya masa depan. FIFA Matchday nggak bisa kayak dulu main bawa-bawa terus ngatur-ngatur PSSI, kapan mainnya, lapangannya enggak, PSSI yang atur. Apalagi kalau bawa tim nasional. Cuman kalau Persija mau tanding sama Rancaburi tadi, ya silakan itu klub. Tetapi tim nasional hanya PSSI. Ya, tidak ada agen-agen, tim nasional hanya PSSI. Cuman kalau agen mau kerjasama, welcome. Tapi bukan kita yang diatur agen, oke? Ini tim nasional masalahnya, merah putih gitu, Ya. oke? Oke, ada yang kiri. Gantian kita yang kiri ya, gantian dulu. Yang paling kiri sebelah kiri, yang ini. Dua lagi cukup ya? Iya, 2 lagi cukup. Ya, saya Taufik dari FIFA Goal. Selamat siang Pak Erik, Pak Zainuddin Amali dan Bang Arya. Argentina ini kan Pak peringkat 1 dunia, juara dunia. Yang mau ngelawan Argentina ini banyak. Bagaimana, kenapa Argentina memilih Indonesia? Apakah ada hubungannya sama timbal balik balas budi jadi tuan rumah Piala Dunia U20? Yang kedua, ada nggak permintaan khusus timnas Argentina selama di Indonesia nanti Pak? Ada apa? Permintaan khusus. Oh, saya rasa permintaan Argentina semua normal-normal saja, seperti juga ketika kita menjamu tim yang besar, itu biasa normal. Kalau tim Argentina mau main ke kita kan jelek-jelek gini juara SEA Games katanya Argentina. Itu dipandang sama Argentina. Artinya apa? Kita bisa memposisikan sebagai negara terbaik di Asia Tenggara saat ini. Enjoy dulu aja, nikmatin.
Gitu ya. Jadi ini kesempatan yang luar biasa. Kalau timbal balik tidak ada. Ya, jangan saut-sautkan yang namanya sepak bola dan politik. Ya, ini benar-benar kerjasama murni yang saling menguntungkan. Argentina melihat Indonesia juga sebuah negara yang sepak bolanya nomor 1, di mana 73% penduduknya gila bola. Ya, dan saya yakin banyak pemain Argentina punya followers banyak di Indonesia. Jadi pasti pemain-pemain top Argentina ingin kesini menyapa juga fansnya. Baik sebagai tim Argentina, baik sebagai individu pemain profesional yang berdarah Argentina. Sekarang kita cek. Coba Piala Dunia kemarin yang dukung Argentina siapa? Angkat tangan coba. Wah. Masa cuma segini, lebih banyak bahasanya. Hah? Yang dukung Messi siapa? Oh banyak juga. Ini kan artinya apa? Tidak ada salahnya ya ketika mereka hadir untuk menyapa fans mereka, tim Argentina, dan juga menyapa fans mereka secara individu gitu. Ya, jadi tidak ada hubungannya dan jangan kait-kaitkan terus sepak bola dan politik yang sudah-sudah kita ngelihat masa depan sama seperti SEA Games, sudah juara ya sudah. Gitu. Jangan justru gara-gara juara SEA Games kita tertidur lagi. Justru harus bangun dari tidur dan lari sekencang-kencangnya dan membangun sekencang-kencangnya gitu. Terakhir, Satu lagi. ya, Yang sini. Ya. terakhir. Yang sini. Nah, siapa? Yang sebelah kanan. Iya, halo, Halo? Pak Ketum Pak Erik ya. Perkenalkan Pak, saya Ibnu dari Bloomberg Technos. Ini saya mau menanyakan, tadi sempat ngomong ya Pak Ketum PSSI soal selain nanti akan melawan Argentina, Indonesia nih tadi Pak Erik juga sempat udah menjajaki komunikasi dengan Maroko dan siapa lagi mungkin rencananya setelah Argentina ya. Tadi yang memang udah fix dan udah dikontak sama PSSI untuk FIFA Matchday mungkin di Indonesia dengan negara mana saja Pak yang mungkin sudah dijajaki komunikasinya atau mungkin sudah ada kepastian setelah melawan Argentina nanti. Nah selanjutnya tadi sempat nyinggung lagi sih saya mau soal ada kan memang soal dana ya anggaran ada ini udah memang ada beberapa informasi juga bahkan media asing yang memang menyebut ya mungkin dari pemerintah Indonesia sendiri atau PSSI yang memang mengeluarkan anggaran ya untuk mendatangkan Argentina sebesar mungkin tadi ada yang menyebut 70M atau 20M. Nah itu kira-kira benar atau enggak Pak? Atau mungkin kalau memang angka itu salah mungkin berapa mungkin angkanya gitu kalau memang benar. Terima kasih Pak. Tidak ada salah dan benar nanti aja setelah audit ya, nanti buku PSSI tiap tahun diaudit. Ya, nanti bisa lihat pengeluaran buat tim nasional berapa, pengeluaran buat ini berapa, nanti diaudit. Yang audit juga nggak kaleng-kalengan, Ernst & Young ya, biar semua ini transparan. Lalu kalau kita bicara kembali tadi ya kembali tidak mungkin juga tim nasional Indonesia sepanjang tahun mengundang ya tim sebesar Argentina. Ini sebuah kehormatan buat kita, mereka memilih Indonesia. Artinya apa? Pertandingan-pertandingan besar seperti ini kita hanya bisa lakukan setahun sekali. Ya. FIFA Matchday kita akan isi mayoritas untuk apa? Memperbaiki ranking kita. Ya, kita punya mimpi kan? 100 besar, mimpi kan masuk Piala Dunia. Ya tentu itu adalah apa? Bagian daripada kita membangun mental kita. Ada yang benar-benar main sama juga membiasakan bertemu pemain-pemain besar gitu. Ya, jangan kita ini kayak kucing kurap gitu, ketemu langsung nggak bisa main gitu. Mau kapan gitu? Ya, ketemu Thailand, Vietnam udah down. Ya. Begitu disamakan pasti kalah. Enggak, kita kemarin buktiin kok. Disamakan kita balik lagi. Nah, itulah mental gitu. Ya, jadi ini persiapannya itu. Jadi saya mau mengulang-ulang bahwa kita ingin mempersiapkan tim nasional kita dengan baik. Kita ingin bangunkan Indonesia dari tidur. Ya, Ya. terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman, terima kasih teman-teman wartawan semua. Oh ya, teman-teman
Dan tentu tidak cukup di situ karena kita juga punya mimpi lebih besar. Ya, ini banyak kejuaraan-kejuaraan yang sedang kita lihat di tahun ini. Salah satunya juga sesuai dengan komitmen Bapak Presiden kepada sepak bola Indonesia, kita akan membentuk yang namanya core dari pembangunan tim nasional Indonesia berdasarkan pemain yang muda-muda yaitu 2022 untuk melihat tentu kualifikasi Piala Dunia ke depan ya 2026 ataupun 2031. Nah, disitulah kenapa nanti tim daripada SEA Games juga akan memperkuat untuk Asian Games. Walaupun di Asian Games itu usianya U24, tapi itulah komitmen kita. Nah, disinilah saya juga berterima kasih ya kepada Ivar dan Rafael yang komitmen bergabung ke tim nasional Indonesia. Mungkin itu dari saya, kita siapkan jersinya ada mana? Ada nomornya enggak? Yang size Yes, M Rafael. L. ya. M. M L. Oke. Kalau main bola, oper-operan bola biasa. Yuk, foto. Yuk. Mbak. Ya. Ya. Habis itu Rafael. That side. Nah, dua-duanya, bukan. Nah, Oke, cukup ya? Cukup. Cukup, kita berikutnya ya. Thank you. Yang Bali. They all going to Bali so. So I see you June 5th. June 5th, yeah? You will be there? Yeah, I'll be there. Coba mereka ligatul, ya? Ligatul bentar, coba. Silakan. Baik. Tes, oke. Baik, teman-teman wartawan, berikutnya adalah akan disampaikan nanti oleh Pak Ketum kita mengenai FIFA Matchday. Hadir juga Pak Ketum, Pak Waketum Medina Amali, dan juga hari ini hadir dari AFA, Mr. Pablo Sebastian Wergifker,
supporter of Ultra Consulting Accountant. Thank you. Mr. Daniel Cabrera, team manager of Argentina. Thank you. And Mrs. Maria Cristina Russo, Ultra Consulting Accountant. Thank you. Baik, silakan Pak Ketum. Boleh Garuda terbang lebih tinggi? Boleh nggak? Boleh nggak? Kok nggak semangat sih? Boleh nggak Garuda terbang lebih tinggi? Boleh. Oh boleh, ya udah. Jadi kalau boleh, yang seperti saya sudah sering sampaikan, bahwa kita harus serius membangun tim nasional kita. Setuju? Ya, karena itu sejak awal saya, Pak Zainuddin Amali dan para exco bilang, bagaimana FIFA Matchday itu salah satunya kita untuk memperbaiki juga keberadaan tim nasional kita. Dan tentu karena hal itu kenapa kita di tahun ini dan tahun depan kita benar-benar mempersiapkan tim nasional kita untuk FIFA Matchday. Bahkan sudah ada kesepakatan oleh klub-klub liga di Indonesia, mereka akan mendukung penuh persiapan tim nasional. Karena memang salah satu tugasnya PSSI itu mempersiapkan tim nasional. Ya, liga itu adalah dikelola secara independen. Tapi liga harus bersama dengan PSSI untuk mendukung tim nasional. Nah, karena itu tadi saya sampaikan bagaimana kita terus memperkuat tim muda kita yang akan menjadi core dari pembangunan tim nasional, dan tentu juga pendampingan daripada pemain senior untuk kita mempersiapkan tim nasional yang lebih kuat lagi. Ingat tahun ini ada event-event yang sangat berat. Tadi salah satunya percobaan untuk tim muda kita di Asian Games. Tapi ada yang lebih berat lagi, apa? Babak penyisihan Piala Dunia dimulai tahun ini untuk 2026. Ya, ini sebuah mimpi yang mungkin kita juga tidak menginjak tanah. Tapi kan tadi teman-teman wartawan boleh dong kita mimpi. Apalagi kejuaraan dunia itu sekarang 48 negara. Jatah Asia ada 8,5, jadi 8 yang qualified, setengah di playoff. Nah mimpi itu saya rasa harus kita sama-sama jalani dengan serius. Serius ya. Apalagi babak penyisihannya mulai tahun ini. Oktober, November, lalu ada Asia Cup, kalau terus lolos lagi ada tahun depan lagi babak penyisihan. Nah jadi kalau kita lihat tim muda yang kita bentuk usianya 20, 22, 23 ini, di tahun 2026 udah usia berapa? 22 sampai 25. 2031 usia berapa? 25, 28. Tidak mungkin membangun tim nasional sebulan. Ya, tidak mungkin membangun tim nasional 2 tahun. Harus bertahun-tahun dan harus terus setara pembinaannya. Nah, karena itu ya, kita untuk FIFA Matchday Juni ini kita membuat gebrakan. Satu, kita lawan Palestina yang ranking 94 ya kalau nggak salah. 94, lebih bagus dari kita. Kita 149 negara sebesar ini dengan penduduk 280 juta hanya ranking 149. Palestina 94. Ini kita siapkan. Kemarin sama Burundi, alhamdulillah kita menang terus seri. Nah ini langkah-langkah nyata yang kita dorong. Dan tentu yang saya juga apresiasi sama sahabat saya dari Argentina,
bahwa Argentina juga ingin hadir di Indonesia, turut membangun sepak bola Indonesia. Itu yang luar biasa. Tepuk tangan buat Argentina. Ini bagian apa? Persahabatan dua negara. Dan ini momentum luar biasa buat apa? Sepak bola Indonesia terus menjaga momentum kebangkitannya. Makanya saya bilang kemarin SEA Games cukup, euforianya sudah cukup. Kita punya mimpi lebih tinggi, membangun tim nasional kita lebih baik lagi. Ya, media banyak yang nanya, gimana Argentina? Saya bilang saya yang tidak mau jawab. Saya bisa jawab hari ini setelah punya apa? Surat persetujuan dari FIFA dan AFC dan tim Argentina datang di sini. Jadi apa? Serius, nggak kaleng-kalengan gitu ya. Ya. Kan dulu juga banyak yang pesimis bahwa ini PSSI tidak bisa, tidak yakin. Kita buktiin salah. Bahwa PSSI yang sekarang sangat serius membangun sepak bola Indonesia. Ya, kita buktikan dengan FIFA Matchday yang teratur dan kedatangan tim juara dunia Argentina di Indonesia. Tepuk tangan buat mereka. Dan ini merupakan apa? Bagian yang kita sepakati bersama-sama saat Kongres membangunkan sepak bola Indonesia dari tidur. Ya, sudah terlalu lama sepak bola Indonesia tidur. Ya, jadi kita bangunin sekarang. Ya, jadi kalau Argentina percaya sama kita, masa kita nggak percaya? Ya, ini kita akan dorong. Ya, paling tidak setiap tahun ada tim besar main di Indonesia. Selain kita terus apa? Mengumpulkan poin untuk tim nasional kita. Itu saja dari saya. Silakan kalau mau ada tanya jawab. Oke, silakan. Ya, dari sisi kiri dulu ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Menteri, Pak Erik. Saya Yudi dari Reuters. Pak Menteri Pak atau Ketum. Ketua PSSI? Dua-duanya Pak ya. Enggak, Ya, ini Pak hari Ketua ini PSSI, PSSI. Kalau Pak Menteri tadi pertanyaan tadi pagi udah. Baik, saya ada dua pertanyaan Pak. Untuk pertandingan dengan Argentina ini banyak bertanya apakah Lionel Messi juga datang dan juga apakah ini tim senior atau tim junior. Dan juga pertanyaan kedua adalah bagaimana dengan kabar friendly match dengan Rusia yang akhir-akhir ini sedang dibicarakan media. Terima kasih. Saya rasa friendly match dengan beberapa negara besar kita alokasikan. Ya, seperti tahun ini dengan Argentina, habis itu kita fokus kualifikasi Piala Dunia. Tahun depan pasti kita alokasikan. Ya, saya juga sudah kontak dan dapat respon positif dari Maroko, dari Brazil, ya, Portugal, Rusia. Tapi gini, kita hanya boleh milih satu lawan setiap tahun. Ya, kalau kita setiap tahun lawannya Argentina, Brazil, kapan naiknya ranking kita? Ya, jadi kita harus mempersiapkan pertandingan untuk national team kita yang meraih ranking, tetapi juga ada pertandingan yang apa? Bahwa kita dipercaya dunia. Sepak bola kita sudah terlalu lama tidak dipercaya dunia. Ya, ini kita salah satu game itu. Tentu kalau bicara kehadiran bintang-bintang Argentina, saya percayakan kepada Argentina itu sendiri. Karena saya yakin Argentina datang ke Indonesia itu memang benar-benar membawa tim yang terbaiknya. Sama kita akan mempersiapkan tim terbaik kita, ya, karena gini loh. Bermain dengan Argentina itu tidak hanya sekedar bermain. Tapi kita juga belajar. Ya, dan kita juga apa? Meningkatkan mental kita. Yang selama ini tim Indonesia main sama Vietnam grogi. Sama Thailand grogi. Buktinya kemarin SEA Games bisa kita buktikan. Kenapa kita nggak bisa gitu? Artinya sama dengan Argentina ini bukan hanya kita berlatih. Tetapi menaikkan moral kita juga sebagai bangsa bahwa kita bisa. Ya, jangan gemeter dulu. Ya ada Messi, ada semua, ya jangan gemeter malah nggak bisa main. Yang usah main bola kalau gitu, ya. Dan justru mereka hadir ingin mensupport sepak bola Indonesia, gitu. Oke, di tengah, ya, yang belakang.
Ya, silakan. Iya, selamat siang Pak Ketum, Pak Amali dan Bang Arya. Untuk laga melawan Argentina nanti, itu apakah salah satu bagian dari tur Asia Tim Tenggo? Lalu juga untuk anggarannya nih Pak, FIFA Matchday ini apakah dibiayai oleh PSSI kah atau dari AFA yang datang atau mungkin dari FIFA dan berapa jumlahnya gitu sih. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Saya rasa kalau Argentina sudah announce kalendernya, dia akan bermain hanya di dua negara Asia, yaitu Cina dan Indonesia. Artinya apa? Ya kita dihargain sebagai regional. Itu yang saya bilang apresiasi kepada para sahabat saya di Argentina. Dan ini pembicaraan sebenarnya saya bicarakan pada saat kongres di Rwanda. Pertama kali pertemuan itu sangat kongres Rwanda waktu itu. Ya, jadi kita tidak ada memakai siapapun, kita bicara langsung. Dan ternyata direspon positif. Nah, tentu kalau ditanya anggaran, kenapa sih kalau ngomong anggaran kok kayaknya PSSI miskin terus gitu dipikirnya. Kita harus biasakan. PSSI juga berprofesional dalam mengelola anggarannya. Ya. Kemarin kita baru studi banding sama Jepang, betul. Jepang anggarannya 200 juta US setahun. Ya. Tetapi 70-80% karena apa? PSSI Jepang berdiri sendiri. Ya memang dia harus membuat tim nasionalnya punya value. Gitu. Sehingga apa? Jangan kita bertanding tim nasional, sudah capek-capek, ya supporter mintanya menang, yang datang ke lapangan cuman 3.000. Kalau mau bantu PSSI, ayo buktikan hari ini. Karena PSSI sendiri ingin membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat sepak bola benar-benar kita jaga gitu. Dengan keuangan yang transparan, yang profesional, yang akuntabel. Dan tentu kita tetap berharap dukungan pemerintah. Kenapa? Saya dan Pak Zainuddin dalam tanda kutip ditugasin di sini. Karena membangun tim nasional itu tidak murah. Ya. Nah, ini yang saya mau yakinkan bahwa ayo ya percayain PSSI, beri kesempatan PSSI punya event-event kelas dunia gitu, ya. Oke. Baik. Ya, kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Erik, Pak Amali, Bang Arya. Saya Adi dari bola.com Bang. Bang, Pak lanjut soal tadi, soal biaya mendatangkan Argentina ya. New York Times, media Amerika mengabarkan bahwa biaya untuk mendatangkan Argentina itu sekitar 70 miliaran, 5 juta dolar atau 70 miliaran Pak. Apakah memang nilainya segitu besarnya Pak, termasuk untuk mendatangkan Messi? Terus kemudian kedua, untuk mempertegas saja Pak, uji coba lawan Argentina ini akan digelar tanggal 19 Juni dan mainnya di mana Pak? Di GBK atau di mana? Lalu yang ketiga soal penjualan tiket Pak, ini kan yang paling banyak ditunggu-tunggu Pak oleh netizen, oleh masyarakat. Bagaimana soal mekanisme penjualan tiket, berapa harganya, berapa puluh ribu yang dijual dan gimana mekanismenya Pak? Belajar dari konser Coldplay kan Pak yang animonya banyak sekali. Terima kasih. Yang pasti kalau tiketing kok saya yakin ya lebih booming dari Coldplay. Betul. Hah? Kemarin saya cuma lihat di sosial media ya, bukan saya yang bicara loh, ya enggak. Katanya kalau Coldplay ya beberapa tahun lagi bisa datang. Tapi kalau tim Argentina ke Indonesia belum tentu 20-30 tahun sekali datang. Betul? Belum tentu. Artinya apa? Ini pertandingan bersejarah. Buat Argentina, buat Indonesia dan tentu generasi muda pesepak bola Indonesia.
sudah diajak main sama Argentina mentalnya masih di bawah atau udah mulai di atas. Ini mental yang dibangun gitu. Ya. Dan tentu kita jangan hiruk pikuk ya mengenai berapa dibayar, berapa di ini ya. Tadi emang nggak percaya sama PSSI gitu. Hah? Seakan-akan PSSI itu miskin gitu. Ini yang di depan ini bukan kaleng-kalengan ini. Ya. Ini sengaja karena media takutnya nggak percaya saya datang pakai jas ini. Ya. Pakai jas ini. Kalau pakai jeans kayak Pak Arya tangan pendek ditanyanya lebih dalam lagi nanti. Iya enggak? Jadi intinya jangan bicara uang. Ya. Kalian yakin kita sedang membangun PSSI yang transparan. Ya, dan kita yakini ini bukan hanya komersial tapi apa? Pembangunan mental buat tim nasional kita. Jadi harganya nggak bisa dihitung dengan uang. Kemarin juara SEA Games, apa kalian mau hitung-hitungan pakai uang? Enggak. Ketika para pemain ya bicara bonus, saya bilang pasti akan jauh lebih tinggi ya daripada yang pernah kalian dapat. Saya yakin tiap hari ini mengalir bonus buat mereka. Tetapi saya sangat keberatan kalau kita mau main bola karena uang. Kita berada di lapangan karena kecintaan kita bermain bola, kecintaan kita kepada negara kita. Nah karena itu tadi kita jangan biaya. Kita ini bicara apa? Nyali, mental kita. Indonesia sepak bolanya mau bangun dari tidur itu. Ya. Yang lain? Ya, silakan. Ya, sini. Yang depan. Oh, venue. Maunya di mana? Hah? Maunya di mana? Ya udah dijawab ini. Ini kan mereka udah kunjungin Gelora Bung Karno, sudah dilihat. Qualified tidak? Daniel? Perfect. Kata-katanya perfecto. Perfecto, ya enggak? Jadi mainnya di sini, ya. Ini langsung dikunjungin, melihat tadi, ya. Jangan sampai Gelora Bung Karno ini ya tidak didatengin tim-tim besar ke depan, ya. Ini baru langkah awal Argentina, oke? Oke. Ya. Tadi depan yang depan. Selamat sore Pak Erik, saya Sony dari Kumparan. Mungkin saya ingin tahu soal proses mendatangkan Argentina. Sebenarnya ini memang murni dari PSSI yang sejak awal atau ada kerjasama dengan pihak ketiga, mungkin dalam hal ini adalah promotor Line Sport. Kemudian punten Pak, kembali lagi soal biaya kalau mau dijawab. Ingin konfirmasi aja, apakah memang sumber dananya ini benar-benar dari PSSI atau gimana Pak? Atau ada sponsor dari mana gitu Pak? Terima kasih. Tadi dibilang nggak percaya lagi. Ini udah pakai dasi loh. Hah? Jelek-jelek pemilik Inter Milan dulu loh. Hah? Ini udah pakai dasi. Gitu. Jadi nanti kan PSSI setiap tahun ada audit. Ada reporting system. Ya. Ini yang kita nanti buka secara publik, sabar gitu ya. Biarkan PSSI susun keuangannya dengan baik gitu ya. Jangan PSSI begini melulu hidupnya ya. Sekali-sekali berdirilah tegak. Cuman kalau ada yang mau nyumbang alhamdulillah gitu ya. Gitu. Jadi kalau ditanya langsung kita kontrak langsung dengan Argentina ya. Dan saya terima kasih juga sama Christina. Ini teman saya lama di Itali ya. Saya juga minta tolong, can I say it? Saya juga minta tolong Javier Zanetti ya. Jadi ada pihak ketiga, Javier Zanetti namanya. Ya. Inter Milan juga dulu gitu ya. Jadi ini hubungan langsung ya. Dan saya gini, untuk teman-teman yang ingin membawa tim-tim internasional main di Indonesia, saya nggak nutup itu kok. Ya, welcome. Mau bawa tim siapapun welcome. Tetapi harus kalender PSSI. Ya, karena kita punya masa depan. FIFA Matchday nggak bisa kayak dulu main bawa-bawa terus ngatur-ngatur PSSI, kapan mainnya, lapangannya enggak, PSSI yang atur. Apalagi kalau bawa tim nasional.
Cuman kalau Persija mau tanding sama Rancaburi tadi, ya silakan itu klub. Tetapi tim nasional hanya PSSI. Ya, tidak ada agen-agen, tim nasional hanya PSSI. Cuman kalau agen mau kerjasama, welcome. Tapi bukan kita yang diatur agen. Oke? Ini tim nasional masalahnya, merah putih gitu. Ya. Oke? Oke, ada yang kiri. Gantian kita yang kiri ya. Gantian dulu. Yang paling kiri sebelah kiri. Yang ini. Dua lagi cukup ya? Iya, 2 lagi cukup. Ya, saya Taufik dari FIFA Goal. Selamat siang Pak Erik, Pak Zainuddin Amali dan Bang Arya. Argentina ini kan Pak peringkat 1 dunia, juara dunia. Yang mau ngelawan Argentina ini banyak. Bagaimana, kenapa Argentina memilih Indonesia? Apakah ada hubungannya sama timbal balik balas budi jadi tuan rumah Piala Dunia U20? Yang kedua, ada nggak permintaan khusus timnas Argentina selama di Indonesia nanti Pak? Ada apa? Permintaan khusus. Oh, saya rasa permintaan Argentina semua normal-normal saja, seperti juga ketika kita menjamu tim yang besar, itu biasa normal. Kalau tim Argentina mau main ke kita kan jelek-jelek gini juara SEA Games katanya Argentina. Itu dipandang sama Argentina. Artinya apa? Kita bisa memposisikan sebagai negara terbaik di Asia Tenggara saat ini. Enjoy dulu aja, nikmatin. Gitu ya. Jadi ini kesempatan yang luar biasa. Kalau timbal balik tidak ada. Ya, jangan saut-sautkan yang namanya sepak bola dan politik. Ya, ini benar-benar kerjasama murni yang saling menguntungkan. Argentina melihat Indonesia juga sebuah negara yang sepak bolanya nomor 1, di mana 73% penduduknya gila bola. Ya, dan saya yakin banyak pemain Argentina punya followers banyak di Indonesia. Jadi pasti pemain-pemain top Argentina ingin kesini menyapa juga fansnya. Baik sebagai tim Argentina, baik sebagai individu pemain profesional yang berdarah Argentina. Sekarang kita cek. Coba Piala Dunia kemarin yang dukung Argentina siapa? Angkat tangan coba. Wah. Masa cuma segini, lebih banyak bahasanya. Hah? Yang dukung Messi siapa? Oh banyak juga. Ini kan artinya apa? Tidak ada salahnya ya ketika mereka hadir untuk menyapa fans mereka, tim Argentina, dan juga menyapa fans mereka secara individu gitu. Ya, jadi tidak ada hubungannya dan jangan kait-kaitkan terus sepak bola dan politik yang sudah-sudah kita ngelihat masa depan sama seperti SEA Games, sudah juara ya sudah. Gitu. Jangan justru gara-gara juara SEA Games kita tertidur lagi. Justru harus bangun dari tidur dan lari sekencang-kencangnya dan membangun sekencang-kencangnya gitu. Terakhir, Satu lagi. ya, Yang sini. Ya. terakhir. Yang sini. Nah, siapa? Yang sebelah kanan. Iya, halo. Halo. Pak Ketum Pak Erik ya. Perkenalkan Pak, saya Ibnu dari Bloomberg Technos. Ini saya mau menanyakan tadi sempat ngomong ya Pak Ketum PSSI soal selain nanti akan melawan Argentina, Indonesia nih tadi Pak Erik juga sempat udah menjajaki komunikasi dengan Maroko dan siapa lagi mungkin rencananya setelah Argentina ya. Tadi yang memang udah fix dan udah dikontak sama PSSI untuk FIFA Matchday mungkin di Indonesia dengan negara mana saja Pak yang mungkin sudah dijajaki komunikasinya atau mungkin sudah ada kepastian setelah melawan Argentina nanti. Nah selanjutnya tadi sempat nyinggung lagi sih saya mau soal ada kan memang soal dana ya anggaran ada ini udah memang ada beberapa informasi juga bahkan mediasi yang memang menyebut ya mungkin dari pemerintah Indonesia sendiri atau PSSI yang memang mengeluarkan anggaran ya untuk mendatangkan Argentina sebesar mungkin tadi ada yang menyebut 70M atau 20M. Nah itu kira-kira benar atau enggak Pak? Atau mungkin kalau memang angka itu salah mungkin berapa mungkin angkanya gitu kalau memang benar. Terima kasih Pak. Tidak ada salah dan benar nanti aja setelah audit ya, nanti buku PSSI tiap tahun diaudit. Ya, nanti bisa lihat pengeluaran buat tim nasional berapa, pengeluaran buat ini berapa, nanti diaudit. Yang audit juga nggak kaleng-kalengan, Ernst & Young ya, biar semua ini transparan. Lalu kalau kita bicara kembali tadi ya kembali tidak mungkin juga tim nasional Indonesia sepanjang tahun mengundang ya tim sebesar Argentina. Ini sebuah kehormatan buat kita, mereka memilih Indonesia. Artinya apa? Pertandingan-pertandingan besar seperti ini kita hanya bisa lakukan setahun sekali.
Ya. FIFA Matchday kita akan isi mayoritas untuk apa? Memperbaiki ranking kita. Ya, kita punya mimpi kan? 100 besar, mimpi kan masuk Piala Dunia. Ya tentu itu adalah apa? Bagian daripada kita membangun mental kita. Ada yang benar-benar main, sama juga membiasakan bertemu pemain-pemain besar gitu. Ya, jangan kita ini kayak kucing kurap gitu, ketemu langsung nggak bisa main gitu. Mau kapan gitu? Ya, ketemu Thailand, Vietnam udah down. Ya, begitu disamakan pasti kalah. Enggak, kita kemarin buktiin kok. Disamakan kita balik lagi. Nah, itulah mental gitu. Ya, jadi ini persiapannya itu. Jadi saya mau mengulang-ulang bahwa kita ingin mempersiapkan tim nasional kita dengan baik. Kita ingin bangunkan Indonesia dari tidur. Ya, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman, terima kasih teman-teman wartawan semua. Oh ya, teman-teman wartawan. Kanan saya kan dulu ini yang investasi ini. Waktu jadi Menpora. Dan tentu tidak cukup di situ karena kita juga punya mimpi lebih besar. Ya, ini banyak kejuaraan-kejuaraan yang sedang kita lihat di tahun ini. Salah satunya juga sesuai dengan komitmen Bapak Presiden kepada sepak bola Indonesia, kita akan membentuk yang namanya core dari pembangunan tim nasional Indonesia berdasarkan pemain yang muda-muda yaitu 2022 untuk melihat tentu kualifikasi Piala Dunia ke depan ya 2026 ataupun 2031. Nah, disitulah kenapa nanti tim daripada SEA Games juga akan memperkuat untuk Asian Games, walaupun di Asian Games itu usianya U24, tapi itulah komitmen kita. Nah, disinilah saya juga berterima kasih ya kepada Ivar dan Rafael yang komitmen bergabung ke tim nasional Indonesia. Mungkin itu dari saya, kita siapkan jersinya ada, mana? Kalau main bola
berikutnya ya. Thank you. Bali. They all going to Bali so. So I see you June 5th. June 5th, yeah? You will be there? Yeah, I'll be there. Mereka ligatur entar. Silakan. Baik. Tes, oke. Baik, teman-teman wartawan, berikutnya adalah akan disampaikan nanti oleh Pak Ketum kita mengenai FIFA Matchday. Hadir juga Pak Ketum, Pak Waketum Medina Mali, dan juga hari ini hadir dari AFA, Mr. Pablo Sebastian Wergifker, supporter of Ultra Consulting Accountant. Thank you. Mr. Daniel Cabrera, team manager of Argentina. Thank you. And Mrs. Maria Cristina Russo, Ultra Consulting Accountant. Thank you. Baik, silakan Pak Ketum. Boleh Garuda terbang lebih tinggi? Boleh nggak? Boleh nggak? Kok nggak semangat sih? Boleh nggak Garuda terbang lebih tinggi? Boleh? Oh boleh, ya udah. Jadi kalau boleh, yang seperti saya sudah sering sampaikan, bahwa kita harus serius membangun tim nasional kita, setuju? Ya, karena itu sejak awal saya, Pak Zainuddin Amali dan para exco bilang, bagaimana FIFA Matchday itu salah satunya kita untuk memperbaiki juga keberadaan tim nasional kita. Dan tentu karena hal itu kenapa kita di tahun ini dan tahun depan kita benar-benar mempersiapkan tim nasional kita untuk FIFA Matchday. Bahkan sudah ada kesepakatan oleh klub-klub liga di Indonesia, mereka akan mendukung penuh persiapan tim nasional. Karena memang salah satu tugasnya PSSI itu mempersiapkan tim nasional. Ya, liga itu adalah dikelola secara independen. Tapi liga harus bersama dengan PSSI untuk mendukung tim nasional. Nah, karena itu tadi saya sampaikan bagaimana kita terus memperkuat tim muda kita yang akan menjadi core dari pembangunan tim nasional. Dan tentu juga pendampingan daripada pemain senior untuk kita mempersiapkan tim nasional yang lebih kuat lagi. Ingat tahun ini ada event-event yang sangat berat. Tadi salah satunya percobaan untuk tim muda kita di Asian Games. Tapi ada yang lebih berat lagi, apa? Babak penyisihan Piala Dunia dimulai tahun ini untuk 2026. Ya, ini sebuah mimpi yang mungkin kita juga tidak menginjak tanah. Tapi kan tadi teman-teman wartawan boleh dong kita mimpi. Apalagi kejuaraan dunia itu sekarang 48 negara. Jatah Asia ada 8,5, jadi 8 yang qualified, setengah di playoff. Nah mimpi itu saya rasa harus kita sama-sama jalani dengan serius. Serius ya. Apalagi babak penyisihannya mulai tahun ini. Oktober, November, lalu ada Asia Cup, kalau terus lolos lagi ada tahun depan lagi babak penyisihan. Nah jadi kalau kita lihat tim muda yang kita bentuk usianya 20, 22, 23 ini, di tahun 2026 udah usia berapa? 22 sampai 25. 2031 usia berapa? 25, 28.
Tidak mungkin membangun tim nasional sebulan. Ya, tidak mungkin membangun tim nasional 2 tahun. Harus bertahun-tahun dan harus terus setara pembinaannya. Nah, karena itu ya, kita untuk FIFA Matchday Juni ini kita membuat gebrakan. Satu, kita lawan Palestina yang ranking 94 ya kalau nggak salah. 94, lebih bagus dari kita. Kita 149 negara sebesar ini dengan penduduk 280 juta hanya ranking 149. Palestina 94. Ini kita siapkan. Kemarin sama Burundi, alhamdulillah kita menang terus seri. Nah, ini langkah-langkah nyata yang kita dorong. Dan tentu yang saya juga apresiasi sama sahabat saya dari Argentina, bahwa Argentina juga ingin hadir di Indonesia, turut membangun sepak bola Indonesia. Itu yang luar biasa. Tepuk tangan buat Argentina. Ini bagian apa? Persahabatan 2 negara. Dan ini momentum luar biasa buat apa? Sepak bola Indonesia terus menjaga momentum kebangkitannya. Makanya saya bilang kemarin SEA Games cukup, euforianya sudah cukup. Kita punya mimpi lebih tinggi, membangun tim nasional kita lebih baik lagi. Ya, media banyak yang nanya, gimana Argentina? Saya bilang saya yang tidak mau jawab. Saya bisa jawab hari ini setelah punya apa? Surat persetujuan dari FIFA dan AFC dan tim Argentina datang di sini. Jadi apa? Serius, nggak kaleng-kalengan gitu ya. Ya. Kan dulu juga banyak yang pesimis bahwa ini PSSI tidak bisa, tidak yakin. Kita buktiin salah. Bahwa PSSI yang sekarang sangat serius membangun sepak bola Indonesia. Ya, kita buktikan dengan FIFA Matchday yang teratur dan kedatangan tim juara dunia Argentina di Indonesia. Tepuk tangan buat mereka. Dan ini merupakan apa? Bagian yang kita sepakati bersama-sama saat Kongres membangunkan sepak bola Indonesia dari tidur. Ya, sudah terlalu lama sepak bola Indonesia tidur. Ya, jadi kita bangunin sekarang. Ya, jadi kalau Argentina percaya sama kita, masa kita nggak percaya? Ya, ini kita akan dorong. Ya, paling tidak setiap tahun ada tim besar main di Indonesia. Selain kita terus apa? Mengumpulkan poin untuk tim nasional kita. Itu saja dari saya. Silakan kalau mau ada tanya jawab. Oke, silakan. Ya, dari sisi kiri dulu ya, silakan. Ya, ya terima kasih Pak Menteri, Pak Erik. Saya Yudi dari Reuters. Pak Menteri Pak atau Ketum. Ketua PSSI? Dua-duanya Pak ya. Enggak, ya, ini Pak hari Ketua ini PSSI. PSSI. Ya. Kalau Pak Menteri tadi pertanyaan tadi pagi udah. Baik, saya ada 2 pertanyaan Pak. Untuk pertandingan dengan Argentina ini banyak bertanya apakah Lionel Messi juga datang dan juga apakah ini tim senior atau tim junior. Dan juga pertanyaan kedua adalah bagaimana dengan kabar friendly match dengan Rusia yang akhir-akhir ini sedang dibicarakan media. Terima kasih. Saya rasa friendly match dengan beberapa negara besar kita alokasikan. Ya, seperti tahun ini dengan Argentina, habis itu kita fokus kualifikasi Piala Dunia. Tahun depan pasti kita alokasikan. Ya, saya juga sudah kontak dan dapat respon positif dari Maroko, dari Brazil, ya, Portugal, Rusia. Tapi gini, kita hanya boleh milih 1 lawan setiap tahun. Ya, kalau kita setiap tahun lawannya Argentina, Brazil, kapan naiknya ranking kita? Ya, jadi kita harus mempersiapkan pertandingan untuk national team kita yang meraih ranking, tetapi juga ada pertandingan yang apa? Bahwa kita dipercaya dunia. Sepak bola kita sudah terlalu lama tidak dipercaya dunia.
Ya, ini kita salah satu game itu. Tentu kalau bicara kehadiran bintang-bintang Argentina, saya percayakan kepada Argentina itu sendiri. Karena saya yakin Argentina datang ke Indonesia itu memang benar-benar membawa tim yang terbaiknya. Sama kita akan mempersiapkan tim terbaik kita, ya, karena gini loh. Bermain dengan Argentina itu tidak hanya sekedar bermain. Tapi kita juga belajar. Ya, dan kita juga meningkatkan mental kita. Yang selama ini tim Indonesia main sama Vietnam grogi. Sama Thailand grogi. Buktinya kemarin SEA Games bisa kita buktikan. Kenapa kita nggak bisa gitu? Artinya sama dengan Argentina ini bukan hanya kita berlatih. Tetapi menaikkan moral kita juga sebagai bangsa bahwa kita bisa. Ya, jangan gemeter dulu. Ya ada Messi, ada semua, ya jangan gemeter malah nggak bisa main. Yang usah main bola kalau gitu ya. Dan justru mereka hadir ingin mensupport sepak bola Indonesia gitu. Oke, di tengah. Ya, yang belakang. Ya, silakan. Iya, selamat siang Pak Ketum, Pak Amali dan Bang Arya. Untuk laga melawan Argentina nanti, itu apakah salah satu bagian dari Tur Asia Tim Tenggo? Lalu juga untuk anggarannya nih Pak, FIFA Matchday ini apakah dibiayai oleh PSSI kah atau dari AFA yang datang atau mungkin dari FIFA dan berapa jumlahnya gitu sih. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Saya rasa kalau Argentina sudah announce kalendernya, dia akan bermain hanya di dua negara Asia, yaitu Cina dan Indonesia. Artinya apa? Ya kita dihargain sebagai regional. Itu yang saya bilang apresiasi kepada para sahabat saya di Argentina. Dan ini pembicaraan sebenarnya saya bicarakan pada saat kongres di Rwanda. Pertama kali pertemuan itu sangat kongres Rwanda waktu itu. Ya, jadi kita tidak ada memakai siapapun, kita bicara langsung. Dan ternyata direspon positif. Nah, tentu kalau ditanya anggaran, kenapa sih kalau ngomong anggaran kok kayaknya PSSI miskin terus gitu dipikirnya. Kita harus biasakan. PSSI juga berprofesional dalam mengelola anggarannya. Ya. Kemarin kita baru studi banding sama Jepang, betul. Jepang anggarannya 200 juta US setahun. Ya. Tetapi 70-80% karena apa? PSSI Jepang berdiri sendiri. Ya memang dia harus membuat tim nasionalnya punya value. Gitu. Sehingga apa? Jangan kita bertanding tim nasional sudah capek-capek, ya supporter mintanya menang, yang datang ke lapangan cuman 3.000. Kalau mau bantu PSSI, ayo buktikan hari ini. Karena PSSI sendiri ingin membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat sepak bola benar-benar kita jaga gitu. Dengan keuangan yang transparan, yang profesional, yang akuntabel. Dan tentu kita tetap berharap dukungan pemerintah. Kenapa? Saya dan Pak Zainuddin dalam tanda kutip ditugasin di sini. Karena membangun tim nasional itu tidak murah. Ya. Nah, ini yang saya mau yakinkan bahwa ayo ya percayain PSSI, beri kesempatan PSSI punya event-event kelas dunia gitu, ya. Oke. Baik. Ya, kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Erik, ya. Pak Amali, Bang Arya. Saya Adi dari bola.com Bang. Bang, Pak lanjut soal tadi soal biaya mendatangkan Argentina ya. New York Times, media Amerika mengabarkan bahwa biaya untuk mendatangkan Argentina itu sekitar 70 miliaran, 5 juta dolar atau 70 miliaran Pak. Apakah memang nilainya segitu besarnya Pak, termasuk untuk mendatangkan Messi? Terus kemudian kedua, untuk mempertegas saja Pak,
uji coba lawan Argentina ini akan digelar tanggal 19 Juni dan mainnya di mana Pak? Di GBK atau di mana? Lalu yang ketiga soal penjualan tiket Pak, ini kan yang paling banyak ditunggu-tunggu Pak oleh netizen, oleh masyarakat. Bagaimana soal mekanisme penjualan tiket, berapa harganya, berapa puluh ribu yang dijual dan gimana mekanismenya Pak? Belajar dari konser Coldplay kan Pak yang animonya banyak sekali. Terima kasih. Yang pasti kalau tiketing kok saya yakin ya lebih booming dari Coldplay. Betul? Hah? Kemarin saya cuma lihat di sosial media ya, bukan saya yang bicara loh, ya enggak. Katanya kalau Coldplay ya beberapa tahun lagi bisa datang. Tapi kalau tim Argentina ke Indonesia belum tentu 20-30 tahun sekali datang. Betul? Belum tentu. Artinya apa? Ini pertandingan bersejarah. Buat Argentina, buat Indonesia dan tentu generasi muda pesepak bola Indonesia. Sudah diajak main sama Argentina, mentalnya masih di bawah atau udah mulai di atas. Ini mental yang dibangun gitu. Ya. Dan tentu kita jangan hiruk pikuk ya mengenai berapa dibayar, berapa di ini ya. Tadi emang gak percaya sama PSSI gitu. Hah? Seakan-akan PSSI itu miskin gitu. Ini yang di depan ini bukan kaleng-kalengan ini. Hah? Ini sengaja karena media takutnya gak percaya saya datang pakai jas ini. Hah? Pakai jas ini. Kalau pakai jeans kayak Pak Arya tangan pendek ditanyanya lebih dalam lagi nanti. Iya enggak? Jadi intinya jangan bicara uang. Ya, kalian yakin kita sedang membangun PSSI yang transparan. Ya, dan kita yakini ini bukan hanya komersial tapi apa? Pembangunan mental buat tim nasional kita. Jadi harganya nggak bisa dihitung dengan uang. Kemarin juara SEA Games, apa kalian mau hitung-hitungan pakai uang? Enggak. Ketika para pemain ya bicara bonus, saya bilang pasti akan jauh lebih tinggi ya daripada yang pernah kalian dapat. Saya yakin tiap hari ini mengalir bonus buat mereka. Tetapi saya sangat keberatan kalau kita mau main bola karena uang. Kita berada di lapangan karena kecintaan kita bermain bola, kecintaan kita kepada negara kita. Nah karena itu tadi kita jangan biaya. Kita ini bicara apa? Nyali, mental kita. Indonesia sepak bolanya mau bangun dari tidur itu. Ya. Yang lain? Ya, silakan. Ya, sini. Yang depan. Oh, venue. Maunya di mana? Hah? Maunya di mana? Ya udah dijawab ini. Ini kan mereka udah kunjungin Gelora Bung Karno, sudah dilihat. Qualified tidak? Daniel? Perfect. Kata-katanya perfecto. Perfecto, ya enggak? Jadi mainnya di sini, ya. Ini langsung dikunjungin, melihat tadi, ya. Jangan sampai Gelora Bung Karno ini ya tidak didatengin tim-tim besar ke depan, ya. Ini baru langkah awal Argentina, oke? Oke. Ya. Tadi depan yang depan. Selamat sore Pak Erik, saya Sony dari Kumparan. Mungkin saya ingin tahu soal proses mendatangkan Argentina. Sebenarnya ini memang murni dari PSSI yang sejak awal atau ada kerjasama dengan pihak ketiga, mungkin dalam hal ini adalah promotor Line Sport. Kemudian punten Pak, kembali lagi soal biaya kalau mau dijawab. Ingin konfirmasi aja, apakah memang sumber dananya ini benar-benar dari PSSI atau gimana Pak? Atau ada sponsor dari mana gitu Pak? Terima kasih. Tadi dibilang nggak percaya lagi. Ini udah pakai dasi loh. Hah? Jelek-jelek pemilik Inter Milan dulu loh. Hah? Ini udah pakai dasi. Gitu. Jadi nanti kan PSSI setiap tahun ada audit. Ada reporting system. Ya. Ini yang kita nanti buka secara publik, sabar gitu ya.
biarkan PSSI susun keuangannya dengan baik gitu ya. Jangan PSSI begini melulu hidupnya ya. Sekali-sekali berdirilah tegak. Cuman kalau ada yang mau nyumbang alhamdulillah gitu ya. Gitu. Jadi kalau ditanya langsung kita kontrak langsung dengan Argentina ya. Dan saya terima kasih juga sama Christina. Ini teman saya lama di Itali ya. Saya juga minta tolong, can I say it? Saya juga minta tolong Javier Zanetti ya. Jadi ada pihak ketiga, Javier Zanetti namanya. Ya. Inter Milan juga dulu gitu ya. Jadi ini hubungan langsung ya. Dan saya gini, untuk teman-teman yang ingin membawa tim-tim internasional main di Indonesia, saya nggak nutup itu kok. Ya, welcome. Mau bawa tim siapapun welcome. Tetapi harus kalender PSSI. Ya, karena kita punya masa depan. FIFA Matchday nggak bisa kayak dulu main bawa-bawa terus ngatur-ngatur PSSI. Kapan mainnya, lapangannya enggak, PSSI yang atur. Apalagi kalau bawa tim nasional. Cuman kalau Persija mau tanding sama Rancaburi tadi, ya silakan itu klub. Tetapi tim nasional hanya PSSI. Ya, tidak ada agen-agen, tim nasional hanya PSSI. Cuman kalau agen mau kerjasama, welcome. Tapi bukan kita yang diatur agen, oke? Ini tim nasional masalahnya, merah putih gitu, Ya. oke? Oke, ada yang kiri. Gantian kita yang kiri ya, gantian dulu. Yang paling kiri sebelah kiri, yang ini. Dua lagi cukup ya? Iya, 2 lagi cukup. Ya, saya Taufik dari FIFA Goal. Selamat siang Pak Erik, Pak Zainuddin Amali dan Bang Arya. Argentina ini kan Pak peringkat 1 dunia, juara dunia. Yang mau ngelawan Argentina ini banyak. Bagaimana, kenapa Argentina memilih Indonesia? Apakah ada hubungannya sama timba balik balas budi jadi tuan rumah Piala Dunia U20? Yang kedua, ada nggak permintaan khusus timnas Argentina selama di Indonesia nanti Pak? Ada apa? Permintaan khusus. Oh, saya rasa permintaan Argentina semua normal-normal saja, seperti juga ketika kita menjamu tim yang besar, itu biasa normal. Kalau tim Argentina mau main ke kita kan jelek-jelek gini juara SEA Games katanya Argentina. Itu dipandang sama Argentina. Artinya apa? Kita bisa memposisikan sebagai negara terbaik di Asia Tenggara saat ini. Enjoy dulu aja, nikmatin. Gitu ya. Jadi ini kesempatan yang luar biasa. Kalau timbal balik tidak ada. Ya, jangan saut-sautkan yang namanya sepak bola dan politik. Ya, ini benar-benar kerjasama murni yang saling menguntungkan. Argentina melihat Indonesia juga sebuah negara yang sepak bolanya nomor 1, di mana 73% penduduknya gila bola. Ya, dan saya yakin banyak pemain Argentina punya followers banyak di Indonesia. Jadi pasti pemain-pemain top Argentina ingin kesini menyapa juga fansnya. Baik sebagai tim Argentina, baik sebagai individu pemain profesional yang berdarah Argentina. Sekarang kita cek. Coba Piala Dunia kemarin yang dukung Argentina siapa? Angkat tangan coba. Wah. Masa cuma segini, lebih banyak bahasanya. Hah? Yang dukung Messi siapa? Oh banyak juga. Ini kan artinya apa? Tidak ada salahnya ya ketika mereka hadir untuk menyapa fans mereka, tim Argentina, dan juga menyapa fans mereka secara individu gitu. Ya, jadi tidak ada hubungannya dan jangan kait-kaitkan terus sepak bola dan politik yang sudah-sudah kita ngeliat masa depan sama seperti SEA Games, sudah juara ya sudah gitu. Jangan justru gara-gara juara SEA Games kita tertidur lagi. Justru harus bangun dari tidur dan lari sekencang-kencangnya dan membangun sekencang-kencangnya gitu. Terakhir, Satu lagi, ya yang sini, ya. terakhir, Yang sini, nah siapa? yang sebelah kanan. Iya, halo. Halo? Pak Ketum Pak Erik ya. Perkenalkan Pak, saya Ibnu dari Bloomberg Technos. Ini saya mau menanyakan, tadi sempat ngomong ya Pak Ketum PSSI soal selain nanti akan melawan Argentina, Indonesia nih tadi Pak Erik juga sempat udah menjajaki komunikasi dengan Maroko dan siapa lagi mungkin rencananya setelah Argentina ya. Tadi yang memang udah fix dan udah dikontak sama PSSI untuk FIFA Matchday mungkin di Indonesia.
dengan negara mana saja Pak yang mungkin sudah dijajaki komunikasinya atau mungkin sudah ada kepastian setelah melawan Argentina nanti. Nah selanjutnya tadi sempat nyinggung lagi sih saya mau soal ada kan memang soal dana ya anggaran ada ini udah memang ada beberapa informasi juga bahkan media asing yang memang menyebut ya mungkin dari pemerintah Indonesia sendiri atau PSSI yang memang mengeluarkan anggaran ya untuk mendatangkan Argentina sebesar mungkin tadi ada yang menyebut 70M atau 20M. Nah itu kira-kira benar atau enggak Pak? Atau mungkin kalau memang angka itu salah mungkin berapa mungkin angkanya gitu kalau memang benar. Terima kasih Pak. Tidak ada salah dan benar, nanti aja setelah audit ya, nanti buku PSSI tiap tahun diaudit. Ya, nanti bisa lihat pengeluaran buat tim nasional berapa, pengeluaran buat ini berapa, nanti diaudit. Yang audit juga nggak kaleng-kalengan, Ernst & Young ya, biar semua ini transparan. Lalu kalau kita bicara kembali tadi ya kembali tidak mungkin juga tim nasional Indonesia sepanjang tahun mengundang ya tim sebesar Argentina. Ini sebuah kehormatan buat kita, mereka memilih Indonesia. Artinya apa? Pertandingan-pertandingan besar seperti ini kita hanya bisa lakukan setahun sekali. Ya. FIFA Matchday kita akan isi mayoritas untuk apa? Memperbaiki ranking kita. Ya, kita punya mimpi kan? 100 besar, mimpikan masuk Piala Dunia, ya tentu itu adalah apa? Bagian daripada kita membangun mental kita. Ada yang benar-benar main, sama juga membiasakan bertemu pemain-pemain besar gitu. Ya, jangan kita ini kayak kucing kurap gitu, ketemu langsung nggak bisa main gitu. Mau kapan gitu? Ya, ketemu Thailand, Vietnam udah down. Ya. Begitu disamakan pasti kalah. Enggak, kita kemarin buktiin kok. Disamakan kita balik lagi. Nah, itulah mental gitu. Ya, jadi ini persiapannya itu. Jadi saya mau mengulang-ulang bahwa kita ingin mempersiapkan tim nasional kita dengan baik. Kita ingin bangunkan Indonesia dari tidur. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman wartawan semua. Oh ya, teman-teman wartawan. Kenapa? Grazie. Kanan saya kan dulu ini yang investasi ini. Waktu jadi Menpora. Dan tentu tidak cukup di situ karena kita juga punya mimpi lebih besar. Ya, ini banyak kejuaraan-kejuaraan yang sedang kita lihat di tahun ini. Salah satunya juga sesuai dengan komitmen Bapak Presiden kepada sepak bola Indonesia, kita akan membentuk yang namanya core dari pembangunan tim nasional Indonesia berdasarkan pemain yang muda-muda yaitu 2022 untuk melihat tentu kualifikasi Piala Dunia ke depan ya 2026 ataupun 2031. Nah, disitulah kenapa nanti tim daripada SEA Games juga akan memperkuat untuk Asian Games, walaupun di Asian Games itu usianya U24, tapi itulah komitmen kita. Nah, disinilah saya juga berterima kasih ya kepada Ivar dan Rafael yang komitmen bergabung ke tim nasional Indonesia. Mungkin itu dari saya, kita siapkan jersinya ada, mana? Kalau main bola
berikutnya ya. Thank you. Have fun in Bali. They all going to Bali so. So I see you June 5th. June 5th, yeah? You will be there? Yeah, I'll be there. Mereka lihat dulu bentar. Coba. Silakan. Baik. Tes, oke. Baik, teman-teman wartawan, berikutnya adalah akan disampaikan nanti oleh Pak Ketum kita mengenai FIFA Matchday. Hadir juga Pak Ketum, Pak Waketum Zainuddin Amali, dan juga hari ini hadir dari AFA, Mr. Pablo Sebastian Wergifker, supporter of Ultra Consulting Accountant. Thank you. Mr. Daniel Cabrera, team manager of Argentina. Thank you. And Mrs. Maria Cristina Russo, Ultra Consulting Accountant. Thank you. Baik, silakan Pak Ketum. Boleh Garuda terbang lebih tinggi? Boleh nggak? Boleh nggak? Kok nggak semangat sih? Boleh nggak Garuda terbang lebih tinggi? Boleh. Oh boleh, ya udah. Jadi kalau boleh, yang seperti saya sudah sering sampaikan, bahwa kita harus serius membangun tim nasional kita. Setuju? Ya, karena itu sejak awal saya, Pak Zainuddin Amali dan para exco bilang, bagaimana FIFA Matchday itu salah satunya kita untuk memperbaiki juga keberadaan tim nasional kita. Dan tentu karena hal itu kenapa kita di tahun ini dan tahun depan kita benar-benar mempersiapkan tim nasional kita untuk FIFA Matchday. Bahkan sudah ada kesepakatan oleh klub-klub liga di Indonesia, mereka akan mendukung penuh persiapan tim nasional. Karena memang salah satu tugasnya PSSI itu mempersiapkan tim nasional. Ya, liga itu adalah dikelola secara independen. Tapi liga harus bersama dengan PSSI untuk mendukung tim nasional. Nah, karena itu tadi saya sampaikan bagaimana kita terus memperkuat tim muda kita yang akan menjadi core dari pembangunan tim nasional. Dan tentu juga pendampingan daripada pemain senior untuk kita mempersiapkan tim nasional yang lebih kuat lagi. Ingat tahun ini ada event-event yang sangat berat. Tadi salah satunya percobaan untuk tim muda kita di Asian Games. Tapi ada yang lebih berat lagi, apa? Babak penyisihan Piala Dunia dimulai tahun ini untuk 2026. Ya, ini sebuah mimpi yang mungkin kita juga tidak menginjak tanah. Tapi kan tadi teman-teman wartawan boleh dong kita mimpi. Apalagi kejuaraan dunia itu sekarang 48 negara. Jatah Asia ada 8,5, jadi 8 yang qualified, setengah di playoff. Nah mimpi itu saya rasa harus kita sama-sama jalani dengan serius. Serius ya. Apalagi babak penyisihannya mulai tahun ini. Oktober, November, lalu ada Asia Cup, kalau terus lolos lagi ada tahun depan lagi babak penyisihan. Nah jadi kalau kita lihat tim muda yang kita bentuk usianya 20, 22, 23 ini, di tahun 2026 udah usia berapa? 22 sampai 25. 2031 usia berapa? 25, 28.
Tidak mungkin membangun tim nasional sebulan. Ya, tidak mungkin membangun tim nasional 2 tahun. Harus bertahun-tahun dan harus terus setara pembinaannya. Nah, karena itu ya, kita untuk FIFA Matchday Juni ini kita membuat gebrakan. Satu, kita lawan Palestina yang ranking 94 ya kalau nggak salah. 94, lebih bagus dari kita. Kita 149 negara sebesar ini dengan penduduk 280 juta hanya ranking 149. Palestina 94. Ini kita siapkan. Kemarin sama Burundi, alhamdulillah kita menang terus seri. Nah, ini langkah-langkah nyata yang kita dorong. Dan tentu yang saya juga apresiasi sama sahabat saya dari Argentina, bahwa Argentina juga ingin hadir di Indonesia, turut membangun sepak bola Indonesia. Itu yang luar biasa. Tepuk tangan buat Argentina. Ini bagian apa? Persahabatan 2 negara. Dan ini momentum luar biasa buat apa? Sepak bola Indonesia terus menjaga momentum kebangkitannya. Makanya saya bilang kemarin SEA Games cukup, euforianya sudah cukup. Kita punya mimpi lebih tinggi, membangun tim nasional kita lebih baik lagi. Ya, media banyak yang nanya, gimana Argentina? Saya bilang saya yang tidak mau jawab. Saya bisa jawab hari ini setelah punya apa? Surat persetujuan dari FIFA dan AFC dan tim Argentina datang di sini. Jadi apa? Serius, nggak kaleng-kalengan gitu ya. Ya. Kan dulu juga banyak yang pesimis bahwa ini PSSI tidak bisa, tidak yakin. Kita buktiin salah. Bahwa PSSI yang sekarang sangat serius membangun sepak bola Indonesia. Ya, kita buktikan dengan FIFA Matchday yang teratur dan kedatangan tim juara dunia Argentina di Indonesia. Tepuk tangan buat mereka. Dan ini merupakan apa? Bagian yang kita sepakati bersama-sama saat Kongres membangunkan sepak bola Indonesia dari tidur. Ya, sudah terlalu lama sepak bola Indonesia tidur. Ya, jadi kita bangunin sekarang. Ya, jadi kalau Argentina percaya sama kita, masa kita nggak percaya? Ya, ini kita akan dorong. Ya, paling tidak setiap tahun ada tim besar main di Indonesia. Selain kita terus apa? Mengumpulkan poin untuk tim nasional kita. Itu saja dari saya. Silakan kalau mau ada tanya jawab. Oke, silakan. Ya, dari sisi kiri dulu ya, silakan. Ya. Ya, terima kasih Pak Menteri, Pak Erik. Saya Yudi dari Reuters. Pak Menteri Pak atau Ketum, Pak Ketum. Ketua PSSI? Dua-duanya Pak ya. Nah, enggak, Ya, ini Pak hari Ketua ini PSSI, PSSI. Kalau Pak Menteri tadi pertanyaan tadi pagi udah. Baik, saya ada 2 pertanyaan Pak. Untuk pertandingan dengan Argentina ini banyak bertanya apakah Lionel Messi juga datang dan juga apakah ini tim senior atau tim junior. Dan juga pertanyaan kedua adalah bagaimana dengan kabar friendly match dengan Rusia yang akhir-akhir ini sedang dibicarakan media. Terima kasih. Saya rasa friendly match dengan beberapa negara besar kita alokasikan. Ya, seperti tahun ini dengan Argentina, habis itu kita fokus kualifikasi Piala Dunia. Tahun depan pasti kita alokasikan. Ya, saya juga sudah kontak dan dapat respon positif dari Maroko, dari Brazil, ya, Portugal, Rusia. Tapi gini, kita hanya boleh milih satu lawan setiap tahun. Ya, kalau kita setiap tahun lawannya Argentina, Brazil, kapan naiknya ranking kita? Ya, jadi kita harus mempersiapkan pertandingan untuk national team kita yang meraih ranking, tetapi juga ada pertandingan yang apa? Bahwa kita dipercaya dunia. Sepak bola kita sudah terlalu lama tidak dipercaya dunia.
Ya, ini kita salah satu game itu. Tentu kalau bicara kehadiran bintang-bintang Argentina, saya percayakan kepada Argentina itu sendiri. Karena saya yakin Argentina datang ke Indonesia itu memang benar-benar membawa tim yang terbaiknya. Sama kita akan mempersiapkan tim terbaik kita, ya, karena gini loh. Bermain dengan Argentina itu tidak hanya sekedar bermain. Tapi kita juga belajar. Ya, dan kita juga meningkatkan mental kita. Yang selama ini tim Indonesia main sama Vietnam grogi. Sama Thailand grogi. Buktinya kemarin SEA Games bisa kita buktikan. Kenapa kita nggak bisa gitu? Artinya sama dengan Argentina ini bukan hanya kita berlatih. Tetapi menaikkan moral kita juga sebagai bangsa bahwa kita bisa. Ya, jangan gemeter dulu. Ya ada Messi, ada semua, ya jangan gemeter malah nggak bisa main. Yang usah main bola kalau gitu, ya. Dan justru mereka hadir ingin mensupport sepak bola Indonesia, gitu. Oke, di tengah, ya, yang belakang. Ya silakan. Iya, selamat siang Pak Ketum, Pak Amali dan Bang Arya. Untuk laga melawan Argentina nanti, itu apakah salah satu bagian dari Tur Asia Tim Tenggo? Lalu juga untuk anggarannya nih Pak, FIFA Matchday ini apakah dibiayai oleh PSSI kah? Atau dari AFA yang datang atau mungkin dari FIFA dan berapa jumlahnya gitu sih. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Saya rasa kalau Argentina sudah announce kalendernya, dia akan bermain hanya di 2 negara Asia, yaitu Cina dan Indonesia. Artinya apa? Ya kita dihargain sebagai regional. Itu yang saya bilang apresiasi kepada para sahabat saya di Argentina. Dan ini pembicaraan sebenarnya saya bicarakan pada saat kongres di Rwanda. Pertama kali pertemuan itu sangat kongres Rwanda waktu itu. Ya, jadi kita tidak ada memakai siapapun, kita bicara langsung. Dan ternyata direspon positif. Nah, tentu kalau ditanya anggaran, kenapa sih kalau ngomong anggaran kok kayaknya PSSI miskin terus gitu dipikirnya. Kita harus biasakan. PSSI juga berprofesional dalam mengelola anggarannya. Ya. Kemarin kita baru studi banding sama Jepang, betul. Jepang anggarannya 200 juta US setahun. Ya. Tetapi 70-80% karena apa? PSSI Jepang berdiri sendiri. Ya memang dia harus membuat tim nasionalnya punya value. Gitu. Sehingga apa? Jangan kita bertanding tim nasional sudah capek-capek, ya supporter mintanya menang, yang datang ke lapangan cuman 3.000. Kalau mau bantu PSSI, ayo buktikan hari ini. Karena PSSI sendiri ingin membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat sepak bola benar-benar kita jaga gitu. Dengan keuangan yang transparan, yang profesional, yang akuntabel. Dan tentu kita tetap berharap dukungan pemerintah. Kenapa saya dan Pak Zainuddin dalam tanda kutip ditugasin di sini? Karena membangun tim nasional itu tidak murah. Ya. Nah, ini yang saya mau yakinkan bahwa ayo ya percayain PSSI, beri kesempatan PSSI punya event-event kelas dunia gitu, ya. Oke. Baik. Ya, kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Erik, ya. Pak Amali, Bang Arya. Saya Adi dari bola.com Bang. Bang, Pak lanjut soal tadi, soal biaya mendatangkan Argentina ya. New York Times, media Amerika mengabarkan bahwa biaya untuk mendatangkan Argentina itu sekitar 70 miliaran, 5 juta dolar atau 70 miliaran Pak. Apakah memang nilainya segitu besarnya Pak, termasuk untuk mendatangkan Messi? Terus kemudian kedua, untuk mempertegas saja Pak,
uji coba lawan Argentina ini akan digelar tanggal 19 Juni dan mainnya di mana Pak? Di GBK atau di mana? Lalu yang ketiga soal penjualan tiket Pak, ini kan yang paling banyak ditunggu-tunggu Pak oleh netizen, oleh masyarakat. Bagaimana soal mekanisme penjualan tiket, berapa harganya, berapa puluh ribu yang dijual dan gimana mekanismenya Pak? Belajar dari konser Coldplay kan Pak yang animonya banyak sekali. Terima kasih. Yang pasti kalau tiketing kok saya yakin ya lebih booming dari Coldplay. Betul? Hah? Kemarin saya cuma lihat di sosial media ya, bukan saya yang bicara loh, ya enggak. Katanya kalau Coldplay ya beberapa tahun lagi bisa datang. Tapi kalau tim Argentina ke Indonesia belum tentu 20-30 tahun sekali datang. Betul? Belum tentu. Artinya apa? Ini pertandingan bersejarah. Buat Argentina, buat Indonesia dan tentu generasi muda pesepak bola Indonesia. Sudah diajak main sama Argentina, mentalnya masih di bawah atau udah mulai di atas. Ini mental yang dibangun gitu. Ya. Dan tentu kita jangan hiruk pikuk ya mengenai berapa dibayar, berapa di ini ya. Tadi emang nggak percaya sama PSSI gitu. Hah? Seakan-akan PSSI itu miskin gitu. Ini yang di depan ini bukan kaleng-kalengan ini. Hah? Ini sengaja karena media takutnya nggak percaya saya datang pakai jas ini. Hah? Pakai jas ini. Kalau pakai jeans kayak Pak Arya tangan pendek ditanyanya lebih dalam lagi nanti, iya enggak? Jadi intinya jangan bicara uang. Ya. Kalian yakin kita sedang membangun PSSI yang transparan. Ya, dan kita yakini ini bukan hanya komersial tapi apa? Pembangunan mental buat tim nasional kita. Jadi harganya nggak bisa dihitung dengan uang. Kemarin juara SEA Games, apa kalian mau hitung-hitungan pakai uang? Enggak. Ketika para pemain ya bicara bonus, saya bilang pasti akan jauh lebih tinggi ya daripada yang pernah kalian dapat. Saya yakin tiap hari ini mengalir bonus buat mereka. Tetapi saya sangat keberatan kalau kita mau main bola karena uang. Kita berada di lapangan karena kecintaan kita bermain bola, kecintaan kita kepada negara kita. Nah karena itu tadi kita jangan biaya. Kita ini bicara apa? Nyali, mental kita. Indonesia sepak bolanya mau bangun dari tidur. Itu ya. Yang lain? Ya silakan, ya sini, yang depan. Oh venue, maunya di mana? Hah? Maunya di mana? Ya udah dijawab ini. Ini kan mereka udah kunjungin Gelora Bung Karno, sudah dilihat. Qualified tidak? Daniel? Perfect. Kata-katanya perfecto. Perfecto, ya enggak? Jadi mainnya di sini, ya. Ini langsung dikunjungin, melihat tadi, ya. Jangan sampai Gelora Bung Karno ini ya tidak didatengin tim-tim besar ke depan ya. Ini baru langkah awal Argentina, oke? Oke. Ya. Tadi depan yang depan. Selamat sore Pak Erik, saya Sony dari Kumparan. Mungkin saya ingin tahu soal proses mendatangkan Argentina. Sebenarnya ini memang murni dari PSSI yang sejak awal atau ada kerjasama dengan pihak ketiga, mungkin dalam hal ini adalah promotor Line Sport. Kemudian punten Pak, kembali lagi soal biaya kalau mau dijawab. Ingin konfirmasi aja, apakah memang sumber dananya ini benar-benar dari PSSI atau gimana Pak? Atau ada sponsor dari mana gitu Pak? Terima kasih. Tadi dibilang nggak percaya lagi. Ini udah pakai dasi loh. Hah? Jelek-jelek pemilik Inter Milan dulu loh. Hah? Ini udah pakai dasi. Gitu. Jadi nanti kan PSSI setiap tahun ada audit. Ada reporting system. Ya. Ini yang kita nanti buka secara publik, sabar gitu ya.
biarkan PSSI susun keuangannya dengan baik gitu ya. Jangan PSSI begini melulu hidupnya ya. Sekali-sekali berdirilah tegak. Cuman kalau ada yang mau nyumbang alhamdulillah gitu ya. Gitu. Jadi kalau ditanya langsung kita kontrak langsung dengan Argentina ya. Dan saya terima kasih juga sama Christina. Ini teman saya lama di Itali ya. Saya juga minta tolong, can I say it? Saya juga minta tolong Javier Zanetti ya. Jadi ada pihak ketiga, Javier Zanetti namanya. Ya. Inter Milan juga dulu gitu ya. Jadi ini hubungan langsung ya. Dan saya gini, untuk teman-teman yang ingin membawa tim-tim internasional main di Indonesia, saya nggak nutup itu kok. Ya, welcome. Mau bawa tim siapapun welcome. Tetapi harus kalender PSSI. Ya, karena kita punya masa depan. FIFA Matchday nggak bisa kayak dulu main bawa-bawa terus ngatur-ngatur PSSI. Kapan mainnya, lapangannya enggak, PSSI yang atur. Apalagi kalau bawa tim nasional. Cuman kalau Persija mau tanding sama Rancaburi tadi, ya silakan itu klub. Tetapi tim nasional hanya PSSI. Ya, tidak ada agen-agen, tim nasional hanya PSSI. Cuman kalau agen mau kerjasama, welcome. Tapi bukan kita yang diatur agen, oke? Ini tim nasional masalahnya, merah putih gitu, Ya. oke? Oke, ada yang kiri. Gantian kita yang kiri ya, gantian dulu. Yang paling kiri sebelah kiri, yang ini. Dua lagi cukup ya? Iya, 2 lagi cukup. Ya, saya Taufik dari FIFA Goal. Selamat siang Pak Erik, Pak Zainuddin Amali dan Bang Arya. Argentina ini kan Pak peringkat 1 dunia, juara dunia. Yang mau ngelawan Argentina ini banyak. Bagaimana, kenapa Argentina memilih Indonesia? Apakah ada hubungannya sama timbal balik balas budi jadi tuan rumah Piala Dunia U20? Yang kedua, ada nggak permintaan khusus timnas Argentina selama di Indonesia nanti Pak? Ada apa? Permintaan khusus. Oh, saya rasa permintaan Argentina semua normal-normal saja, seperti juga ketika kita menjamu tim yang besar, itu biasa normal. Kalau tim Argentina mau main ke kita kan jelek-jelek gini juara SEA Games katanya Argentina. Itu ya, dan saya yakin banyak pemain Argentina punya followers banyak di Indonesia. Jadi pasti pemain-pemain top Argentina ingin kesini menyapa juga fansnya. Baik sebagai tim Argentina, baik sebagai individu pemain profesional yang berdarah Argentina. Sekarang kita cek. Coba Piala Dunia kemarin yang dukung Argentina siapa? Angkat tangan coba. Wah. Masa cuma segini, lebih banyak bahasanya. Hah? Yang dukung Messi siapa? Oh banyak juga. Ini kan artinya apa? Tidak ada salahnya ya ketika mereka hadir untuk menyapa fans mereka, tim Argentina, dan juga menyapa fans mereka secara individu gitu. Ya, jadi tidak ada hubungannya dan jangan kait-kaitkan terus sepak bola dan politik yang sudah-sudah kita ngelihat masa depan sama seperti SEA Games, sudah juara ya sudah. Gitu. Jangan justru gara-gara juara SEA Games kita tertidur lagi. Justru harus bangun dari tidur dan lari sekencang-kencangnya dan membangun sekencang-kencangnya gitu. Terakhir, Satu lagi, ya, yang sini, ya. terakhir. Yang sini, Nah, siapa? yang sebelah kanan. Iya, halo. Halo. Pak Ketum Pak Erik ya. Perkenalkan Pak, saya Ibnu dari Bloomberg Technos. Ini saya mau menanyakan, tadi sempat ngomong ya Pak Ketum PSSI soal selain nanti akan melawan Argentina, Indonesia nih tadi Pak Erik juga sempat udah menjajaki komunikasi dengan Maroko dan siapa lagi mungkin rencananya setelah Argentina ya. Tadi yang memang udah fix dan udah dikontak sama PSSI untuk FIFA Matchday mungkin di Indonesia dengan negara mana saja Pak yang mungkin sudah dijajaki komunikasinya atau mungkin sudah ada kepastian setelah melawan Argentina nanti. Nah selanjutnya tadi sempat nyinggung lagi sih saya mau soal ada kan memang soal dana ya anggaran ada ini udah memang ada beberapa informasi juga bahkan media asing yang memang menyebut ya mungkin dari pemerintah Indonesia sendiri atau PSSI yang memang mengeluarkan anggaran ya untuk mendatangkan Argentina sebesar mungkin tadi ada yang menyebut 70M atau 20M. Nah itu kira-kira benar atau enggak Pak? Atau mungkin kalau memang angka itu salah mungkin berapa mungkin angkanya gitu kalau memang benar. Terima kasih Pak.
Tidak ada salah dan benar, nanti aja setelah audit ya, nanti buku PSSI tiap tahun diaudit. Ya, nanti bisa lihat pengeluaran buat tim nasional berapa, pengeluaran buat ini berapa, nanti diaudit. Yang audit juga nggak kaleng-kalengan, Ernst & Young ya, biar semua ini transparan. Lalu kalau kita bicara kembali tadi ya kembali tidak mungkin juga tim nasional Indonesia sepanjang tahun mengundang ya tim sebesar Argentina. Ini sebuah kehormatan buat kita, mereka memilih Indonesia. Artinya apa? Pertandingan-pertandingan besar seperti ini kita hanya bisa lakukan setahun sekali. Ya. FIFA Matchday kita akan isi mayoritas untuk apa? Memperbaiki ranking kita. Ya, kita punya mimpi kan? 100 besar, mimpi kan masuk Piala Dunia, ya tentu itu adalah apa? Bagian daripada kita membangun mental kita. Ada yang benar-benar main, sama juga membiasakan bertemu pemain-pemain besar gitu. Ya, jangan kita ini kayak kucing kurap gitu, ketemu langsung nggak bisa main gitu. Mau kapan gitu? Ya, ketemu Thailand, Vietnam udah down. Ya, begitu disamakan pasti kalah. Enggak, kita kemarin buktiin kok. Disamakan kita balik lagi. Nah itulah mental gitu. Ya, jadi ini persiapannya itu. Jadi saya mau mengulang-ulang bahwa kita ingin mempersiapkan tim nasional kita dengan baik. Kita ingin bangunkan Indonesia dari tidur. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman wartawan semua. Oh ya, teman-teman wartawan. Kenapa? Grazie. Kanan saya kan dulu ini yang investasi ini. Waktu jadi Menpora. Dan tentu tidak cukup di situ karena kita juga punya mimpi lebih besar. Ya, ini banyak kejuaraan-kejuaraan yang sedang kita lihat di tahun ini. Salah satunya juga sesuai dengan komitmen Bapak Presiden kepada sepak bola Indonesia, kita akan membentuk yang namanya core dari pembangunan tim nasional Indonesia berdasarkan pemain yang muda-muda yaitu 2022 untuk melihat tentu kualifikasi Piala Dunia ke depan ya 2026 ataupun 2031. Nah, disitulah kenapa nanti tim daripada SEA Games juga akan memperkuat untuk Asian Games, walaupun di Asian Games itu usianya U24, tapi itulah komitmen kita. Nah, disinilah saya juga berterima kasih ya kepada Ivar dan Rafael yang komitmen bergabung ke tim nasional Indonesia. Mungkin itu dari saya, kita siapkan jersinya ada, mana? Kalau main bola
berikutnya ya. Thank you. Have fun in Bali. They're all going to Bali, so. So I see you June 5th. June 5th, yeah? You will be there? Yeah, I'll be there. Lihat dulu, lihat dulu, bentar. Silakan. Baik. Tes, oke. Baik, teman-teman wartawan, berikutnya adalah akan disampaikan nanti oleh Pak Ketum kita mengenai FIFA Matchday. Hadir juga Pak Ketum, Pak Waketum Zainuddin Amali, dan juga hari ini hadir dari AFA, Mr. Pablo Sebastian Wergifker, supporter of Ultra Consulting Accountant. Thank you. Mr. Daniel Cabrera, team manager of Argentina. Thank you. And Mrs. Maria Cristina Russo, Ultra Consulting Accountant. Thank you. Baik, silakan Pak Ketum. Boleh Garuda terbang lebih tinggi? Boleh nggak? Boleh nggak? Kok nggak semangat sih? Boleh nggak Garuda terbang lebih tinggi? Boleh? Oh boleh, ya udah. Jadi kalau boleh, yang seperti saya sudah sering sampaikan, bahwa kita harus serius membangun tim nasional kita, setuju? Ya, karena itu sejak awal saya, Pak Zainuddin Amali dan para exco bilang, bagaimana FIFA Matchday itu salah satunya kita untuk memperbaiki juga keberadaan tim nasional kita. Dan tentu karena hal itu kenapa kita di tahun ini dan tahun depan kita benar-benar mempersiapkan tim nasional kita untuk FIFA Matchday. Bahkan sudah ada kesepakatan oleh klub-klub liga di Indonesia, mereka akan mendukung penuh persiapan tim nasional. Karena memang salah satu tugasnya PSSI itu mempersiapkan tim nasional. Ya, liga itu adalah dikelola secara independen. Tapi liga harus bersama dengan PSSI untuk mendukung tim nasional. Nah, karena itu tadi saya sampaikan bagaimana kita terus memperkuat tim muda kita yang akan menjadi core dari pembangunan tim nasional. Dan tentu juga pendampingan daripada pemain senior untuk kita mempersiapkan tim nasional yang lebih kuat lagi. Ingat tahun ini ada event-event yang sangat berat. Tadi salah satunya percobaan untuk tim muda kita di Asian Games. Tapi ada yang lebih berat lagi, apa? Babak penyisihan Piala Dunia dimulai tahun ini untuk 2026. Ya, ini sebuah mimpi yang mungkin kita juga tidak menginjak tanah. Tapi kan tadi teman-teman wartawan boleh dong kita mimpi. Apalagi kejuaraan dunia itu sekarang 48 negara. Jatah Asia ada 8,5, jadi 8 yang qualified, setengah di playoff. Nah mimpi itu saya rasa harus kita sama-sama jalani dengan serius. Serius ya. Apalagi babak penyisihannya mulai tahun ini. Oktober, November, lalu ada Asia Cup, kalau terus lolos lagi ada tahun depan lagi babak penyisihan. Nah jadi kalau kita lihat tim muda yang kita bentuk usianya 20, 22, 23 ini, di tahun 2026 udah usia berapa? 22 sampai 25. 2031 usia berapa? 25, 28.
Tidak mungkin membangun tim nasional sebulan. Ya, tidak mungkin membangun tim nasional 2 tahun. Harus bertahun-tahun dan harus terus setara pembinaannya. Nah, karena itu ya, kita untuk FIFA Matchday Juni ini kita membuat gebrakan. Satu, kita lawan Palestina yang ranking 94 ya kalau nggak salah. 94, lebih bagus dari kita. Kita 149 negara sebesar ini dengan penduduk 280 juta hanya ranking 149. Palestina 94. Ini kita siapkan. Kemarin sama Burundi, alhamdulillah kita menang terus seri. Nah, ini langkah-langkah nyata yang kita dorong. Dan tentu yang saya juga apresiasi sama sahabat saya dari Argentina, bahwa Argentina juga ingin hadir di Indonesia, turut membangun sepak bola Indonesia. Itu yang luar biasa. Tepuk tangan buat Argentina. Ini bagian apa? Persahabatan 2 negara. Dan ini momentum luar biasa buat apa? Sepak bola Indonesia terus menjaga momentum kebangkitannya. Makanya saya bilang kemarin SEA Games cukup, euforianya sudah cukup. Kita punya mimpi lebih tinggi, membangun tim nasional kita lebih baik lagi. Ya, media banyak yang nanya, gimana Argentina? Saya bilang saya yang tidak mau jawab. Saya bisa jawab hari ini setelah punya apa? Surat persetujuan dari FIFA dan AFC dan tim Argentina datang di sini. Jadi apa? Serius, nggak kaleng-kalengan gitu ya. Ya. Kan dulu juga banyak yang pesimis bahwa ini PSSI tidak bisa, tidak yakin. Kita buktiin salah. Bahwa PSSI yang sekarang sangat serius membangun sepak bola Indonesia. Ya, kita buktikan dengan FIFA Matchday yang teratur dan kedatangan tim juara dunia Argentina di Indonesia. Tepuk tangan buat mereka. Dan ini merupakan apa? Bagian yang kita sepakati bersama-sama saat Kongres membangunkan sepak bola Indonesia dari tidur. Ya, sudah terlalu lama sepak bola Indonesia tidur. Ya, jadi kita bangunin sekarang. Ya, jadi kalau Argentina percaya sama kita, masa kita nggak percaya? Ya, ini kita akan dorong. Ya, paling tidak setiap tahun ada tim besar main di Indonesia. Selain kita terus apa? Mengumpulkan poin untuk tim nasional kita. Itu saja dari saya. Silakan kalau mau ada tanya jawab. Oke, silakan. Ya, dari sisi kiri dulu ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Menteri, Pak Erik. Saya Yudi dari Reuters. Pak Menteri Pak atau Ketum, Pak Ketum. Ketua PSSI? Dua-duanya Pak ya. Enggak, Ya, ini Pak hari Ketua ini PSSI, PSSI. Kalau Pak Menteri tadi pertanyaan tadi pagi udah. Baik, saya ada 2 pertanyaan Pak. Untuk pertandingan dengan Argentina ini banyak bertanya apakah Lionel Messi juga datang dan juga apakah ini tim senior atau tim junior. Dan juga pertanyaan kedua adalah bagaimana dengan kabar friendly match dengan Rusia yang akhir-akhir ini sedang dibicarakan media. Terima kasih. Saya rasa friendly match dengan beberapa negara besar kita alokasikan. Ya, seperti tahun ini dengan Argentina, habis itu kita fokus kualifikasi Piala Dunia. Tahun depan pasti kita alokasikan. Ya, saya juga sudah kontak dan dapat respon positif dari Maroko, dari Brazil, ya, Portugal, Rusia. Tapi gini, kita hanya boleh milih 1 lawan setiap tahun. Ya, kalau kita setiap tahun lawannya Argentina, Brazil, kapan naiknya ranking kita? Ya, jadi kita harus mempersiapkan pertandingan untuk national team kita yang meraih ranking, tetapi juga ada pertandingan yang apa? Bahwa kita dipercaya dunia. Sepak bola kita sudah terlalu lama tidak dipercaya dunia.
Ya, ini kita salah satu game itu. Tentu kalau bicara kehadiran bintang-bintang Argentina, saya percayakan kepada Argentina itu sendiri. Karena saya yakin Argentina datang ke Indonesia itu memang benar-benar membawa tim yang terbaiknya. Sama kita akan mempersiapkan tim terbaik kita, ya, karena gini loh. Bermain dengan Argentina itu tidak hanya sekedar bermain. Tapi kita juga belajar. Ya, dan kita juga meningkatkan mental kita. Yang selama ini tim Indonesia main sama Vietnam grogi. Sama Thailand grogi. Buktinya kemarin SEA Games bisa kita buktikan. Kenapa kita nggak bisa gitu? Artinya sama dengan Argentina ini bukan hanya kita berlatih. Tetapi menaikkan moral kita juga sebagai bangsa bahwa kita bisa. Ya, jangan gemeter dulu. Ya ada Messi, ada semua, ya jangan gemeter malah nggak bisa main. Yang usah main bola kalau gitu, ya. Dan justru mereka hadir ingin mensupport sepak bola Indonesia, gitu. Oke, di tengah, ya, yang belakang. Ya silakan. Iya, selamat siang Pak Ketum, Pak Amali dan Bang Arya. Untuk laga melawan Argentina nanti, itu apakah salah satu bagian dari Tur Asia Tim Tenggo? Lalu juga untuk anggarannya nih Pak, FIFA Matchday ini apakah dibiayai oleh PSSI kah? Atau dari AFA yang datang atau mungkin dari FIFA dan berapa jumlahnya gitu sih. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Saya rasa kalau Argentina sudah announce kalendernya, dia akan bermain hanya di 2 negara Asia, yaitu Cina dan Indonesia. Artinya apa? Ya kita dihargain sebagai regional. Itu yang saya bilang apresiasi kepada para sahabat saya di Argentina. Dan ini pembicaraan sebenarnya saya bicarakan pada saat kongres di Rwanda. Pertama kali pertemuan itu sangat kongres Rwanda waktu itu. Ya, jadi kita tidak ada memakai siapapun, kita bicara langsung. Dan ternyata direspon positif. Nah, tentu kalau ditanya anggaran, kenapa sih kalau ngomong anggaran kok kayaknya PSSI miskin terus gitu dipikirnya. Kita harus biasakan. PSSI juga berprofesional dalam mengelola anggarannya. Ya. Kemarin kita baru studi banding sama Jepang, betul. Jepang anggarannya 200 juta US setahun. Ya. Tetapi 70-80% karena apa? PSSI Jepang berdiri sendiri. Ya memang dia harus membuat tim nasionalnya punya value. Gitu. Sehingga apa? Jangan kita bertanding tim nasional, sudah capek-capek, ya supporter mintanya menang, yang datang ke lapangan cuman 3.000. Kalau mau bantu PSSI, ayo buktikan hari ini. Karena PSSI sendiri ingin membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat sepak bola benar-benar kita jaga gitu. Dengan keuangan yang transparan, yang profesional, yang akuntabel. Dan tentu kita tetap berharap dukungan pemerintah. Kenapa saya dan Pak Zainuddin dalam tanda kutip ditugasin di sini? Karena membangun tim nasional itu tidak murah. Ya. Nah, ini yang saya mau yakinkan bahwa ayo ya percayain PSSI, beri kesempatan PSSI punya event-event kelas dunia gitu, ya. Oke. Baik. Ya, kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Erik, Pak Amali, Bang Arya. Saya Adi dari bola.com Bang. Bang, Pak lanjut soal tadi soal biaya mendatangkan Argentina ya. New York Times, media Amerika mengabarkan bahwa biaya untuk mendatangkan Argentina itu sekitar 70 miliaran, 5 juta dolar atau 70 miliaran Pak. Apakah memang nilainya segitu besarnya Pak, termasuk untuk mendatangkan Messi? Terus kemudian kedua, untuk mempertegas saja Pak,
uji coba lawan Argentina ini akan digelar tanggal 19 Juni dan mainnya di mana Pak? Di GBK atau di mana? Lalu yang ketiga soal penjualan tiket Pak, ini kan yang paling banyak ditunggu-tunggu Pak oleh netizen, oleh masyarakat. Bagaimana soal mekanisme penjualan tiket, berapa harganya, berapa puluh ribu yang dijual dan gimana mekanismenya Pak? Belajar dari konser Coldplay kan Pak yang animonya banyak sekali. Terima kasih. Yang pasti kalau tiketing kok saya yakin ya lebih booming dari Coldplay. Betul. Hah? Kemarin saya cuma lihat di sosial media ya, bukan saya yang bicara loh, ya enggak. Katanya kalau Coldplay ya beberapa tahun lagi bisa datang. Tapi kalau tim Argentina ke Indonesia belum tentu 20-30 tahun sekali datang. Betul? Belum tentu. Artinya apa? Ini pertandingan bersejarah. Buat Argentina, buat Indonesia dan tentu generasi muda pesepak bola Indonesia. Sudah diajak main sama Argentina mentalnya masih di bawah atau udah mulai di atas. Ini mental yang dibangun gitu. Ya. Dan tentu kita jangan hiruk pikuk ya mengenai berapa dibayar, berapa di ini ya. Tadi emang nggak percaya sama PSSI gitu. Hah? Seakan-akan PSSI itu miskin gitu. Ini yang di depan ini bukan kaleng-kalengan ini. Ya. Ini sengaja karena media takutnya nggak percaya saya datang pakai jas ini. Hah? Pakai jas ini. Kalau pakai jeans kayak Pak Arya tangan pendek ditanyanya lebih dalam lagi nanti. Iya nggak? Jadi intinya jangan bicara uang. Ya, kalian yakin kita sedang membangun PSSI yang transparan. Ya, dan kita yakini ini bukan hanya komersial tapi apa? Pembangunan mental buat tim nasional kita. Jadi harganya nggak bisa dihitung dengan uang. Kemarin juara SEA Games, apa kalian mau hitung-hitungan pakai uang? Enggak. Ketika para pemain ya bicara bonus, saya bilang pasti akan jauh lebih tinggi ya daripada yang pernah kalian dapat. Saya yakin tiap hari ini mengalir bonus buat mereka. Tetapi saya sangat keberatan kalau kita mau main bola karena uang. Kita berada di lapangan karena kecintaan kita bermain bola, kecintaan kita kepada negara kita. Nah karena itu tadi kita jangan biaya. Kita ini bicara apa? Nyali, mental kita. Indonesia sepak bolanya mau bangun dari tidur itu. Ya. Yang lain? Ya, silakan. Ya, sini. Yang depan. Oh, venue. Maunya di mana? Hah? Maunya di mana? Ya udah dijawab ini. Ini kan mereka udah kunjungin Gelora Bung Karno, sudah dilihat. Qualified tidak? Daniel? Perfect. Kata-kata perfecto. Perfecto, ya enggak? Jadi mainnya di sini, ya. Ini langsung dikunjungin, melihat tadi, ya. Jangan sampai Gelora Bung Karno ini ya tidak didatengin tim-tim besar ke depan, ya. Ini baru langkah awal Argentina, oke? Oke. Ya. Tadi depan yang depan. Selamat sore Pak Erik, saya Sony dari Kumparan. Mungkin saya ingin tahu soal proses mendatangkan Argentina. Sebenarnya ini memang murni dari PSSI yang sejak awal atau ada kerjasama dengan pihak ketiga, mungkin dalam hal ini adalah promotor Line Sport. Kemudian punten Pak, kembali lagi soal biaya kalau mau dijawab. Ingin konfirmasi aja, apakah memang sumber dananya ini benar-benar dari PSSI atau gimana Pak? Atau ada sponsor dari mana gitu Pak? Terima kasih. Tadi dibilang nggak percaya lagi. Ini udah pakai dasi loh. Hah? Jelek-jelek pemilik Inter Milan dulu loh. Hah? Ini udah pakai dasi. Gitu. Jadi nanti kan PSSI setiap tahun ada audit. Ada reporting system. Ya. Ini yang kita nanti buka secara publik, sabar gitu ya.
biarkan PSSI susun keuangannya dengan baik gitu ya. Jangan PSSI begini melulu hidupnya ya. Sekali-sekali berdirilah tegak. Cuman kalau ada yang mau nyumbang alhamdulillah gitu ya. Gitu. Jadi kalau ditanya langsung kita kontrak langsung dengan Argentina ya. Dan saya terima kasih juga sama Christina. Ini teman saya lama di Itali ya. Saya juga minta tolong, can I say it? Saya juga minta tolong Javier Zanetti ya. Jadi ada pihak ketiga, Javier Zanetti namanya. Ya. Inter Milan juga dulu gitu ya. Jadi ini hubungan langsung ya. Dan saya gini, untuk teman-teman yang ingin membawa tim-tim internasional main di Indonesia, saya nggak nutup itu kok. Ya, welcome. Mau bawa tim siapapun welcome. Tetapi harus kalender PSSI. Ya, karena kita punya masa depan. FIFA Matchday nggak bisa kayak dulu main bawa-bawa terus ngatur-ngatur PSSI. Kapan mainnya, lapangannya enggak, PSSI yang atur. Apalagi kalau bawa tim nasional. Cuman kalau Persija mau tanding sama Rancaburi tadi, ya silakan itu klub. Tetapi tim nasional hanya PSSI. Ya, tidak ada agen-agen, tim nasional hanya PSSI. Cuman kalau agen mau kerjasama, welcome. Tapi bukan kita yang diatur agen, oke? Ini tim nasional masalahnya, merah putih gitu, Ya. oke? Oke, ada yang kiri. Gantian kita yang kiri ya, gantian dulu. Yang paling kiri sebelah kiri. Yang ini. Dua lagi cukup ya? Iya, 2 lagi cukup. Ya, saya Taufik dari FIFA Goal. Selamat siang Pak Erik, Pak Zainuddin Amali dan Bang Arya. Argentina ini kan Pak peringkat 1 dunia, juara dunia. Yang mau ngelawan Argentina ini banyak. Bagaimana, kenapa Argentina memilih Indonesia? Apakah ada hubungannya sama timba balik balas budi jadi tuan rumah Piala Dunia U20? Yang kedua, ada nggak permintaan khusus timnas Argentina selama di Indonesia nanti, Pak? Ada apa? Permintaan khusus. Oh, saya rasa permintaan Argentina semua normal-normal saja, seperti juga ketika kita menjamu tim yang besar, itu biasa normal. Kalau tim Argentina mau main ke kita kan jelek-jelek gini juara SEA Games katanya Argentina. Itu dipandang sama Argentina. Artinya apa? Kita bisa memposisikan sebagai negara terbaik di Asia Tenggara saat ini. Enjoy dulu aja, nikmatin. Gitu ya. Jadi ini kesempatan yang luar biasa. Kalau timbal balik tidak ada. Ya, jangan saut-sautkan yang namanya sepak bola dan politik. Ya, ini benar-benar kerjasama murni yang saling menguntungkan. Argentina melihat Indonesia juga sebuah negara yang sepak bolanya nomor 1, di mana 73% penduduknya gila bola. Ya, dan saya yakin banyak pemain Argentina punya followers banyak di Indonesia. Jadi pasti pemain-pemain top Argentina ingin kesini menyapa juga fansnya. Baik sebagai tim Argentina, baik sebagai individu pemain profesional yang berdarah Argentina. Sekarang kita cek. Coba Piala Dunia kemarin yang dukung Argentina siapa? Angkat tangan coba. Wah. Masa cuma segini, lebih banyak bahasanya. Yang dukung Messi siapa? Oh banyak juga. Ini kan artinya apa? Tidak ada salahnya ya ketika mereka hadir untuk menyapa fans mereka, tim Argentina, dan juga menyapa fans mereka secara individu gitu. Ya, jadi tidak ada hubungannya. Dan jangan kait-kaitkan terus sepak bola dan politik yang sudah-sudah kita ngelihat masa depan sama seperti SEA Games, sudah juara ya sudah. Gitu. Jangan justru gara-gara juara SEA Games kita tertidur lagi. Justru harus bangun dari tidur dan lari sekencang-kencangnya dan membangun sekencang-kencangnya gitu. Terakhir, Satu lagi. ya, Yang sini. Ya. terakhir. Yang sini. Nah, siapa? Yang sebelah kanan. Iya, halo. Halo. Pak Ketum Pak Erik ya. Perkenalan Pak, saya Ibnu dari Bloomberg Technos. Ini saya mau menanyakan, tadi sempat ngomong ya Pak Ketum PSSI soal selain nanti akan melawan Argentina, Indonesia nih tadi Pak Erik juga sempat udah menjajaki komunikasi dengan Maroko dan siapa lagi mungkin rencananya setelah Argentina ya. Tadi yang memang udah fix dan udah dikontak sama PSSI untuk FIFA Matchday mungkin di Indonesia.
dengan negara mana saja Pak yang mungkin sudah dijajaki komunikasinya atau mungkin sudah ada kepastian setelah melawan Argentina nanti. Nah selanjutnya tadi sempat nyinggung lagi sih saya mau soal ada kan memang soal dana ya anggaran ada ini udah memang ada beberapa informasi juga bahkan media asing yang memang menyebut ya mungkin dari pemerintah Indonesia sendiri atau PSSI yang memang mengeluarkan anggaran ya untuk mendatangkan Argentina sebesar mungkin tadi ada yang menyebut 70M atau 20M. Nah itu kira-kira benar atau enggak Pak? Atau mungkin kalau memang angka itu salah mungkin berapa mungkin angkanya gitu kalau memang benar. Terima kasih Pak. Tidak ada salah dan benar, nanti aja setelah audit ya, nanti buku PSSI tiap tahun diaudit. Ya, nanti bisa lihat pengeluaran buat tim nasional berapa, pengeluaran buat ini berapa, nanti diaudit. Yang audit juga nggak kaleng-kalengan, Ernst & Young ya, biar semua ini transparan. Lalu kalau kita bicara kembali tadi ya kembali tidak mungkin juga tim nasional Indonesia sepanjang tahun mengundang ya tim sebesar Argentina. Ini sebuah kehormatan buat kita, mereka memilih Indonesia. Artinya apa? Pertandingan-pertandingan besar seperti ini kita hanya bisa lakukan setahun sekali. Ya. FIFA Matchday kita akan isi mayoritas untuk apa? Memperbaiki ranking kita. Ya, kita punya mimpi kan? 100 besar, mimpi kan masuk Piala Dunia. Ya tentu itu adalah apa? Bagian daripada kita membangun mental kita. Ada yang benar-benar main, sama juga membiasakan bertemu pemain-pemain besar gitu. Ya, jangan kita ini kayak kucing kurap gitu, ketemu langsung nggak bisa main gitu. Mau kapan gitu? Ya, ketemu Thailand, Vietnam udah down. Ya, begitu disamakan pasti kalah. Enggak, kita kemarin buktiin kok. Disamakan kita balik lagi. Nah itulah mental gitu. Ya jadi ini persiapannya itu. Jadi saya mau mengulang-ulang bahwa kita ingin mempersiapkan tim nasional kita dengan baik. Kita ingin bangunkan Indonesia dari tidur. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman wartawan semua. Oh ya, teman-teman wartawan. Kenapa? Grazie. Kanan saya kan dulu ini yang investasi ini. Waktu jadi Menpora. Dan tentu tidak cukup di situ karena kita juga punya mimpi lebih besar. Ya, ini banyak kejuaraan-kejuaraan yang sedang kita lihat di tahun ini. Salah satunya juga sesuai dengan komitmen Bapak Presiden kepada sepak bola Indonesia, kita akan membentuk yang namanya core dari pembangunan tim nasional Indonesia berdasarkan pemain yang muda-muda yaitu 2022 untuk melihat tentu kualifikasi Piala Dunia ke depan ya 2026 ataupun 2031. Nah, disitulah kenapa nanti tim daripada SEA Games juga akan memperkuat untuk Asian Games. Walaupun di Asian Games itu usianya U24, tapi itulah komitmen kita. Nah, disinilah saya juga berterima kasih ya kepada Ivar dan Rafael yang komitmen bergabung ke tim nasional Indonesia. Mungkin itu dari saya, kita siapkan jersinya ada? Mana? Kalau main bola
selanjutnya ya. Thank you. Have fun in Bali. They all going to Bali so. So I see you June 5th. June 5th, yeah? You will be there? Yeah, I'll be there. Mereka ligatur entar dulu. Silakan. Baik. Tes, oke. Baik, teman-teman wartawan, berikutnya adalah akan disampaikan nanti oleh Pak Ketum kita mengenai FIFA Matchday. Hadir juga Pak Ketum, Pak Waketum Zainuddin Amali, dan juga hari ini hadir dari AFA, Mr. Pablo Sebastian Wergifker, supporter of Ultra Consulting Accountant. Thank you. Mr. Daniel Cabrera, team manager of Argentina. Thank you. And Mrs. Maria Cristina Russo, Ultra Consulting Accountant. Thank you. Baik, silakan Pak Ketum. Boleh Garuda terbang lebih tinggi? Boleh nggak? Boleh nggak? Kok nggak semangat sih? Boleh nggak Garuda terbang lebih tinggi? Boleh. Oh boleh, ya udah. Jadi kalau boleh, yang seperti saya sudah sering sampaikan, bahwa kita harus serius membangun tim nasional kita. Setuju? Nah, karena itu sejak awal saya, Pak Zainuddin Amali dan para exco bilang, bagaimana FIFA Matchday itu salah satunya kita untuk memperbaiki juga keberadaan tim nasional kita. Dan tentu karena hal itu kenapa kita di tahun ini dan tahun depan kita benar-benar mempersiapkan tim nasional kita untuk FIFA Matchday. Bahkan sudah ada kesepakatan oleh klub-klub liga di Indonesia, mereka akan mendukung penuh persiapan tim nasional. Karena memang salah satu tugasnya PSSI itu mempersiapkan tim nasional. Ya, liga itu adalah dikelola secara independen. Tapi liga harus bersama dengan PSSI untuk mendukung tim nasional. Nah, karena itu tadi saya sampaikan bagaimana kita terus memperkuat tim muda kita yang akan menjadi core dari pembangunan tim nasional, dan tentu juga pendampingan daripada pemain senior untuk kita mempersiapkan tim nasional yang lebih kuat lagi. Ingat tahun ini ada event-event yang sangat berat. Tadi salah satunya percobaan untuk tim muda kita di Asian Games. Tapi ada yang lebih berat lagi, apa? Babak penyisihan Piala Dunia dimulai tahun ini untuk 2026. Ya, ini sebuah mimpi yang mungkin kita juga tidak menginjak tanah. Tapi kan tadi teman-teman wartawan boleh dong kita mimpi. Apalagi kejuaraan dunia itu sekarang 48 negara. Jatah Asia ada 8,5, jadi 8 yang qualified, setengah di playoff. Nah, mimpi itu saya rasa harus kita sama-sama jalani dengan serius. Serius, ya. Apalagi babak penyisihannya mulai tahun ini. Oktober, November, lalu ada Asia Cup, kalau terus lolos lagi ada tahun depan lagi babak penyisihan. Nah, jadi kalau kita lihat tim muda yang kita bentuk usianya 20, 22, 23 ini, di tahun 2026 udah usia berapa? 22 sampai 25. 2031 usia berapa? 25, 28.
Tidak mungkin membangun tim nasional sebulan. Ya, tidak mungkin membangun tim nasional 2 tahun. Harus bertahun-tahun dan harus terus setara pembinaannya. Nah, karena itu ya, kita untuk FIFA Matchday Juni ini kita membuat gebrakan. Satu, kita lawan Palestina yang ranking 94 ya kalau nggak salah. 94, lebih bagus dari kita. Kita 149 negara sebesar ini dengan penduduk 280 juta hanya ranking 149. Palestina 94. Ini kita siapkan. Kemarin sama Burundi, alhamdulillah kita menang terus seri. Nah, ini langkah-langkah nyata yang kita dorong. Dan tentu yang saya juga apresiasi sama sahabat saya dari Argentina, bahwa Argentina juga ingin hadir di Indonesia, turut membangun sepak bola Indonesia. Itu yang luar biasa. Tepuk tangan buat Argentina. Ini bagian apa? Persahabatan 2 negara. Dan ini momentum luar biasa buat apa? Sepak bola Indonesia terus menjaga momentum kebangkitannya. Makanya saya bilang kemarin SEA Games cukup, euforianya sudah cukup. Kita punya mimpi lebih tinggi, membangun tim nasional kita lebih baik lagi. Ya, media banyak yang nanya, gimana Argentina? Saya bilang saya yang tidak mau jawab. Saya bisa jawab hari ini setelah punya apa? Surat persetujuan dari FIFA dan AFC dan tim Argentina datang di sini. Jadi apa? Serius, nggak kaleng-kalengan gitu ya. Ya, kan dulu juga banyak yang pesimis bahwa ini PSSI tidak bisa, tidak yakin. Kita buktiin salah. Bahwa PSSI yang sekarang sangat serius membangun sepak bola Indonesia. Ya, kita buktikan dengan FIFA Matchday yang teratur dan kedatangan tim juara dunia Argentina di Indonesia. Tepuk tangan buat mereka. Dan ini merupakan apa? Bagian yang kita sepakati bersama-sama saat kongres membangunkan sepak bola Indonesia dari tidur. Ya, sudah terlalu lama sepak bola Indonesia tidur. Ya, jadi kita bangunin sekarang. Ya, jadi kalau Argentina percaya sama kita, masa kita nggak percaya? Ya, ini kita akan dorong. Ya, paling tidak setiap tahun ada tim besar main di Indonesia, selain kita terus apa? Mengumpulkan poin untuk tim nasional kita. Itu saja dari saya, silakan kalau mau ada tanya jawab. Oke, silakan. Ya, dari sisi kiri dulu ya, silakan. Ya, ya terima kasih Pak Menteri, Pak Erik. Saya Yudi dari Reuters. Pak Menteri Pak atau Ketum. Ketua PSSI? Dua-duanya Pak ya. Enggak, ya, ini Pak hari Ketua ini PSSI. PSSI. Kalau Pak Menteri tadi pertanyaan tadi pagi udah. Baik, saya ada 2 pertanyaan Pak. Untuk pertandingan dengan Argentina ini banyak bertanya apakah Lionel Messi juga datang dan juga apakah ini tim senior atau tim junior. Dan juga pertanyaan kedua adalah bagaimana dengan kabar friendly match dengan Rusia yang akhir-akhir ini sedang dibicarakan media. Terima kasih. Saya rasa friendly match dengan beberapa negara besar kita alokasikan. Ya, seperti tahun ini dengan Argentina, habis itu kita fokus kualifikasi Piala Dunia. Tahun depan pasti kita alokasikan. Ya, saya juga sudah kontak dan dapat respon positif dari Maroko, dari Brazil, ya, Portugal, Rusia. Tapi gini, kita hanya boleh milih 1 lawan setiap tahun. Ya, kalau kita setiap tahun lawannya Argentina, Brazil, kapan naiknya ranking kita? Ya, jadi kita harus mempersiapkan pertandingan untuk national team kita yang meraih ranking, tetapi juga ada pertandingan yang apa? Bahwa kita dipercaya dunia. Sepak bola kita sudah terlalu lama tidak dipercaya dunia.
Ya, ini kita salah satu game itu. Tentu kalau bicara kehadiran bintang-bintang Argentina, saya percayakan kepada Argentina itu sendiri. Karena saya yakin Argentina datang ke Indonesia itu memang benar-benar membawa tim yang terbaiknya. Sama kita akan mempersiapkan tim terbaik kita, ya, karena gini loh. Bermain dengan Argentina itu tidak hanya sekedar bermain. Tapi kita juga belajar. Ya, dan kita juga meningkatkan mental kita. Yang selama ini tim Indonesia main sama Vietnam grogi. Sama Thailand grogi. Buktinya kemarin SEA Games bisa kita buktikan. Kenapa kita nggak bisa gitu? Artinya sama dengan Argentina ini bukan hanya kita berlatih. Tetapi menaikkan moral kita juga sebagai bangsa bahwa kita bisa. Ya, jangan gemeter dulu. Ya ada Messi, ada semua, ya jangan gemeter malah nggak bisa main. Yang usah main bola kalau gitu, ya. Dan justru mereka hadir ingin mensupport sepak bola Indonesia, gitu. Oke, di tengah, ya, yang belakang. Ya silakan. Iya, selamat siang Pak Ketum, Pak Amali dan Bang Arya. Untuk laga melawan Argentina nanti, itu apakah salah satu bagian dari tur Asia Tim Tenggo? Lalu juga untuk anggarannya nih Pak, FIFA Matchday ini apakah dibiayai oleh PSSI kah? Atau dari AFA yang datang atau mungkin dari FIFA dan berapa jumlahnya gitu sih. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Saya rasa kalau Argentina sudah announce kalendernya, dia akan bermain hanya di 2 negara Asia, yaitu Cina dan Indonesia. Artinya apa? Ya kita dihargain sebagai regional. Itu yang saya bilang apresiasi kepada para sahabat saya di Argentina. Dan ini pembicaraan sebenarnya saya bicarakan pada saat kongres di Rwanda. Pertama kali pertemuan itu sangat kongres Rwanda waktu itu. Ya, jadi kita tidak ada memakai siapapun, kita bicara langsung. Dan ternyata direspon positif. Nah, tentu kalau ditanya anggaran, kenapa sih kalau ngomong anggaran kok kayaknya PSSI miskin terus gitu dipikirnya. Kita harus biasakan. PSSI juga berprofesional dalam mengelola anggarannya. Ya. Kemarin kita baru studi banding sama Jepang, betul? Jepang anggarannya 200 juta US setahun. Ya. Tetapi 70-80% karena apa? PSSI Jepang berdiri sendiri. Ya memang dia harus membuat tim nasionalnya punya value. Gitu. Sehingga apa? Jangan kita bertanding tim nasional, sudah capek-capek, ya supporter mintanya menang, yang datang ke lapangan cuman 3.000. Kalau mau bantu PSSI, ayo buktikan hari ini. Karena PSSI sendiri ingin membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat sepak bola benar-benar kita jaga gitu. Dengan keuangan yang transparan, yang profesional, yang akuntabel. Dan tentu kita tetap berharap dukungan pemerintah. Kenapa saya dan Pak Zainuddin dalam tanda kutip ditugasin di sini? Karena membangun tim nasional itu tidak murah. Ya. Nah, ini yang saya mau yakinkan bahwa ayo ya percayain PSSI, beri kesempatan PSSI punya event-event kelas dunia gitu, ya. Oke. Baik. Ya, kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Erik, Pak Amali, Bang Arya. Saya Adi dari bola.com Bang. Bang, Pak lanjut soal tadi, soal biaya mendatangkan Argentina ya. New York Times, media Amerika mengabarkan bahwa biaya untuk mendatangkan Argentina itu sekitar 70 miliaran, 5 juta dolar atau 70 miliaran Pak. Apakah memang nilainya segitu besarnya Pak, termasuk untuk mendatangkan Messi? Terus kemudian kedua, untuk mempertegas saja Pak,
uji coba lawan Argentina ini akan digelar tanggal 19 Juni dan mainnya di mana Pak? Di GBK atau di mana? Lalu yang ketiga soal penjualan tiket Pak, ini kan yang paling banyak ditunggu-tunggu Pak oleh netizen, oleh masyarakat. Bagaimana soal mekanisme penjualan tiket, berapa harganya, berapa puluh ribu yang dijual dan gimana mekanismenya Pak? Belajar dari konser Coldplay kan Pak yang animonya banyak sekali. Terima kasih. Yang pasti kalau tiketing kok saya yakin ya lebih booming dari Coldplay. Betul? Hah? Kemarin saya cuma lihat di sosial media ya, bukan saya yang bicara loh, ya enggak. Katanya kalau Coldplay ya beberapa tahun lagi bisa datang. Tapi kalau tim Argentina ke Indonesia belum tentu 20-30 tahun sekali datang. Betul? Belum tentu. Artinya apa? Ini pertandingan bersejarah. Buat Argentina, buat Indonesia dan tentu generasi muda pesepak bola Indonesia. Sudah diajak main sama Argentina, mentalnya masih di bawah atau udah mulai di atas. Ini mental yang dibangun gitu. Ya. Dan tentu kita jangan hiruk pikuk ya mengenai berapa dibayar, berapa di ini ya. Tadi emang nggak percaya sama PSSI gitu? Hah? Seakan-akan PSSI itu miskin gitu. Ini yang di depan ini bukan kaleng-kalengan ini. Hah? Ini sengaja karena media takutnya nggak percaya saya datang pakai jas ini. Hah? Pakai jas ini. Kalau pakai jeans kayak Pak Arya tangan pendek ditanyanya lebih dalam lagi nanti. Iya nggak? Jadi intinya jangan bicara uang. Ya, kalian yakin kita sedang membangun PSSI yang transparan. Ya, dan kita yakini ini bukan hanya komersial tapi apa? Pembangunan mental buat tim nasional kita. Jadi harganya nggak bisa dihitung dengan uang. Kemarin juara SEA Games, apa kalian mau hitung-hitungan pakai uang? Enggak. Ketika para pemain ya bicara bonus saya bilang pasti akan jauh lebih tinggi ya daripada yang pernah kalian dapat. Saya yakin tiap hari ini mengalir bonus buat mereka. Tetapi saya sangat keberatan kalau kita mau main bola karena uang. Kita berada di lapangan karena kecintaan kita bermain bola, kecintaan kita kepada negara kita. Nah karena itu tadi kita jangan biaya. Kita ini bicara apa? Nyali, mental kita. Indonesia sepak bolanya mau bangun dari tidur itu. Ya. Yang lain? Ya, silakan. Ya, sini. Yang depan. Oh, venue. Maunya di mana? Hah? Maunya di mana? Ya udah dijawab ini. Ini kan mereka udah kunjungin Gelora Bung Karno, sudah dilihat. Qualified tidak? Daniel? Perfect. Kata-katanya perfecto. Perfecto, ya enggak? Jadi mainnya di sini, ya. Ini langsung dikunjungin, melihat tadi, ya. Jangan sampai Gelora Bung Karno ini ya tidak didatengin tim-tim besar ke depan, ya. Ini baru langkah awal Argentina, oke? Oke. Ya. Tadi depan yang depan. Selamat sore Pak Erik, saya Sony dari Kumparan. Mungkin saya ingin tahu soal proses mendatangkan Argentina. Sebenarnya ini memang murni dari PSSI yang sejak awal atau ada kerjasama dengan pihak ketiga, mungkin dalam hal ini adalah promotor Line Sport. Kemudian punten Pak, kembali lagi soal biaya kalau mau dijawab. Ingin konfirmasi aja, apakah memang sumber dananya ini benar-benar dari PSSI atau gimana Pak? Atau ada sponsor dari mana gitu Pak? Terima kasih. Tadi dibilang nggak percaya lagi. Ini udah pakai dasi loh. Hah? Jelek-jelek pemilik Inter Milan dulu loh. Hah? Ini udah pakai dasi. Gitu. Jadi nanti kan PSSI setiap tahun ada audit. Ada reporting system. Ya. Ini yang kita nanti buka secara publik, sabar gitu ya.
biarkan PSSI susun keuangannya dengan baik gitu ya. Jangan PSSI begini melulu hidupnya ya. Sekali-sekali berdirilah tegak. Cuman kalau ada yang mau nyumbang alhamdulillah gitu ya. Gitu. Jadi kalau ditanya langsung kita kontrak langsung dengan Argentina ya. Dan saya terima kasih juga sama Christina. Ini teman saya lama di Itali ya. Saya juga minta tolong, can I say it? Saya juga minta tolong Javier Zanetti ya. Jadi ada pihak ketiga, Javier Zanetti namanya. Ya. Inter Milan juga dulu gitu ya. Jadi ini hubungan langsung ya. Dan saya gini, untuk teman-teman yang ingin membawa tim-tim internasional main di Indonesia, saya nggak nutup itu kok. Ya, welcome. Mau bawa tim siapapun welcome. Tetapi harus kalender PSSI. Ya, karena kita punya masa depan. FIFA Matchday nggak bisa kayak dulu main bawa-bawa terus ngatur-ngatur PSSI, kapan mainnya, lapangannya enggak, PSSI yang atur. Apalagi kalau bawa tim nasional. Cuman kalau Persija mau tanding sama Rancaburi tadi, ya silakan itu klub. Tetapi tim nasional hanya PSSI. Ya, tidak ada agen-agen, tim nasional hanya PSSI. Cuman kalau agen mau kerjasama, welcome. Tapi bukan kita yang diatur agen, oke? Ini tim nasional masalahnya, merah putih gitu, Ya. oke? Oke, ada yang kiri. Gantian kita yang kiri ya, gantian dulu. Yang paling kiri sebelah kiri, yang ini. Dua lagi cukup ya? Iya, 2 lagi cukup. Ya, saya Taufik dari FIFA Goal. Selamat siang Pak Erik, Pak Zainuddin Amali dan Bang Arya. Argentina ini kan Pak peringkat 1 dunia, juara dunia. Yang mau ngelawan Argentina ini banyak. Bagaimana, kenapa Argentina memilih Indonesia? Apakah ada hubungannya sama timbal balik balas budi jadi tuan rumah Piala Dunia U20? Yang kedua, ada nggak permintaan khusus timnas Argentina selama di Indonesia nanti Pak? Ada apa? Permintaan khusus. Oh, saya rasa permintaan Argentina semua normal-normal saja, seperti juga ketika kita menjamu tim yang besar, itu biasa normal. Kalau tim Argentina mau main ke kita kan jelek-jelek gini juara SEA Games katanya Argentina. Itu dipandang sama Argentina. Artinya apa? Kita bisa memposisikan sebagai negara terbaik di Asia Tenggara saat ini. Enjoy dulu aja, nikmatin. Gitu ya. Jadi ini kesempatan yang luar biasa. Kalau timbal balik tidak ada. Ya, jangan saut-sautkan yang namanya sepak bola dan politik. Ya, ini benar-benar kerjasama murni yang saling menguntungkan. Argentina melihat Indonesia juga sebuah negara yang sepak bolanya nomor 1, di mana 73% penduduknya gila bola. Ya, dan saya yakin banyak pemain Argentina punya followers banyak di Indonesia. Jadi pasti pemain-pemain top Argentina ingin kesini menyapa juga fansnya. Baik sebagai tim Argentina, baik sebagai individu pemain profesional yang berdarah Argentina. Sekarang kita cek. Coba Piala Dunia kemarin yang dukung Argentina siapa? Angkat tangan coba. Wah. Masa cuma segini, lebih banyak bahasanya. Hah? Yang dukung Messi siapa? Oh banyak juga. Ini kan artinya apa? Tidak ada salahnya ya ketika mereka hadir untuk menyapa fans mereka, tim Argentina, dan juga menyapa fans mereka secara individu gitu. Ya, jadi tidak ada hubungannya dan jangan kait-kaitkan terus sepak bola dan politik yang sudah-sudah kita ngelihat masa depan sama seperti SEA Games, sudah juara ya sudah. Gitu. Jangan justru gara-gara juara SEA Games kita tertidur lagi. Justru harus bangun dari tidur dan lari sekencang-kencangnya dan membangun sekencang-kencangnya gitu. Terakhir, Satu lagi, ya, yang sini, ya. terakhir. Yang sini, Nah, siapa? yang sebelah kanan. Iya, halo. Halo. Pak Ketum Pak Erik ya. Perkenalkan Pak, saya Ibnu dari Bloomberg Technos. Ini saya mau menanyakan, tadi sempat ngomong ya Pak Ketum PSSI soal selain nanti akan melawan Argentina, Indonesia nih tadi Pak Erik juga sempat udah menjajaki komunikasi dengan Maroko dan siapa lagi mungkin rencananya setelah Argentina ya. Tadi yang memang udah fix dan udah dikontak sama PSSI untuk FIFA Matchday mungkin di Indonesia
dengan negara mana saja Pak yang mungkin sudah dijajaki komunikasinya atau mungkin sudah ada kepastian setelah melawan Argentina nanti. Nah selanjutnya tadi sempat nyinggung lagi sih saya mau soal ada kan memang soal dana ya anggaran ada ini udah memang ada beberapa informasi juga bahkan media asing yang memang menyebut ya mungkin dari pemerintah Indonesia sendiri atau PSSI yang memang mengeluarkan anggaran ya untuk mendatangkan Argentina sebesar mungkin tadi ada yang menyebut 70M atau 20M. Nah itu kira-kira benar atau enggak Pak? Atau mungkin kalau memang angka itu salah, mungkin berapa mungkin angkanya gitu. Kalau memang benar. Terima kasih Pak. Tidak ada salah dan benar, nanti aja setelah audit ya, nanti buku PSSI tiap tahun diaudit. Ya, nanti bisa lihat pengeluaran buat tim nasional berapa, pengeluaran buat ini berapa, nanti diaudit. Yang audit juga nggak kaleng-kalengan, Ernst & Young ya, biar semua ini transparan. Lalu kalau kita bicara kembali tadi ya kembali tidak mungkin juga tim nasional Indonesia sepanjang tahun mengundang ya tim sebesar Argentina. Ini sebuah kehormatan buat kita, mereka memilih Indonesia. Artinya apa? Pertandingan-pertandingan besar seperti ini kita hanya bisa lakukan setahun sekali. Ya. FIFA Matchday kita akan isi mayoritas untuk apa? Memperbaiki ranking kita. Ya, kita punya mimpi kan? 100 besar, mimpi kan masuk Piala Dunia. Ya tentu itu adalah apa? Bagian daripada kita membangun mental kita. Ada yang benar-benar main, sama juga membiasakan bertemu pemain-pemain besar gitu. Ya, jangan kita ini kayak kucing kurap gitu, ketemu langsung nggak bisa main gitu. Mau kapan gitu? Ya, ketemu Thailand, Vietnam udah down. Ya, begitu disamakan pasti kalah. Enggak, kita kemarin buktiin kok. Disamakan kita balik lagi. Nah itulah mental gitu. Ya, jadi ini persiapannya itu. Jadi saya mau mengulang-ulang bahwa kita ingin mempersiapkan tim nasional kita dengan baik. Kita ingin bangunkan Indonesia dari tidur. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman wartawan semua. Oh ya, teman-teman wartawan. Kanan saya kan dulu ini yang investasi ini. Waktu jadi Menpora. Dan tentu tidak cukup di situ karena kita juga punya mimpi lebih besar. Ya, ini banyak kejuaraan-kejuaraan yang sedang kita lihat di tahun ini. Salah satunya juga sesuai dengan komitmen Bapak Presiden kepada sepak bola Indonesia, kita akan membentuk yang namanya core dari pembangunan tim nasional Indonesia berdasarkan pemain yang muda-muda yaitu 2022 untuk melihat tentu kualifikasi Piala Dunia ke depan ya 2026 ataupun 2031. Nah, disitulah kenapa nanti tim daripada SEA Games juga akan memperkuat untuk Asian Games. Walaupun di Asian Games itu usianya U24, tapi itulah komitmen kita. Nah, disinilah saya juga berterima kasih ya kepada Ivar dan Rafael yang komitmen bergabung ke tim nasional Indonesia. Mungkin itu dari saya, kita siapkan jersinya ada? Mana? Kalau main bola
berikutnya ya. Thank you. Have fun in Bali. They're all going to Bali, so. So I see you June 5th. June 5th, yeah? You will be there? Yeah, I'll be there. Oh, mereka lihat dulu, ya? Lihat dulu, bentar. Silakan. Baik. Tes, oke. Baik, teman-teman wartawan, berikutnya adalah akan disampaikan nanti oleh Pak Ketum kita mengenai FIFA Matchday. Hadir juga Pak Ketum, Pak Waketum Zainuddin Amali, dan juga hari ini hadir dari AFA, Mr. Pablo Sebastian Wergifker, supporter of Ultra Consulting Accountant. Thank you. Mr. Daniel Cabrera, team manager of Argentina. Thank you. And Mrs. Maria Cristina Russo, Ultra Consulting Accountant. Thank you. Baik, silakan Pak Ketum. Boleh Garuda terbang lebih tinggi? Boleh nggak? Boleh nggak? Kok nggak semangat sih? Boleh nggak Garuda terbang lebih tinggi? Boleh? Oh boleh, ya udah. Jadi kalau boleh, yang seperti saya sudah sering sampaikan, bahwa kita harus serius membangun tim nasional kita, setuju? Ya, karena itu sejak awal saya, Pak Zainuddin Amali dan para exco bilang, bagaimana FIFA Matchday itu salah satunya kita untuk memperbaiki juga keberadaan tim nasional kita. Dan tentu karena hal itu kenapa kita di tahun ini dan tahun depan kita benar-benar mempersiapkan tim nasional kita untuk FIFA Matchday. Bahkan sudah ada kesepakatan oleh klub-klub liga di Indonesia, mereka akan mendukung penuh persiapan tim nasional. Karena memang salah satu tugasnya PSSI itu mempersiapkan tim nasional. Ya, liga itu adalah dikelola secara independen. Tapi liga harus bersama dengan PSSI untuk mendukung tim nasional. Nah, karena itu tadi saya sampaikan bagaimana kita terus memperkuat tim muda kita yang akan menjadi core dari pembangunan tim nasional. Dan tentu juga pendampingan daripada pemain senior untuk kita mempersiapkan tim nasional yang lebih kuat lagi. Ingat tahun ini ada event-event yang sangat berat. Tadi salah satunya percobaan untuk tim muda kita di Asian Games. Tapi ada yang lebih berat lagi, apa? Babak penyisihan Piala Dunia dimulai tahun ini untuk 2026. Ya, ini sebuah mimpi yang mungkin kita juga tidak menginjak tanah. Tapi kan tadi teman-teman wartawan boleh dong kita mimpi. Apalagi kejuaraan dunia itu sekarang 48 negara. Jatah Asia ada 8,5, jadi 8 yang qualified, setengah di playoff. Nah mimpi itu saya rasa harus kita sama-sama jalani dengan serius. Serius ya. Apalagi babak penyisihannya mulai tahun ini. Oktober, November, lalu ada Asia Cup, kalau terus lolos lagi ada tahun depan lagi babak penyisihan. Nah jadi kalau kita lihat tim muda yang kita bentuk usianya 20, 22, 23 ini, di tahun 2026 udah usia berapa? 22 sampai 25. 2031 usia berapa? 25, 28.
Tidak mungkin membangun tim nasional sebulan. Ya, tidak mungkin membangun tim nasional 2 tahun. Harus bertahun-tahun dan harus terus setara pembinaannya. Nah, karena itu ya, kita untuk FIFA Matchday Juni ini kita membuat gebrakan. Satu, kita lawan Palestina yang ranking 94 ya kalau nggak salah. 94, lebih bagus dari kita. Kita 149 negara sebesar ini dengan penduduk 280 juta hanya ranking 149. Palestina 94. Ini kita siapkan. Kemarin sama Burundi, alhamdulillah kita menang terus seri. Nah, ini langkah-langkah nyata yang kita dorong. Dan tentu yang saya juga apresiasi sama sahabat saya dari Argentina, bahwa Argentina juga ingin hadir di Indonesia, turut membangun sepak bola Indonesia. Itu yang luar biasa. Tepuk tangan buat Argentina. Ini bagian apa? Persahabatan 2 negara. Dan ini momentum luar biasa buat apa? Sepak bola Indonesia terus menjaga momentum kebangkitannya. Makanya saya bilang kemarin SEA Games cukup, euforianya sudah cukup. Kita punya mimpi lebih tinggi, membangun tim nasional kita lebih baik lagi. Ya, media banyak yang nanya, gimana Argentina? Saya bilang saya yang tidak mau jawab. Saya bisa jawab hari ini setelah punya apa? Surat persetujuan dari FIFA dan AFC dan tim Argentina datang di sini. Jadi apa? Serius, nggak kaleng-kalengan gitu ya. Ya. Kan dulu juga banyak yang pesimis bahwa ini PSSI tidak bisa, tidak yakin. Kita buktiin salah. Bahwa PSSI yang sekarang sangat serius membangun sepak bola Indonesia. Ya, kita buktikan dengan FIFA Matchday yang teratur dan kedatangan tim juara dunia Argentina di Indonesia. Tepuk tangan buat mereka. Dan ini merupakan apa? Bagian yang kita sepakati bersama-sama saat Kongres membangunkan sepak bola Indonesia dari tidur. Ya, sudah terlalu lama sepak bola Indonesia tidur. Ya, jadi kita bangunin sekarang. Ya, jadi kalau Argentina percaya sama kita, masa kita nggak percaya? Ya, ini kita akan dorong. Ya, paling tidak setiap tahun ada tim besar main di Indonesia. Selain kita terus apa? Mengumpulkan poin untuk tim nasional kita. Itu saja dari saya. Silakan kalau mau ada tanya jawab. Oke, silakan. Ya, dari sisi kiri dulu ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Menteri, Pak Erik. Saya Yudi dari Reuters. Pak Menteri Pak atau Ketum. Ketua PSSI? Dua-duanya Pak ya. Enggak, ya, ini Pak hari Ketua ini PSSI. PSSI. Kalau Pak Menteri tadi pertanyaan tadi pagi udah. Baik, saya ada 2 pertanyaan Pak. Untuk pertandingan dengan Argentina ini banyak bertanya apakah Lionel Messi juga datang dan juga apakah ini tim senior atau tim junior. Dan juga pertanyaan kedua adalah bagaimana dengan kabar friendly match dengan Rusia yang akhir-akhir ini sedang dibicarakan media. Terima kasih. Saya rasa friendly match dengan beberapa negara besar kita alokasikan. Ya, seperti tahun ini dengan Argentina, habis itu kita fokus kualifikasi Piala Dunia. Tahun depan pasti kita alokasikan. Ya, saya juga sudah kontak dan dapat respon positif dari Maroko, dari Brazil, ya, Portugal, Rusia. Tapi gini, kita hanya boleh milih 1 lawan setiap tahun. Ya, kalau kita setiap tahun lawannya Argentina, Brazil, kapan naiknya ranking kita? Ya, jadi kita harus mempersiapkan pertandingan untuk national team kita yang meraih ranking, tetapi juga ada pertandingan yang apa? Bahwa kita dipercaya dunia. Sepak bola kita sudah terlalu lama tidak dipercaya dunia.
Ya, ini kita salah satu game itu. Tentu kalau bicara kehadiran bintang-bintang Argentina, saya percayakan kepada Argentina itu sendiri. Karena saya yakin Argentina datang ke Indonesia itu memang benar-benar membawa tim yang terbaiknya. Sama, kita akan mempersiapkan tim terbaik kita, ya. Karena gini loh, bermain dengan Argentina itu tidak hanya sekedar bermain, tapi kita juga belajar, ya. Dan kita juga meningkatkan mental kita. Yang selama ini tim Indonesia main sama Vietnam grogi, sama Thailand grogi. Buktinya kemarin SEA Games bisa kita buktikan. Kenapa kita nggak bisa gitu? Artinya sama dengan Argentina ini, bukan hanya kita berlatih, tetapi menaikkan moral kita juga sebagai bangsa bahwa kita bisa. Ya, jangan gemeter dulu. Ya ada Messi, ada semua, ya jangan gemeter, malah nggak bisa main. Yang usah main bola kalau gitu, ya. Dan justru mereka hadir ingin mensupport sepak bola Indonesia gitu. Oke, di tengah, ya, yang belakang. Ya, silakan. Iya, selamat siang Pak Ketum, Pak Amali dan Bang Arya. Untuk laga melawan Argentina nanti, itu apakah salah satu bagian dari Tur Asia Tim Tenggo? Lalu juga untuk anggarannya nih Pak, FIFA Matchday ini apakah dibiayai oleh PSSI kah atau dari AFA yang datang atau mungkin dari FIFA, dan berapa jumlahnya gitu sih. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Saya rasa kalau Argentina sudah announce kalendernya, dia akan bermain hanya di 2 negara Asia, yaitu Cina dan Indonesia. Artinya apa? Ya kita dihargain sebagai regional. Itu yang saya bilang apresiasi kepada para sahabat saya di Argentina. Dan ini pembicaraan sebenarnya saya bicarakan pada saat kongres di Rwanda. Pertama kali pertemuan itu sangat kongres Rwanda waktu itu. Ya, jadi kita tidak ada memakai siapapun, kita bicara langsung. Dan ternyata direspon positif. Nah, tentu kalau ditanya anggaran, kenapa sih kalau ngomong anggaran kok kayaknya PSSI miskin terus gitu dipikirnya. Kita harus biasakan. PSSI juga berprofesional dalam mengelola anggarannya. Ya. Kemarin kita baru studi banding sama Jepang, betul. Jepang anggarannya 200 juta US setahun. Ya. Tetapi 70-80% karena apa? PSSI Jepang berdiri sendiri. Ya memang dia harus membuat tim nasionalnya punya value. Gitu. Sehingga apa? Jangan kita bertanding tim nasional, sudah capek-capek, ya supporter mintanya menang, yang datang ke lapangan cuman 3.000. Kalau mau bantu PSSI, ayo buktikan hari ini. Karena PSSI sendiri ingin membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat sepak bola benar-benar kita jaga gitu. Dengan keuangan yang transparan, yang profesional, yang akuntabel. Dan tentu kita tetap berharap dukungan pemerintah. Kenapa saya dan Pak Zainuddin dalam tanda kutip ditugasin di sini? Karena membangun tim nasional itu tidak murah. Ya. Nah, ini yang saya mau yakinkan bahwa ayo ya percayain PSSI, beri kesempatan PSSI punya event-event kelas dunia gitu, ya. Oke. Baik. Ya, kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Erik, ya. Pak Amali, Bang Arya. Saya Adi dari bola.com Bang. Bang, Pak lanjut soal tadi soal biaya mendatangkan Argentina ya. New York Times, media Amerika mengabarkan bahwa biaya untuk mendatangkan Argentina itu sekitar 70 miliaran, 5 juta dolar atau 70 miliaran Pak. Apakah memang nilainya segitu besarnya Pak, termasuk untuk mendatangkan Messi? Terus kemudian kedua, untuk mempertegas saja Pak,
uji coba lawan Argentina ini akan digelar tanggal 19 Juni dan mainnya di mana Pak? Di GBK atau di mana? Lalu yang ketiga soal penjualan tiket Pak, ini kan yang paling banyak ditunggu-tunggu Pak oleh netizen, oleh masyarakat. Bagaimana soal mekanisme penjualan tiket, berapa harganya, berapa puluh ribu yang dijual dan gimana mekanismenya Pak? Belajar dari konser Coldplay kan Pak yang animonya banyak sekali. Terima kasih. Yang pasti kalau tiketing kok saya yakin ya lebih booming dari Coldplay. Betul. Hah? Kemarin saya cuma lihat di sosial media ya, bukan saya yang bicara loh, ya enggak. Katanya kalau Coldplay ya beberapa tahun lagi bisa datang. Tapi kalau tim Argentina ke Indonesia belum tentu 20-30 tahun sekali datang. Betul? Belum tentu. Artinya apa? Ini pertandingan bersejarah. Buat Argentina, buat Indonesia dan tentu generasi muda pesepak bola Indonesia. Sudah diajak main sama Argentina mentalnya masih di bawah atau udah mulai di atas. Ini mental yang dibangun gitu. Ya. Dan tentu kita jangan hiruk pikuk ya mengenai berapa dibayar, berapa di ini ya. Tadi emang nggak percaya sama PSSI gitu. Hah? Seakan-akan PSSI itu miskin gitu. Ini yang di depan ini bukan kaleng-kalengan ini. Hah? Ini sengaja karena media takutnya nggak percaya saya datang pakai jas ini. Hah? Pakai jas ini. Kalau pakai jeans kayak Pak Arya tangan pendek ditanyanya lebih dalam lagi nanti. Iya nggak? Jadi intinya jangan bicara uang. Ya, kalian yakin kita sedang membangun PSSI yang transparan. Ya, dan kita yakini ini bukan hanya komersial tapi apa? Pembangunan mental buat tim nasional kita. Jadi harganya nggak bisa dihitung dengan uang. Kemarin juara SEA Games, apa kalian mau hitung-hitungan pakai uang? Enggak. Ketika para pemain ya bicara bonus, saya bilang pasti akan jauh lebih tinggi ya daripada yang pernah kalian dapat. Saya yakin tiap hari ini mengalir bonus buat mereka. Tetapi saya sangat keberatan kalau kita mau main bola karena uang. Kita berada di lapangan karena kecintaan kita bermain bola, kecintaan kita kepada negara kita. Nah karena itu tadi kita jangan biaya. Kita ini bicara apa? Nyali, mental kita. Indonesia sepak bolanya mau bangun dari tidur itu. Ya. Yang lain? Ya, silakan. Ya, sini. Yang depan. Oh, venue. Maunya di mana? Hah? Maunya di mana? Ya udah dijawab ini. Ini kan mereka udah kunjungin Gelora Bung Karno, sudah dilihat. Qualified tidak? Daniel? Perfect. Kata-kata perfecto. Perfecto, ya enggak? Jadi mainnya di sini, ya. Ini langsung dikunjungin, melihat tadi, ya. Jangan sampai Gelora Bung Karno ini ya tidak didatengin tim-tim besar ke depan, ya. Ini baru langkah awal Argentina, oke? Oke. Ya. Tadi depan yang depan. Silakan. Selamat sore Pak Erik, saya Sony dari Kumparan. Mungkin saya ingin tahu soal proses mendatangkan Argentina. Sebenarnya ini memang murni dari PSSI yang sejak awal atau ada kerjasama dengan pihak ketiga, mungkin dalam hal ini adalah promotor Line Sport. Kemudian punten Pak, kembali lagi soal biaya kalau mau dijawab. Ingin konfirmasi aja, apakah memang sumber dananya ini benar-benar dari PSSI atau gimana Pak? Atau ada sponsor dari mana gitu Pak? Terima kasih. Tadi dibilang nggak percaya lagi. Ini udah pakai dasi loh. Hah? Jelek-jelek pemilik Inter Milan dulu loh. Hah? Ini udah pakai dasi. Gitu. Jadi nanti kan PSSI setiap tahun ada audit. Ada reporting system. Ya. Ini yang kita nanti buka secara publik, sabar gitu ya.
biarkan PSSI susun keuangannya dengan baik gitu ya. Jangan PSSI begini melulu hidupnya ya. Sekali-sekali berdirilah tegak. Cuman kalau ada yang mau nyumbang alhamdulillah gitu ya. Gitu. Jadi kalau ditanya langsung kita kontrak langsung dengan Argentina ya. Dan saya terima kasih juga sama Christina. Ini teman saya lama di Itali ya. Saya juga minta tolong, can I say it? Saya juga minta tolong Javier Zanetti ya. Jadi ada pihak ketiga, Javier Zanetti namanya. Ya. Inter Milan juga dulu gitu ya. Jadi ini hubungan langsung ya. Dan saya gini, untuk teman-teman yang ingin membawa tim-tim internasional main di Indonesia, saya nggak nutup itu kok. Ya, welcome. Mau bawa tim siapapun welcome. Tetapi harus kalender PSSI. Ya, karena kita punya masa depan. FIFA Matchday nggak bisa kayak dulu main bawa-bawa terus ngatur-ngatur PSSI, kapan mainnya, lapangannya enggak, PSSI yang atur. Apalagi kalau bawa tim nasional. Cuman kalau Persija mau tanding sama Rancaburi tadi, ya silakan itu klub. Tetapi tim nasional hanya PSSI. Ya, tidak ada agen-agen, tim nasional hanya PSSI. Cuman kalau agen mau kerjasama, welcome. Tapi bukan kita yang diatur agen, oke? Ini tim nasional masalahnya, merah putih gitu, Ya. oke? Oke, ada yang kiri. Gantian kita yang kiri ya, gantian dulu. Yang paling kiri sebelah kiri. Yang ini. Dua lagi cukup ya? Iya, 2 lagi cukup. Ya, saya Taufik dari FIFA Goal. Selamat siang Pak Erik, Pak Zainuddin Amali dan Bang Arya. Argentina ini kan Pak peringkat 1 dunia, juara dunia. Yang mau ngelawan Argentina ini banyak. Bagaimana, kenapa Argentina memilih Indonesia? Apakah ada hubungannya sama timbal balik balas budi jadi tuan rumah Piala Dunia U20? Yang kedua, ada nggak permintaan khusus timnas Argentina selama di Indonesia nanti, Pak? Ada apa? Permintaan khusus. Oh, saya rasa permintaan Argentina semua normal-normal saja, seperti juga ketika kita menjamu tim yang besar, itu biasa normal. Kalau tim Argentina mau main ke kita kan jelek-jelek gini juara SEA Games katanya Argentina. Itu dipandang sama Argentina. Artinya apa? Kita bisa memposisikan sebagai negara terbaik di Asia Tenggara saat ini. Enjoy dulu aja, nikmatin. Gitu ya. Jadi ini kesempatan yang luar biasa. Kalau timbal balik tidak ada. Ya, jangan saut-sautkan yang namanya sepak bola dan politik. Ya, ini benar-benar kerjasama murni yang saling menguntungkan. Argentina melihat Indonesia juga sebuah negara yang sepak bolanya nomor 1, di mana 73% penduduknya gila bola. Ya, dan saya yakin banyak pemain Argentina punya followers banyak di Indonesia. Jadi pasti pemain-pemain top Argentina ingin kesini menyapa juga fansnya. Baik sebagai tim Argentina, baik sebagai individu pemain profesional yang berdarah Argentina. Sekarang kita cek. Coba Piala Dunia kemarin yang dukung Argentina siapa? Angkat tangan coba. Wah. Masa cuma segini, lebih banyak bahasanya. Hah? Yang dukung Messi siapa? Oh banyak juga. Ini kan artinya apa? Tidak ada salahnya ya ketika mereka hadir untuk menyapa fans mereka, tim Argentina, dan juga menyapa fans mereka secara individu gitu. Ya, jadi tidak ada hubungannya. Dan jangan kait-kaitkan terus sepak bola dan politik yang sudah-sudah kita ngelihat masa depan sama seperti SEA Games, sudah juara ya sudah. Gitu. Jangan justru gara-gara juara SEA Games kita tertidur lagi. Justru harus bangun dari tidur dan lari sekencang-kencangnya dan membangun sekencang-kencangnya gitu. Terakhir, Satu lagi. ya, Yang sini. Ya. terakhir. Yang sini. Nah, siapa? Yang sebelah kanan. Iya, halo. Halo? Pak Ketum Pak Erik ya. Perkenalkan Pak, saya Ibnu dari Bloomberg Technos. Ini saya mau menanyakan, tadi sempat ngomong ya Pak Ketum PSSI soal selain nanti akan melawan Argentina, Indonesia nih tadi Pak Erik juga sempat udah menjajaki komunikasi dengan Maroko dan siapa lagi mungkin rencananya setelah Argentina ya. Tadi yang memang udah fix dan udah dikontak sama PSSI untuk FIFA Matchday mungkin di Indonesia.
dengan negara mana saja Pak yang mungkin sudah dijajaki komunikasinya atau mungkin sudah ada kepastian setelah melawan Argentina nanti. Nah selanjutnya tadi sempat nyinggung lagi sih saya mau soal ada kan memang soal dana ya anggaran ada ini udah memang ada beberapa informasi juga bahkan media asing yang memang menyebut ya mungkin dari pemerintah Indonesia sendiri atau PSSI yang memang mengeluarkan anggaran ya untuk mendatangkan Argentina sebesar mungkin tadi ada yang menyebut 70M atau 20M. Nah itu kira-kira benar atau enggak Pak? Atau mungkin kalau memang angka itu salah, mungkin berapa mungkin angkanya gitu. Kalau memang benar. Terima kasih Pak. Tidak ada salah dan benar, nanti aja setelah audit ya, nanti buku PSSI tiap tahun diaudit. Ya, nanti bisa lihat pengeluaran buat tim nasional berapa, pengeluaran buat ini berapa, nanti diaudit. Yang audit juga nggak kaleng-kalengan, Ernst & Young ya, biar semua ini transparan. Lalu kalau kita bicara kembali tadi ya kembali tidak mungkin juga tim nasional Indonesia sepanjang tahun mengundang ya tim sebesar Argentina. Ini sebuah kehormatan buat kita, mereka memilih Indonesia. Artinya apa? Pertandingan-pertandingan besar seperti ini kita hanya bisa lakukan setahun sekali. Ya. FIFA Matchday kita akan isi mayoritas untuk apa? Memperbaiki ranking kita. Ya, kita punya mimpi kan? 100 besar, mimpi kan masuk Piala Dunia. Ya tentu itu adalah apa? Bagian daripada kita membangun mental kita. Ada yang benar-benar main, sama juga membiasakan bertemu pemain-pemain besar gitu. Ya, jangan kita ini kayak kucing kurap gitu, ketemu langsung nggak bisa main gitu. Mau kapan gitu? Ya, ketemu Thailand, Vietnam udah down. Ya, begitu disamakan pasti kalah. Enggak, kita kemarin buktiin kok. Disamakan kita balik lagi. Nah itulah mental gitu. Ya, jadi ini persiapannya itu. Jadi saya mau mengulang-ulang bahwa kita ingin mempersiapkan tim nasional kita dengan baik. Kita ingin bangunkan Indonesia dari tidur. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman wartawan semua. Oh ya, teman-teman wartawan. Kenapa? Grazie. Kanan saya kan dulu ini yang investasi ini. Waktu jadi Menpora. Dan tentu tidak cukup di situ karena kita juga punya mimpi lebih besar. Ya, ini banyak kejuaraan-kejuaraan yang sedang kita lihat di tahun ini. Salah satunya juga sesuai dengan komitmen Bapak Presiden kepada sepak bola Indonesia, kita akan membentuk yang namanya core dari pembangunan tim nasional Indonesia berdasarkan pemain yang muda-muda yaitu 2022 untuk melihat tentu kualifikasi Piala Dunia ke depan ya 2026 ataupun 2031. Nah, disitulah kenapa nanti tim daripada SEA Games juga akan memperkuat untuk Asian Games, walaupun di Asian Games itu usianya U24, tapi itulah komitmen kita. Nah, disinilah saya juga berterima kasih ya kepada Ivar dan Rafael yang komitmen bergabung ke tim nasional Indonesia. Mungkin itu dari saya, kita siapkan jersinya ada, mana? Kalau main bola
berikutnya ya. Thank you. Bali. They all going to Bali so. So I see you June 5th. June 5th, yeah? You will be there? Yeah, I'll be there. Mereka Liga Tour entar. Silakan. Baik. Tes, oke. Baik, teman-teman wartawan, berikutnya adalah akan disampaikan nanti oleh Pak Ketum kita mengenai FIFA Matchday. Hadir juga Pak Ketum, Pak Waketum Zainuddin Amali, dan juga hari ini hadir dari AFA, Mr. Pablo Sebastian Wergifker, supporter of Ultra Consulting Accountant. Thank you. Mr. Daniel Cabrera, team manager of Argentina. Thank you. And Mrs. Maria Cristina Russo, Ultra Consulting Accountant. Thank you. Baik, silakan Pak Ketum. Boleh Garuda terbang lebih tinggi? Boleh nggak? Boleh nggak? Kok nggak semangat sih? Boleh nggak Garuda terbang lebih tinggi? Boleh. Oh boleh, ya udah. Jadi kalau boleh, yang seperti saya sudah sering sampaikan, bahwa kita harus serius membangun tim nasional kita. Setuju? Ya, karena itu sejak awal saya, Pak Zainuddin Amali dan para exco bilang, bagaimana FIFA Matchday itu salah satunya kita untuk memperbaiki juga keberadaan tim nasional kita. Dan tentu karena hal itu kenapa kita di tahun ini dan tahun depan kita benar-benar mempersiapkan tim nasional kita untuk FIFA Matchday. Bahkan sudah ada kesepakatan oleh klub-klub liga di Indonesia, mereka akan mendukung penuh persiapan tim nasional. Karena memang salah satu tugasnya PSSI itu mempersiapkan tim nasional. Ya, liga itu adalah dikelola secara independen. Tapi liga harus bersama dengan PSSI untuk mendukung tim nasional. Nah, karena itu tadi saya sampaikan bagaimana kita terus memperkuat tim muda kita yang akan menjadi core dari pembangunan tim nasional. Dan tentu juga pendampingan daripada pemain senior untuk kita mempersiapkan tim nasional yang lebih kuat lagi. Ingat tahun ini ada event-event yang sangat berat. Tadi salah satunya percobaan untuk tim muda kita di Asian Games. Tapi ada yang lebih berat lagi, apa? Babak penyisihan Piala Dunia dimulai tahun ini untuk 2026. Ya, ini sebuah mimpi yang mungkin kita juga tidak menginjak tanah. Tapi kan tadi teman-teman wartawan boleh dong kita mimpi. Apalagi kejuaraan dunia itu sekarang 48 negara. Jatah Asia ada 8,5, jadi 8 yang qualified, setengah di playoff. Nah mimpi itu saya rasa harus kita sama-sama jalani dengan serius. Serius ya. Apalagi babak penyisihannya mulai tahun ini. Oktober, November, lalu ada Asia Cup, kalau terus lolos lagi ada tahun depan lagi. Babak penyisihan. Nah, jadi kalau kita lihat tim muda yang kita bentuk usianya 20, 22, 23 ini, di tahun 2026 udah usia berapa? 22 sampai 25. 2031 usia berapa? 25, 28.
Tidak mungkin membangun tim nasional sebulan. Ya, tidak mungkin membangun tim nasional 2 tahun. Harus bertahun-tahun dan harus terus setara pembinaannya. Nah, karena itu ya, kita untuk FIFA Matchday Juni ini kita membuat gebrakan. Satu, kita lawan Palestina yang ranking 94 ya kalau nggak salah. 94, lebih bagus dari kita. Kita 149 negara sebesar ini dengan penduduk 280 juta hanya ranking 149. Palestina 94. Ini kita siapkan. Kemarin sama Burundi, alhamdulillah kita menang terus seri. Nah, ini langkah-langkah nyata yang kita dorong. Dan tentu yang saya juga apresiasi sama sahabat saya dari Argentina, bahwa Argentina juga ingin hadir di Indonesia, turut membangun sepak bola Indonesia. Itu yang luar biasa. Tepuk tangan buat Argentina. Ini bagian apa? Persahabatan 2 negara. Dan ini momentum luar biasa buat apa? Sepak bola Indonesia terus menjaga momentum kebangkitannya. Makanya saya bilang kemarin SEA Games cukup, euforianya sudah cukup. Kita punya mimpi lebih tinggi, membangun tim nasional kita lebih baik lagi. Ya, media banyak yang nanya, gimana Argentina? Saya bilang saya yang tidak mau jawab. Saya bisa jawab hari ini setelah punya apa? Surat persetujuan dari FIFA dan AFC dan tim Argentina datang di sini. Jadi apa? Serius, nggak kaleng-kalengan gitu ya. Ya. Kan dulu juga banyak yang pesimis bahwa ini PSSI tidak bisa, tidak yakin. Kita buktiin salah. Bahwa PSSI yang sekarang sangat serius membangun sepak bola Indonesia. Ya, kita buktikan dengan FIFA Matchday yang teratur dan kedatangan tim juara dunia Argentina di Indonesia. Tepuk tangan buat mereka. Dan ini merupakan apa? Bagian yang kita sepakati bersama-sama saat Kongres membangunkan sepak bola Indonesia dari tidur. Ya, sudah terlalu lama sepak bola Indonesia tidur. Ya, jadi kita bangunin sekarang. Ya, jadi kalau Argentina percaya sama kita, masa kita nggak percaya? Ya, ini kita akan dorong. Ya, paling tidak setiap tahun ada tim besar main di Indonesia. Selain kita terus apa? Mengumpulkan poin untuk tim nasional kita. Itu saja dari saya. Silakan kalau mau ada tanya jawab. Oke, silakan. Ya, dari sisi kiri dulu ya, silakan. Ya. Ya, terima kasih Pak Menteri, Pak Erik. Saya Yudi dari Reuters. Pak Menteri Pak atau Ketum, Pak Ketum. Ketua PSSI? Dua-duanya Pak ya. Enggak, Ya, ini Pak hari Ketua ini PSSI, PSSI. Kalau Pak Menteri tadi pertanyaan tadi pagi udah. Baik, saya ada 2 pertanyaan Pak. Untuk pertandingan dengan Argentina ini banyak bertanya apakah Lionel Messi juga datang dan juga apakah ini tim senior atau tim junior. Dan juga pertanyaan kedua adalah bagaimana dengan kabar friendly match dengan Rusia yang akhir-akhir ini sedang dibicarakan media. Terima kasih. Saya rasa friendly match dengan beberapa negara besar kita alokasikan. Ya, seperti tahun ini dengan Argentina, habis itu kita fokus kualifikasi Piala Dunia. Tahun depan pasti kita alokasikan. Ya, saya juga sudah kontak dan dapat respon positif dari Maroko, dari Brazil, ya, Portugal, Rusia. Tapi gini, kita hanya boleh milih satu lawan setiap tahun. Ya, kalau kita setiap tahun lawannya Argentina, Brazil, kapan naiknya ranking kita? Ya, jadi kita harus mempersiapkan pertandingan untuk national team kita yang meraih ranking, tetapi juga ada pertandingan yang apa? Bahwa kita dipercaya dunia. Sepak bola kita sudah terlalu lama tidak dipercaya dunia.
Ya, ini kita salah satu game itu. Tentu kalau bicara kehadiran bintang-bintang Argentina, saya percayakan kepada Argentina itu sendiri. Karena saya yakin Argentina datang ke Indonesia itu memang benar-benar membawa tim yang terbaiknya. Sama kita akan mempersiapkan tim terbaik kita, ya, karena gini loh. Bermain dengan Argentina itu tidak hanya sekedar bermain, tapi kita juga belajar, ya, dan kita juga meningkatkan mental kita. Yang selama ini tim Indonesia main sama Vietnam grogi, sama Thailand grogi. Buktinya kemarin SEA Games bisa kita buktikan. Kenapa kita nggak bisa gitu? Artinya sama dengan Argentina ini bukan hanya kita berlatih, tetapi menaikkan moral kita juga sebagai bangsa bahwa kita bisa, ya. Jangan gemeter dulu. Ya ada Messi, ada semua, ya jangan gemeter malah nggak bisa main. Ya nggak usah main bola kalau gitu, ya. Dan justru mereka hadir ingin mensupport sepak bola Indonesia, gitu. Oke, di tengah, ya, yang belakang. Ya silakan. Iya, selamat siang Pak Ketum, Pak Amali dan Bang Arya. Untuk laga melawan Argentina nanti, itu apakah salah satu bagian dari Tur Asia Tim Tenggo? Lalu juga untuk anggarannya nih Pak, FIFA Matchday ini apakah dibiayai oleh PSSI kah atau dari AFA yang datang atau mungkin dari FIFA dan berapa jumlahnya gitu sih. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Saya rasa kalau Argentina sudah announce kalendernya, dia akan bermain hanya di 2 negara Asia, yaitu Cina dan Indonesia. Artinya apa? Ya kita dihargain sebagai regional. Itu yang saya bilang apresiasi kepada para sahabat saya di Argentina. Dan ini pembicaraan sebenarnya saya bicarakan pada saat kongres di Rwanda. Pertama kali pertemuan itu sangat kongres Rwanda waktu itu. Ya, jadi kita tidak ada memakai siapapun, kita bicara langsung. Dan ternyata direspon positif. Nah, tentu kalau ditanya anggaran, kenapa sih kalau ngomong anggaran kok kayaknya PSSI miskin terus gitu dipikirnya. Kita harus biasakan. PSSI juga berprofesional dalam mengelola anggarannya. Ya. Kemarin kita baru studi banding sama Jepang, betul. Jepang anggarannya 200 juta US setahun. Ya. Tetapi 70-80% karena apa? PSSI Jepang berdiri sendiri. Ya memang dia harus membuat tim nasionalnya punya value. Gitu. Sehingga apa? Jangan kita bertanding tim nasional sudah capek-capek, ya supporter mintanya menang, yang datang ke lapangan cuman 3.000. Kalau mau bantu PSSI, ayo buktikan hari ini. Karena PSSI sendiri ingin membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat sepak bola benar-benar kita jaga gitu. Dengan keuangan yang transparan, yang profesional, yang akuntabel. Dan tentu kita tetap berharap dukungan pemerintah. Kenapa saya dan Pak Zainuddin dalam tanda kutip ditugasin di sini? Karena membangun tim nasional itu tidak murah. Ya. Nah, ini yang saya mau yakinkan bahwa ayo ya percayain PSSI, beri kesempatan PSSI punya event-event kelas dunia gitu, ya. Oke. Baik. Ya, kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Erik, ya. Pak Amali, Bang Arya. Saya Adi dari bola.com Bang. Bang, Pak lanjut soal tadi soal biaya mendatangkan Argentina ya. New York Times, media Amerika mengabarkan bahwa biaya untuk mendatangkan Argentina itu sekitar 70 miliaran, 5 juta dolar atau 70 miliaran Pak. Apakah memang nilainya segitu besarnya Pak, termasuk untuk mendatangkan Messi? Terus kemudian kedua, untuk mempertegas saja Pak,
uji coba lawan Argentina ini akan digelar tanggal 19 Juni dan mainnya di mana Pak? Di GBK atau di mana? Lalu yang ketiga soal penjualan tiket Pak, ini kan yang paling banyak ditunggu-tunggu Pak oleh netizen, oleh masyarakat. Bagaimana soal mekanisme penjualan tiket, berapa harganya, berapa puluh ribu yang dijual dan gimana mekanismenya Pak? Belajar dari konser Coldplay kan Pak yang animonya banyak sekali. Terima kasih. Yang pasti kalau tiketing kok saya yakin ya lebih booming dari Coldplay. Betul? Hah? Kemarin saya cuma lihat di sosial media ya, bukan saya yang bicara loh, ya enggak. Katanya kalau Coldplay ya beberapa tahun lagi bisa datang. Tapi kalau tim Argentina ke Indonesia belum tentu 20-30 tahun sekali datang. Betul? Belum tentu. Artinya apa? Ini pertandingan bersejarah. Buat Argentina, buat Indonesia dan tentu generasi muda pesepak bola Indonesia. Sudah diajak main sama Argentina, mentalnya masih di bawah atau udah mulai di atas. Ini mental yang dibangun gitu. Ya. Dan tentu kita jangan hiruk pikuk ya mengenai berapa dibayar, berapa di ini ya. Tadi emang gak percaya sama PSSI gitu. Hah? Seakan-akan PSSI itu miskin gitu. Ini yang di depan ini bukan kaleng-kalengan ini. Hah? Ini sengaja karena media takutnya gak percaya saya datang pakai jas ini. Hah? Pakai jas ini. Kalau pakai jeans kayak Pak Arya tangan pendek ditanyanya lebih dalam lagi nanti. Iya enggak? Jadi intinya jangan bicara uang. Ya, kalian yakin kita sedang membangun PSSI yang transparan. Ya, dan kita yakini ini bukan hanya komersial tapi apa? Pembangunan mental buat tim nasional kita. Jadi harganya nggak bisa dihitung dengan uang. Kemarin juara SEA Games, apa kalian mau hitung-hitungan pakai uang? Enggak. Ketika para pemain ya bicara bonus, saya bilang pasti akan jauh lebih tinggi ya daripada yang pernah kalian dapat. Saya yakin tiap hari ini mengalir bonus buat mereka. Tetapi saya sangat keberatan kalau kita mau main bola karena uang. Kita berada di lapangan karena kecintaan kita bermain bola, kecintaan kita kepada negara kita. Nah karena itu tadi kita jangan biaya. Kita ini bicara apa? Nyali, mental kita. Indonesia sepak bolanya mau bangun dari tidur itu. Ya. Yang lain? Ya, silakan. Ya, sini. Yang depan. Oh, venue. Maunya di mana? Hah? Maunya di mana? Ya udah dijawab ini. Ini kan mereka udah kunjungin Gelora Bung Karno, sudah dilihat. Qualified tidak? Daniel? Perfect. Kata-katanya perfecto. Perfecto, ya enggak? Jadi mainnya di sini, ya. Ini langsung dikunjungin, melihat tadi, ya. Jangan sampai Gelora Bung Karno ini ya tidak didatengin tim-tim besar ke depan, ya. Ini baru langkah awal Argentina, oke? Oke. Ya. Tadi depan yang depan. Selamat sore Pak Erik, saya Sony dari Kumparan. Mungkin saya ingin tahu soal proses mendatangkan Argentina. Sebenarnya ini memang murni dari PSSI yang sejak awal atau ada kerjasama dengan pihak ketiga, mungkin dalam hal ini adalah promotor Line Sport. Kemudian punten Pak, kembali lagi soal biaya kalau mau dijawab. Ingin konfirmasi aja, apakah memang sumber dananya ini benar-benar dari PSSI atau gimana Pak? Atau ada sponsor dari mana gitu Pak? Terima kasih. Tadi dibilang nggak percaya lagi. Ini udah pakai dasi loh. Hah? Jelek-jelek pemilik Inter Milan dulu loh. Hah? Ini udah pakai dasi. Gitu. Jadi nanti kan PSSI setiap tahun ada audit. Ada reporting system. Ya. Ini yang kita nanti buka secara publik, sabar gitu ya.
biarkan PSSI susun keuangannya dengan baik gitu ya. Jangan PSSI begini melulu hidupnya ya. Sekali-sekali berdirilah tegak. Cuman kalau ada yang mau nyumbang alhamdulillah gitu ya. Gitu. Jadi kalau ditanya langsung kita kontrak langsung dengan Argentina ya. Dan saya terima kasih juga sama Christina. Ini teman saya lama di Itali ya. Saya juga minta tolong, can I say it? Saya juga minta tolong Javier Zanetti ya. Jadi ada pihak ketiga, Javier Zanetti namanya. Ya. Inter Milan juga dulu gitu ya. Jadi ini hubungan langsung ya. Dan saya gini, untuk teman-teman yang ingin membawa tim-tim internasional main di Indonesia, saya nggak nutup itu kok. Ya, welcome. Mau bawa tim siapapun welcome. Tetapi harus kalender PSSI. Ya, karena kita punya masa depan. FIFA Matchday nggak bisa kayak dulu main bawa-bawa terus ngatur-ngatur PSSI. Kapan mainnya, lapangannya enggak, PSSI yang atur. Apalagi kalau bawa tim nasional. Cuman kalau Persija mau tanding sama Rancaburi tadi, ya silakan itu klub. Tetapi tim nasional hanya PSSI. Ya, tidak ada agen-agen, tim nasional hanya PSSI. Cuman kalau agen mau kerjasama, welcome. Tapi bukan kita yang diatur agen, oke? Ini tim nasional masalahnya, merah putih gitu, Ya. oke? Oke, ada yang kiri. Gantian kita yang kiri ya, gantian dulu. Yang paling kiri sebelah kiri, yang ini. Dua lagi cukup ya? Iya, 2 lagi cukup. Ya, saya Taufik dari FIFA Goal. Selamat siang Pak Erik, Pak Zainuddin Amali dan Bang Arya. Argentina ini kan Pak peringkat 1 dunia, juara dunia. Yang mau ngelawan Argentina ini banyak. Bagaimana, kenapa Argentina memilih Indonesia? Apakah ada hubungannya sama timbal balik balas budi jadi tuan rumah Piala Dunia U20? Yang kedua, ada nggak permintaan khusus timnas Argentina selama di Indonesia nanti Pak? Ada apa? Permintaan khusus. Oh, saya rasa permintaan Argentina semua normal-normal saja, seperti juga ketika kita menjamu tim yang besar, itu biasa normal. Kalau tim Argentina mau main ke kita kan jelek-jelek gini juara SEA Games katanya Argentina. Itu dipandang sama Argentina. Artinya apa? Kita bisa memposisikan sebagai negara terbaik di Asia Tenggara saat ini. Enjoy dulu aja, nikmatin. Gitu ya. Jadi ini kesempatan yang luar biasa. Kalau timbal balik tidak ada. Ya, jangan saut-sautkan yang namanya sepak bola dan politik. Ya, ini benar-benar kerjasama murni yang saling menguntungkan. Argentina melihat Indonesia juga sebuah negara yang sepak bolanya nomor 1, di mana 73% penduduknya gila bola. Ya, dan saya yakin banyak pemain Argentina punya followers banyak di Indonesia. Jadi pasti pemain-pemain top Argentina ingin kesini menyapa juga fansnya. Baik sebagai tim Argentina, baik sebagai individu pemain profesional yang berdarah Argentina. Sekarang kita cek. Coba Piala Dunia kemarin yang dukung Argentina siapa? Angkat tangan coba. Wah. Masa cuma segini, lebih banyak bahasanya. Hah? Yang dukung Messi siapa? Oh banyak juga. Ini kan artinya apa? Tidak ada salahnya ya ketika mereka hadir untuk menyapa fans mereka, tim Argentina, dan juga menyapa fans mereka secara individu gitu. Ya, jadi tidak ada hubungannya dan jangan kait-kaitkan terus sepak bola dan politik yang sudah-sudah kita ngelihat masa depan sama seperti SEA Games, sudah juara ya sudah. Gitu. Jangan justru gara-gara juara SEA Games kita tertidur lagi. Justru harus bangun dari tidur dan lari sekencang-kencangnya dan membangun sekencang-kencangnya gitu. Terakhir, Satu lagi, ya, yang sini, ya. terakhir. Yang sini, Nah, siapa? yang sebelah kanan. Iya, halo. Halo? Pak Ketum Pak Erik ya. Perkenalkan Pak, saya Ibnu dari Bloomberg Technos. Ini saya mau menanyakan, tadi sempat ngomong ya Pak Ketum PSSI soal selain nanti akan melawan Argentina, Indonesia nih tadi Pak Erik juga sempat udah menjajaki komunikasi dengan Maroko dan siapa lagi mungkin rencananya setelah Argentina ya. Tadi yang memang udah fix dan udah dikontak sama PSSI untuk FIFA Matchday mungkin di Indonesia.
dengan negara mana saja Pak yang mungkin sudah dijajaki komunikasinya atau mungkin sudah ada kepastian setelah melawan Argentina nanti. Nah selanjutnya tadi sempat nyinggung lagi sih saya mau soal ada kenal memang soal dana ya anggaran ada ini udah memang ada beberapa informasi juga bahkan media asing yang memang menyebut ya mungkin dari pemerintah Indonesia sendiri atau PSSI yang memang mengeluarkan anggaran ya untuk mendatangkan Argentina sebesar mungkin tadi ada yang menyebut 70M atau 20M. Nah itu kira-kira benar atau enggak Pak? Atau mungkin kalau memang angka itu salah mungkin berapa mungkin angkanya gitu. Kalau memang benar. Terima kasih Pak. Tidak ada salah dan benar nanti aja setelah audit ya, nanti buku PSSI tiap tahun diaudit. Ya, nanti bisa lihat pengeluaran buat tim nasional berapa, pengeluaran buat ini berapa, nanti diaudit. Yang audit juga nggak kaleng-kalengan, Ernst & Young ya, biar semua ini transparan. Lalu kalau kita bicara kembali tadi ya kembali tidak mungkin juga tim nasional Indonesia sepanjang tahun mengundang ya tim sebesar Argentina. Ini sebuah kehormatan buat kita, mereka memilih Indonesia. Artinya apa? Pertandingan-pertandingan besar seperti ini kita hanya bisa lakukan setahun sekali. Ya. FIFA Matchday kita akan isi mayoritas untuk apa? Memperbaiki ranking kita. Ya, kita punya mimpi kan? 100 besar, mimpikan masuk Piala Dunia, ya tentu itu adalah apa? Bagian daripada kita membangun mental kita. Ada yang benar-benar main, sama juga membiasakan bertemu pemain-pemain besar gitu. Ya, jangan kita ini kayak kucing kurap gitu, ketemu langsung nggak bisa main gitu. Mau kapan gitu? Ya, ketemu Thailand, Vietnam udah down. Ya. Begitu disamakan pasti kalah. Enggak, kita kemarin buktiin kok. Disamakan kita balik lagi. Nah, itulah mental gitu. Ya, jadi ini persiapannya itu. Jadi saya mau mengulang-ulang bahwa kita ingin mempersiapkan tim nasional kita dengan baik. Kita ingin bangunkan Indonesia dari tidur. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman wartawan semua. Oh ya, teman-teman wartawan. Kenapa? Grazie. Kanan saya kan dulu ini yang investasi ini. Waktu jadi Menpora. Dan tentu tidak cukup di situ karena kita juga punya mimpi lebih besar. Ya, ini banyak kejuaraan-kejuaraan yang sedang kita lihat di tahun ini. Salah satunya juga sesuai dengan komitmen Bapak Presiden kepada sepak bola Indonesia, kita akan membentuk yang namanya core dari pembangunan tim nasional Indonesia berdasarkan pemain yang muda-muda yaitu 2022 untuk melihat tentu kualifikasi Piala Dunia ke depan ya 2026 ataupun 2031. Nah, disitulah kenapa nanti tim daripada SEA Games juga akan memperkuat untuk Asian Games, walaupun di Asian Games itu usianya U24, tapi itulah komitmen kita. Nah, disinilah saya juga berterima kasih ya kepada Ivar dan Rafael yang komitmen bergabung ke tim nasional Indonesia. Mungkin itu dari saya, kita siapkan jersinya ada, mana? Kalau main bola
berikutnya ya. Thank you. Evan in Bali. They're all going to Bali, so. So I see you June 5th. June 5th, yeah? You will be there? Yeah, I'll be there. Mereka lihat dulu, lihat dulu bentar. Silakan. Baik. Tes, oke. Baik, teman-teman wartawan, berikutnya adalah akan disampaikan nanti oleh Pak Ketum kita mengenai FIFA Matchday. Hadir juga Pak Ketum, Pak Waketum Zainuddin Amali, dan juga hari ini hadir dari AFA, Mr. Pablo Sebastian Wergifker, supporter of Ultra Consulting Accountant. Thank you. Mr. Daniel Cabrera, team manager of Argentina. Thank you. And Mrs. Maria Cristina Russo, Ultra Consulting Accountant. Thank you. Baik, silakan Pak Ketum. Boleh Garuda terbang lebih tinggi? Boleh nggak? Boleh nggak? Kok nggak semangat sih? Boleh nggak Garuda terbang lebih tinggi? Boleh? Oh boleh, ya udah. Jadi kalau boleh, yang seperti saya sudah sering sampaikan, bahwa kita harus serius membangun tim nasional kita, setuju? Ya, karena itu sejak awal saya, Pak Zainuddin Amali dan para exco bilang, bagaimana FIFA Matchday itu salah satunya kita untuk memperbaiki juga keberadaan tim nasional kita. Dan tentu karena hal itu kenapa kita di tahun ini dan tahun depan kita benar-benar mempersiapkan tim nasional kita untuk FIFA Matchday. Bahkan sudah ada kesepakatan oleh klub-klub liga di Indonesia, mereka akan mendukung penuh persiapan tim nasional. Karena memang salah satu tugasnya PSSI itu mempersiapkan tim nasional. Ya, liga itu adalah dikelola secara independen. Tapi liga harus bersama dengan PSSI untuk mendukung tim nasional. Nah, karena itu tadi saya sampaikan bagaimana kita terus memperkuat tim muda kita yang akan menjadi core dari pembangunan tim nasional. Dan tentu juga pendampingan daripada pemain senior untuk kita mempersiapkan tim nasional yang lebih kuat lagi. Ingat tahun ini ada event-event yang sangat berat. Tadi salah satunya percobaan untuk tim muda kita di Asian Games. Tapi ada yang lebih berat lagi, apa? Babak penyisihan Piala Dunia dimulai tahun ini untuk 2026. Ya, ini sebuah mimpi yang mungkin kita juga tidak menginjak tanah. Tapi kan tadi teman-teman wartawan boleh dong kita mimpi. Apalagi kejuaraan dunia itu sekarang 48 negara. Jatah Asia ada 8,5, jadi 8 yang qualified, setengah di playoff. Nah mimpi itu saya rasa harus kita sama-sama jalani dengan serius. Serius ya. Apalagi babak penyisihannya mulai tahun ini. Oktober, November, lalu ada Asia Cup, kalau terus lolos lagi ada tahun depan lagi babak penyisihan. Nah jadi kalau kita lihat tim muda yang kita bentuk usianya 20, 22, 23 ini, di tahun 2026 udah usia berapa? 22 sampai 25. 2031 usia berapa? 25, 28.
Tidak mungkin membangun tim nasional sebulan. Ya, tidak mungkin membangun tim nasional 2 tahun. Harus bertahun-tahun dan harus terus setara pembinaannya. Nah, karena itu ya, kita untuk FIFA Matchday Juni ini kita membuat gebrakan. Satu, kita lawan Palestina yang ranking 94 ya kalau nggak salah. 94, lebih bagus dari kita. Kita 149 negara sebesar ini dengan penduduk 280 juta hanya ranking 149. Palestina 94. Ini kita siapkan. Kemarin sama Burundi, alhamdulillah kita menang terus seri. Nah, ini langkah-langkah nyata yang kita dorong. Dan tentu yang saya juga apresiasi sama sahabat saya dari Argentina, bahwa Argentina juga ingin hadir di Indonesia, turut membangun sepak bola Indonesia. Itu yang luar biasa. Tepuk tangan buat Argentina. Ini bagian apa? Persahabatan 2 negara. Dan ini momentum luar biasa buat apa? Sepak bola Indonesia terus menjaga momentum kebangkitannya. Makanya saya bilang kemarin SEA Games cukup, euforianya sudah cukup. Kita punya mimpi lebih tinggi, membangun tim nasional kita lebih baik lagi. Ya, media banyak yang nanya, gimana Argentina? Saya bilang saya yang tidak mau jawab. Saya bisa jawab hari ini setelah punya apa? Surat persetujuan dari FIFA dan AFC dan tim Argentina datang di sini. Jadi apa? Serius, nggak kaleng-kalengan gitu ya. Ya. Kan dulu juga banyak yang pesimis bahwa ini PSSI tidak bisa, tidak yakin. Kita buktiin salah. Bahwa PSSI yang sekarang sangat serius membangun sepak bola Indonesia. Ya, kita buktikan dengan FIFA Matchday yang teratur dan kedatangan tim juara dunia Argentina di Indonesia. Tepuk tangan buat mereka. Dan ini merupakan apa? Bagian yang kita sepakati bersama-sama saat Kongres membangunkan sepak bola Indonesia dari tidur. Ya, sudah terlalu lama sepak bola Indonesia tidur. Ya, jadi kita bangunin sekarang. Ya, jadi kalau Argentina percaya sama kita, masa kita nggak percaya? Ya, ini kita akan dorong. Ya, paling tidak setiap tahun ada tim besar main di Indonesia. Selain kita terus apa? Mengumpulkan poin untuk tim nasional kita. Itu saja dari saya. Silakan kalau mau ada tanya jawab. Oke, silakan. Ya, dari sisi kiri dulu ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Menteri, Pak Erik. Saya Yudi dari Reuters. Pak Menteri atau Pak Ketum. Ketua PSSI? Dua-duanya Pak ya. Enggak, ya, ini Pak hari Ketua ini PSSI. PSSI. Ya. Kalau Pak Menteri tadi pertanyaan tadi pagi udah. Baik, saya ada 2 pertanyaan Pak. Untuk pertandingan dengan Argentina ini banyak bertanya apakah Lionel Messi juga datang dan juga apakah ini tim senior atau tim junior. Dan juga pertanyaan kedua adalah bagaimana dengan kabar friendly match dengan Rusia yang akhir-akhir ini sedang dibicarakan media. Terima kasih. Ya. Saya rasa friendly match dengan beberapa negara besar kita alokasikan. Ya, seperti tahun ini dengan Argentina, habis itu kita fokus kualifikasi Piala Dunia. Tahun depan pasti kita alokasikan. Ya, saya juga sudah kontak dan dapat respon positif dari Maroko, dari Brazil, ya, Portugal, Rusia. Tapi gini, kita hanya boleh milih satu lawan setiap tahun. Ya, kalau kita setiap tahun lawannya Argentina, Brazil, kapan naiknya ranking kita? Ya, jadi kita harus mempersiapkan pertandingan untuk national team kita yang meraih ranking, tetapi juga ada pertandingan yang apa? Bahwa kita dipercaya dunia. Sepak bola kita sudah terlalu lama tidak dipercaya dunia.
Ya, ini kita salah satu game itu. Tentu kalau bicara kehadiran bintang-bintang Argentina, saya percayakan kepada Argentina itu sendiri. Karena saya yakin Argentina datang ke Indonesia itu memang benar-benar membawa tim yang terbaiknya. Sama kita akan mempersiapkan tim terbaik kita, ya, karena gini loh. Bermain dengan Argentina itu tidak hanya sekedar bermain. Tapi kita juga belajar. Ya, dan kita juga meningkatkan mental kita. Yang selama ini tim Indonesia main sama Vietnam grogi. Sama Thailand grogi. Buktinya kemarin SEA Games bisa kita buktikan. Kenapa kita nggak bisa gitu? Artinya sama dengan Argentina ini bukan hanya kita berlatih. Tetapi menaikkan moral kita juga sebagai bangsa bahwa kita bisa. Ya, jangan gemeter dulu. Ya ada Messi, ada semua, ya jangan gemeter malah nggak bisa main. Yang usah main bola kalau gitu, ya. Dan justru mereka hadir ingin mensupport sepak bola Indonesia, gitu. Oke, di tengah, ya, yang belakang. Ya silakan. Iya, selamat siang Pak Menteri, Pak Ketum, Pak Amali dan Bang Arya. Untuk laga melawan Argentina nanti, itu apakah salah satu bagian dari Tur Asia Tim Tenggo? Lalu juga untuk anggarannya nih Pak, FIFA Matchday ini apakah dibiayai oleh PSSI kah atau dari AFA yang datang atau mungkin dari FIFA dan berapa jumlahnya gitu sih. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Saya rasa kalau Argentina sudah announce kalendernya, dia akan bermain hanya di 2 negara Asia, yaitu Cina dan Indonesia. Artinya apa? Ya kita dihargain sebagai regional. Itu yang saya bilang apresiasi kepada para sahabat saya di Argentina. Dan ini pembicaraan sebenarnya saya bicarakan pada saat kongres di Rwanda. Pertama kali pertemuan itu sangat kongres Rwanda waktu itu. Ya, jadi kita tidak ada memakai siapapun, kita bicara langsung. Dan ternyata direspon positif. Nah, tentu kalau ditanya anggaran, kenapa sih kalau ngomong anggaran kok kayaknya PSSI miskin terus gitu dipikirnya. Kita harus biasakan. PSSI juga berprofesional dalam mengelola anggarannya. Ya. Kemarin kita baru studi banding sama Jepang, betul? Jepang anggarannya 200 juta US setahun. Ya. Tetapi 70-80% karena apa? PSSI Jepang berdiri sendiri. Ya memang dia harus membuat tim nasionalnya punya value. Gitu. Sehingga apa? Jangan kita bertanding tim nasional, sudah capek-capek, ya supporter mintanya menang, yang datang ke lapangan cuman 3.000. Kalau mau bantu PSSI, ayo buktikan hari ini. Karena PSSI sendiri ingin membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat sepak bola benar-benar kita jaga gitu. Dengan keuangan yang transparan, yang profesional, yang akuntabel. Dan tentu kita tetap berharap dukungan pemerintah. Kenapa saya dan Pak Zainuddin dalam tanda kutip ditugasin di sini? Karena membangun tim nasional itu tidak murah. Ya. Nah, ini yang saya mau yakinkan bahwa ayo ya percayain PSSI, beri kesempatan PSSI punya event-event kelas dunia gitu, ya. Oke. Baik. Ya, kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Erik, ya. Pak Amali, Bang Arya. Saya Adi dari bola.com Bang. Bang, Pak lanjut soal tadi soal biaya mendatangkan Argentina ya. New York Times, media Amerika mengabarkan bahwa biaya untuk mendatangkan Argentina itu sekitar 70 miliaran, 5 juta dolar atau 70 miliaran Pak. Apakah memang nilainya segitu besarnya Pak, termasuk untuk mendatangkan Messi? Terus kemudian kedua, untuk mempertegas saja Pak,
uji coba lawan Argentina ini akan digelar tanggal 19 Juni dan mainnya di mana Pak? Di GBK atau di mana? Lalu yang ketiga soal penjualan tiket Pak, ini kan yang paling banyak ditunggu-tunggu Pak oleh netizen, oleh masyarakat. Bagaimana soal mekanisme penjualan tiket, berapa harganya, berapa puluh ribu yang dijual dan gimana mekanismenya Pak? Belajar dari konser Coldplay kan Pak yang animonya banyak sekali. Terima kasih. Yang pasti kalau tiketing kok saya yakin ya lebih booming dari Coldplay. Betul. Hah? Kemarin saya cuma lihat di sosial media ya, bukan saya yang bicara loh, ya enggak. Katanya kalau Coldplay ya beberapa tahun lagi bisa datang. Tapi kalau tim Argentina ke Indonesia belum tentu 20-30 tahun sekali datang. Betul? Belum tentu. Artinya apa? Ini pertandingan bersejarah. Buat Argentina, buat Indonesia dan tentu generasi muda pesepak bola Indonesia. Sudah diajak main sama Argentina mentalnya masih di bawah atau udah mulai di atas. Ini mental yang dibangun gitu. Ya. Dan tentu kita jangan hiruk pikuk ya mengenai berapa dibayar, berapa di ini ya. Tadi emang nggak percaya sama PSSI gitu. Hah? Seakan-akan PSSI itu miskin gitu. Ini yang di depan ini bukan kaleng-kalengan ini. Hah? Ini sengaja karena media takutnya nggak percaya saya datang pakai jas ini. Hah? Pakai jas ini. Kalau pakai jeans kayak Pak Arya tangan pendek ditanyanya lebih dalam lagi nanti. Iya nggak? Jadi intinya jangan bicara uang. Ya, kalian yakin kita sedang membangun PSSI yang transparan. Ya, dan kita yakini ini bukan hanya komersial tapi apa? Pembangunan mental buat tim nasional kita. Jadi harganya nggak bisa dihitung dengan uang. Kemarin juara SEA Games, apa kalian mau hitung-hitungan pakai uang? Enggak. Ketika para pemain ya bicara bonus, saya bilang pasti akan jauh lebih tinggi ya daripada yang pernah kalian dapat. Saya yakin tiap hari ini mengalir bonus buat mereka. Tetapi saya sangat keberatan kalau kita mau main bola karena uang. Kita berada di lapangan karena kecintaan kita bermain bola, kecintaan kita kepada negara kita. Nah karena itu tadi kita jangan biaya. Kita ini bicara apa? Nyali, mental kita. Indonesia sepak bolanya mau bangun dari tidur itu. Ya. Yang lain? Ya, silakan. Ya, sini. Yang depan. Oh, venue. Maunya di mana? Hah? Maunya di mana? Ya udah dijawab ini. Ini kan mereka udah kunjungin Gelora Bung Karno, sudah dilihat. Qualified tidak? Daniel? Perfect. Kata-kata perfecto. Perfecto, ya enggak? Jadi mainnya di sini, ya. Ini langsung dikunjungin, melihat tadi, ya. Jangan sampai Gelora Bung Karno ini ya tidak didatengin tim-tim besar ke depan, ya. Ini baru langkah awal Argentina, oke? Oke. Ya. Tadi depan yang depan. Selamat sore Pak Erik, saya Sony dari Kumparan. Mungkin saya ingin tahu soal proses mendatangkan Argentina. Nah, sebenarnya ini memang murni dari PSSI yang sejak awal atau ada kerjasama dengan pihak ketiga, mungkin dalam hal ini adalah promotor Line Sport. Kemudian punten Pak, kembali lagi soal biaya kalau mau dijawab, ingin konfirmasi aja, apakah memang sumber dananya ini benar-benar dari PSSI atau gimana Pak? Atau ada sponsor dari mana gitu Pak? Terima kasih. Tadi dibilang nggak percaya lagi. Ini udah pakai dasi loh. Hah? Jelek-jelek pemilik Inter Milan dulu loh. Hah? Ini udah pakai dasi. Gitu. Jadi nanti kan PSSI setiap tahun ada audit. Ada reporting system. Ya. Ini yang kita nanti buka secara publik, sabar gitu ya.
biarkan PSSI susun keuangannya dengan baik gitu ya. Jangan PSSI begini melulu hidupnya ya. Sekali-sekali berdirilah tegak. Cuman kalau ada yang mau nyumbang alhamdulillah gitu ya. Gitu. Jadi kalau ditanya langsung kita kontrak langsung dengan Argentina ya. Dan saya terima kasih juga sama Christina. Ini teman saya lama di Itali ya. Saya juga minta tolong, can I say it? Saya juga minta tolong Javier Zanetti ya. Jadi ada pihak ketiga, Javier Zanetti namanya. Ya. Inter Milan juga dulu gitu ya. Jadi ini hubungan langsung ya. Dan saya gini, untuk teman-teman yang ingin membawa tim-tim internasional main di Indonesia, saya nggak nutup itu kok. Ya, welcome. Mau bawa tim siapapun welcome. Tetapi harus kalender PSSI. Ya, karena kita punya masa depan. FIFA Matchday nggak bisa kayak dulu main bawa-bawa terus ngatur-ngatur PSSI. Kapan mainnya, lapangannya enggak, PSSI yang atur. Apalagi kalau bawa tim nasional. Cuman kalau Persija mau tanding sama Rancaburi tadi. Ya, silakan itu klub. Tetapi tim nasional hanya PSSI. Ya, tidak ada agen-agen, tim nasional hanya PSSI. Cuman kalau agen mau kerjasama, welcome. Tapi bukan kita yang diatur agen. Oke? Ini tim nasional masalahnya, merah putih gitu. Ya. Oke? Oke, ada yang kiri. Gantian kita yang kiri ya. Gantian dulu. Yang paling kiri sebelah kiri. Yang ini. Dua lagi cukup ya? Iya, 2 lagi cukup. Ya, saya Taufik dari FIFA Goal. Selamat siang Pak Erik, Pak Zainuddin Amali dan Bang Arya. Argentina ini kan Pak peringkat 1 dunia, juara dunia. Yang mau ngelawan Argentina ini banyak. Bagaimana, kenapa Argentina memilih Indonesia? Apakah ada hubungannya sama timba balik balas budi jadi tuan rumah Piala Dunia U20? Yang kedua, ada nggak permintaan khusus timnas Argentina selama di Indonesia nanti Pak? Ada apa? Permintaan khusus. Oh, saya rasa permintaan Argentina semua normal-normal saja, seperti juga ketika kita menjamu tim yang besar, itu biasa normal. Kalau tim Argentina mau main ke kita kan jelek-jelek gini juara SEA Games katanya Argentina. Itu dipandang sama Argentina. Artinya apa? Kita bisa memposisikan sebagai negara terbaik di Asia Tenggara saat ini. Enjoy dulu aja, nikmatin. Gitu ya. Jadi ini kesempatan yang luar biasa. Kalau timbal balik tidak ada. Ya, jangan saut-sautkan yang namanya sepak bola dan politik. Ya, ini benar-benar kerjasama murni yang saling menguntungkan. Argentina melihat Indonesia juga sebuah negara yang sepak bolanya nomor 1, di mana 73% penduduknya gila bola. Ya, dan saya yakin banyak pemain Argentina punya followers banyak di Indonesia. Jadi pasti pemain-pemain top Argentina ingin kesini menyapa juga fansnya. Baik sebagai tim Argentina, baik sebagai individu pemain profesional yang berdarah Argentina. Sekarang kita cek. Coba Piala Dunia kemarin yang dukung Argentina siapa? Angkat tangan coba. Wah. Masa cuma segini, lebih banyak bahasanya. Hah? Yang dukung Messi siapa? Oh banyak juga. Ini kan artinya apa? Tidak ada salahnya ya ketika mereka hadir untuk menyapa fans mereka, tim Argentina, dan juga menyapa fans mereka secara individu gitu. Ya, jadi tidak ada hubungannya dan jangan kait-kaitkan terus sepak bola dan politik yang sudah-sudah kita ngelihat masa depan sama seperti SEA Games, sudah juara ya sudah gitu. Jangan justru gara-gara juara SEA Games kita tertidur lagi. Justru harus bangun dari tidur dan lari sekencang-kencangnya dan membangun sekencang-kencangnya gitu. Terakhir, Satu lagi. ya, Yang sini. Ya. terakhir. Yang sini. Nah, siapa? Yang sebelah kanan. Iya, halo. Halo. Pak Ketum Pak Erik ya. Perkenalan Pak, saya Ibnu dari Bloomberg Technos. Ini saya mau menanyakan, tadi sempat ngomong ya Pak Ketum PSSI soal selain nanti akan melawan Argentina, Indonesia nih tadi Pak Erik juga sempat udah menjajaki komunikasi dengan Maroko dan siapa lagi mungkin rencananya setelah Argentina ya. Tadi yang memang udah fix dan udah dikontak sama PSSI untuk FIFA Matchday mungkin di Indonesia.
dengan negara mana saja Pak yang mungkin sudah dijajaki komunikasinya atau mungkin sudah ada kepastian setelah melawan Argentina nanti. Nah selanjutnya tadi sempat nyinggung lagi sih saya mau soal ada kan memang soal dana ya anggaran ada ini udah memang ada beberapa informasi juga bahkan media asing yang memang menyebut ya mungkin dari pemerintah Indonesia sendiri atau PSSI yang memang mengeluarkan anggaran ya untuk mendatangkan Argentina sebesar mungkin tadi ada yang menyebut 70M atau 20M. Nah itu kira-kira benar atau enggak Pak? Atau mungkin kalau memang angka itu salah, mungkin berapa mungkin angkanya gitu. Kalau memang benar. Terima kasih Pak. Tidak ada salah dan benar, nanti aja setelah audit ya, nanti buku PSSI tiap tahun diaudit. Ya, nanti bisa lihat pengeluaran buat tim nasional berapa, pengeluaran buat ini berapa, nanti diaudit. Yang audit juga nggak kaleng-kalengan, Ernst & Young ya, biar semua ini transparan. Lalu kalau kita bicara kembali tadi ya kembali tidak mungkin juga tim nasional Indonesia sepanjang tahun mengundang ya tim sebesar Argentina. Ini sebuah kehormatan buat kita, mereka memilih Indonesia. Artinya apa? Pertandingan-pertandingan besar seperti ini kita hanya bisa lakukan setahun sekali. Ya. FIFA Matchday kita akan isi mayoritas untuk apa? Memperbaiki ranking kita. Ya, kita punya mimpi kan? 100 besar, mimpi kan masuk Piala Dunia. Ya tentu itu adalah apa? Bagian daripada kita membangun mental kita. Ada yang benar-benar main, sama juga membiasakan bertemu pemain-pemain besar gitu. Ya, jangan kita ini kayak kucing kurap gitu, ketemu langsung nggak bisa main gitu. Mau kapan gitu? Ya, ketemu Thailand, Vietnam udah down. Ya, begitu disamakan pasti kalah. Enggak, kita kemarin buktiin kok. Disamakan kita balik lagi. Nah itulah mental gitu. Ya, jadi ini persiapannya itu. Jadi saya mau mengulang-ulang bahwa kita ingin mempersiapkan tim nasional kita dengan baik. Kita ingin bangunkan Indonesia dari tidur. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman wartawan semua. Oh ya, teman-teman wartawan. Kanan saya kan dulu ini yang investasi ini. Waktu jadi Menpora. Dan tentu tidak cukup di situ karena kita juga punya mimpi lebih besar. Ya, ini banyak kejuaraan-kejuaraan yang sedang kita lihat di tahun ini. Salah satunya juga sesuai dengan komitmen Bapak Presiden kepada sepak bola Indonesia, kita akan membentuk yang namanya core dari pembangunan tim nasional Indonesia berdasarkan pemain yang muda-muda yaitu 2022 untuk melihat tentu kualifikasi Piala Dunia ke depan ya 2026 ataupun 2031. Nah, disitulah kenapa nanti tim daripada SEA Games juga akan memperkuat untuk Asian Games. Walaupun di Asian Games itu usianya U24, tapi itulah komitmen kita. Nah, disinilah saya juga berterima kasih ya kepada Ivar dan Rafael yang komitmen bergabung ke tim nasional Indonesia. Mungkin itu dari saya, kita siapkan jersinya ada? Mana? Kalau main bola
berikutnya ya. Thank you. Have fun in Bali. They all going to Bali so. So I see you June 5th. June 5th, yeah? You will be there? Yeah, I'll be there. Oh, mereka Liga tuh, ya? Liga tuh, bentar, coba. Silakan. Baik. Tes, oke. Baik, teman-teman wartawan, berikutnya adalah akan disampaikan nanti oleh Pak Ketum kita mengenai FIFA Matchday. Hadir juga Pak Ketum, Pak Waketum Zainuddin Amali, dan juga hari ini hadir dari AFA, Mr. Pablo Sebastian Wergifker, supporter of Ultra Consulting Accountant. Thank you. Mr. Daniel Cabrera, team manager of Argentina. Thank you. And Mrs. Maria Cristina Russo, Ultra Consulting Accountant. Thank you. Baik, silakan Pak Ketum. Boleh Garuda terbang lebih tinggi? Boleh nggak? Boleh nggak? Kok nggak semangat sih? Boleh nggak Garuda terbang lebih tinggi? Boleh. Oh boleh, ya udah. Jadi kalau boleh, yang seperti saya sudah sering sampaikan, bahwa kita harus serius membangun tim nasional kita. Setuju? Ya, karena itu sejak awal saya, Pak Zainuddin Amali dan para exco bilang, bagaimana FIFA Matchday itu salah satunya kita untuk memperbaiki juga keberadaan tim nasional kita. Dan tentu karena hal itu kenapa kita di tahun ini dan tahun depan kita benar-benar mempersiapkan tim nasional kita untuk FIFA Matchday. Bahkan sudah ada kesepakatan oleh klub-klub liga di Indonesia, mereka akan mendukung penuh persiapan tim nasional. Karena memang salah satu tugasnya PSSI itu mempersiapkan tim nasional. Ya, liga itu adalah dikelola secara independen. Tapi liga harus bersama dengan PSSI untuk mendukung tim nasional. Nah, karena itu tadi saya sampaikan bagaimana kita terus memperkuat tim muda kita yang akan menjadi core dari pembangunan tim nasional. Dan tentu juga pendampingan daripada pemain senior untuk kita mempersiapkan tim nasional yang lebih kuat lagi. Ingat tahun ini ada event-event yang sangat berat. Tadi salah satunya percobaan untuk tim muda kita di Asian Games. Tapi ada yang lebih berat lagi, apa? Babak penyisihan Piala Dunia dimulai tahun ini untuk 2026. Ya, ini sebuah mimpi yang mungkin kita juga tidak menginjak tanah. Tapi kan tadi teman-teman wartawan boleh dong kita mimpi. Apalagi kejuaraan dunia itu sekarang 48 negara. Jatah Asia ada 8,5, jadi 8 yang qualified, setengah di playoff. Nah mimpi itu saya rasa harus kita sama-sama jalani dengan serius. Serius ya. Apalagi babak penyisihannya mulai tahun ini. Oktober, November, lalu ada Asia Cup, kalau terus lolos lagi ada tahun depan lagi babak penyisihan. Nah jadi kalau kita lihat tim muda yang kita bentuk usianya 20, 22, 23 ini, di tahun 2026 udah usia berapa? 22 sampai 25. 2031 usia berapa? 25, 28.
Tidak mungkin membangun tim nasional sebulan. Ya, tidak mungkin membangun tim nasional 2 tahun. Harus bertahun-tahun dan harus terus setara pembinaannya. Nah, karena itu ya, kita untuk FIFA Matchday Juni ini kita membuat gebrakan. Satu, kita lawan Palestina yang ranking 94 ya kalau nggak salah. 94, lebih bagus dari kita. Kita 149 negara sebesar ini dengan penduduk 280 juta hanya ranking 149. Palestina 94. Ini kita siapkan. Kemarin sama Burundi, alhamdulillah kita menang terus seri. Nah, ini langkah-langkah nyata yang kita dorong. Dan tentu yang saya juga apresiasi sama sahabat saya dari Argentina, bahwa Argentina juga ingin hadir di Indonesia, turut membangun sepak bola Indonesia. Itu yang luar biasa. Tepuk tangan buat Argentina. Ini bagian apa? Persahabatan 2 negara. Dan ini momentum luar biasa buat apa? Sepak bola Indonesia terus menjaga momentum kebangkitannya. Makanya saya bilang kemarin SEA Games cukup, euforianya sudah cukup. Kita punya mimpi lebih tinggi, membangun tim nasional kita lebih baik lagi. Ya, media banyak yang nanya, gimana Argentina? Saya bilang saya yang tidak mau jawab. Saya bisa jawab hari ini setelah punya apa? Surat persetujuan dari FIFA dan AFC dan tim Argentina datang di sini. Jadi apa? Serius, nggak kaleng-kalengan gitu ya. Ya. Kan dulu juga banyak yang pesimis bahwa ini PSSI tidak bisa, tidak yakin. Kita buktiin salah. Bahwa PSSI yang sekarang sangat serius membangun sepak bola Indonesia. Ya, kita buktikan dengan FIFA Matchday yang teratur dan kedatangan tim juara dunia Argentina di Indonesia. Tepuk tangan buat mereka. Dan ini merupakan apa? Bagian yang kita sepakati bersama-sama saat Kongres membangunkan sepak bola Indonesia dari tidur. Ya, sudah terlalu lama sepak bola Indonesia tidur. Ya, jadi kita bangunin sekarang. Ya, jadi kalau Argentina percaya sama kita, masa kita nggak percaya? Ya, ini kita akan dorong. Ya, paling tidak setiap tahun ada tim besar main di Indonesia. Selain kita terus apa? Mengumpulkan poin untuk tim nasional kita. Itu saja dari saya. Silakan kalau mau ada tanya jawab. Oke, silakan. Ya, dari sisi kiri dulu ya, silakan. Ya, ya terima kasih Pak Menteri, Pak Erik. Saya Yudi dari Reuters. Pak Menteri Pak atau Ketum, Pak Ketum. Ketua PSSI? Dua-duanya Pak ya. Nah, enggak, Ya, ini Pak hari Ketua ini PSSI, PSSI. Kalau Pak Menteri tadi pertanyaan tadi pagi udah. Baik, saya ada 2 pertanyaan Pak. Untuk pertandingan dengan Argentina ini banyak bertanya apakah Lionel Messi juga datang dan juga apakah ini tim senior atau tim junior. Dan juga pertanyaan kedua adalah bagaimana dengan kabar friendly match dengan Rusia yang akhir-akhir ini sedang dibicarakan media. Terima kasih. Saya rasa friendly match dengan beberapa negara besar kita alokasikan. Ya, seperti tahun ini dengan Argentina, habis itu kita fokus kualifikasi Piala Dunia. Tahun depan pasti kita alokasikan. Ya, saya juga sudah kontak dan dapat respon positif dari Maroko, dari Brazil, ya, Portugal, Rusia. Tapi gini, kita hanya boleh milih 1 lawan setiap tahun. Ya, kalau kita setiap tahun lawannya Argentina, Brazil, kapan naiknya ranking kita? Ya, jadi kita harus mempersiapkan pertandingan untuk national team kita yang meraih ranking, tetapi juga ada pertandingan yang apa? Bahwa kita dipercaya dunia. Sepak bola kita sudah terlalu lama tidak dipercaya dunia.
Ya, ini kita salah satu game itu. Tentu kalau bicara kehadiran bintang-bintang Argentina, saya percayakan kepada Argentina itu sendiri. Karena saya yakin Argentina datang ke Indonesia itu memang benar-benar membawa tim yang terbaiknya. Sama kita akan mempersiapkan tim terbaik kita, ya, karena gini loh. Bermain dengan Argentina itu tidak hanya sekedar bermain. Tapi kita juga belajar. Ya, dan kita juga meningkatkan mental kita. Yang selama ini tim Indonesia main sama Vietnam grogi. Sama Thailand grogi. Buktinya kemarin SEA Games bisa kita buktikan. Kenapa kita nggak bisa gitu? Artinya sama dengan Argentina ini bukan hanya kita berlatih. Tetapi menaikkan moral kita juga sebagai bangsa bahwa kita bisa. Ya, jangan gemeter dulu. Ya ada Messi, ada semua, ya jangan gemeter malah nggak bisa main. Ya nggak usah main bola kalau gitu, ya. Dan justru mereka hadir ingin mensupport sepak bola Indonesia, gitu. Oke, di tengah, ya, yang belakang. Ya silakan. Iya, selamat siang Pak Ketum, Pak Amali dan Bang Arya. Untuk laga melawan Argentina nanti, itu apakah salah satu bagian dari Tur Asia Tim Tenggo? Lalu juga untuk anggarannya nih Pak, FIFA Matchday ini apakah dibiayai oleh PSSI kah atau dari AFA yang datang atau mungkin dari FIFA dan berapa jumlahnya gitu sih. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Saya rasa kalau Argentina sudah announce kalendernya, dia akan bermain hanya di dua negara Asia, yaitu Cina dan Indonesia. Artinya apa? Ya kita dihargain sebagai regional. Itu yang saya bilang apresiasi kepada para sahabat saya di Argentina. Dan ini pembicaraan sebenarnya saya bicarakan pada saat kongres di Rwanda. Pertama kali pertemuan itu sangat kongres Rwanda waktu itu. Ya, jadi kita tidak ada memakai siapapun, kita bicara langsung. Dan ternyata direspon positif. Nah, tentu kalau ditanya anggaran, kenapa sih kalau ngomong anggaran kok kayaknya PSSI miskin terus gitu dipikirnya. Kita harus biasakan. PSSI juga berprofesional dalam mengelola anggarannya. Ya. Kemarin kita baru studi banding sama Jepang, betul. Jepang anggarannya 200 juta US setahun. Ya. Tetapi 70-80% karena apa? PSSI Jepang berdiri sendiri. Ya memang dia harus membuat tim nasionalnya punya value. Gitu. Sehingga apa? Jangan kita bertanding tim nasional, sudah capek-capek, ya supporter mintanya menang, yang datang ke lapangan cuman 3.000. Kalau mau bantu PSSI, ayo buktikan hari ini. Karena PSSI sendiri ingin membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat sepak bola benar-benar kita jaga gitu. Dengan keuangan yang transparan, yang profesional, yang akuntabel. Dan tentu kita tetap berharap dukungan pemerintah. Kenapa? Saya dan Pak Zainuddin dalam tanda kutip ditugasin di sini. Karena membangun tim nasional itu tidak murah. Ya. Nah, ini yang saya mau yakinkan bahwa ayo ya percayain PSSI, beri kesempatan PSSI punya event-event kelas dunia gitu, ya. Oke. Baik. Ya, kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Erik, Pak Amali, Bang Arya. Saya Adi dari bola.com Bang. Bang, Pak lanjut soal tadi, soal biaya mendatangkan Argentina ya. New York Times, media Amerika mengabarkan bahwa biaya untuk mendatangkan Argentina itu sekitar 70 miliaran, 5 juta dolar atau 70 miliaran Pak. Apakah memang nilainya segitu besarnya Pak, termasuk untuk mendatangkan Messi? Terus kemudian kedua, untuk mempertegas saja Pak,
uji coba lawan Argentina ini akan digelar tanggal 19 Juni dan mainnya di mana Pak? Di GBK atau di mana? Lalu yang ketiga soal penjualan tiket Pak, ini kan yang paling banyak ditunggu-tunggu Pak oleh netizen, oleh masyarakat. Bagaimana soal mekanisme penjualan tiket, berapa harganya, berapa puluh ribu yang dijual dan gimana mekanismenya Pak? Belajar dari konser Coldplay kan Pak yang animonya banyak sekali. Terima kasih. Yang pasti kalau tiketing kok saya yakin ya lebih booming dari Coldplay. Betul. Hah? Kemarin saya cuma lihat di sosial media ya, bukan saya yang bicara loh, ya enggak. Katanya kalau Coldplay ya beberapa tahun lagi bisa datang. Tapi kalau tim Argentina ke Indonesia belum tentu 20-30 tahun sekali datang. Betul? Belum tentu. Artinya apa? Ini pertandingan bersejarah. Buat Argentina, buat Indonesia dan tentu generasi muda pesepak bola Indonesia. Sudah diajak main sama Argentina, mentalnya masih di bawah atau udah mulai di atas. Ini mental yang dibangun gitu. Ya. Dan tentu kita jangan hiruk pikuk ya mengenai berapa dibayar, berapa di ini ya. Tadi emang nggak percaya sama PSSI gitu. Hah? Seakan-akan PSSI itu miskin gitu. Ini yang di depan ini bukan kaleng-kalengan ini. Hah? Ini sengaja karena media takutnya nggak percaya saya datang pakai jas ini. Hah? Pakai jas ini. Kalau pakai jeans kayak Pak Arya tangan pendek ditanyanya lebih dalam lagi nanti. Iya nggak? Jadi intinya jangan bicara uang. Ya, kalian yakin kita sedang membangun PSSI yang transparan. Ya, dan kita yakini ini bukan hanya komersial tapi apa? Pembangunan mental buat tim nasional kita. Jadi harganya nggak bisa dihitung dengan uang. Kemarin juara SEA Games, apa kalian mau hitung-hitungan pakai uang? Enggak. Ketika para pemain ya bicara bonus, saya bilang pasti akan jauh lebih tinggi ya daripada yang pernah kalian dapat. Saya yakin tiap hari ini mengalir bonus buat mereka. Tetapi saya sangat keberatan kalau kita mau main bola karena uang. Kita berada di lapangan karena kecintaan kita bermain bola, kecintaan kita kepada negara kita. Nah karena itu tadi kita jangan biaya. Kita ini bicara apa? Nyali, mental kita. Indonesia sepak bolanya mau bangun dari tidur, itu. Ya, yang lain? Ya, silakan. Ya, sini, yang depan. Oh venue, maunya di mana? Hah? Maunya di mana? Ya udah dijawab ini. Ini kan mereka udah kunjungin Gelora Bung Karno, sudah dilihat. Qualified tidak? Daniel? Perfect. Kata-kata perfecto. Perfecto, ya enggak? Jadi mainnya di sini, ya. Ini langsung dikunjungin, melihat tadi, ya. Jangan sampai Gelora Bung Karno ini ya tidak didatengin tim-tim besar ke depan, ya. Ini baru langkah awal Argentina, oke? Oke. Ya. Tadi depan yang depan. Selamat sore Pak Erik, saya Sony dari Kumparan. Mungkin saya ingin tahu soal proses mendatangkan Argentina. Sebenarnya ini memang murni dari PSSI yang sejak awal atau ada kerjasama dengan pihak ketiga, mungkin dalam hal ini adalah promotor Line Sport. Kemudian punten Pak, kembali lagi soal biaya kalau mau dijawab. Ingin konfirmasi aja, apakah memang sumber dananya ini benar-benar dari PSSI atau gimana Pak? Atau ada sponsor dari mana gitu Pak? Terima kasih. Tadi dibilang nggak percaya lagi. Ini udah pakai dasi loh. Hah? Jelek-jelek pemilik Inter Milan dulu loh. Hah? Ini udah pakai dasi. Gitu. Jadi nanti kan PSSI setiap tahun ada audit. Ada reporting system. Ya. Ini yang kita nanti buka secara publik, sabar gitu ya.
biarkan PSSI susun keuangannya dengan baik gitu ya. Jangan PSSI begini melulu hidupnya ya. Sekali-sekali berdirilah tegak. Cuman kalau ada yang mau nyumbang alhamdulillah gitu ya. Gitu. Jadi kalau ditanya langsung kita kontrak langsung dengan Argentina ya. Dan saya terima kasih juga sama Christina. Ini teman saya lama di Itali ya. Saya juga minta tolong, can I say it? Saya juga minta tolong Javier Zanetti ya. Jadi ada pihak ketiga, Javier Zanetti namanya. Ya. Inter Milan juga dulu gitu ya. Jadi ini hubungan langsung ya. Dan saya gini, untuk teman-teman yang ingin membawa tim-tim internasional main di Indonesia, saya nggak nutup itu kok. Ya, welcome. Mau bawa tim siapapun welcome. Tetapi harus kalender PSSI. Ya, karena kita punya masa depan. FIFA Matchday nggak bisa kayak dulu main bawa-bawa terus ngatur-ngatur PSSI. Kapan mainnya, lapangannya enggak, PSSI yang atur. Apalagi kalau bawa tim nasional. Cuman kalau Persija mau tanding sama Rancaburi tadi, ya silakan itu klub. Tetapi tim nasional hanya PSSI. Ya, tidak ada agen-agen, tim nasional hanya PSSI. Cuman kalau agen mau kerjasama, welcome. Tapi bukan kita yang diatur agen, oke? Ini tim nasional masalahnya, merah putih gitu, Ya. oke? Oke, ada yang kiri. Gantian kita yang kiri ya, gantian dulu. Yang paling kiri sebelah kiri, yang ini. Dua lagi cukup ya? Iya, 2 lagi cukup. Ya, saya Taufik dari FIFA Goal. Selamat siang Pak Erik, Pak Zainuddin Amali dan Bang Arya. Argentina ini kan Pak peringkat 1 dunia, juara dunia. Yang mau ngelawan Argentina ini banyak. Bagaimana, kenapa Argentina memilih Indonesia? Apakah ada hubungannya sama timbal balik balas budi jadi tuan rumah Piala Dunia U20? Yang kedua, ada nggak permintaan khusus timnas Argentina selama di Indonesia nanti Pak? Ada apa? Permintaan khusus. Oh, saya rasa permintaan Argentina semua normal-normal saja, seperti juga ketika kita menjamu tim yang besar, itu biasa normal. Kalau tim Argentina mau main ke kita kan jelek-jelek gini juara SEA Games katanya Argentina. Itu dipandang sama Argentina. Artinya apa? Kita bisa memposisikan sebagai negara terbaik di Asia Tenggara saat ini. Enjoy dulu aja, nikmatin. Gitu ya. Jadi ini kesempatan yang luar biasa. Kalau timbal balik tidak ada. Ya, jangan saut-sautkan yang namanya sepak bola dan politik. Ya, ini benar-benar kerjasama murni yang saling menguntungkan. Argentina melihat Indonesia juga sebuah negara yang sepak bolanya nomor 1, di mana 73% penduduknya gila bola. Ya, dan saya yakin banyak pemain Argentina punya followers banyak di Indonesia. Jadi pasti pemain-pemain top Argentina ingin kesini menyapa juga fansnya. Baik sebagai tim Argentina, baik sebagai individu pemain profesional yang berdarah Argentina. Sekarang kita cek. Coba Piala Dunia kemarin yang dukung Argentina siapa? Angkat tangan coba. Wah. Masa cuma segini, lebih banyak bahasanya. Hah? Yang dukung Messi siapa? Oh banyak juga. Ini kan artinya apa? Tidak ada salahnya ya ketika mereka hadir untuk menyapa fans mereka, tim Argentina, dan juga menyapa fans mereka secara individu gitu. Ya, jadi tidak ada hubungannya dan jangan kait-kaitkan terus sepak bola dan politik yang sudah-sudah kita ngelihat masa depan sama seperti SEA Games, sudah juara ya sudah. Gitu. Jangan justru gara-gara juara SEA Games kita tertidur lagi. Justru harus bangun dari tidur dan lari sekencang-kencangnya dan membangun sekencang-kencangnya gitu. Terakhir, Satu lagi, ya yang sini, ya. terakhir, Yang sini, nah siapa? yang sebelah kanan. Iya, halo. Halo? Pak Ketum Pak Erik ya. Perkenalkan Pak, saya Ibnu dari Bloomberg Technos. Ini saya mau menanyakan, tadi sempat ngomong ya Pak Ketum PSSI soal selain nanti akan melawan Argentina, Indonesia nih tadi Pak Erik juga sempat udah menjajaki komunikasi dengan Maroko dan siapa lagi mungkin rencananya setelah Argentina ya. Tadi yang memang udah fix dan udah dikontak sama PSSI untuk FIFA Matchday mungkin di Indonesia
dengan negara mana saja Pak yang mungkin sudah dijajaki komunikasinya atau mungkin sudah ada kepastian setelah melawan Argentina nanti. Nah selanjutnya tadi sempat nyinggung lagi sih saya mau soal ada kan memang soal dana ya anggaran ada ini udah memang ada beberapa informasi juga bahkan media asing yang memang menyebut ya mungkin dari pemerintah Indonesia sendiri atau PSSI yang memang mengeluarkan anggaran ya untuk mendatangkan Argentina sebesar mungkin tadi ada yang menyebut 70M atau 20M. Nah itu kira-kira benar atau enggak Pak? Atau mungkin kalau memang angka itu salah, mungkin berapa mungkin angkanya gitu. Kalau memang benar. Terima kasih Pak. Tidak ada salah dan benar, nanti aja setelah audit ya, nanti buku PSSI tiap tahun diaudit. Ya, nanti bisa lihat pengeluaran buat tim nasional berapa, pengeluaran buat ini berapa, nanti diaudit. Yang audit juga nggak kaleng-kalengan, Ernst & Young ya, biar semua ini transparan. Lalu kalau kita bicara kembali tadi ya kembali tidak mungkin juga tim nasional Indonesia sepanjang tahun mengundang ya tim sebesar Argentina. Ini sebuah kehormatan buat kita, mereka memilih Indonesia. Artinya apa? Pertandingan-pertandingan besar seperti ini kita hanya bisa lakukan setahun sekali. Ya. FIFA Matchday kita akan isi mayoritas untuk apa? Memperbaiki ranking kita. Ya, kita punya mimpi kan? 100 besar, mimpi kan masuk Piala Dunia. Ya tentu itu adalah apa? Bagian daripada kita membangun mental kita. Ada yang benar-benar main, sama juga membiasakan bertemu pemain-pemain besar gitu. Ya, jangan kita ini kayak kucing kurap gitu, ketemu langsung nggak bisa main gitu. Mau kapan gitu? Ya, ketemu Thailand, Vietnam udah down. Ya, begitu disamakan pasti kalah. Enggak, kita kemarin buktiin kok. Disamakan kita balik lagi. Nah itulah mental gitu. Ya, jadi ini persiapannya itu. Jadi saya mau mengulang-ulang bahwa kita ingin mempersiapkan tim nasional kita dengan baik. Kita ingin bangunkan Indonesia dari tidur. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman wartawan semua. Oh ya, teman-teman wartawan. Kanan saya kan dulu ini yang investasi ini. Waktu jadi Menpora. Dan tentu tidak cukup di situ karena kita juga punya mimpi lebih besar. Ya, ini banyak kejuaraan-kejuaraan yang sedang kita lihat di tahun ini. Salah satunya juga sesuai dengan komitmen Bapak Presiden kepada sepak bola Indonesia, kita akan membentuk yang namanya core dari pembangunan tim nasional Indonesia berdasarkan pemain yang muda-muda yaitu 2022 untuk melihat tentu kualifikasi Piala Dunia ke depan ya 2026 ataupun 2031. Nah, disitulah kenapa nanti tim daripada SEA Games juga akan memperkuat untuk Asian Games, walaupun di Asian Games itu usianya U24, tapi itulah komitmen kita. Nah, disinilah saya juga berterima kasih ya kepada Ivar dan Rafael yang komitmen bergabung ke tim nasional Indonesia. Mungkin itu dari saya, kita siapkan jersinya ada, mana? Kalau main bola
berikutnya ya. Thank you. Have fun in Bali. They're all going to Bali, so. I see you June 5th. June 5th, yeah? You will be there? Yeah, I'll be there. Ligatur, bentar. Silakan. Baik. Tes, oke. Baik, teman-teman wartawan, berikutnya adalah akan disampaikan nanti oleh Pak Ketum kita mengenai FIFA Matchday. Hadir juga Pak Ketum, Pak Waketum Zainuddin Amali, dan juga hari ini hadir dari AFA, Mr. Pablo Sebastian Wergifker, supporter of Ultra Consulting Accountant. Thank you. Mr. Daniel Cabrera, team manager of Argentina. Thank you. And Mrs. Maria Cristina Russo, Ultra Consulting Accountant. Thank you. Baik, silakan Pak Ketum. Boleh Garuda terbang lebih tinggi? Boleh nggak? Boleh nggak? Kok nggak semangat sih? Boleh nggak Garuda terbang lebih tinggi? Boleh? Oh boleh, ya udah. Jadi kalau boleh, yang seperti saya sudah sering sampaikan, bahwa kita harus serius membangun tim nasional kita, setuju? Ya, karena itu sejak awal saya, Pak Zainuddin Amali dan para exco bilang, bagaimana FIFA Matchday itu salah satunya kita untuk memperbaiki juga keberadaan tim nasional kita. Dan tentu karena hal itu kenapa kita di tahun ini dan tahun depan kita benar-benar mempersiapkan tim nasional kita untuk FIFA Matchday. Bahkan sudah ada kesepakatan oleh klub-klub liga di Indonesia, mereka akan mendukung penuh persiapan tim nasional. Karena memang salah satu tugasnya PSSI itu mempersiapkan tim nasional. Ya, liga itu adalah dikelola secara independen. Tapi liga harus bersama dengan PSSI untuk mendukung tim nasional. Nah, karena itu tadi saya sampaikan bagaimana kita terus memperkuat tim muda kita yang akan menjadi core dari pembangunan tim nasional. Dan tentu juga pendampingan daripada pemain senior untuk kita mempersiapkan tim nasional yang lebih kuat lagi. Ingat tahun ini ada event-event yang sangat berat. Tadi salah satunya percobaan untuk tim muda kita di Asian Games. Tapi ada yang lebih berat lagi, apa? Babak penyisihan Piala Dunia dimulai tahun ini untuk 2026. Ya, ini sebuah mimpi yang mungkin kita juga tidak menginjak tanah. Tapi kan tadi teman-teman wartawan boleh dong kita mimpi. Apalagi kejuaraan dunia itu sekarang 48 negara. Jatah Asia ada 8,5, jadi 8 yang qualified, setengah di playoff. Nah mimpi itu saya rasa harus kita sama-sama jalani dengan serius. Serius ya. Apalagi babak penyisihannya mulai tahun ini. Oktober, November, lalu ada Asia Cup, kalau terus lolos lagi ada tahun depan lagi babak penyisihan. Nah jadi kalau kita lihat tim muda yang kita bentuk usianya 20, 22, 23 ini, di tahun 2026 udah usia berapa? 22 sampai 25. 2031 usia berapa? 25, 28.
Tidak mungkin membangun tim nasional sebulan. Ya, tidak mungkin membangun tim nasional 2 tahun. Harus bertahun-tahun dan harus terus setara pembinaannya. Nah, karena itu ya, kita untuk FIFA Matchday Juni ini kita membuat gebrakan. Satu, kita lawan Palestina yang ranking 94 ya kalau nggak salah. 94, lebih bagus dari kita. Kita 149 negara sebesar ini dengan penduduk 280 juta hanya ranking 149. Palestina 94. Ini kita siapkan. Kemarin sama Burundi, alhamdulillah kita menang terus seri. Nah, ini langkah-langkah nyata yang kita dorong. Dan tentu yang saya juga apresiasi sama sahabat saya dari Argentina, bahwa Argentina juga ingin hadir di Indonesia, turut membangun sepak bola Indonesia. Itu yang luar biasa. Tepuk tangan buat Argentina. Ini bagian apa? Persahabatan 2 negara. Dan ini momentum luar biasa buat apa? Sepak bola Indonesia terus menjaga momentum kebangkitannya. Makanya saya bilang kemarin SEA Games cukup, euforianya sudah cukup. Kita punya mimpi lebih tinggi, membangun tim nasional kita lebih baik lagi. Ya, media banyak yang nanya, gimana Argentina? Saya bilang saya yang tidak mau jawab. Saya bisa jawab hari ini setelah punya apa? Surat persetujuan dari FIFA dan AFC dan tim Argentina datang di sini. Jadi apa? Serius, nggak kaleng-kalengan gitu ya. Ya. Kan dulu juga banyak yang pesimis bahwa ini PSSI tidak bisa, tidak yakin. Kita buktiin salah. Bahwa PSSI yang sekarang sangat serius membangun sepak bola Indonesia. Ya, kita buktikan dengan FIFA Matchday yang teratur dan kedatangan tim juara dunia Argentina di Indonesia. Tepuk tangan buat mereka. Dan ini merupakan apa? Bagian yang kita sepakati bersama-sama saat Kongres membangunkan sepak bola Indonesia dari tidur. Ya, sudah terlalu lama sepak bola Indonesia tidur. Ya, jadi kita bangunin sekarang. Ya, jadi kalau Argentina percaya sama kita, masa kita nggak percaya? Ya, ini kita akan dorong. Ya, paling tidak setiap tahun ada tim besar main di Indonesia. Selain kita terus apa? Mengumpulkan poin untuk tim nasional kita. Itu saja dari saya. Silakan kalau mau ada tanya jawab. Oke, silakan. Ya, dari sisi kiri dulu ya, silakan. Ya. Ya, terima kasih Pak Menteri, Pak Erik. Saya Yudi dari Reuters. Pak Menteri Pak atau Ketum. Ketua PSSI? Dua-duanya Pak ya. Nah, enggak, ya, ini Pak hari Ketua ini PSSI. PSSI. Ya. Kalau Pak Menteri tadi pertanyaan tadi pagi udah. Baik, saya ada 2 pertanyaan Pak. Untuk pertandingan dengan Argentina ini banyak bertanya apakah Lionel Messi juga datang dan juga apakah ini tim senior atau tim junior. Dan juga pertanyaan kedua adalah bagaimana dengan kabar friendly match dengan Rusia yang akhir-akhir ini sedang dibicarakan media. Terima kasih. Ya. Saya rasa friendly match dengan beberapa negara besar kita alokasikan. Ya, seperti tahun ini dengan Argentina, habis itu kita fokus kualifikasi Piala Dunia. Tahun depan pasti kita alokasikan. Ya. Saya juga sudah kontak dan dapat respon positif dari Maroko, dari Brazil, ya, Portugal, Rusia. Tapi gini, kita hanya boleh milih satu lawan setiap tahun. Ya, kalau kita setiap tahun lawannya Argentina, Brazil, kapan naiknya ranking kita? Ya, jadi kita harus mempersiapkan pertandingan untuk national team kita yang meraih ranking. Tetapi juga ada pertandingan yang apa? Bahwa kita dipercaya dunia. Sepak bola kita sudah terlalu lama tidak dipercaya dunia.
Ya, ini kita salah satu game itu. Tentu kalau bicara kehadiran bintang-bintang Argentina, saya percayakan kepada Argentina itu sendiri. Karena saya yakin Argentina datang ke Indonesia itu memang benar-benar membawa tim yang terbaiknya. Sama kita akan mempersiapkan tim terbaik kita, ya, karena gini loh. Bermain dengan Argentina itu tidak hanya sekedar bermain. Tapi kita juga belajar. Ya, dan kita juga meningkatkan mental kita. Yang selama ini tim Indonesia main sama Vietnam grogi. Sama Thailand grogi. Buktinya kemarin SEA Games bisa kita buktikan. Kenapa kita nggak bisa gitu? Artinya sama dengan Argentina ini bukan hanya kita berlatih. Tetapi menaikkan moral kita juga sebagai bangsa bahwa kita bisa. Ya, jangan gemeter dulu. Ya ada Messi, ada semua, ya jangan gemeter malah nggak bisa main. Yang usah main bola kalau gitu, ya. Dan justru mereka hadir ingin mensupport sepak bola Indonesia gitu. Oke, di tengah. Ya, yang belakang. Ya, silakan. Iya, selamat siang Pak Ketum, Pak Amali dan Bang Arya. Untuk laga melawan Argentina nanti, itu apakah salah satu bagian dari tur Asia Tim Tenggo? Lalu juga untuk anggarannya nih Pak, FIFA Matchday ini apakah dibiayai oleh PSSI kah atau dari AFA yang datang atau mungkin dari FIFA dan berapa jumlahnya gitu sih. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Saya rasa kalau Argentina sudah announce kalendernya, dia akan bermain hanya di 2 negara Asia, yaitu Cina dan Indonesia. Artinya apa? Ya kita dihargain sebagai regional. Itu yang saya bilang apresiasi kepada para sahabat saya di Argentina. Dan ini pembicaraan sebenarnya saya bicarakan pada saat kongres di Rwanda. Pertama kali pertemuan itu sangat kongres Rwanda waktu itu. Ya, jadi kita tidak ada memakai siapapun, kita bicara langsung. Dan ternyata direspon positif. Nah, tentu kalau ditanya anggaran, kenapa sih kalau ngomong anggaran kok kayaknya PSSI miskin terus gitu dipikirnya. Kita harus biasakan. PSSI juga berprofesional dalam mengelola anggarannya. Ya. Kemarin kita baru studi banding sama Jepang, betul. Jepang anggarannya 200 juta US setahun. Ya. Tetapi 70-80% karena apa? PSSI Jepang berdiri sendiri. Ya memang dia harus membuat tim nasionalnya punya value. Gitu. Sehingga apa? Jangan kita bertanding tim nasional, sudah capek-capek, ya supporter mintanya menang, yang datang ke lapangan cuman 3.000. Kalau mau bantu PSSI, ayo buktikan hari ini. Karena PSSI sendiri ingin membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat sepak bola benar-benar kita jaga gitu. Dengan keuangan yang transparan, yang profesional, yang akuntabel. Dan tentu kita tetap berharap dukungan pemerintah. Kenapa saya dan Pak Zainuddin dalam tanda kutip ditugasin di sini? Karena membangun tim nasional itu tidak murah. Ya. Nah, ini yang saya mau yakinkan bahwa ayo ya percayain PSSI, beri kesempatan PSSI punya event-event kelas dunia gitu, ya. Oke. Baik. Ya, kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Erik, ya. Pak Amali, Bang Arya. Saya Adi dari bola.com Bang. Bang, Pak lanjut soal tadi, soal biaya mendatangkan Argentina ya. New York Times, media Amerika mengabarkan bahwa biaya untuk mendatangkan Argentina itu sekitar 70 miliaran, 5 juta dolar atau 70 miliaran Pak. Apakah memang nilainya segitu besarnya Pak, termasuk untuk mendatangkan Messi? Terus kemudian kedua, untuk mempertegas saja Pak,
uji coba lawan Argentina ini akan digelar tanggal 19 Juni dan mainnya di mana Pak? Di GBK atau di mana? Lalu yang ketiga soal penjualan tiket Pak, ini kan yang paling banyak ditunggu-tunggu Pak oleh netizen, oleh masyarakat. Bagaimana soal mekanisme penjualan tiket, berapa harganya, berapa puluh ribu yang dijual dan gimana mekanismenya Pak? Belajar dari konser Coldplay kan Pak yang animonya banyak sekali. Terima kasih. Yang pasti kalau tiketing kok saya yakin ya lebih booming dari Coldplay. Betul. Hah? Kemarin saya cuma lihat di sosial media ya, bukan saya yang bicara loh, ya enggak. Katanya kalau Coldplay ya beberapa tahun lagi bisa datang. Tapi kalau tim Argentina ke Indonesia belum tentu 20-30 tahun sekali datang. Betul? Belum tentu. Artinya apa? Ini pertandingan bersejarah. Buat Argentina, buat Indonesia dan tentu generasi muda pesepak bola Indonesia. Sudah diajak main sama Argentina mentalnya masih di bawah atau udah mulai di atas. Ini mental yang dibangun gitu. Ya. Dan tentu kita jangan hiruk pikuk ya mengenai berapa dibayar, berapa di ini ya. Tadi emang nggak percaya sama PSSI gitu. Hah? Seakan-akan PSSI itu miskin gitu. Ini yang di depan ini bukan kaleng-kalengan ini. Hah? Ini sengaja karena media takutnya nggak percaya saya datang pakai jas ini. Hah? Pakai jas ini. Kalau pakai jeans kayak Pak Arya tangan pendek ditanyanya lebih dalam lagi nanti. Iya nggak? Jadi intinya jangan bicara uang. Ya, kalian yakin kita sedang membangun PSSI yang transparan. Ya, dan kita yakini ini bukan hanya komersial tapi apa? Pembangunan mental buat tim nasional kita. Jadi harganya nggak bisa dihitung dengan uang. Kemarin juara SEA Games, apa kalian mau hitung-hitungan pakai uang? Enggak. Ketika para pemain ya bicara bonus, saya bilang pasti akan jauh lebih tinggi ya daripada yang pernah kalian dapat. Saya yakin tiap hari ini mengalir bonus buat mereka. Tetapi saya sangat keberatan kalau kita mau main bola karena uang. Kita berada di lapangan karena kecintaan kita bermain bola, kecintaan kita kepada negara kita. Nah karena itu tadi kita jangan biaya. Kita ini bicara apa? Nyali, mental kita. Indonesia sepak bolanya mau bangun dari tidur itu. Ya. Yang lain? Ya, silakan. Ya, sini. Yang depan. Oh, venue. Maunya di mana? Hah? Maunya di mana? Ya udah dijawab ini. Ini kan mereka udah kunjungin Gelora Bung Karno, sudah dilihat. Qualified tidak? Daniel? Perfect. Kata-kata perfecto. Perfecto. Ya enggak? Jadi mainnya di sini ya. Ini langsung dikunjungin, melihat tadi ya. Jangan sampai Gelora Bung Karno ini ya tidak didatengin tim-tim besar ke depan ya. Ini baru langkah awal Argentina, oke? Oke. Ya. Tadi depan yang depan. Selamat sore Pak Erik, saya Sony dari Kumparan. Mungkin saya ingin tahu soal proses mendatangkan Argentina. Sebenarnya ini memang murni dari PSSI yang sejak awal atau ada kerjasama dengan pihak ketiga, mungkin dalam hal ini adalah promotor Line Sport. Kemudian punten Pak, kembali lagi soal biaya kalau mau dijawab. Ingin konfirmasi aja, apakah memang sumber dananya ini benar-benar dari PSSI atau gimana Pak? Atau ada sponsor dari mana gitu Pak? Terima kasih. Tadi dibilang nggak percaya lagi. Ini udah pakai dasi loh. Hah? Jelek-jelek pemilik Inter Milan dulu loh. Hah? Ini udah pakai dasi. Gitu. Jadi nanti kan PSSI setiap tahun ada audit. Ada reporting system. Ya. Ini yang kita nanti buka secara publik, sabar gitu ya.
biarkan PSSI susun keuangannya dengan baik gitu ya. Jangan PSSI begini melulu hidupnya ya. Sekali-sekali berdirilah tegak. Cuman kalau ada yang mau nyumbang alhamdulillah gitu ya. Gitu. Jadi kalau ditanya langsung kita kontrak langsung dengan Argentina ya. Dan saya terima kasih juga sama Christina. Ini teman saya lama di Itali ya. Saya juga minta tolong, can I say it? Saya juga minta tolong Javier Zanetti ya. Jadi ada pihak ketiga, Javier Zanetti namanya. Ya. Inter Milan juga dulu gitu ya. Jadi ini hubungan langsung ya. Dan saya gini, untuk teman-teman yang ingin membawa tim-tim internasional main di Indonesia, saya nggak nutup itu kok. Ya, welcome. Mau bawa tim siapapun welcome. Tetapi harus kalender PSSI. Ya, karena kita punya masa depan. FIFA Matchday nggak bisa kayak dulu main bawa-bawa terus ngatur-ngatur PSSI, kapan mainnya, lapangannya enggak, PSSI yang atur. Apalagi kalau bawa tim nasional. Cuman kalau Persija mau tanding sama Rancaburi tadi, ya silakan itu klub. Tetapi tim nasional hanya PSSI. Ya, tidak ada agen-agen, tim nasional hanya PSSI. Cuman kalau agen mau kerjasama, welcome. Tapi bukan kita yang diatur agen, oke? Ini tim nasional masalahnya, merah putih gitu, Ya. oke? Oke, ada yang kiri. Gantian kita yang kiri ya, gantian dulu. Yang paling kiri sebelah kiri, yang ini. Dua lagi cukup ya? Iya, 2 lagi cukup. Ya, saya Taufik dari FIFA Goal. Selamat siang Pak Erik, Pak Zainuddin Amali dan Bang Arya. Argentina ini kan Pak peringkat 1 dunia, juara dunia. Yang mau ngelawan Argentina ini banyak. Bagaimana, kenapa Argentina memilih Indonesia? Apakah ada hubungannya sama timbal balik balas budi jadi tuan rumah Piala Dunia U20? Yang kedua, ada nggak permintaan khusus timnas Argentina selama di Indonesia nanti Pak? Ada apa? Permintaan khusus. Oh, saya rasa permintaan Argentina semua normal-normal saja, seperti juga ketika kita menjamu tim yang besar, itu biasa normal. Kalau tim Argentina mau main ke kita kan jelek-jelek gini juara SEA Games katanya Argentina. Itu dipandang sama Argentina. Artinya apa? Kita bisa memposisikan sebagai negara terbaik di Asia Tenggara saat ini. Enjoy dulu aja, nikmatin. Gitu ya. Jadi ini kesempatan yang luar biasa. Kalau timbal balik tidak ada. Ya, jangan saut-sautkan yang namanya sepak bola dan politik. Ya, ini benar-benar kerjasama murni yang saling menguntungkan. Argentina melihat Indonesia juga sebuah negara yang sepak bolanya nomor 1, di mana 73% penduduknya gila bola. Ya, dan saya yakin banyak pemain Argentina punya followers banyak di Indonesia. Jadi pasti pemain-pemain top Argentina ingin kesini menyapa juga fansnya. Baik sebagai tim Argentina, baik sebagai individu pemain profesional yang berdarah Argentina. Sekarang kita cek. Coba Piala Dunia kemarin yang dukung Argentina siapa? Angkat tangan coba. Wah. Masa cuma segini, lebih banyak bahasanya. Hah? Yang dukung Messi siapa? Oh banyak juga. Ini kan artinya apa? Tidak ada salahnya ya ketika mereka hadir untuk menyapa fans mereka, tim Argentina, dan juga menyapa fans mereka secara individu gitu. Ya, jadi tidak ada hubungannya dan jangan kait-kaitkan terus sepak bola dan politik yang sudah-sudah kita ngelihat masa depan sama seperti SEA Games, sudah juara ya sudah. Gitu. Jangan justru gara-gara juara SEA Games kita tertidur lagi. Justru harus bangun dari tidur dan lari sekencang-kencangnya dan membangun sekencang-kencangnya gitu. Terakhir, Satu lagi, ya, yang sini, ya. terakhir. Yang sini, Nah, siapa? yang sebelah kanan. Iya, halo. Halo? Pak Ketum Pak Erik ya. Perkenalkan Pak, saya Ibnu dari Bloomberg Technos. Ini saya mau menanyakan, tadi sempat ngomong ya Pak Ketum PSSI soal selain nanti akan melawan Argentina, Indonesia nih tadi Pak Erik juga sempat udah menjajaki komunikasi dengan Maroko dan siapa lagi mungkin rencananya setelah Argentina ya. Tadi yang memang udah fix dan udah dikontak sama PSSI untuk FIFA Matchday mungkin di Indonesia.
dengan negara mana saja Pak yang mungkin sudah dijajaki komunikasinya atau mungkin sudah ada kepastian setelah melawan Argentina nanti. Nah selanjutnya tadi sempat nyinggung lagi sih saya mau soal ada kan memang soal dana ya anggaran ada ini udah memang ada beberapa informasi juga bahkan media asing yang memang menyebut ya mungkin dari pemerintah Indonesia sendiri atau PSSI yang memang mengeluarkan anggaran ya untuk mendatangkan Argentina sebesar mungkin tadi ada yang menyebut 70M atau 20M. Nah itu kira-kira benar atau enggak Pak? Atau mungkin kalau memang angka itu salah, mungkin berapa mungkin angkanya gitu. Kalau memang benar. Terima kasih Pak. Tidak ada salah dan benar, nanti aja setelah audit ya, nanti buku PSSI tiap tahun diaudit. Ya, nanti bisa lihat pengeluaran buat tim nasional berapa, pengeluaran buat ini berapa, nanti diaudit. Yang audit juga nggak kaleng-kalengan, Ernst & Young ya, biar semua ini transparan. Lalu kalau kita bicara kembali tadi ya kembali tidak mungkin juga tim nasional Indonesia sepanjang tahun mengundang ya tim sebesar Argentina. Ini sebuah kehormatan buat kita, mereka memilih Indonesia. Artinya apa? Pertandingan-pertandingan besar seperti ini kita hanya bisa lakukan setahun sekali. Ya. FIFA Matchday kita akan isi mayoritas untuk apa? Memperbaiki ranking kita. Ya, kita punya mimpi kan? 100 besar, mimpi kan masuk Piala Dunia. Ya tentu itu adalah apa? Bagian daripada kita membangun mental kita. Ada yang benar-benar main, sama juga membiasakan bertemu pemain-pemain besar gitu. Ya, jangan kita ini kayak kucing kurap gitu, ketemu langsung nggak bisa main gitu. Mau kapan gitu? Ya, ketemu Thailand, Vietnam udah down. Ya, begitu disamakan pasti kalah. Enggak, kita kemarin buktiin kok. Disamakan kita balik lagi. Nah itulah mental gitu. Ya, jadi ini persiapannya itu. Jadi saya mau mengulang-ulang bahwa kita ingin mempersiapkan tim nasional kita dengan baik. Kita ingin bangunkan Indonesia dari tidur. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman wartawan semua. Oh ya, teman-teman wartawan. Kanan saya kan dulu ini yang investasi ini. Waktu jadi Menpora. Dan tentu tidak cukup di situ karena kita juga punya mimpi lebih besar. Ya, ini banyak kejuaraan-kejuaraan yang sedang kita lihat di tahun ini. Salah satunya juga sesuai dengan komitmen Bapak Presiden kepada sepak bola Indonesia, kita akan membentuk yang namanya core dari pembangunan tim nasional Indonesia berdasarkan pemain yang muda-muda yaitu 2022 untuk melihat tentu kualifikasi Piala Dunia ke depan ya 2026 ataupun 2031. Nah, disitulah kenapa nanti tim daripada SEA Games juga akan memperkuat untuk Asian Games, walaupun di Asian Games itu usianya U24, tapi itulah komitmen kita. Nah, disinilah saya juga berterima kasih ya kepada Ivar dan Rafael yang komitmen bergabung ke tim nasional Indonesia. Mungkin itu dari saya, kita siapkan jersinya ada, mana? Kalau main bola
berikutnya ya. Thank you. Have fun in Bali. They all going to Bali so. So I see you June 5th. June 5th, yeah? You will be there? Yeah, I'll be there. Tunggu mereka lihat dulu. Ya, lihat dulu bentar. Tunggu. Silakan. Baik. Tes, oke. Baik, teman-teman wartawan, berikutnya adalah akan disampaikan nanti oleh Pak Ketum kita mengenai FIFA Matchday. Hadir juga Pak Ketum, Pak Waketum Zainuddin Amali, dan juga hari ini hadir dari AFA, Mr. Pablo Sebastian Wergifker, supporter of Ultra Consulting Accountant. Thank you. Mr. Daniel Cabrera, team manager of Argentina. Thank you. And Mrs. Maria Cristina Russo, Ultra Consulting Accountant. Thank you. Baik, silakan Pak Ketum. Boleh Garuda terbang lebih tinggi? Boleh nggak? Boleh nggak? Kok nggak semangat sih? Boleh nggak Garuda terbang lebih tinggi? Boleh. Oh boleh, ya udah. Jadi kalau boleh, yang seperti saya sudah sering sampaikan, bahwa kita harus serius membangun tim nasional kita. Setuju? Ya, karena itu sejak awal saya, Pak Zainuddin Amali dan para exco bilang, bagaimana FIFA Matchday itu salah satunya kita untuk memperbaiki juga keberadaan tim nasional kita. Dan tentu karena hal itu kenapa kita di tahun ini dan tahun depan kita benar-benar mempersiapkan tim nasional kita untuk FIFA Matchday. Bahkan sudah ada kesepakatan oleh klub-klub liga di Indonesia, mereka akan mendukung penuh persiapan tim nasional. Karena memang salah satu tugasnya PSSI itu mempersiapkan tim nasional. Ya, liga itu adalah dikelola secara independen. Tapi liga harus bersama dengan PSSI untuk mendukung tim nasional. Nah, karena itu tadi saya sampaikan bagaimana kita terus memperkuat tim muda kita yang akan menjadi core dari pembangunan tim nasional. Dan tentu juga pendampingan daripada pemain senior untuk kita mempersiapkan tim nasional yang lebih kuat lagi. Ingat tahun ini ada event-event yang sangat berat. Tadi salah satunya percobaan untuk tim muda kita di Asian Games. Tapi ada yang lebih berat lagi, apa? Babak penyisihan Piala Dunia dimulai tahun ini untuk 2026. Ya, ini sebuah mimpi yang mungkin kita juga tidak menginjak tanah. Tapi kan tadi teman-teman wartawan boleh dong kita mimpi. Apalagi kejuaraan dunia itu sekarang 48 negara. Jatah Asia ada 8,5, jadi 8 yang qualified, setengah di playoff. Nah mimpi itu saya rasa harus kita sama-sama jalani dengan serius. Serius ya. Apalagi babak penyisihannya mulai tahun ini. Oktober, November, lalu ada Asia Cup. Kalau terus lolos lagi ada tahun depan lagi babak penyisihan. Nah jadi kalau kita lihat tim muda yang kita bentuk usianya 20, 22, 23 ini di tahun 2026 udah usia berapa? 22 sampai 25. 2031 usia berapa? 25, 28.
Tidak mungkin membangun tim nasional sebulan. Ya, tidak mungkin membangun tim nasional 2 tahun. Harus bertahun-tahun dan harus terus setara pembinaannya. Nah, karena itu ya, kita untuk FIFA Matchday Juni ini kita membuat gebrakan. Satu, kita lawan Palestina yang ranking 94 ya kalau nggak salah. 94, lebih bagus dari kita. Kita 149 negara sebesar ini dengan penduduk 280 juta hanya ranking 149. Palestina 94. Ini kita siapkan. Kemarin sama Burundi, alhamdulillah kita menang terus seri. Nah, ini langkah-langkah nyata yang kita dorong. Dan tentu yang saya juga apresiasi sama sahabat saya dari Argentina, bahwa Argentina juga ingin hadir di Indonesia, turut membangun sepak bola Indonesia. Itu yang luar biasa. Tepuk tangan buat Argentina. Ini bagian apa? Persahabatan 2 negara. Dan ini momentum luar biasa buat apa? Sepak bola Indonesia terus menjaga momentum kebangkitannya. Makanya saya bilang kemarin SEA Games cukup, euforianya sudah cukup. Kita punya mimpi lebih tinggi, membangun tim nasional kita lebih baik lagi. Ya, media banyak yang nanya, gimana Argentina? Saya bilang saya yang tidak mau jawab. Saya bisa jawab hari ini setelah punya apa? Surat persetujuan dari FIFA dan AFC dan tim Argentina datang di sini. Untuk Asian Games, walaupun di Asian Games itu usianya U24, tapi itulah komitmen kita. Nah, disinilah saya juga berterima kasih ya kepada Ivar dan Rafael yang komitmen bergabung ke tim nasional Indonesia. Mungkin itu dari saya, kita siapkan jersinya ada? Mana? Ada nomornya enggak? Yang size? Kalau main bola
berikutnya ya. Thank you. Have fun in Bali. They all going to Bali so. So I see you June 5th. June 5th, yeah? You will be there? Yeah, I'll be there. Thank you. Mereka lihat dulu, ya, lihat dulu bentar. Silakan. Baik. Tes, oke. Baik, teman-teman wartawan, berikutnya adalah akan disampaikan nanti oleh Pak Ketum kita mengenai FIFA Matchday. Hadir juga Pak Ketum, Pak Waketum Zainuddin Amali, dan juga hari ini hadir dari AFA, Mr. Pablo Sebastian Wergifker, supporter of Ultra Consulting Accountant. Thank you. Mr. Daniel Cabrera, team manager of Argentina. Thank you. And Mrs. Maria Cristina Russo, Ultra Consulting Accountant. Thank you. Baik, silakan Pak Ketum. Boleh Garuda terbang lebih tinggi? Boleh nggak? Boleh nggak? Kok nggak semangat sih? Boleh nggak Garuda terbang lebih tinggi? Boleh? Oh boleh, ya udah. Jadi kalau boleh, yang seperti saya sudah sering sampaikan, bahwa kita harus serius membangun tim nasional kita, setuju? Nah, karena itu sejak awal saya, Pak Zainuddin Amali dan para exco bilang, bagaimana FIFA Matchday itu salah satunya kita untuk memperbaiki juga keberadaan tim nasional kita. Dan tentu karena hal itu kenapa kita di tahun ini dan tahun depan kita benar-benar mempersiapkan tim nasional kita untuk FIFA Matchday. Bahkan sudah ada kesepakatan oleh klub-klub liga di Indonesia, mereka akan mendukung penuh persiapan tim nasional. Karena memang salah satu tugasnya PSSI itu mempersiapkan tim nasional. Ya, liga itu adalah dikelola secara independen. Tapi liga harus bersama dengan PSSI untuk mendukung tim nasional. Nah, karena itu tadi saya sampaikan bagaimana kita terus memperkuat tim muda kita yang akan menjadi core dari pembangunan tim nasional. Dan tentu juga pendampingan daripada pemain senior untuk kita mempersiapkan tim nasional yang lebih kuat lagi. Ingat tahun ini ada event-event yang sangat berat. Tadi salah satunya percobaan untuk tim muda kita di Asian Games. Tapi ada yang lebih berat lagi, apa? Babak penyisihan Piala Dunia dimulai tahun ini untuk 2026. Ya, ini sebuah mimpi yang mungkin kita juga tidak menginjak tanah. Tapi kan tadi teman-teman wartawan boleh dong kita mimpi. Apalagi kejuaraan dunia itu sekarang 48 negara. Jatah Asia ada 8,5, jadi 8 yang qualified, setengah di playoff. Nah mimpi itu saya rasa harus kita sama-sama jalani dengan serius. Serius ya. Apalagi babak penyisihannya mulai tahun ini. Oktober, November, lalu ada Asia Cup, kalau terus lolos lagi ada tahun depan lagi babak penyisihan. Nah jadi kalau kita lihat tim muda yang kita bentuk usianya 20, 22, 23 ini di tahun 2026 udah usia berapa? 22 sampai 25. 2031 usia berapa? 25, 28.
Tidak mungkin membangun tim nasional sebulan. Ya, tidak mungkin membangun tim nasional 2 tahun. Harus bertahun-tahun dan harus terus setara pembinaannya. Nah, karena itu ya, kita untuk FIFA Matchday Juni ini kita membuat gebrakan. Satu, kita lawan Palestina yang ranking 94 ya kalau nggak salah. 94, lebih bagus dari kita. Kita 149 negara sebesar ini dengan penduduk 280 juta hanya ranking 149. Palestina 94. Ini kita siapkan. Kemarin sama Burundi, alhamdulillah kita menang terus seri. Nah, ini langkah-langkah nyata yang kita dorong. Dan tentu yang saya juga apresiasi sama sahabat saya dari Argentina, bahwa Argentina juga ingin hadir di Indonesia, turut membangun sepak bola Indonesia. Itu yang luar biasa. Tepuk tangan buat Argentina. Ini bagian apa? Persahabatan 2 negara. Dan ini momentum luar biasa buat apa? Sepak bola Indonesia terus menjaga momentum kebangkitannya. Makanya saya bilang kemarin SEA Games cukup, euforianya sudah cukup. Kita punya mimpi lebih tinggi, membangun tim nasional kita lebih baik lagi. Ya, media banyak yang nanya, gimana Argentina? Saya bilang saya yang tidak mau jawab. Saya bisa jawab hari ini setelah punya apa? Surat persetujuan dari FIFA dan AFC dan tim Argentina datang di sini. Jadi apa? Serius, nggak kaleng-kalengan gitu ya. Ya. Kan dulu juga banyak yang pesimis bahwa ini PSSI tidak bisa, tidak yakin. Kita buktiin salah. Bahwa PSSI yang sekarang sangat serius membangun sepak bola Indonesia. Ya, kita buktikan dengan FIFA Matchday yang teratur dan kedatangan tim juara dunia Argentina di Indonesia. Tepuk tangan buat mereka. Dan ini merupakan apa? Bagian yang kita sepakati bersama-sama saat Kongres membangunkan sepak bola Indonesia dari tidur. Ya, sudah terlalu lama sepak bola Indonesia tidur. Ya, jadi kita bangunin sekarang. Ya, jadi kalau Argentina percaya sama kita, masa kita nggak percaya? Ya, ini kita akan dorong. Ya, paling tidak setiap tahun ada tim besar main di Indonesia. Selain kita terus apa? Mengumpulkan poin untuk tim nasional kita. Itu saja dari saya. Silakan kalau mau ada tanya jawab. Oke, silakan. Ya, dari sisi kiri dulu ya, silakan. Ya, ya terima kasih Pak Menteri, Pak Erik. Saya Yudi dari Reuters. Pak Menteri Pak atau Ketum, Pak Ketum. Ketua PSSI? Dua-duanya Pak ya. Enggak, Ya, ini Pak hari Ketua ini PSSI, PSSI. Kalau Pak Menteri tadi pertanyaan tadi pagi udah. Baik, saya ada 2 pertanyaan Pak. Untuk pertandingan dengan Argentina ini banyak bertanya apakah Lionel Messi juga datang dan juga apakah ini tim senior atau tim junior. Dan juga pertanyaan kedua adalah bagaimana dengan kabar friendly match dengan Rusia yang akhir-akhir ini sedang dibicarakan media. Terima kasih. Saya rasa friendly match dengan beberapa negara besar kita alokasikan. Ya, seperti tahun ini dengan Argentina, habis itu kita fokus kualifikasi Piala Dunia. Tahun depan pasti kita alokasikan. Ya, saya juga sudah kontak dan dapat respon positif dari Maroko, dari Brazil, ya, Portugal, Rusia. Tapi gini, kita hanya boleh milih satu lawan setiap tahun. Ya, kalau kita setiap tahun lawannya Argentina, Brazil, kapan naiknya ranking kita? Ya, jadi kita harus mempersiapkan pertandingan untuk national team kita yang meraih ranking, tetapi juga ada pertandingan yang apa? Bahwa kita dipercaya dunia. Sepak bola kita sudah terlalu lama tidak dipercaya dunia.
Ya, ini kita salah satu game itu. Tentu kalau bicara kehadiran bintang-bintang Argentina, saya percayakan kepada Argentina itu sendiri. Karena saya yakin Argentina datang ke Indonesia itu memang benar-benar membawa tim yang terbaiknya. Sama kita akan mempersiapkan tim terbaik kita, ya, karena gini loh. Bermain dengan Argentina itu tidak hanya sekedar bermain. Tapi kita juga belajar. Ya, dan kita juga meningkatkan mental kita. Yang selama ini tim Indonesia main sama Vietnam grogi. Sama Thailand grogi. Buktinya kemarin SEA Games bisa kita buktikan. Kenapa kita nggak bisa gitu? Artinya sama dengan Argentina ini bukan hanya kita berlatih. Tetapi menaikkan moral kita juga sebagai bangsa bahwa kita bisa. Ya, jangan gemeter dulu. Ya ada Messi, ada semua, ya jangan gemeter malah nggak bisa main. Yang usah main bola kalau gitu, ya. Dan justru mereka hadir ingin mensupport sepak bola Indonesia, gitu. Oke, di tengah, ya, yang belakang. Ya silakan. Iya, selamat siang Pak Ketum, Pak Amali dan Bang Arya. Untuk laga melawan Argentina nanti, itu apakah salah satu bagian dari tur Asia Tim Tenggo? Lalu juga untuk anggarannya nih Pak, FIFA Matchday ini apakah dibiayai oleh PSSI kah atau dari AFA yang datang atau mungkin dari FIFA dan berapa jumlahnya gitu sih. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Saya rasa kalau Argentina sudah announce kalendernya, dia akan bermain hanya di 2 negara Asia, yaitu Cina dan Indonesia. Artinya apa? Ya kita dihargain sebagai regional. Itu yang saya bilang apresiasi kepada para sahabat saya di Argentina. Dan ini pembicaraan sebenarnya saya bicarakan pada saat kongres di Rwanda. Pertama kali pertemuan itu sangat kongres Rwanda waktu itu. Ya, jadi kita tidak ada memakai siapapun, kita bicara langsung. Dan ternyata direspon positif. Nah, tentu kalau ditanya anggaran, kenapa sih kalau ngomong anggaran kok kayaknya PSSI miskin terus gitu dipikirnya. Kita harus biasakan. PSSI juga berprofesional dalam mengelola anggarannya. Ya. Kemarin kita baru studi banding sama Jepang, betul? Jepang anggarannya 200 juta US setahun. Ya. Tetapi 70-80% karena apa? PSSI Jepang berdiri sendiri. Ya memang dia harus membuat tim nasionalnya punya value. Gitu. Sehingga apa? Jangan kita bertanding tim nasional, sudah capek-capek, ya supporter mintanya menang, yang datang ke lapangan cuman 3.000. Kalau mau bantu PSSI, ayo buktikan hari ini. Karena PSSI sendiri ingin membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat sepak bola benar-benar kita jaga gitu. Dengan keuangan yang transparan, yang profesional, yang akuntabel. Dan tentu kita tetap berharap dukungan pemerintah. Kenapa saya dan Pak Zainuddin dalam tanda kutip ditugasin di sini? Karena membangun tim nasional itu tidak murah. Ya. Nah, ini yang saya mau yakinkan bahwa ayo ya percayain PSSI, beri kesempatan PSSI punya event-event kelas dunia gitu, ya. Oke. Baik. Ya, kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Erik, ya. Pak Amali, Bang Arya. Saya Adi dari bola.com Bang. Bang, Pak lanjut soal tadi, soal biaya mendatangkan Argentina ya. New York Times, media Amerika mengabarkan bahwa biaya untuk mendatangkan Argentina itu sekitar 70 miliaran, 5 juta dolar atau 70 miliaran Pak. Apakah memang nilainya segitu besarnya Pak, termasuk untuk mendatangkan Messi? Terus kemudian kedua, untuk mempertegas saja Pak,
uji coba lawan Argentina ini akan digelar tanggal 19 Juni dan mainnya di mana Pak? Di GBK atau di mana? Lalu yang ketiga soal penjualan tiket Pak, ini kan yang paling banyak ditunggu-tunggu Pak oleh netizen, oleh masyarakat. Bagaimana soal mekanisme penjualan tiket, berapa harganya, berapa puluh ribu yang dijual dan gimana mekanismenya Pak? Belajar dari konser Coldplay kan Pak yang animonya banyak sekali. Terima kasih. Yang pasti kalau tiketing kok saya yakin ya lebih booming dari Coldplay. Betul? Hah? Kemarin saya cuma lihat di sosial media ya, bukan saya yang bicara loh, ya enggak. Katanya kalau Coldplay ya beberapa tahun lagi bisa datang. Tapi kalau tim Argentina ke Indonesia belum tentu 20-30 tahun sekali datang. Betul? Belum tentu. Artinya apa? Ini pertandingan bersejarah. Buat Argentina, buat Indonesia dan tentu generasi muda pesepak bola Indonesia. Sudah diajak main sama Argentina, mentalnya masih di bawah atau udah mulai di atas. Ini mental yang dibangun gitu. Ya. Dan tentu kita jangan hiruk pikuk ya mengenai berapa dibayar, berapa di ini ya. Tadi emang gak percaya sama PSSI gitu. Hah? Seakan-akan PSSI itu miskin gitu. Ini yang di depan ini bukan kaleng-kalengan ini. Hah? Ini sengaja karena media takutnya gak percaya saya datang pakai jas ini. Hah? Pakai jas ini. Kalau pakai jeans kayak Pak Arya tangan pendek ditanyanya lebih dalam lagi nanti. Iya enggak? Jadi intinya jangan bicara uang. Ya, kalian yakin kita sedang membangun PSSI yang transparan. Ya, dan kita yakini ini bukan hanya komersial tapi apa? Pembangunan mental buat tim nasional kita. Jadi harganya nggak bisa dihitung dengan uang. Kemarin juara SEA Games, apa kalian mau hitung-hitungan pakai uang? Enggak. Ketika para pemain ya bicara bonus saya bilang pasti akan jauh lebih tinggi ya daripada yang pernah kalian dapat. Saya yakin tiap hari ini mengalir bonus buat mereka. Tetapi saya sangat keberatan kalau kita mau main bola karena uang. Kita berada di lapangan karena kecintaan kita bermain bola, kecintaan kita kepada negara kita. Nah karena itu tadi kita jangan biaya. Kita ini bicara apa? Nyali, mental kita. Indonesia sepak bolanya mau bangun dari tidur, itu. Ya, yang lain? Ya, silakan. Ya, sini, yang depan. Oh venue, maunya di mana? Hah? Maunya di mana? Ya udah dijawab ini. Ini kan mereka udah kunjungin Gelora Bung Karno, sudah dilihat. Qualified tidak? Daniel? Perfect. Kata-katanya perfecto. Perfecto, ya enggak? Jadi mainnya di sini, ya. Ini langsung dikunjungin, melihat tadi, ya. Jangan sampai Gelora Bung Karno ini ya tidak didatengin tim-tim besar ke depan, ya. Ini baru langkah awal Argentina, oke? Oke. Ya. Tadi depan yang depan. Selamat sore Pak Erik, saya Sony dari Kumparan. Mungkin saya ingin tahu soal proses mendatangkan Argentina. Sebenarnya ini memang murni dari PSSI yang sejak awal atau ada kerjasama dengan pihak ketiga, mungkin dalam hal ini adalah promotor Line Sport. Kemudian punten Pak, kembali lagi soal biaya kalau mau dijawab. Ingin konfirmasi aja, apakah memang sumber dananya ini benar-benar dari PSSI atau gimana Pak? Atau ada sponsor dari mana gitu Pak? Terima kasih. Tadi dibilang nggak percaya lagi. Ini udah pakai dasi loh. Hah? Jelek-jelek pemilik Inter Milan dulu loh. Hah? Ini udah pakai dasi. Gitu. Jadi nanti kan PSSI setiap tahun ada audit. Ada reporting system. Ya. Ini yang kita nanti buka secara publik, sabar gitu ya.
biarkan PSSI susun keuangannya dengan baik gitu ya. Jangan PSSI begini melulu hidupnya ya. Sekali-sekali berdirilah tegak. Cuman kalau ada yang mau nyumbang alhamdulillah gitu ya. Gitu. Jadi kalau ditanya langsung kita kontrak langsung dengan Argentina ya. Dan saya terima kasih juga sama Christina. Ini teman saya lama di Itali ya. Saya juga minta tolong, can I say it? Saya juga minta tolong Javier Zanetti ya. Jadi ada pihak ketiga, Javier Zanetti namanya. Ya. Inter Milan juga dulu gitu ya. Jadi ini hubungan langsung ya. Dan saya gini, untuk teman-teman yang ingin membawa tim-tim internasional main di Indonesia, saya nggak nutup itu kok. Ya, welcome. Mau bawa tim siapapun welcome. Tetapi harus kalender PSSI. Ya, karena kita punya masa depan. FIFA Matchday nggak bisa kayak dulu main bawa-bawa terus ngatur-ngatur PSSI, kapan mainnya, lapangannya enggak, PSSI yang atur. Apalagi kalau bawa tim nasional. Cuman kalau Persija mau tanding sama Rancaburi tadi, ya silakan itu klub. Tetapi tim nasional hanya PSSI. Ya, tidak ada agen-agen, tim nasional hanya PSSI. Cuman kalau agen mau kerjasama, welcome. Tapi bukan kita yang diatur agen, oke? Ini tim nasional masalahnya, merah putih gitu, Ya. oke? Oke, ada yang kiri. Gantian kita yang kiri ya, gantian dulu. Yang paling kiri sebelah kiri, yang ini. Dua lagi cukup ya? Iya, 2 lagi cukup. Ya, saya Taufik dari FIFA Goal. Selamat siang Pak Erik, Pak Zainuddin Amali dan Bang Arya. Argentina ini kan Pak peringkat 1 dunia, juara dunia. Yang mau ngelawan Argentina ini banyak. Bagaimana, kenapa Argentina memilih Indonesia? Apakah ada hubungannya sama timbal balik balas budi jadi tuan rumah Piala Dunia U20? Yang kedua, ada nggak permintaan khusus timnas Argentina selama di Indonesia nanti Pak? Ada apa? Permintaan khusus. Oh, saya rasa permintaan Argentina semua normal-normal saja, seperti juga ketika kita menjamu tim yang besar, itu biasa normal. Kalau tim Argentina mau main ke kita kan jelek-jelek gini juara SEA Games katanya Argentina. Itu dipandang sama Argentina. Artinya apa? Kita bisa memposisikan sebagai negara terbaik di Asia Tenggara saat ini. Enjoy dulu aja, nikmatin. Gitu ya. Jadi ini kesempatan yang luar biasa. Kalau timbal balik tidak ada. Ya, jangan saut-sautkan yang namanya sepak bola dan politik. Ya, ini benar-benar kerjasama murni yang saling menguntungkan. Argentina melihat Indonesia juga sebuah negara yang sepak bolanya nomor 1, di mana 73% penduduknya gila bola. Ya, dan saya yakin banyak pemain Argentina punya followers banyak di Indonesia. Jadi pasti pemain-pemain top Argentina ingin kesini menyapa juga fansnya. Baik sebagai tim Argentina, baik sebagai individu pemain profesional yang berdarah Argentina. Sekarang kita cek. Coba Piala Dunia kemarin yang dukung Argentina siapa? Angkat tangan coba. Wah. Masa cuma segini, lebih banyak bahasanya. Hah? Yang dukung Messi siapa? Oh banyak juga. Ini kan artinya apa? Tidak ada salahnya ya ketika mereka hadir untuk menyapa fans mereka, tim Argentina, dan juga menyapa fans mereka secara individu gitu. Ya, jadi tidak ada hubungannya dan jangan kait-kaitkan terus sepak bola dan politik yang sudah-sudah kita ngelihat masa depan sama seperti SEA Games, sudah juara ya sudah. Gitu. Jangan justru gara-gara juara SEA Games kita tertidur lagi. Justru harus bangun dari tidur dan lari sekencang-kencangnya dan membangun sekencang-kencangnya gitu. Terakhir, Satu lagi, ya, yang sini, ya. terakhir. Yang sini, Nah, siapa? yang sebelah kanan. Iya, halo. Halo. Pak Ketum Pak Erik ya. Perkenalkan Pak, saya Ibnu dari Bloomberg Technos. Ini saya mau menanyakan, tadi sempat ngomong ya Pak Ketum PSSI soal selain nanti akan melawan Argentina, Indonesia nih tadi Pak Erik juga sempat udah menjajaki komunikasi dengan Maroko dan siapa lagi mungkin rencananya setelah Argentina ya. Tadi yang memang udah fix dan udah dikontak sama PSSI untuk FIFA Matchday mungkin di Indonesia.
dengan negara mana saja Pak yang mungkin sudah dijajaki komunikasinya atau mungkin sudah ada kepastian setelah melawan Argentina nanti. Nah selanjutnya tadi sempat nyinggung lagi sih saya mau soal ada kan memang soal dana ya anggaran ada ini udah memang ada beberapa informasi juga bahkan media asing yang memang menyebut ya mungkin dari pemerintah Indonesia sendiri atau PSSI yang memang mengeluarkan anggaran ya untuk mendatangkan Argentina sebesar mungkin tadi ada yang menyebut 70M atau 20M. Nah itu kira-kira benar atau enggak Pak? Atau mungkin kalau memang angka itu salah, mungkin berapa mungkin angkanya gitu. Kalau memang benar. Terima kasih Pak. Tidak ada salah dan benar nanti aja setelah audit ya, nanti buku PSSI tiap tahun diaudit. Ya, nanti bisa lihat pengeluaran buat tim nasional berapa, pengeluaran buat ini berapa, nanti diaudit. Yang audit juga nggak kaleng-kalengan, Ernst & Young ya, biar semua ini transparan. Lalu kalau kita bicara kembali tadi ya kembali tidak mungkin juga tim nasional Indonesia sepanjang tahun mengundang ya tim sebesar Argentina. Ini sebuah kehormatan buat kita, mereka memilih Indonesia. Artinya apa? Pertandingan-pertandingan besar seperti ini kita hanya bisa lakukan setahun sekali. Ya. FIFA Matchday kita akan isi mayoritas untuk apa? Memperbaiki ranking kita. Ya, kita punya mimpi kan? 100 besar, mimpi kan masuk Piala Dunia. Ya tentu itu adalah apa? Bagian daripada kita membangun mental kita. Ada yang benar-benar main, sama juga membiasakan bertemu pemain-pemain besar gitu. Ya, jangan kita ini kayak kucing kurap gitu, ketemu langsung nggak bisa main gitu. Mau kapan gitu? Ya, ketemu Thailand, Vietnam udah down. Ya, begitu disamakan pasti kalah. Enggak, kita kemarin buktiin kok. Disamakan kita balik lagi. Nah itulah mental gitu. Ya, jadi ini persiapannya itu. Jadi saya mau mengulang-ulang bahwa kita ingin mempersiapkan tim nasional kita dengan baik. Kita ingin bangunkan Indonesia dari tidur. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman wartawan semua. Oh ya, teman-teman wartawan. Dan tentu tidak cukup di situ karena kita juga punya mimpi lebih besar. Ya, ini banyak kejuaraan-kejuaraan yang sedang kita lihat di tahun ini. Salah satunya juga sesuai dengan komitmen Bapak Presiden kepada sepak bola Indonesia, kita akan membentuk yang namanya core dari pembangunan tim nasional Indonesia berdasarkan pemain yang muda-muda yaitu 20-22 untuk melihat tentu kualifikasi Piala Dunia ke depan ya 2026 ataupun 2031. Nah, disitulah kenapa nanti tim daripada SEA Games juga akan memperkuat untuk Asian Games. Walaupun di Asian Games itu usianya U24, tapi itulah komitmen kita. Nah, disinilah saya juga berterima kasih ya kepada Ivar dan Rafael yang komitmen bergabung ke tim nasional Indonesia. Mungkin itu dari saya, kita siapkan jersinya ada? Mana? Ada nomornya enggak? Yang size? Yes, M Rafael. L. Ya. Kalau main bola
berikutnya ya. Thank you. Have fun in Bali. They all going to Bali so. So I see you June 5th. June 5th, yeah? You will be there? Yeah, I'll be there. Liga tuh bentar. Silakan. Baik. Tes, oke. Baik, teman-teman wartawan, berikutnya adalah akan disampaikan nanti oleh Pak Ketum kita mengenai FIFA Matchday. Hadir juga Pak Ketum, Pak Waketum Zainuddin Amali, dan juga hari ini hadir dari AFA, Mr. Pablo Sebastian Wergifker, supporter of Ultra Consulting Accountant. Thank you. Mr. Daniel Cabrera, team manager of Argentina. Thank you. And Mrs. Maria Cristina Russo, Ultra Consulting Accountant. Thank you. Baik, silakan Pak Ketum. Boleh Garuda terbang lebih tinggi? Boleh nggak? Boleh nggak? Kok nggak semangat sih? Boleh nggak Garuda terbang lebih tinggi? Boleh. Oh boleh, ya udah. Jadi kalau boleh, yang seperti saya sudah sering sampaikan, bahwa kita harus serius membangun tim nasional kita. Setuju? Ya, karena itu sejak awal saya, Pak Zainuddin Amali dan para exco bilang, bagaimana FIFA Matchday itu salah satunya kita untuk memperbaiki juga keberadaan tim nasional kita. Dan tentu karena hal itu kenapa kita di tahun ini dan tahun depan kita benar-benar mempersiapkan tim nasional kita untuk FIFA Matchday. Bahkan sudah ada kesepakatan oleh klub-klub liga di Indonesia, mereka akan mendukung penuh persiapan tim nasional. Karena memang salah satu tugasnya PSSI itu mempersiapkan tim nasional. Ya, liga itu adalah dikelola secara independen. Tapi liga harus bersama dengan PSSI untuk mendukung tim nasional. Nah, karena itu tadi saya sampaikan bagaimana kita terus memperkuat tim muda kita yang akan menjadi core dari pembangunan tim nasional. Dan tentu juga pendampingan daripada pemain senior untuk kita mempersiapkan tim nasional yang lebih kuat lagi. Ingat tahun ini ada event-event yang sangat berat. Tadi salah satunya percobaan untuk tim muda kita di Asian Games. Tapi ada yang lebih berat lagi, apa? Babak penyisihan Piala Dunia dimulai tahun ini untuk 2026. Ya, ini sebuah mimpi yang mungkin kita juga tidak menginjak tanah. Tapi kan tadi teman-teman wartawan boleh dong kita mimpi. Apalagi kejuaraan dunia itu sekarang 48 negara. Jatah Asia ada 8,5, jadi 8 yang qualified, setengah di playoff. Nah mimpi itu saya rasa harus kita sama-sama jalani dengan serius. Serius ya. Apalagi babak penyisihannya mulai tahun ini. Oktober, November, lalu ada Asia Cup. Kalau terus lolos lagi ada tahun depan lagi babak penyisihan. Nah jadi kalau kita lihat tim muda yang kita bentuk usianya 20, 22, 23 ini di tahun 2026 udah usia berapa? 22 sampai 25. 2031 usia berapa? 25, 28.
Tidak mungkin membangun tim nasional sebulan. Ya, tidak mungkin membangun tim nasional 2 tahun. Harus bertahun-tahun dan harus terus setara pembinaannya. Nah, karena itu ya, kita untuk FIFA Matchday Juni ini kita membuat gebrakan. Satu, kita lawan Palestina yang ranking 94 ya kalau nggak salah. 94, lebih bagus dari kita. Kita 149 negara sebesar ini dengan penduduk 280 juta hanya ranking 149. Palestina 94. Ini kita siapkan. Kemarin sama Burundi, alhamdulillah kita menang terus seri. Nah, ini langkah-langkah nyata yang kita dorong. Dan tentu yang saya juga apresiasi sama sahabat saya dari Argentina, bahwa Argentina juga ingin hadir di Indonesia, turut membangun sepak bola Indonesia. Itu yang luar biasa. Tepuk tangan buat Argentina. Ini bagian apa? Persahabatan 2 negara. Dan ini momentum luar biasa buat apa? Sepak bola Indonesia terus menjaga momentum kebangkitannya. Makanya saya bilang kemarin SEA Games cukup, euforianya sudah cukup. Kita punya mimpi lebih tinggi, membangun tim nasional kita lebih baik lagi. Ya, media banyak yang nanya, gimana Argentina? Saya bilang saya yang tidak mau jawab. Saya bisa jawab hari ini setelah punya apa? Surat persetujuan dari FIFA dan AFC dan tim Argentina datang di sini. Jadi apa? Serius, nggak kaleng-kalengan gitu ya. Ya. Kan dulu juga banyak yang pesimis bahwa ini PSSI tidak bisa, tidak yakin. Kita buktiin salah. Bahwa PSSI yang sekarang sangat serius membangun sepak bola Indonesia. Ya, kita buktikan dengan FIFA Matchday yang teratur dan kedatangan tim juara dunia Argentina di Indonesia. Tepuk tangan buat mereka. Dan ini merupakan apa? Bagian yang kita sepakati bersama-sama saat Kongres membangunkan sepak bola Indonesia dari tidur. Ya, sudah terlalu lama sepak bola Indonesia tidur. Ya, jadi kita bangunin sekarang. Ya, jadi kalau Argentina percaya sama kita, masa kita nggak percaya? Ya, ini kita akan dorong. Ya, paling tidak setiap tahun ada tim besar main di Indonesia. Selain kita terus apa? Mengumpulkan poin untuk tim nasional kita. Itu saja dari saya. Silakan kalau mau ada tanya jawab. Oke, silakan. Ya, dari sisi kiri dulu ya, silakan. Ya, ya terima kasih Pak Menteri, Pak Erik. Saya Yudi dari Reuters. Pak Menteri Pak atau Ketum, Pak Ketum. Ketua PSSI? Dua-duanya Pak ya. Nah, enggak, Ya, ini Pak hari Ketua ini PSSI, PSSI. Kalau Pak Menteri tadi pertanyaan tadi pagi udah. Baik, saya ada 2 pertanyaan Pak. Untuk pertandingan dengan Argentina ini banyak bertanya apakah Lionel Messi juga datang dan juga apakah ini tim senior atau tim junior. Dan juga pertanyaan kedua adalah bagaimana dengan kabar friendly match dengan Rusia yang akhir-akhir ini sedang dibicarakan media. Terima kasih. Saya rasa friendly match dengan beberapa negara besar kita alokasikan. Ya, seperti tahun ini dengan Argentina, habis itu kita fokus kualifikasi Piala Dunia. Tahun depan pasti kita alokasikan. Ya, saya juga sudah kontak dan dapat respon positif dari Maroko, dari Brazil, ya, Portugal, Rusia. Tapi gini, kita hanya boleh milih satu lawan setiap tahun. Ya, kalau kita setiap tahun lawannya Argentina, Brazil, kapan naiknya ranking kita? Ya, jadi kita harus mempersiapkan pertandingan untuk national team kita yang meraih ranking, tetapi juga ada pertandingan yang apa? Bahwa kita dipercaya dunia. Sepak bola kita sudah terlalu lama tidak dipercaya dunia.
Ya, ini kita salah satu game itu. Tentu kalau bicara kehadiran bintang-bintang Argentina, saya percayakan kepada Argentina itu sendiri. Karena saya yakin Argentina datang ke Indonesia itu memang benar-benar membawa tim yang terbaiknya. Sama kita akan mempersiapkan tim terbaik kita, ya, karena gini loh. Bermain dengan Argentina itu tidak hanya sekedar bermain. Tapi kita juga belajar. Ya, dan kita juga meningkatkan mental kita. Yang selama ini tim Indonesia main sama Vietnam grogi. Sama Thailand grogi. Buktinya kemarin SEA Games bisa kita buktikan. Kenapa kita nggak bisa gitu? Artinya sama dengan Argentina ini bukan hanya kita berlatih. Tetapi menaikkan moral kita juga sebagai bangsa bahwa kita bisa. Ya, jangan gemeter dulu. Ya ada Messi, ada semua, ya jangan gemeter malah nggak bisa main. Ya nggak usah main bola kalau gitu, ya. Dan justru mereka hadir ingin mensupport sepak bola Indonesia, gitu. Oke, di tengah, ya, yang belakang. Ya silakan. Iya, selamat siang Pak Ketum, Pak Amali dan Bang Arya. Untuk laga melawan Argentina nanti, itu apakah salah satu bagian dari Tur Asia Tim Tenggo? Lalu juga untuk anggarannya nih Pak, FIFA Matchday ini apakah dibiayai oleh PSSI kah atau dari AFA yang datang atau mungkin dari FIFA dan berapa jumlahnya gitu sih. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Saya rasa kalau Argentina sudah announce kalendernya, dia akan bermain hanya di dua negara Asia, yaitu Cina dan Indonesia. Artinya apa? Ya kita dihargain sebagai regional. Itu yang saya bilang apresiasi kepada para sahabat saya di Argentina. Dan ini pembicaraan sebenarnya saya bicarakan pada saat kongres di Rwanda. Pertama kali pertemuan itu sangat kongres Rwanda waktu itu. Ya, jadi kita tidak ada memakai siapapun, kita bicara langsung. Dan ternyata direspon positif. Nah, tentu kalau ditanya anggaran, kenapa sih kalau ngomong anggaran kok kayaknya PSSI miskin terus gitu dipikirnya. Kita harus biasakan. PSSI juga berprofesional dalam mengelola anggarannya. Ya. Kemarin kita baru studi banding sama Jepang, betul. Jepang anggarannya 200 juta US setahun. Ya. Tetapi 70-80% karena apa? PSSI Jepang berdiri sendiri. Ya memang dia harus membuat tim nasionalnya punya value. Gitu. Sehingga apa? Jangan kita bertanding tim nasional, sudah capek-capek, ya supporter mintanya menang, yang datang ke lapangan cuman 3.000. Kalau mau bantu PSSI, ayo buktikan hari ini. Karena PSSI sendiri ingin membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat sepak bola benar-benar kita jaga gitu. Dengan keuangan yang transparan, yang profesional, yang akuntabel. Dan tentu kita tetap berharap dukungan pemerintah. Kenapa saya dan Pak Zainuddin dalam tanda kutip ditugasin di sini? Karena membangun tim nasional itu tidak murah. Ya. Nah, ini yang saya mau yakinkan bahwa ayo ya percayain PSSI, beri kesempatan PSSI punya event-event kelas dunia gitu, ya. Oke. Baik. Ya, kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Erik, Pak Amali, Bang Arya. Saya Adi dari bola.com Bang. Bang, Pak lanjut soal tadi, soal biaya mendatangkan Argentina ya. New York Times, media Amerika mengabarkan bahwa biaya untuk mendatangkan Argentina itu sekitar 70 miliaran, 5 juta dolar atau 70 miliaran Pak. Apakah memang nilainya segitu besarnya Pak, termasuk untuk mendatangkan Messi? Terus kemudian kedua, untuk mempertegas saja Pak,
uji coba lawan Argentina ini akan digelar tanggal 19 Juni dan mainnya di mana Pak? Di GBK atau di mana? Lalu yang ketiga soal penjualan tiket Pak, ini kan yang paling banyak ditunggu-tunggu Pak oleh netizen, oleh masyarakat. Bagaimana soal mekanisme penjualan tiket, berapa harganya, berapa puluh ribu yang dijual dan gimana mekanismenya Pak? Belajar dari konser Coldplay kan Pak yang animonya banyak sekali. Terima kasih. Yang pasti kalau tiketing kok saya yakin ya lebih booming dari Coldplay. Betul. Hah? Kemarin saya cuma lihat di sosial media ya, bukan saya yang bicara loh, ya enggak. Katanya kalau Coldplay ya beberapa tahun lagi bisa datang. Tapi kalau tim Argentina ke Indonesia belum tentu 20-30 tahun sekali datang. Betul? Belum tentu. Artinya apa? Ini pertandingan bersejarah. Buat Argentina, buat Indonesia dan tentu generasi muda pesepak bola Indonesia. Sudah diajak main sama Argentina, mentalnya masih di bawah atau udah mulai di atas. Ini mental yang dibangun gitu. Ya. Dan tentu kita jangan hiruk pikuk ya mengenai berapa dibayar, berapa di ini ya. Tadi emang nggak percaya sama PSSI gitu. Hah? Seakan-akan PSSI itu miskin gitu. Ini yang di depan ini bukan kaleng-kalengan ini. Hah? Ini sengaja karena media takutnya nggak percaya saya datang pakai jas ini. Hah? Pakai jas ini. Kalau pakai jeans kayak Pak Arya tangan pendek ditanyanya lebih dalam lagi nanti. Iya nggak? Jadi intinya jangan bicara uang. Ya, kalian yakin kita sedang membangun PSSI yang transparan. Ya, dan kita yakini ini bukan hanya komersial tapi apa? Pembangunan mental buat tim nasional kita. Jadi harganya nggak bisa dihitung dengan uang. Kemarin juara SEA Games, apa kalian mau hitung-hitungan pakai uang? Enggak. Ketika para pemain ya bicara bonus, saya bilang pasti akan jauh lebih tinggi ya daripada yang pernah kalian dapat. Saya yakin tiap hari ini mengalir bonus buat mereka. Tetapi saya sangat keberatan kalau kita mau main bola karena uang. Kita berada di lapangan karena kecintaan kita bermain bola, kecintaan kita kepada negara kita. Nah karena itu tadi kita jangan biaya. Kita ini bicara apa? Nyali, mental kita. Indonesia sepak bolanya mau bangun dari tidur, itu. Ya, yang lain? Ya, silakan. Ya, sini, yang depan. Oh venue, maunya di mana? Hah? Maunya di mana? Ya udah dijawab ini. Ini kan mereka udah kunjungin Gelora Bung Karno, sudah dilihat. Qualified tidak? Daniel? Perfect. Kata-kata perfecto. Perfecto, ya enggak? Jadi mainnya di sini, ya. Ini langsung dikunjungin, melihat tadi, ya. Jangan sampai Gelora Bung Karno ini ya tidak didatengin tim-tim besar ke depan, ya. Ini baru langkah awal Argentina, oke? Oke. Ya. Tadi depan yang depan. Selamat sore Pak Erik, saya Sony dari Kumparan. Mungkin saya ingin tahu soal proses mendatangkan Argentina. Sebenarnya ini memang murni dari PSSI yang sejak awal atau ada kerjasama dengan pihak ketiga, mungkin dalam hal ini adalah promotor Line Sport. Kemudian punten Pak, kembali lagi soal biaya kalau mau dijawab. Ingin konfirmasi aja, apakah memang sumber dananya ini benar-benar dari PSSI atau gimana Pak? Atau ada sponsor dari mana gitu Pak? Terima kasih. Tadi dibilang nggak percaya lagi. Ini udah pakai dasi loh. Hah? Jelek-jelek pemilik Inter Milan dulu loh. Hah? Ini udah pakai dasi. Gitu. Jadi nanti kan PSSI setiap tahun ada audit. Ada reporting system. Ya. Ini yang kita nanti buka secara publik, sabar gitu ya.
biarkan PSSI susun keuangannya dengan baik gitu ya. Jangan PSSI begini melulu hidupnya ya. Sekali-sekali berdirilah tegak. Cuman kalau ada yang mau nyumbang alhamdulillah gitu ya. Gitu. Jadi kalau ditanya langsung kita kontrak langsung dengan Argentina ya. Dan saya terima kasih juga sama Christina. Ini teman saya lama di Itali ya. Saya juga minta tolong, can I say it? Saya juga minta tolong Javier Zanetti ya. Jadi ada pihak ketiga, Javier Zanetti namanya. Ya. Inter Milan juga dulu gitu ya. Jadi ini hubungan langsung ya. Dan saya gini, untuk teman-teman yang ingin membawa tim-tim internasional main di Indonesia, saya nggak nutup itu kok. Ya, welcome. Mau bawa tim siapapun welcome. Tetapi harus kalender PSSI. Ya, karena kita punya masa depan. FIFA Matchday nggak bisa kayak dulu main bawa-bawa terus ngatur-ngatur PSSI, kapan mainnya, lapangannya enggak, PSSI yang atur. Apalagi kalau bawa tim nasional. Cuman kalau Persija mau tanding sama Rancaburi tadi, ya silakan itu klub. Tetapi tim nasional hanya PSSI. Ya, tidak ada agen-agen, tim nasional hanya PSSI. Cuman kalau agen mau kerjasama, welcome. Tapi bukan kita yang diatur agen, oke? Ini tim nasional masalahnya, merah putih gitu, Ya. oke? Oke, ada yang kiri. Gantian kita yang kiri ya, gantian dulu. Yang paling kiri sebelah kiri. Yang ini. Dua lagi cukup ya? Iya, 2 lagi cukup. Ya, saya Taufik dari FIFA Goal. Selamat siang Pak Erik, Pak Zainuddin Amali dan Bang Arya. Argentina ini kan Pak peringkat 1 dunia, juara dunia. Yang mau ngelawan Argentina ini banyak. Bagaimana, kenapa Argentina memilih Indonesia? Apakah ada hubungannya sama timba balik balas budi jadi tuan rumah Piala Dunia U20? Yang kedua, ada nggak permintaan khusus timnas Argentina selama di Indonesia nanti Pak? Ada apa? Permintaan khusus. Oh, saya rasa permintaan Argentina semua normal-normal saja, seperti juga ketika kita menjamu tim yang besar, itu biasa normal. Kalau tim Argentina mau main ke kita kan jelek-jelek gini juara SEA Games katanya Argentina. Itu dipandang sama Argentina. Artinya apa? Kita bisa memposisikan sebagai negara terbaik di Asia Tenggara saat ini. Enjoy dulu aja, nikmatin. Gitu ya. Jadi ini kesempatan yang luar biasa. Kalau timbal balik tidak ada. Ya, jangan saut-sautkan yang namanya sepak bola dan politik. Ya, ini benar-benar kerjasama murni yang saling menguntungkan. Argentina melihat Indonesia juga sebuah negara yang sepak bolanya nomor 1, di mana 73% penduduknya gila bola. Ya, dan saya yakin banyak pemain Argentina punya followers banyak di Indonesia. Jadi pasti pemain-pemain top Argentina ingin kesini menyapa juga fansnya. Baik sebagai tim Argentina, baik sebagai individu pemain profesional yang berdarah Argentina. Sekarang kita cek. Coba Piala Dunia kemarin yang dukung Argentina siapa? Angkat tangan coba. Wah. Masa cuma segini, lebih banyak bahasanya. Hah? Yang dukung Messi siapa? Oh banyak juga. Ini kan artinya apa? Tidak ada salahnya ya ketika mereka hadir untuk menyapa fans mereka, tim Argentina, dan juga menyapa fans mereka secara individu gitu. Ya, jadi tidak ada hubungannya. Dan jangan kait-kaitkan terus sepak bola dan politik yang sudah-sudah kita ngelihat masa depan sama seperti SEA Games, sudah juara ya sudah. Gitu. Jangan justru gara-gara juara SEA Games kita tertidur lagi. Justru harus bangun dari tidur dan lari sekencang-kencangnya dan membangun sekencang-kencangnya gitu. Terakhir, Satu lagi. ya, Yang sini, ya. terakhir. Yang sini. Nah, siapa? Yang sebelah kanan. Iya, halo. Halo? Pak Ketum Pak Erik ya. Perkenalkan Pak, saya Ibnu dari Bloomberg Technos. Ini saya mau menanyakan, tadi sempat ngomong ya Pak Ketum PSSI soal selain nanti akan melawan Argentina, Indonesia nih tadi Pak Erik juga sempat udah menjajaki komunikasi dengan Maroko dan siapa lagi mungkin rencananya setelah Argentina ya. Tadi yang memang udah fix dan udah dikontak sama PSSI untuk FIFA Matchday mungkin di Indonesia
dengan negara mana saja Pak yang mungkin sudah dijajaki komunikasinya atau mungkin sudah ada kepastian setelah melawan Argentina nanti. Nah selanjutnya tadi sempat nyinggung lagi sih saya mau soal ada kan memang soal dana ya anggaran ada ini udah memang ada beberapa informasi juga bahkan media asing yang memang menyebut ya mungkin dari pemerintah Indonesia sendiri atau PSSI yang memang mengeluarkan anggaran ya untuk mendatangkan Argentina sebesar mungkin tadi ada yang menyebut 70M atau 20M. Nah itu kira-kira benar atau enggak Pak? Atau mungkin kalau memang angka itu salah, mungkin berapa mungkin angkanya gitu. Kalau memang benar. Terima kasih Pak. Tidak ada salah dan benar, nanti aja setelah audit ya, nanti buku PSSI tiap tahun diaudit. Ya, nanti bisa lihat pengeluaran buat tim nasional berapa, pengeluaran buat ini berapa, nanti diaudit. Yang audit juga nggak kaleng-kalengan, Ernst & Young ya, biar semua ini transparan. Lalu kalau kita bicara kembali tadi ya kembali tidak mungkin juga tim nasional Indonesia sepanjang tahun mengundang ya tim sebesar Argentina. Ini sebuah kehormatan buat kita, mereka memilih Indonesia. Artinya apa? Pertandingan-pertandingan besar seperti ini kita hanya bisa lakukan setahun sekali. Ya. FIFA Matchday kita akan isi mayoritas untuk apa? Memperbaiki ranking kita. Ya, kita punya mimpi kan? 100 besar, mimpi kan masuk Piala Dunia. Ya tentu itu adalah apa? Bagian daripada kita membangun mental kita. Ada yang benar-benar main, sama juga membiasakan bertemu pemain-pemain besar gitu. Ya, jangan kita ini kayak kucing kurap gitu, ketemu langsung nggak bisa main gitu. Mau kapan gitu? Ya, ketemu Thailand, Vietnam udah down. Ya, begitu disamakan pasti kalah. Enggak, kita kemarin buktiin kok. Disamakan kita balik lagi. Nah itulah mental gitu. Ya, jadi ini persiapannya itu. Jadi saya mau mengulang-ulang bahwa kita ingin mempersiapkan tim nasional kita dengan baik. Kita ingin bangunkan Indonesia dari tidur. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman wartawan semua. Oh ya, teman-teman wartawan. Kanan saya kan dulu ini yang investasi ini. Waktu jadi Menpora. Dan tentu tidak cukup di situ karena kita juga punya mimpi lebih besar. Ya, ini banyak kejuaraan-kejuaraan yang sedang kita lihat di tahun ini. Salah satunya juga sesuai dengan komitmen Bapak Presiden kepada sepak bola Indonesia, kita akan membentuk yang namanya core dari pembangunan tim nasional Indonesia berdasarkan pemain yang muda-muda yaitu 2022 untuk melihat tentu kualifikasi Piala Dunia ke depan ya 2026 ataupun 2031. Nah, disitulah kenapa nanti tim daripada SEA Games juga akan memperkuat untuk Asian Games, walaupun di Asian Games itu usianya U24, tapi itulah komitmen kita. Nah, disinilah saya juga berterima kasih ya kepada Ivar dan Rafael yang komitmen bergabung ke tim nasional Indonesia. Mungkin itu dari saya, kita siapkan jersinya ada mana? Kalau main bola
berikutnya ya. Thank you. Have fun in Bali. They're all going to Bali, so. So I see you June 5th. June 5th, yeah? You will be there? Yeah, I'll be there. Mereka lihat dulu, ya? Lihat dulu, bentar. Silakan. Baik. Tes, oke. Baik, teman-teman wartawan, berikutnya adalah akan disampaikan nanti oleh Pak Ketum kita mengenai FIFA Matchday. Hadir juga Pak Ketum, Pak Waketum Zainuddin Amali, dan juga hari ini hadir dari AFA, Mr. Pablo Sebastian Wergifker, supporter of Ultra Consulting Accountant. Thank you. Mr. Daniel Cabrera, team manager of Argentina. Thank you. And Mrs. Maria Cristina Russo, Ultra Consulting Accountant. Thank you. Baik, silakan Pak Ketum. Boleh Garuda terbang lebih tinggi? Boleh nggak? Boleh nggak? Kok nggak semangat sih? Boleh nggak Garuda terbang lebih tinggi? Boleh. Oh boleh, ya udah. Jadi kalau boleh, yang seperti saya sudah sering sampaikan, bahwa kita harus serius membangun tim nasional kita. Setuju? Ya, karena itu sejak awal saya, Pak Zainuddin Amali dan para exco bilang, bagaimana FIFA Matchday itu salah satunya kita untuk memperbaiki juga keberadaan tim nasional kita. Dan tentu karena hal itu kenapa kita di tahun ini dan tahun depan kita benar-benar mempersiapkan tim nasional kita untuk FIFA Matchday. Bahkan sudah ada kesepakatan oleh klub-klub liga di Indonesia, mereka akan mendukung penuh persiapan tim nasional. Karena memang salah satu tugasnya PSSI itu mempersiapkan tim nasional. Ya, liga itu adalah dikelola secara independen. Tapi liga harus bersama dengan PSSI untuk mendukung tim nasional. Nah, karena itu tadi saya sampaikan bagaimana kita terus memperkuat tim muda kita yang akan menjadi core dari pembangunan tim nasional. Dan tentu juga pendampingan daripada pemain senior untuk kita mempersiapkan tim nasional yang lebih kuat lagi. Ingat tahun ini ada event-event yang sangat berat. Tadi salah satunya percobaan untuk tim muda kita di Asian Games. Tapi ada yang lebih berat lagi, apa? Babak penyisihan Piala Dunia dimulai tahun ini untuk 2026. Ya, ini sebuah mimpi yang mungkin kita juga tidak menginjak tanah. Tapi kan tadi teman-teman wartawan boleh dong kita mimpi. Apalagi kejuaraan dunia itu sekarang 48 negara. Jatah Asia ada 8,5, jadi 8 yang qualified, setengah di playoff. Nah mimpi itu saya rasa harus kita sama-sama jalani dengan serius. Serius ya. Apalagi babak penyisihannya mulai tahun ini. Oktober, November, lalu ada Asia Cup, kalau terus lolos lagi ada tahun depan lagi babak penyisihan. Nah jadi kalau kita lihat tim muda yang kita bentuk usianya 20, 22, 23 ini, di tahun 2026 udah usia berapa? 22 sampai 25. 2031 usia berapa? 25, 28.
Tidak mungkin membangun tim nasional sebulan. Ya, tidak mungkin membangun tim nasional 2 tahun. Harus bertahun-tahun dan harus terus setara pembinaannya. Nah, karena itu ya, kita untuk FIFA Matchday Juni ini kita membuat gebrakan. Satu, kita lawan Palestina yang ranking 94 ya kalau nggak salah. 94, lebih bagus dari kita. Kita 149 negara sebesar ini dengan penduduk 280 juta hanya ranking 149. Palestina 94. Ini kita siapkan. Kemarin sama Burundi, alhamdulillah kita menang terus seri. Nah, ini langkah-langkah nyata yang kita dorong. Dan tentu yang saya juga apresiasi sama sahabat saya dari Argentina, bahwa Argentina juga ingin hadir di Indonesia, turut membangun sepak bola Indonesia. Itu yang luar biasa. Tepuk tangan buat Argentina. Ini bagian apa? Persahabatan 2 negara. Dan ini momentum luar biasa buat apa? Sepak bola Indonesia terus menjaga momentum kebangkitannya. Makanya saya bilang kemarin SEA Games cukup, euforianya sudah cukup. Kita punya mimpi lebih tinggi, membangun tim nasional kita lebih baik lagi. Ya, media banyak yang nanya, gimana Argentina? Saya bilang saya yang tidak mau jawab. Saya bisa jawab hari ini setelah punya apa? Surat persetujuan dari FIFA dan AFC dan tim Argentina datang di sini. Jadi apa? Serius, nggak kaleng-kalengan gitu ya. Ya. Kan dulu juga banyak yang pesimis bahwa ini PSSI tidak bisa, tidak yakin. Kita buktiin salah. Bahwa PSSI yang sekarang sangat serius membangun sepak bola Indonesia. Ya, kita buktikan dengan FIFA Matchday yang teratur dan kedatangan tim juara dunia Argentina di Indonesia. Tepuk tangan buat mereka. Dan ini merupakan apa? Bagian yang kita sepakati bersama-sama saat Kongres membangunkan sepak bola Indonesia dari tidur. Ya, sudah terlalu lama sepak bola Indonesia tidur. Ya, jadi kita bangunin sekarang. Ya, jadi kalau Argentina percaya sama kita, masa kita nggak percaya? Ya, ini kita akan dorong. Ya, paling tidak setiap tahun ada tim besar main di Indonesia. Selain kita terus apa? Mengumpulkan poin untuk tim nasional kita. Itu saja dari saya. Silakan kalau mau ada tanya jawab. Oke, silakan. Ya, dari sisi kiri dulu ya, silakan. Ya, ya terima kasih Pak Menteri, Pak Erik. Saya Yudi dari Reuters. Pak Menteri Pak atau Ketum, Pak Ketum. Ketua PSSI? Dua-duanya Pak ya. Enggak, Ya, ini Pak hari Ketua ini PSSI, PSSI. Kalau Pak Menteri tadi pertanyaan tadi pagi udah. Baik, saya ada 2 pertanyaan Pak. Untuk pertandingan dengan Argentina ini banyak bertanya apakah Lionel Messi juga datang dan juga apakah ini tim senior atau tim junior. Dan juga pertanyaan kedua adalah bagaimana dengan kabar friendly match dengan Rusia yang akhir-akhir ini sedang dibicarakan media. Terima kasih. Saya rasa friendly match dengan beberapa negara besar kita alokasikan. Ya, seperti tahun ini dengan Argentina, habis itu kita fokus kualifikasi Piala Dunia. Tahun depan pasti kita alokasikan. Ya, saya juga sudah kontak dan dapat respon positif dari Maroko, dari Brazil, ya, Portugal, Rusia. Tapi gini, kita hanya boleh milih 1 lawan setiap tahun. Ya, kalau kita setiap tahun lawannya Argentina, Brazil, kapan naiknya ranking kita? Ya, jadi kita harus mempersiapkan pertandingan untuk national team kita yang meraih ranking, tetapi juga ada pertandingan yang apa? Bahwa kita dipercaya dunia. Sepak bola kita sudah terlalu lama tidak dipercaya dunia.
Ya, ini kita salah satu game itu. Tentu kalau bicara kehadiran bintang-bintang Argentina, saya percayakan kepada Argentina itu sendiri. Karena saya yakin Argentina datang ke Indonesia itu memang benar-benar membawa tim yang terbaiknya. Sama kita akan mempersiapkan tim terbaik kita, ya, karena gini loh. Bermain dengan Argentina itu tidak hanya sekedar bermain. Tapi kita juga belajar. Ya, dan kita juga meningkatkan mental kita. Yang selama ini tim Indonesia main sama Vietnam grogi. Sama Thailand grogi. Buktinya kemarin SEA Games bisa kita buktikan. Kenapa kita nggak bisa gitu? Artinya sama dengan Argentina ini bukan hanya kita berlatih. Tetapi menaikkan moral kita juga sebagai bangsa bahwa kita bisa. Ya, jangan gemeter dulu. Ya ada Messi, ada semua, ya jangan gemeter malah nggak bisa main. Yang usah main bola kalau gitu, ya. Dan justru mereka hadir ingin mensupport sepak bola Indonesia gitu. Oke, di tengah. Ya, yang belakang. Ya, silakan. Iya, selamat siang Pak Pak Ketum, Pak Amali dan Bang Arya. Untuk laga melawan Argentina nanti, itu apakah salah satu bagian dari Tur Asia Tim Tenggo? Lalu juga untuk anggarannya nih Pak, FIFA Matchday ini apakah dibiayai oleh PSSI kah atau dari AFA yang datang atau mungkin dari FIFA dan berapa jumlahnya gitu sih. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Saya rasa kalau Argentina sudah announce kalendernya, dia akan bermain hanya di dua negara Asia, yaitu Cina dan Indonesia. Artinya apa? Ya kita dihargain sebagai regional. Itu yang saya bilang apresiasi kepada para sahabat saya di Argentina. Dan ini pembicaraan sebenarnya saya bicarakan pada saat kongres di Rwanda. Pertama kali pertemuan itu sangat kongres Rwanda waktu itu. Ya, jadi kita tidak ada memakai siapapun, kita bicara langsung. Dan ternyata direspon positif. Nah, tentu kalau ditanya anggaran, kenapa sih kalau ngomong anggaran kok kayaknya PSSI miskin terus gitu dipikirnya. Kita harus biasakan. PSSI juga berprofesional dalam mengelola anggarannya. Ya. Kemarin kita baru studi banding sama Jepang, betul. Jepang anggarannya 200 juta US setahun. Ya. Tetapi 70-80% karena apa? PSSI Jepang berdiri sendiri. Ya memang dia harus membuat tim nasionalnya punya value. Gitu. Sehingga apa? Jangan kita bertanding tim nasional sudah capek-capek, ya supporter mintanya menang, yang datang ke lapangan cuman 3.000. Kalau mau bantu PSSI, ayo buktikan hari ini. Karena PSSI sendiri ingin membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat sepak bola benar-benar kita jaga gitu. Dengan keuangan yang transparan, yang profesional, yang akuntabel. Dan tentu kita tetap berharap dukungan pemerintah. Kenapa saya dan Pak Zainuddin dalam tanda kutip ditugasin di sini? Karena membangun tim nasional itu tidak murah. Ya. Nah, ini yang saya mau yakinkan bahwa ayo ya percayain PSSI, beri kesempatan PSSI punya event-event kelas dunia gitu, ya. Oke. Baik. Ya, kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Erik, ya. Pak Amali, Bang Arya. Saya Adi dari bola.com Bang. Bang, Pak lanjut soal tadi, soal biaya mendatangkan Argentina ya. New York Times, media Amerika mengabarkan bahwa biaya untuk mendatangkan Argentina itu sekitar 70 miliaran, 5 juta dolar atau 70 miliaran Pak. Apakah memang nilainya segitu besarnya Pak, termasuk untuk mendatangkan Messi? Terus kemudian kedua, untuk mempertegas saja Pak,
uji coba lawan Argentina ini akan digelar tanggal 19 Juni dan mainnya di mana Pak? Di GBK atau di mana? Lalu yang ketiga soal penjualan tiket Pak, ini kan yang paling banyak ditunggu-tunggu Pak oleh netizen, oleh masyarakat. Bagaimana soal mekanisme penjualan tiket, berapa harganya, berapa puluh ribu yang dijual dan gimana mekanismenya Pak? Belajar dari konser Coldplay kan Pak yang animonya banyak sekali. Terima kasih. Yang pasti kalau tiketing kok saya yakin ya lebih booming dari Coldplay. Betul. Hah? Kemarin saya cuma lihat di sosial media ya, bukan saya yang bicara loh, ya enggak. Katanya kalau Coldplay ya beberapa tahun lagi bisa datang. Tapi kalau tim Argentina ke Indonesia belum tentu 20-30 tahun sekali datang. Betul? Belum tentu. Artinya apa? Ini pertandingan bersejarah. Buat Argentina, buat Indonesia dan tentu generasi muda pesepak bola Indonesia. Sudah diajak main sama Argentina, mentalnya masih di bawah atau udah mulai di atas. Ini mental yang dibangun gitu. Ya. Dan tentu kita jangan hiruk pikuk ya mengenai berapa dibayar, berapa di ini ya. Tadi emang gak percaya sama PSSI gitu. Hah? Seakan-akan PSSI itu miskin gitu. Ini yang di depan ini bukan kaleng-kalengan ini. Hah? Ini sengaja karena media takutnya gak percaya saya datang pakai jas ini. Hah? Pakai jas ini. Kalau pakai jeans kayak Pak Arya tangan pendek ditanyanya lebih dalam lagi nanti. Iya enggak? Jadi intinya jangan bicara uang. Ya, kalian yakin kita sedang membangun PSSI yang transparan. Ya, dan kita yakini ini bukan hanya komersial tapi apa? Pembangunan mental buat tim nasional kita. Jadi harganya nggak bisa dihitung dengan uang. Kemarin juara SEA Games, apa kalian mau hitung-hitungan pakai uang? Enggak. Ketika para pemain ya bicara bonus, saya bilang pasti akan jauh lebih tinggi ya daripada yang pernah kalian dapat. Saya yakin tiap hari ini mengalir bonus buat mereka. Tetapi saya sangat keberatan kalau kita mau main bola karena uang. Kita berada di lapangan karena kecintaan kita bermain bola, kecintaan kita kepada negara kita. Nah karena itu tadi kita jangan biaya. Kita ini bicara apa? Nyali, mental kita. Indonesia sepak bolanya mau bangun dari tidur itu. Ya. Yang lain? Ya, silakan. Ya, sini. Yang depan. Oh, venue. Maunya di mana? Hah? Maunya di mana? Ya udah dijawab ini. Ini kan mereka udah kunjungin Gelora Bung Karno, sudah dilihat. Qualified tidak? Daniel? Perfect. Kata-kata perfecto. Perfecto, ya enggak? Jadi mainnya di sini, ya. Ini langsung dikunjungin, melihat tadi, ya. Jangan sampai Gelora Bung Karno ini ya tidak didatengin tim-tim besar ke depan, ya. Ini baru langkah awal Argentina, oke? Oke. Ya. Tadi depan yang depan. Selamat sore Pak Erik, saya Sony dari Kumparan. Mungkin saya ingin tahu soal proses mendatangkan Argentina. Sebenarnya ini memang murni dari PSSI yang sejak awal atau ada kerjasama dengan pihak ketiga, mungkin dalam hal ini adalah promotor Line Sport. Kemudian punten Pak, kembali lagi soal biaya kalau mau dijawab. Ingin konfirmasi aja, apakah memang sumber dananya ini benar-benar dari PSSI atau gimana Pak? Atau ada sponsor dari mana gitu Pak? Terima kasih. Tadi dibilang nggak percaya lagi. Ini udah pakai dasi loh. Hah? Jelek-jelek pemilik Inter Milan dulu loh. Hah? Ini udah pakai dasi. Gitu. Jadi nanti kan PSSI setiap tahun ada audit. Ada reporting system. Ya. Ini yang kita nanti buka secara publik, sabar gitu ya.
biarkan PSSI susun keuangannya dengan baik gitu ya. Jangan PSSI begini melulu hidupnya ya. Sekali-sekali berdirilah tegak. Cuman kalau ada yang mau nyumbang alhamdulillah gitu ya. Gitu. Jadi kalau ditanya langsung kita kontrak langsung dengan Argentina ya. Dan saya terima kasih juga sama Christina. Ini teman saya lama di Itali ya. Saya juga minta tolong, can I say it? Saya juga minta tolong Javier Zanetti ya. Jadi ada pihak ketiga, Javier Zanetti namanya. Ya. Inter Milan juga dulu gitu ya. Jadi ini hubungan langsung ya. Dan saya gini, untuk teman-teman yang ingin membawa tim-tim internasional main di Indonesia, saya nggak nutup itu kok. Ya, welcome. Mau bawa tim siapapun welcome. Tetapi harus kalender PSSI. Ya, karena kita punya masa depan. FIFA Matchday nggak bisa kayak dulu main bawa-bawa terus ngatur-ngatur PSSI, kapan mainnya, lapangannya enggak, PSSI yang atur. Apalagi kalau bawa tim nasional. Cuman kalau Persija mau tanding sama Rancaburi tadi, ya silakan itu klub. Tetapi tim nasional hanya PSSI. Ya, tidak ada agen-agen, tim nasional hanya PSSI. Cuman kalau agen mau kerjasama, welcome. Tapi bukan kita yang diatur agen, oke? Ini tim nasional masalahnya, merah putih gitu, Ya. oke? Oke, ada yang kiri. Gantian kita yang kiri ya, gantian dulu. Yang paling kiri sebelah kiri, yang ini. Dua yang, lagi cukup ya? Iya, 2 lagi cukup. Ya, saya Taufik dari FIFA Goal. Selamat siang Pak Erik, Pak Zainuddin Amali dan Bang Arya. Argentina ini kan Pak peringkat 1 dunia, juara dunia. Yang mau ngelawan Argentina ini banyak. Bagaimana, kenapa Argentina memilih Indonesia? Apakah ada hubungannya sama timba balik balas budi jadi tuan rumah Piala Dunia U20? Yang kedua, ada nggak permintaan khusus timnas Argentina selama di Indonesia nanti Pak? Ada apa? Permintaan khusus. Oh, saya rasa permintaan Argentina semua normal-normal saja, seperti juga ketika kita menjamu tim yang besar, itu biasa normal. Kalau tim Argentina mau main ke kita kan jelek-jelek gini juara SEA Games katanya Argentina. Itu dipandang sama Argentina. Artinya apa? Kita bisa memposisikan sebagai negara terbaik di Asia Tenggara saat ini. Enjoy dulu aja, nikmatin. Gitu ya. Jadi ini kesempatan yang luar biasa. Kalau timbal balik tidak ada. Ya, jangan saut-sautkan yang namanya sepak bola dan politik. Ya, ini benar-benar kerjasama murni yang saling menguntungkan. Argentina melihat Indonesia juga sebuah negara yang sepak bolanya nomor 1, di mana 73% penduduknya gila bola. Ya, dan saya yakin banyak pemain Argentina punya followers banyak di Indonesia. Jadi pasti pemain-pemain top Argentina ingin kesini menyapa juga fansnya. Baik sebagai tim Argentina, baik sebagai individu pemain profesional yang berdarah Argentina. Sekarang kita cek. Coba Piala Dunia kemarin yang dukung Argentina siapa? Angkat tangan coba. Wah. Masa cuma segini, lebih banyak bahasanya. Hah? Yang dukung Messi siapa? Oh banyak juga. Ini kan artinya apa? Tidak ada salahnya ya ketika mereka hadir untuk menyapa fans mereka, tim Argentina, dan juga menyapa fans mereka secara individu gitu. Ya, jadi tidak ada hubungannya dan jangan kait-kaitkan terus sepak bola dan politik yang sudah-sudah kita ngeliat masa depan sama seperti SEA Games, sudah juara ya sudah gitu. Jangan justru gara-gara juara SEA Games kita tertidur lagi. Justru harus bangun dari tidur dan lari sekencang-kencangnya dan membangun sekencang-kencangnya gitu. Terakhir, Satu lagi, ya yang sini, ya. terakhir, Yang sini, nah siapa? yang sebelah kanan. Iya, halo. Halo? Pak Ketum Pak Erik ya. Perkenalan Pak, saya Ibnu dari Bloomberg Technos. Ini saya mau menanyakan, tadi sempat ngomong ya Pak Ketum PSSI soal selain nanti akan melawan Argentina, Indonesia nih tadi Pak Erik juga sempat udah menjajaki komunikasi dengan Maroko dan siapa lagi ya, mungkin rencananya setelah Argentina ya. Tadi yang memang udah fix dan udah dikontak sama PSSI untuk FIFA Matchday mungkin di Indonesia.
dengan negara mana saja Pak yang mungkin sudah dijajaki komunikasinya atau mungkin sudah ada kepastian setelah melawan Argentina nanti. Nah selanjutnya tadi sempat nyinggung lagi sih saya mau soal ada kan memang soal dana ya anggaran ada ini udah memang ada beberapa informasi juga bahkan media asing yang memang menyebut ya mungkin dari pemerintah Indonesia sendiri atau PSSI yang memang mengeluarkan anggaran ya untuk mendatangkan Argentina sebesar mungkin tadi ada yang menyebut 70M atau 20M. Nah itu kira-kira benar atau enggak Pak? Atau mungkin kalau memang angka itu salah, mungkin berapa mungkin angkanya gitu. Kalau memang benar. Terima kasih Pak. Tidak ada salah dan benar nanti aja setelah audit ya, nanti buku PSSI tiap tahun diaudit. Ya, nanti bisa lihat pengeluaran buat tim nasional berapa, pengeluaran buat ini berapa, nanti diaudit. Yang audit juga nggak kaleng-kalengan, Ernst & Young ya, biar semua ini transparan. Lalu kalau kita bicara kembali tadi ya kembali tidak mungkin juga tim nasional Indonesia sepanjang tahun mengundang ya tim sebesar Argentina. Ini sebuah kehormatan buat kita, mereka memilih Indonesia. Artinya apa? Pertandingan-pertandingan besar seperti ini kita hanya bisa lakukan setahun sekali. Ya. FIFA Matchday kita akan isi mayoritas untuk apa? Memperbaiki ranking kita. Ya, kita punya mimpi kan? 100 besar, mimpi kan masuk Piala Dunia. Ya tentu itu adalah apa? Bagian daripada kita membangun mental kita. Ada yang benar-benar main, sama juga membiasakan bertemu pemain-pemain besar gitu. Ya, jangan kita ini kayak kucing kurap gitu, ketemu langsung nggak bisa main gitu. Mau kapan gitu? Ya, ketemu Thailand, Vietnam udah down. Ya, begitu disamakan pasti kalah. Enggak, kita kemarin buktiin kok. Disamakan kita balik lagi. Nah itulah mental gitu. Ya, jadi ini persiapannya itu. Jadi saya mau mengulang-ulang bahwa kita ingin mempersiapkan tim nasional kita dengan baik. Kita ingin bangunkan Indonesia dari tidur. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman wartawan semua. Oh ya, teman-teman wartawan. Kanan saya kan dulu ini yang investasi ini. Waktu jadi Menpora. Dan tentu tidak cukup di situ karena kita juga punya mimpi lebih besar. Ya, ini banyak kejuaraan-kejuaraan yang sedang kita lihat di tahun ini. Salah satunya juga sesuai dengan komitmen Bapak Presiden kepada sepak bola Indonesia, kita akan membentuk yang namanya core dari pembangunan tim nasional Indonesia berdasarkan pemain yang muda-muda yaitu 2022 untuk melihat tentu kualifikasi Piala Dunia ke depan ya 2026 ataupun 2031. Nah, disitulah kenapa nanti tim daripada SEA Games juga akan memperkuat untuk Asian Games, walaupun di Asian Games itu usianya U24, tapi itulah komitmen kita. Nah, disinilah saya juga berterima kasih ya kepada Ivar dan Rafael yang komitmen bergabung ke tim nasional Indonesia. Mungkin itu dari saya, kita siapkan jersinya ada mana? Kalau main bola
berikutnya ya. Thank you. Bali. They all going to Bali so. So I see you June 5th. June 5th, yeah? You will be there? Yeah, I'll be there. Mereka Liga 2 entar. Silakan. Baik. Tes, oke. Baik, teman-teman wartawan, berikutnya adalah akan disampaikan nanti oleh Pak Ketum kita mengenai FIFA Matchday. Hadir juga Pak Ketum, Pak Waketum Zainuddin Amali, dan juga hari ini hadir dari AFA, Mr. Pablo Sebastian Wergifker, supporter of Ultra Consulting Accountant. Thank you. Mr. Daniel Cabrera, team manager of Argentina. Thank you. And Mrs. Maria Cristina Russo, Ultra Consulting Accountant. Thank you. Baik, silakan Pak Ketum. Boleh Garuda terbang lebih tinggi? Boleh nggak? Boleh nggak? Kok nggak semangat sih? Boleh nggak Garuda terbang lebih tinggi? Boleh. Oh boleh, ya udah. Jadi kalau boleh, yang seperti saya sudah sering sampaikan, bahwa kita harus serius membangun tim nasional kita. Setuju? Ya, karena itu sejak awal saya, Pak Zainuddin Amali dan para exco bilang, bagaimana FIFA Matchday itu salah satunya kita untuk memperbaiki juga keberadaan tim nasional kita. Dan tentu karena hal itu kenapa kita di tahun ini dan tahun depan kita benar-benar mempersiapkan tim nasional kita untuk FIFA Matchday. Bahkan sudah ada kesepakatan oleh klub-klub liga di Indonesia, mereka akan mendukung penuh persiapan tim nasional. Karena memang salah satu tugasnya PSSI itu mempersiapkan tim nasional. Ya, liga itu adalah dikelola secara independen. Tapi liga harus bersama dengan PSSI untuk mendukung tim nasional. Nah, karena itu tadi saya sampaikan bagaimana kita terus memperkuat tim muda kita yang akan menjadi core dari pembangunan tim nasional. Dan tentu juga pendampingan daripada pemain senior untuk kita mempersiapkan tim nasional yang lebih kuat lagi. Ingat tahun ini ada event-event yang sangat berat. Tadi salah satunya percobaan untuk tim muda kita di Asian Games. Tapi ada yang lebih berat lagi, apa? Babak penyisihan Piala Dunia dimulai tahun ini untuk 2026. Ya, ini sebuah mimpi yang mungkin kita juga tidak menginjak tanah. Tapi kan tadi teman-teman wartawan boleh dong kita mimpi. Apalagi kejuaraan dunia itu sekarang 48 negara. Jatah Asia ada 8,5, jadi 8 yang qualified, setengah di playoff. Nah mimpi itu saya rasa harus kita sama-sama jalani dengan serius. Serius ya. Apalagi babak penyisihannya mulai tahun ini. Oktober, November, lalu ada Asia Cup, kalau terus lolos lagi ada tahun depan lagi babak penyisihan. Nah jadi kalau kita lihat tim muda yang kita bentuk usianya 20, 22, 23 ini, di tahun 2026 udah usia berapa? 22 sampai 25. 2031 usia berapa? 25, 28.
Tidak mungkin membangun tim nasional sebulan. Ya, tidak mungkin membangun tim nasional 2 tahun. Harus bertahun-tahun dan harus terus setara pembinaannya. Nah, karena itu ya, kita untuk FIFA Matchday Juni ini kita membuat gebrakan. Satu, kita lawan Palestina yang ranking 94 ya kalau nggak salah. 94, lebih bagus dari kita. Kita 149 negara sebesar ini dengan penduduk 280 juta hanya ranking 149. Palestina 94. Ini kita siapkan. Kemarin sama Burundi, alhamdulillah kita menang terus seri. Nah, ini langkah-langkah nyata yang kita dorong. Dan tentu yang saya juga apresiasi sama sahabat saya dari Argentina, bahwa Argentina juga ingin hadir di Indonesia, turut membangun sepak bola Indonesia. Itu yang luar biasa. Tepuk tangan buat Argentina. Ini bagian apa? Persahabatan 2 negara. Dan ini momentum luar biasa buat apa? Sepak bola Indonesia terus menjaga momentum kebangkitannya. Makanya saya bilang kemarin SEA Games cukup, euforianya sudah cukup. Kita punya mimpi lebih tinggi, membangun tim nasional kita lebih baik lagi. Ya, media banyak yang nanya, gimana Argentina? Saya bilang saya yang tidak mau jawab. Saya bisa jawab hari ini setelah punya apa? Surat persetujuan dari FIFA dan AFC dan tim Argentina datang di sini. Jadi apa? Serius, nggak kaleng-kalengan gitu ya. Ya. Kan dulu juga banyak yang pesimis bahwa ini PSSI tidak bisa, tidak yakin. Kita buktiin salah. Bahwa PSSI yang sekarang sangat serius membangun sepak bola Indonesia. Ya, kita buktikan dengan FIFA Matchday yang teratur dan kedatangan tim juara dunia Argentina di Indonesia. Tepuk tangan buat mereka. Dan ini merupakan apa? Bagian yang kita sepakati bersama-sama saat Kongres membangunkan sepak bola Indonesia dari tidur. Ya, sudah terlalu lama sepak bola Indonesia tidur. Ya, jadi kita bangunin sekarang. Ya, jadi kalau Argentina percaya sama kita, masa kita nggak percaya? Ya, ini kita akan dorong. Ya, paling tidak setiap tahun ada tim besar main di Indonesia. Selain kita terus apa? Mengumpulkan poin untuk tim nasional kita. Itu saja dari saya. Silakan kalau mau ada tanya jawab. Oke, silakan. Ya, dari sisi kiri dulu ya, silakan. Ya, ya terima kasih Pak Menteri, Pak Erik. Saya Yudi dari Reuters. Pak Menteri Pak atau Ketum, Pak Ketum. Ketua PSSI? Dua-duanya Pak ya. Enggak, Ya, ini Pak hari Ketua ini PSSI, PSSI. Kalau Pak Menteri tadi pertanyaan tadi pagi udah. Baik, saya ada 2 pertanyaan Pak. Untuk pertandingan dengan Argentina ini banyak bertanya apakah Lionel Messi juga datang dan juga apakah ini tim senior atau tim junior. Dan juga pertanyaan kedua adalah bagaimana dengan kabar friendly match dengan Rusia yang akhir-akhir ini sedang dibicarakan media. Terima kasih. Saya rasa friendly match dengan beberapa negara besar kita alokasikan. Ya, seperti tahun ini dengan Argentina, habis itu kita fokus kualifikasi Piala Dunia. Tahun depan pasti kita alokasikan. Ya, saya juga sudah kontak dan dapat respon positif dari Maroko, dari Brazil, ya, Portugal, Rusia. Tapi gini, kita hanya boleh milih 1 lawan setiap tahun. Ya, kalau kita setiap tahun lawannya Argentina, Brazil, kapan naiknya ranking kita? Ya, jadi kita harus mempersiapkan pertandingan untuk national team kita yang meraih ranking, tetapi juga ada pertandingan yang apa? Bahwa kita dipercaya dunia. Sepak bola kita sudah terlalu lama tidak dipercaya dunia.
Ya, ini kita salah satu game itu. Tentu kalau bicara kehadiran bintang-bintang Argentina, saya percayakan kepada Argentina itu sendiri. Karena saya yakin Argentina datang ke Indonesia itu memang benar-benar membawa tim yang terbaiknya. Sama kita akan mempersiapkan tim terbaik kita, ya, karena gini loh, bermain dengan Argentina itu tidak hanya sekedar bermain, tapi kita juga belajar, ya, dan kita juga meningkatkan mental kita. Yang selama ini tim Indonesia main sama Vietnam grogi, sama Thailand grogi. Buktinya kemarin SEA Games bisa kita buktikan. Kenapa kita nggak bisa gitu? Artinya sama dengan Argentina ini bukan hanya kita berlatih, tetapi menaikkan moral kita juga sebagai bangsa bahwa kita bisa. Ya, jangan gemeter dulu. Ya ada Messi, ada semua, ya jangan gemeter malah nggak bisa main. Yang usah main bola kalau gitu, ya. Dan justru mereka hadir ingin mensupport sepak bola Indonesia gitu. Oke, di tengah, ya, yang belakang. Ya, silakan. Iya, selamat siang Pak Ketum, Pak Amali dan Bang Arya. Untuk laga melawan Argentina nanti, itu apakah salah satu bagian dari Tur Asia Tim Tenggo? Lalu juga untuk anggarannya nih Pak, FIFA Matchday ini apakah dibiayai oleh PSSI kah atau dari AFA yang datang atau mungkin dari FIFA dan berapa jumlahnya gitu sih. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Saya rasa kalau Argentina sudah announce kalendernya, dia akan bermain hanya di 2 negara Asia, yaitu Cina dan Indonesia. Artinya apa? Ya kita dihargain sebagai regional. Itu yang saya bilang apresiasi kepada para sahabat saya di Argentina. Dan ini pembicaraan sebenarnya saya bicarakan pada saat kongres di Rwanda. Pertama kali pertemuan itu sangat kongres Rwanda waktu itu. Ya, jadi kita tidak ada memakai siapapun, kita bicara langsung. Dan ternyata direspon positif. Nah, tentu kalau ditanya anggaran, kenapa sih kalau ngomong anggaran kok kayaknya PSSI miskin terus gitu dipikirnya. Kita harus biasakan. PSSI juga berprofesional dalam mengelola anggarannya. Ya. Kemarin kita baru studi banding sama Jepang, betul. Jepang anggarannya 200 juta US setahun. Ya. Tetapi 70-80% karena apa? PSSI Jepang berdiri sendiri. Ya memang dia harus membuat tim nasionalnya punya value. Gitu. Sehingga apa? Jangan kita bertanding tim nasional, sudah capek-capek, ya supporter mintanya menang, yang datang ke lapangan cuman 3.000. Kalau mau bantu PSSI, ayo buktikan hari ini. Karena PSSI sendiri ingin membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat sepak bola benar-benar kita jaga gitu. Dengan keuangan yang transparan, yang profesional, yang akuntabel. Dan tentu kita tetap berharap dukungan pemerintah. Kenapa saya dan Pak Zainuddin dalam tanda kutip ditugasin di sini? Karena membangun tim nasional itu tidak murah. Ya. Nah, ini yang saya mau yakinkan bahwa ayo ya percayain PSSI, beri kesempatan PSSI punya event-event kelas dunia gitu, ya. Oke. Baik. Ya, kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Erik, ya. Pak Amali, Bang Arya. Saya Adi dari bola.com Bang. Bang, Pak lanjut soal tadi soal biaya mendatangkan Argentina ya. New York Times, media Amerika mengabarkan bahwa biaya untuk mendatangkan Argentina itu sekitar 70 miliaran, 5 juta dolar atau 70 miliaran Pak. Apakah memang nilainya segitu besarnya Pak, termasuk untuk mendatangkan Messi? Terus kemudian kedua, untuk mempertegas saja Pak,
uji coba lawan Argentina ini akan digelar tanggal 19 Juni dan mainnya di mana Pak? Di GBK atau di mana? Lalu yang ketiga soal penjualan tiket Pak, ini kan yang paling banyak ditunggu-tunggu Pak oleh netizen, oleh masyarakat. Bagaimana soal mekanisme penjualan tiket, berapa harganya, berapa puluh ribu yang dijual dan gimana mekanismenya Pak? Belajar dari konser Coldplay kan Pak yang animonya banyak sekali. Terima kasih. Yang pasti kalau tiketing kok saya yakin ya lebih booming dari Coldplay. Betul? Hah? Kemarin saya cuma lihat di sosial media ya, bukan saya yang bicara loh, ya enggak. Katanya kalau Coldplay ya beberapa tahun lagi bisa datang. Tapi kalau tim Argentina ke Indonesia belum tentu 20-30 tahun sekali datang. Betul? Belum tentu. Artinya apa? Ini pertandingan bersejarah. Buat Argentina, buat Indonesia dan tentu generasi muda pesepak bola Indonesia. Sudah diajak main sama Argentina, mentalnya masih di bawah atau udah mulai di atas. Ini mental yang dibangun gitu. Ya. Dan tentu kita jangan hiruk pikuk ya mengenai berapa dibayar, berapa di ini ya. Tadi emang gak percaya sama PSSI gitu. Hah? Seakan-akan PSSI itu miskin gitu. Ini yang di depan ini bukan kaleng-kalengan ini. Hah? Ini sengaja karena media takutnya gak percaya saya datang pakai jas ini. Hah? Pakai jas ini. Kalau pakai jeans kayak Pak Arya tangan pendek ditanyanya lebih dalam lagi nanti. Iya enggak? Jadi intinya jangan bicara uang. Ya, kalian yakin kita sedang membangun PSSI yang transparan. Ya, dan kita yakini ini bukan hanya komersial tapi apa? Pembangunan mental buat tim nasional kita. Jadi harganya nggak bisa dihitung dengan uang. Kemarin juara SEA Games, apa kalian mau hitung-hitungan pakai uang? Enggak. Ketika para pemain ya bicara bonus, saya bilang pasti akan jauh lebih tinggi ya daripada yang pernah kalian dapat. Saya yakin tiap hari ini mengalir bonus buat mereka. Tetapi saya sangat keberatan kalau kita mau main bola karena uang. Kita berada di lapangan karena kecintaan kita bermain bola, kecintaan kita kepada negara kita. Nah karena itu tadi kita jangan biaya. Kita ini bicara apa? Nyali, mental kita. Indonesia sepak bolanya mau bangun dari tidur itu. Ya. Yang lain? Ya, silakan. Ya, sini. Yang depan. Oh, venue. Maunya di mana? Hah? Maunya di mana? Ya udah dijawab ini. Ini kan mereka udah kunjungin Gelora Bung Karno, sudah dilihat. Qualified tidak? Daniel? Perfect. Kata-kata perfecto. Perfecto, ya enggak? Jadi mainnya di sini, ya. Ini langsung dikunjungin, melihat tadi, ya. Jangan sampai Gelora Bung Karno ini ya tidak didatengin tim-tim besar ke depan, ya. Ini baru langkah awal Argentina, oke? Oke. Ya. Tadi depan yang depan. Selamat sore Pak Erik, saya Sony dari Kumparan. Mungkin saya ingin tahu soal proses mendatangkan Argentina. Sebenarnya ini memang murni dari PSSI yang sejak awal atau ada kerjasama dengan pihak ketiga, mungkin dalam hal ini adalah promotor Line Sport. Kemudian punten Pak, kembali lagi soal biaya kalau mau dijawab. Ingin konfirmasi aja, apakah memang sumber dananya ini benar-benar dari PSSI atau gimana Pak? Atau ada sponsor dari mana gitu Pak? Terima kasih. Tadi dibilang nggak percaya lagi. Ini udah pakai dasi loh. Hah? Jelek-jelek pemilik Inter Milan dulu loh. Hah? Ini udah pakai dasi. Gitu. Jadi nanti kan PSSI setiap tahun ada audit. Ada reporting system. Ya. Ini yang kita nanti buka secara publik, sabar gitu ya.
biarkan PSSI susun keuangannya dengan baik gitu ya. Jangan PSSI begini melulu hidupnya ya. Sekali-sekali berdirilah tegak. Cuman kalau ada yang mau nyumbang alhamdulillah gitu ya. Gitu. Jadi kalau ditanya langsung kita kontrak langsung dengan Argentina ya. Dan saya terima kasih juga sama Christina. Ini teman saya lama di Itali ya. Saya juga minta tolong, can I say it? Saya juga minta tolong Javier Zanetti ya. Jadi ada pihak ketiga, Javier Zanetti namanya. Ya. Inter Milan juga dulu gitu ya. Jadi ini hubungan langsung ya. Dan saya gini, untuk teman-teman yang ingin membawa tim-tim internasional main di Indonesia, saya nggak nutup itu kok. Ya, welcome. Mau bawa tim siapapun welcome. Tetapi harus kalender PSSI. Ya, karena kita punya masa depan. FIFA Matchday nggak bisa kayak dulu main bawa-bawa terus ngatur-ngatur PSSI, kapan mainnya, lapangannya enggak, PSSI yang atur. Apalagi kalau bawa tim nasional. Cuman kalau Persija mau tanding sama Rancaburi tadi, ya silakan itu klub. Tetapi tim nasional hanya PSSI. Ya, tidak ada agen-agen, tim nasional hanya PSSI. Cuman kalau agen mau kerjasama, welcome. Tapi bukan kita yang diatur agen, oke? Ini tim nasional masalahnya, merah putih gitu. Ya. Oke? Oke, ada yang kiri. Gantian kita yang kiri ya. Gantian dulu. Yang paling kiri sebelah kiri. Yang ini. Dua lagi cukup ya? Iya, 2 lagi cukup. Ya, saya Taufik dari FIFA Goal. Selamat siang Pak Erik, Pak Zainuddin Amali dan Bang Arya. Argentina ini kan Pak peringkat 1 dunia, juara dunia. Yang mau ngelawan Argentina ini banyak. Bagaimana, kenapa Argentina memilih Indonesia? Apakah ada hubungannya sama timba balik balas budi jadi tuan rumah Piala Dunia U20? Yang kedua, ada nggak permintaan khusus timnas Argentina selama di Indonesia nanti Pak? Ada apa? Permintaan khusus. Oh, saya rasa permintaan Argentina semua normal-normal saja, seperti juga ketika kita menjamu tim yang besar, itu biasa normal. Kalau tim Argentina mau main ke kita kan jelek-jelek gini juara SEA Games katanya Argentina. Itu ya, dan saya yakin banyak pemain Argentina punya followers banyak di Indonesia. Jadi pasti pemain-pemain top Argentina ingin ke sini menyapa juga fansnya. Baik sebagai tim Argentina, baik sebagai individu pemain profesional yang berdarah Argentina. Sekarang kita cek. Coba Piala Dunia kemarin yang dukung Argentina siapa? Angkat tangan coba. Wah. Masa cuma segini, lebih banyak bahasanya. Hah? Yang dukung Messi siapa? Oh banyak juga. Ini kan artinya apa? Tidak ada salahnya ya ketika mereka hadir untuk menyapa fans mereka, tim Argentina, dan juga menyapa fans mereka secara individu gitu. Ya, jadi tidak ada hubungannya. Dan jangan kait-kaitkan terus sepak bola dan politik yang sudah-sudah kita ngelihat masa depan sama seperti SEA Games, sudah juara ya sudah. Gitu. Jangan justru gara-gara juara SEA Games kita tertidur lagi. Justru harus bangun dari tidur dan lari sekencang-kencangnya dan membangun sekencang-kencangnya gitu. Terakhir, Satu lagi. ya, Yang sini. Ya. terakhir. Yang sini. Nah, siapa? Yang sebelah kanan. Iya, halo. Halo. Pak Ketum Pak Erik ya. Perkenalkan Pak, saya Ibnu dari Bloomberg Technos. Ini saya mau menanyakan, tadi sempat ngomong ya Pak Ketum PSSI soal selain nanti akan melawan Argentina, Indonesia nih tadi Pak Erik juga sempat udah menjajaki komunikasi dengan Maroko dan siapa lagi mungkin rencananya setelah Argentina ya. Tadi yang memang udah fix dan udah dikontak sama PSSI untuk FIFA Matchday mungkin di Indonesia. Dengan negara mana saja Pak yang mungkin sudah dijajaki komunikasinya atau mungkin sudah ada kepastian setelah melawan Argentina nanti. Nah selanjutnya tadi sempat nyinggung lagi sih saya mau soal ada kan memang soal dana ya anggaran ada ini udah memang ada beberapa informasi juga bahkan media asing yang memang menyebut ya mungkin dari pemerintah Indonesia sendiri atau PSSI yang memang mengeluarkan anggaran nih untuk mendatangkan Argentina sebesar mungkin tadi ada yang menyebut 70M atau 20M. Nah itu kira-kira benar atau enggak Pak? Atau mungkin kalau memang angka itu salah mungkin berapa mungkin angkanya gitu. Kalau memang benar. Terima kasih Pak.
Tidak ada salah dan benar, nanti aja setelah audit ya, nanti buku PSSI tiap tahun diaudit. Ya, nanti bisa lihat pengeluaran buat tim nasional berapa, pengeluaran buat ini berapa, nanti diaudit. Yang audit juga nggak kaleng-kalengan, Ernst & Young ya, biar semua ini transparan. Lalu kalau kita bicara kembali tadi ya kembali tidak mungkin juga tim nasional Indonesia sepanjang tahun mengundang ya tim sebesar Argentina. Ini sebuah kehormatan buat kita, mereka memilih Indonesia. Artinya apa? Pertandingan-pertandingan besar seperti ini kita hanya bisa lakukan setahun sekali. Ya. FIFA Matchday kita akan isi mayoritas untuk apa? Memperbaiki ranking kita. Ya, kita punya mimpi kan? 100 besar, mimpi kan masuk Piala Dunia. Ya tentu itu adalah apa? Bagian daripada kita membangun mental kita. Ada yang benar-benar main, sama juga membiasakan bertemu pemain-pemain besar gitu. Ya, jangan kita ini kayak kucing kurap gitu, ketemu langsung nggak bisa main gitu. Mau kapan gitu? Ya, ketemu Thailand, Vietnam udah down. Ya, begitu disamakan pasti kalah. Enggak, kita kemarin buktiin kok. Disamakan kita balik lagi. Nah, itulah mental gitu. Ya, jadi ini persiapannya itu. Jadi saya mau mengulang-ulang bahwa kita ingin mempersiapkan tim nasional kita dengan baik. Kita ingin bangunkan Indonesia dari tidur. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman wartawan semua. Oh ya, teman-teman wartawan. Kanan saya kan dulu ini yang investasi ini. Waktu jadi Menpora. Dan tentu tidak cukup di situ karena kita juga punya mimpi lebih besar. Ya, ini banyak kejuaraan-kejuaraan yang sedang kita lihat di tahun ini. Salah satunya juga sesuai dengan komitmen Bapak Presiden kepada sepak bola Indonesia, kita akan membentuk yang namanya core dari pembangunan tim nasional Indonesia berdasarkan pemain yang muda-muda yaitu 2022 untuk melihat tentu kualifikasi Piala Dunia ke depan ya 2026 ataupun 2031. Nah, disitulah kenapa nanti tim daripada SEA Games juga akan memperkuat untuk Asian Games, walaupun di Asian Games itu usianya U24, tapi itulah komitmen kita. Nah, disinilah saya juga berterima kasih ya kepada Ivar dan Rafael yang komitmen bergabung ke tim nasional Indonesia. Mungkin itu dari saya, kita siapkan jersinya ada, mana? Kalau main bola
berikutnya ya. Thank you. Evan in Bali. They're all going to Bali, so. So I see you June 5th. June 5th, yeah? You will be there? Yeah, I'll be there. Mereka ligatur, ya? Ligatur bentar. Silakan. Baik. Tes, oke. Baik, teman-teman wartawan, berikutnya adalah akan disampaikan nanti oleh Pak Ketum kita mengenai FIFA Matchday. Hadir juga Pak Ketum, Pak Waketum Zainuddin Amali, dan juga hari ini hadir dari AFA, Mr. Pablo Sebastian Wergifker, supporter of Ultra Consulting Accountant. Thank you. Mr. Daniel Cabrera, team manager of Argentina. Thank you. And Mrs. Maria Cristina Russo, Ultra Consulting Accountant. Thank you. Baik, silakan Pak Ketum. Boleh Garuda terbang lebih tinggi? Boleh nggak? Boleh nggak? Kok nggak semangat sih? Boleh nggak Garuda terbang lebih tinggi? Boleh? Oh boleh, ya udah. Jadi kalau boleh, yang seperti saya sudah sering sampaikan, bahwa kita harus serius membangun tim nasional kita, setuju? Ya, karena itu sejak awal saya, Pak Zainuddin Amali dan para exco bilang, bagaimana FIFA Matchday itu salah satunya kita untuk memperbaiki juga keberadaan tim nasional kita. Dan tentu karena hal itu kenapa kita di tahun ini dan tahun depan kita benar-benar mempersiapkan tim nasional kita untuk FIFA Matchday. Bahkan sudah ada kesepakatan oleh klub-klub liga di Indonesia, mereka akan mendukung penuh persiapan tim nasional. Karena memang salah satu tugasnya PSSI itu mempersiapkan tim nasional. Ya, liga itu adalah dikelola secara independen. Tapi liga harus bersama dengan PSSI untuk mendukung tim nasional. Nah, karena itu tadi saya sampaikan bagaimana kita terus memperkuat tim muda kita yang akan menjadi core dari pembangunan tim nasional. Dan tentu juga pendampingan daripada pemain senior untuk kita mempersiapkan tim nasional yang lebih kuat lagi. Ingat tahun ini ada event-event yang sangat berat. Tadi salah satunya percobaan untuk tim muda kita di Asian Games. Tapi ada yang lebih berat lagi, apa? Babak penyisihan Piala Dunia dimulai tahun ini untuk 2026. Ya, ini sebuah mimpi yang mungkin kita juga tidak menginjak tanah. Tapi kan tadi teman-teman wartawan boleh dong kita mimpi. Apalagi kejuaraan dunia itu sekarang 48 negara. Jatah Asia ada 8,5, jadi 8 yang qualified, setengah di playoff. Nah mimpi itu saya rasa harus kita sama-sama jalani dengan serius. Serius ya. Apalagi babak penyisihannya mulai tahun ini. Oktober, November, lalu ada Asia Cup, kalau terus lolos lagi ada tahun depan lagi babak penyisihan. Nah jadi kalau kita lihat tim muda yang kita bentuk usianya 20, 22, 23 ini, di tahun 2026 udah usia berapa? 22 sampai 25. 2031 usia berapa? 25, 28.
Tidak mungkin membangun tim nasional sebulan. Ya, tidak mungkin membangun tim nasional 2 tahun. Harus bertahun-tahun dan harus terus setara pembinaannya. Nah, karena itu ya, kita untuk FIFA Matchday Juni ini kita membuat gebrakan. Satu, kita lawan Palestina yang ranking 94 ya kalau nggak salah. 94, lebih bagus dari kita. Kita 149 negara sebesar ini dengan penduduk 280 juta hanya ranking 149. Palestina 94. Ini kita siapkan. Kemarin sama Burundi, alhamdulillah kita menang terus seri. Nah, ini langkah-langkah nyata yang kita dorong. Dan tentu yang saya juga apresiasi sama sahabat saya dari Argentina, bahwa Argentina juga ingin hadir di Indonesia, turut membangun sepak bola Indonesia. Itu yang luar biasa. Tepuk tangan buat Argentina. Ini bagian apa? Persahabatan 2 negara. Dan ini momentum luar biasa buat apa? Sepak bola Indonesia terus menjaga momentum kebangkitannya. Makanya saya bilang kemarin SEA Games cukup, euforianya sudah cukup. Kita punya mimpi lebih tinggi, membangun tim nasional kita lebih baik lagi. Ya, media banyak yang nanya, gimana Argentina? Saya bilang saya yang tidak mau jawab. Saya bisa jawab hari ini setelah punya apa? Surat persetujuan dari FIFA dan AFC dan tim Argentina datang di sini. Jadi apa? Serius, nggak kaleng-kalengan gitu ya. Ya. Kan dulu juga banyak yang pesimis bahwa ini PSSI tidak bisa, tidak yakin. Kita buktiin salah. Bahwa PSSI yang sekarang sangat serius membangun sepak bola Indonesia. Ya, kita buktikan dengan FIFA Matchday yang teratur dan kedatangan tim juara dunia Argentina di Indonesia. Tepuk tangan buat mereka. Dan ini merupakan apa? Bagian yang kita sepakati bersama-sama saat Kongres membangunkan sepak bola Indonesia dari tidur. Ya, sudah terlalu lama sepak bola Indonesia tidur. Ya, jadi kita bangunin sekarang. Ya, jadi kalau Argentina percaya sama kita, masa kita nggak percaya? Ya, ini kita akan dorong. Ya, paling tidak setiap tahun ada tim besar main di Indonesia. Selain kita terus apa? Mengumpulkan poin untuk tim nasional kita. Itu saja dari saya. Silakan kalau mau ada tanya jawab. Oke, silakan. Ya, dari sisi kiri dulu ya, silakan. Ya, ya terima kasih Pak Menteri, Pak Erik. Saya Yudi dari Reuters. Pak Menteri Pak atau Ketum. Ketua PSSI? Dua-duanya Pak ya. Nah, enggak, ya, ini Pak hari Ketua ini PSSI. PSSI. Ya. Kalau Pak Menteri tadi pertanyaan tadi pagi udah. Baik, saya ada 2 pertanyaan Pak. Untuk pertandingan dengan Argentina ini banyak bertanya apakah Lionel Messi juga datang dan juga apakah ini tim senior atau tim junior. Dan juga pertanyaan kedua adalah bagaimana dengan kabar friendly match dengan Rusia yang akhir-akhir ini sedang dibicarakan media. Terima kasih. Saya rasa friendly match dengan beberapa negara besar kita alokasikan. Ya, seperti tahun ini dengan Argentina, habis itu kita fokus kualifikasi Piala Dunia. Tahun depan pasti kita alokasikan. Ya, saya juga sudah kontak dan dapat respon positif dari Maroko, dari Brazil, ya, Portugal, Rusia. Tapi gini, kita hanya boleh milih 1 lawan setiap tahun. Ya, kalau kita setiap tahun lawannya Argentina, Brazil, kapan naiknya ranking kita? Ya, jadi kita harus mempersiapkan pertandingan untuk national team kita yang meraih ranking, tetapi juga ada pertandingan yang apa? Bahwa kita dipercaya dunia. Sepak bola kita sudah terlalu lama tidak dipercaya dunia.
Ya, ini kita salah satu game itu. Tentu kalau bicara kehadiran bintang-bintang Argentina, saya percayakan kepada Argentina itu sendiri. Karena saya yakin Argentina datang ke Indonesia itu memang benar-benar membawa tim yang terbaiknya. Sama kita akan mempersiapkan tim terbaik kita, ya, karena gini loh. Bermain dengan Argentina itu tidak hanya sekedar bermain. Tapi kita juga belajar. Ya, dan kita juga meningkatkan mental kita. Yang selama ini tim Indonesia main sama Vietnam grogi. Sama Thailand grogi. Buktinya kemarin SEA Games bisa kita buktikan. Kenapa kita nggak bisa gitu? Artinya sama dengan Argentina ini bukan hanya kita berlatih. Tetapi menaikkan moral kita juga sebagai bangsa bahwa kita bisa. Ya, jangan gemeter dulu. Ya ada Messi, ada semua, ya jangan gemeter malah nggak bisa main. Yang usah main bola kalau gitu, ya. Dan justru mereka hadir ingin mensupport sepak bola Indonesia, gitu. Oke, di tengah, ya, yang belakang. Ya silakan. Iya, selamat siang Pak Ketum, Pak Amali dan Bang Arya. Untuk laga melawan Argentina nanti, itu apakah salah satu bagian dari Tur Asia Tim Tenggo? Lalu juga untuk anggarannya nih Pak, FIFA Matchday ini apakah dibiayai oleh PSSI kah atau dari AFA yang datang atau mungkin dari FIFA dan berapa jumlahnya gitu sih. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Saya rasa kalau Argentina sudah announce kalendernya, dia akan bermain hanya di 2 negara Asia, yaitu Cina dan Indonesia. Artinya apa? Ya kita dihargain sebagai regional. Itu yang saya bilang apresiasi kepada para sahabat saya di Argentina. Dan ini pembicaraan sebenarnya saya bicarakan pada saat kongres di Rwanda. Pertama kali pertemuan itu sangat kongres Rwanda waktu itu. Ya, jadi kita tidak ada memakai siapapun, kita bicara langsung. Dan ternyata direspon positif. Nah, tentu kalau ditanya anggaran, kenapa sih kalau ngomong anggaran kok kayaknya PSSI miskin terus gitu dipikirnya. Kita harus biasakan. PSSI juga berprofesional dalam mengelola anggarannya. Ya. Kemarin kita baru studi banding sama Jepang, betul. Jepang anggarannya 200 juta US setahun. Ya. Tetapi 70-80% karena apa? PSSI Jepang berdiri sendiri. Ya memang dia harus membuat tim nasionalnya punya value. Gitu. Sehingga apa? Jangan kita bertanding tim nasional, sudah capek-capek, ya supporter mintanya menang, yang datang ke lapangan cuman 3.000. Kalau mau bantu PSSI, ayo buktikan hari ini. Karena PSSI sendiri ingin membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat sepak bola benar-benar kita jaga gitu. Dengan keuangan yang transparan, yang profesional, yang akuntabel. Dan tentu kita tetap berharap dukungan pemerintah. Kenapa? Saya dan Pak Zainuddin dalam tanda kutip ditugasin di sini. Karena membangun tim nasional itu tidak murah. Ya. Nah, ini yang saya mau yakinkan bahwa ayo ya percayain PSSI, beri kesempatan PSSI punya event-event kelas dunia gitu, ya. Oke. Baik. Ya, kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Erik, Pak Amali, Bang Arya. Saya Adi dari bola.com Bang. Bang, Pak lanjut soal tadi soal biaya mendatangkan Argentina ya. New York Times, media Amerika mengabarkan bahwa biaya untuk mendatangkan Argentina itu sekitar 70 miliaran, 5 juta dolar atau 70 miliaran Pak. Apakah memang nilainya segitu besarnya Pak, termasuk untuk mendatangkan Messi? Terus kemudian kedua, untuk mempertegas saja Pak,
uji coba lawan Argentina ini akan digelar tanggal 19 Juni dan mainnya di mana Pak? Di GBK atau di mana? Lalu yang ketiga soal penjualan tiket Pak, ini kan yang paling banyak ditunggu-tunggu Pak oleh netizen, oleh masyarakat. Bagaimana soal mekanisme penjualan tiket, berapa harganya, berapa puluh ribu yang dijual dan gimana mekanismenya Pak? Belajar dari konser Coldplay kan Pak yang animonya banyak sekali. Terima kasih. Yang pasti kalau tiketing kok saya yakin ya lebih booming dari Coldplay. Betul. Hah? Kemarin saya cuma lihat di sosial media ya, bukan saya yang bicara loh, ya enggak. Katanya kalau Coldplay ya beberapa tahun lagi bisa datang. Tapi kalau tim Argentina ke Indonesia belum tentu 20-30 tahun sekali datang. Betul? Belum tentu. Artinya apa? Ini pertandingan bersejarah. Buat Argentina, buat Indonesia dan tentu generasi muda pesepak bola Indonesia. Sudah diajak main sama Argentina mentalnya masih di bawah atau udah mulai di atas. Ini mental yang dibangun gitu. Ya. Dan tentu kita jangan hiruk pikuk ya mengenai berapa dibayar, berapa di ini ya. Tadi emang nggak percaya sama PSSI gitu. Hah? Seakan-akan PSSI itu miskin gitu. Ini yang di depan ini bukan kaleng-kalengan ini. Hah? Ini sengaja karena media takutnya nggak percaya saya datang pakai jas ini. Hah? Pakai jas ini. Kalau pakai jeans kayak Pak Arya tangan pendek ditanyanya lebih dalam lagi nanti. Iya nggak? Jadi intinya jangan bicara uang. Ya, kalian yakin kita sedang membangun PSSI yang transparan. Ya, dan kita yakini ini bukan hanya komersial tapi apa? Pembangunan mental buat tim nasional kita. Jadi harganya nggak bisa dihitung dengan uang. Kemarin juara SEA Games, apa kalian mau hitung-hitungan pakai uang? Enggak. Ketika para pemain ya bicara bonus, saya bilang pasti akan jauh lebih tinggi ya daripada yang pernah kalian dapat. Saya yakin tiap hari ini mengalir bonus buat mereka. Tetapi saya sangat keberatan kalau kita mau main bola karena uang. Kita berada di lapangan karena kecintaan kita bermain bola, kecintaan kita kepada negara kita. Nah karena itu tadi kita jangan biaya. Kita ini bicara apa? Nyali, mental kita. Indonesia sepak bolanya mau bangun dari tidur itu. Ya. Yang lain? Ya, silakan. Ya, sini. Yang depan. Oh, venue. Maunya di mana? Hah? Maunya di mana? Ya udah dijawab ini. Ini kan mereka udah kunjungin Gelora Bung Karno, sudah dilihat. Qualified tidak? Daniel? Perfect. Kata-kata perfecto. Perfecto, ya enggak? Jadi mainnya di sini, ya. Ini langsung dikunjungin, melihat tadi, ya. Jangan sampai Gelora Bung Karno ini ya tidak didatengin tim-tim besar ke depan, ya. Ini baru langkah awal Argentina, oke? Oke. Ya. Tadi depan yang depan. Selamat sore Pak Erik, saya Sony dari Kumparan. Mungkin saya ingin tahu soal proses mendatangkan Argentina. Sebenarnya ini memang murni dari PSSI yang sejak awal atau ada kerjasama dengan pihak ketiga, mungkin dalam hal ini adalah promotor Line Sport. Kemudian punten Pak, kembali lagi soal biaya kalau mau dijawab. Ingin konfirmasi aja, apakah memang sumber dananya ini benar-benar dari PSSI atau gimana Pak? Atau ada sponsor dari mana gitu Pak? Terima kasih. Tadi dibilang nggak percaya lagi. Ini udah pakai dasi loh. Hah? Jelek-jelek pemilik Inter Milan dulu loh. Hah? Ini udah pakai dasi. Gitu. Jadi nanti kan PSSI setiap tahun ada audit. Ada reporting system. Ya. Ini yang kita nanti buka secara publik, sabar gitu ya.
biarkan PSSI susun keuangannya dengan baik gitu ya. Jangan PSSI begini melulu hidupnya ya. Sekali-sekali berdirilah tegak. Cuman kalau ada yang mau nyumbang alhamdulillah gitu ya. Gitu. Jadi kalau ditanya langsung kita kontrak langsung dengan Argentina ya. Dan saya terima kasih juga sama Christina. Ini teman saya lama di Itali ya. Saya juga minta tolong, can I say it? Saya juga minta tolong Javier Zanetti ya. Jadi ada pihak ketiga, Javier Zanetti namanya. Ya. Inter Milan juga dulu gitu ya. Jadi ini hubungan langsung ya. Dan saya gini, untuk teman-teman yang ingin membawa tim-tim internasional main di Indonesia, saya nggak nutup itu kok. Ya, welcome. Mau bawa tim siapapun welcome. Tetapi harus kalender PSSI. Ya, karena kita punya masa depan. FIFA Matchday nggak bisa kayak dulu main bawa-bawa terus ngatur-ngatur PSSI, kapan mainnya, lapangannya enggak, PSSI yang atur. Apalagi kalau bawa tim nasional. Cuman kalau Persija mau tanding sama Rancaburi tadi, ya silakan itu klub. Tetapi tim nasional hanya PSSI. Ya, tidak ada agen-agen, tim nasional hanya PSSI. Cuman kalau agen mau kerjasama, welcome. Tapi bukan kita yang diatur agen, oke? Ini tim nasional masalahnya, merah putih gitu, Ya. oke? Oke, ada yang kiri. Gantian kita yang kiri ya, gantian dulu. Yang paling kiri sebelah kiri, yang ini. Dua lagi cukup ya? Iya, 2 lagi cukup. Ya, saya Taufik dari FIFA Goal. Selamat siang Pak Erik, Pak Zainuddin Amali dan Bang Arya. Argentina ini kan Pak peringkat 1 dunia, juara dunia. Yang mau ngelawan Argentina ini banyak. Bagaimana, kenapa Argentina memilih Indonesia? Apakah ada hubungannya sama timba balik balas budi jadi tuan rumah Piala Dunia U20? Yang kedua, ada nggak permintaan khusus timnas Argentina selama di Indonesia nanti Pak? Ada apa? Permintaan khusus. Oh, saya rasa permintaan Argentina semua normal-normal saja, seperti juga ketika kita menjamu tim yang besar, itu biasa normal. Kalau tim Argentina mau main ke kita kan jelek-jelek gini juara SEA Games katanya Argentina. Itu dipandang sama Argentina. Artinya apa? Kita bisa memposisikan sebagai negara terbaik di Asia Tenggara saat ini. Enjoy dulu aja, nikmatin. Gitu ya. Jadi ini kesempatan yang luar biasa. Kalau timbal balik tidak ada. Ya, jangan saut-sautkan yang namanya sepak bola dan politik. Ya, ini benar-benar kerjasama murni yang saling menguntungkan. Argentina melihat Indonesia juga sebuah negara yang sepak bolanya nomor 1, di mana 73% penduduknya gila bola. Ya, dan saya yakin banyak pemain Argentina punya followers banyak di Indonesia. Jadi pasti pemain-pemain top Argentina ingin kesini menyapa juga fansnya. Baik sebagai tim Argentina, baik sebagai individu pemain profesional yang berdarah Argentina. Sekarang kita cek. Coba Piala Dunia kemarin yang dukung Argentina siapa? Angkat tangan coba. Wah. Masa cuma segini, lebih banyak bahasanya. Yang dukung Messi siapa? Oh banyak juga. Ini kan artinya apa? Tidak ada salahnya ya ketika mereka hadir untuk menyapa fans mereka, tim Argentina, dan juga menyapa fans mereka secara individu gitu. Ya, jadi tidak ada hubungannya dan jangan kait-kaitkan terus sepak bola dan politik yang sudah-sudah kita ngeliat masa depan sama seperti SEA Games, sudah juara ya sudah gitu. Jangan justru gara-gara juara SEA Games kita tertidur lagi. Justru harus bangun dari tidur dan lari sekencang-kencangnya dan membangun sekencang-kencangnya gitu. Terakhir, Satu lagi, ya yang sini, ya. terakhir. Yang sini, Nah, siapa? yang sebelah kanan. Iya, halo. Halo. Pak Ketum Pak Erik ya. Perkenalan Pak, saya Ibnu dari Bloomberg Technos. Ini saya mau menanyakan, tadi sempat ngomong ya Pak Ketum PSSI soal selain nanti akan melawan Argentina, Indonesia nih tadi Pak Erik juga sempat udah menjajaki komunikasi dengan Maroko dan siapa lagi mungkin rencananya setelah Argentina ya. Tadi yang memang udah fix dan udah dikontak sama PSSI untuk FIFA Matchday mungkin di Indonesia.
dengan negara mana saja Pak yang mungkin sudah dijajaki komunikasinya atau mungkin sudah ada kepastian setelah melawan Argentina nanti. Nah selanjutnya tadi sempat nyinggung lagi sih saya mau soal ada kan memang soal dana ya anggaran ada ini udah memang ada beberapa informasi juga bahkan media asing yang memang menyebut ya mungkin dari pemerintah Indonesia sendiri atau PSSI yang memang mengeluarkan anggaran ya untuk mendatangkan Argentina sebesar mungkin tadi ada yang menyebut 70M atau 20M. Nah itu kira-kira benar atau enggak Pak? Atau mungkin kalau memang angka itu salah, mungkin berapa mungkin angkanya gitu. Kalau memang benar. Terima kasih Pak. Tidak ada salah dan benar, nanti aja setelah audit ya, nanti buku PSSI tiap tahun diaudit. Ya, nanti bisa lihat pengeluaran buat tim nasional berapa, pengeluaran buat ini berapa, nanti diaudit. Yang audit juga nggak kaleng-kalengan, Ernst & Young ya, biar semua ini transparan. Lalu kalau kita bicara kembali tadi ya kembali tidak mungkin juga tim nasional Indonesia sepanjang tahun mengundang ya tim sebesar Argentina. Ini sebuah kehormatan buat kita, mereka memilih Indonesia. Artinya apa? Pertandingan-pertandingan besar seperti ini kita hanya bisa lakukan setahun sekali. Ya. FIFA Matchday kita akan isi mayoritas untuk apa? Memperbaiki ranking kita. Ya, kita punya mimpi kan? 100 besar, mimpi kan masuk Piala Dunia. Ya tentu itu adalah apa? Bagian daripada kita membangun mental kita. Ada yang benar-benar main, sama juga membiasakan bertemu pemain-pemain besar gitu. Ya, jangan kita ini kayak kucing kurap gitu, ketemu langsung nggak bisa main gitu. Mau kapan gitu? Ya, ketemu Thailand, Vietnam udah down. Ya, begitu disamakan pasti kalah. Enggak, kita kemarin buktiin kok. Disamakan kita balik lagi. Nah itulah mental gitu. Ya, jadi ini persiapannya itu. Jadi saya mau mengulang-ulang bahwa kita ingin mempersiapkan tim nasional kita dengan baik. Kita ingin bangunkan Indonesia dari tidur. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman wartawan semua. Oh ya, teman-teman wartawan. Kanan saya kan dulu ini yang investasi ini. Waktu jadi Menpora. Dan tentu tidak cukup di situ karena kita juga punya mimpi lebih besar. Ya, ini banyak kejuaraan-kejuaraan yang sedang kita lihat di tahun ini. Salah satunya juga sesuai dengan komitmen Bapak Presiden kepada sepak bola Indonesia, kita akan membentuk yang namanya core dari pembangunan tim nasional Indonesia berdasarkan pemain yang muda-muda yaitu 2022 untuk melihat tentu kualifikasi Piala Dunia ke depan ya 2026 ataupun 2031. Nah, disitulah kenapa nanti tim daripada SEA Games juga akan memperkuat untuk Asian Games, walaupun di Asian Games itu usianya U24, tapi itulah komitmen kita. Nah, disinilah saya juga berterima kasih ya kepada Ivar dan Rafael yang komitmen bergabung ke tim nasional Indonesia. Mungkin itu dari saya, kita siapkan jersinya ada, mana? Kalau main bola
selanjutnya ya. Thank you. Have fun in Bali. They all going to Bali so. So I see you June 5th. June 5th, yeah? You will be there? Yeah, I'll be there. Oh, mereka Liga itu, ya? Liga itu entar. Silakan. Baik. Tes, oke. Baik, teman-teman wartawan, berikutnya adalah akan disampaikan nanti oleh Pak Ketum kita mengenai FIFA Matchday. Hadir juga Pak Ketum, Pak Waketum Zainuddin Amali, dan juga hari ini hadir dari AFA, Mr. Pablo Sebastian Wergifker, supporter of Ultra Consulting Accountant. Thank you. Mr. Daniel Cabrera, team manager of Argentina. Thank you. And Mrs. Maria Cristina Russo, Ultra Consulting Accountant. Thank you. Baik, silakan Pak Ketum. Boleh Garuda terbang lebih tinggi? Boleh nggak? Boleh nggak? Kok nggak semangat sih? Boleh nggak Garuda terbang lebih tinggi? Boleh. Oh boleh, ya udah. Jadi kalau boleh, yang seperti saya sudah sering sampaikan, bahwa kita harus serius membangun tim nasional kita. Setuju? Nah, karena itu sejak awal saya, Pak Zainuddin Amali dan para exco bilang, bagaimana FIFA Matchday itu salah satunya kita untuk memperbaiki juga keberadaan tim nasional kita. Dan tentu karena hal itu kenapa kita di tahun ini dan tahun depan kita benar-benar mempersiapkan tim nasional kita untuk FIFA Matchday. Bahkan sudah ada kesepakatan oleh klub-klub liga di Indonesia, mereka akan mendukung penuh persiapan tim nasional. Karena memang salah satu tugasnya PSSI itu mempersiapkan tim nasional. Ya, liga itu adalah dikelola secara independen. Tapi liga harus bersama dengan PSSI untuk mendukung tim nasional. Nah, karena itu tadi saya sampaikan bagaimana kita terus memperkuat tim muda kita yang akan menjadi core dari pembangunan tim nasional, dan tentu juga pendampingan daripada pemain senior untuk kita mempersiapkan tim nasional yang lebih kuat lagi. Ingat tahun ini ada event-event yang sangat berat. Tadi salah satunya percobaan untuk tim muda kita di Asian Games. Tapi ada yang lebih berat lagi, apa? Babak penyisihan Piala Dunia dimulai tahun ini untuk 2026. Ya, ini sebuah mimpi yang mungkin kita juga tidak menginjak tanah. Tapi kan tadi teman-teman wartawan boleh dong kita mimpi. Apalagi kejuaraan dunia itu sekarang 48 negara. Jatah Asia ada 8,5, jadi 8 yang qualified, setengah di playoff. Nah mimpi itu saya rasa harus kita sama-sama jalani dengan serius. Serius ya. Apalagi babak penyisihannya mulai tahun ini. Oktober, November, lalu ada Asia Cup, kalau terus lolos lagi ada tahun depan lagi babak penyisihan. Nah jadi kalau kita lihat tim muda yang kita bentuk usianya 20, 22, 23 ini, di tahun 2026 udah usia berapa? 22 sampai 25. 2031 usia berapa? 25, 28.
Tidak mungkin membangun tim nasional sebulan. Ya, tidak mungkin membangun tim nasional 2 tahun. Harus bertahun-tahun dan harus terus setara pembinaannya. Nah, karena itu ya, kita untuk FIFA Matchday Juni ini kita membuat gebrakan. Satu, kita lawan Palestina yang ranking 94 ya kalau nggak salah. 94, lebih bagus dari kita. Kita 149 negara sebesar ini dengan penduduk 280 juta hanya ranking 149. Palestina 94. Ini kita siapkan. Kemarin sama Burundi, alhamdulillah kita menang terus seri. Nah, ini langkah-langkah nyata yang kita dorong. Dan tentu yang saya juga apresiasi sama sahabat saya dari Argentina, bahwa Argentina juga ingin hadir di Indonesia, turut membangun sepak bola Indonesia. Itu yang luar biasa. Tepuk tangan buat Argentina. Ini bagian apa? Persahabatan 2 negara. Dan ini momentum luar biasa buat apa? Sepak bola Indonesia terus menjaga momentum kebangkitannya. Makanya saya bilang kemarin SEA Games cukup. Euforianya sudah cukup. Kita punya mimpi lebih tinggi, membangun tim nasional kita lebih baik lagi. Ya, media banyak yang nanya, gimana Argentina? Saya bilang saya yang tidak mau jawab. Saya bisa jawab hari ini setelah punya apa? Surat persetujuan dari FIFA dan AFC dan tim Argentina datang di sini. Jadi apa? Serius, nggak kaleng-kalengan gitu ya. Ya. Kan dulu juga banyak yang pesimis bahwa ini PSSI tidak bisa, tidak yakin. Kita buktiin salah. Bahwa PSSI yang sekarang sangat serius membangun sepak bola Indonesia. Ya, kita buktikan dengan FIFA Matchday yang teratur dan kedatangan tim juara dunia Argentina di Indonesia. Tepuk tangan buat mereka. Dan ini merupakan apa? Bagian yang kita sepakati bersama-sama saat Kongres membangunkan sepak bola Indonesia dari tidur. Ya, sudah terlalu lama sepak bola Indonesia tidur. Ya, jadi kita bangunin sekarang. Ya, jadi kalau Argentina percaya sama kita, masa kita nggak percaya? Ya, ini kita akan dorong. Ya, paling tidak setiap tahun ada tim besar main di Indonesia. Selain kita terus apa? Mengumpulkan poin untuk tim nasional kita. Itu saja dari saya. Silakan kalau mau ada tanya jawab. Oke, silakan. Ya, dari sisi kiri dulu ya, silakan. Ya, ya terima kasih Pak Menteri, Pak Erik. Saya Yudi dari Reuters. Pak Menteri Pak atau Ketum, Pak Ketum. Ketua PSSI? Dua-duanya Pak ya. Nah, enggak, Ya, ini Pak hari Ketua ini PSSI, PSSI. Kalau Pak Menteri tadi pertanyaan tadi pagi udah. Baik, saya ada 2 pertanyaan Pak. Untuk pertandingan dengan Argentina ini banyak bertanya apakah Lionel Messi juga datang dan juga apakah ini tim senior atau tim junior. Dan juga pertanyaan kedua adalah bagaimana dengan kabar friendly match dengan Rusia yang akhir-akhir ini sedang dibicarakan media. Terima kasih. Saya rasa friendly match dengan beberapa negara besar kita alokasikan. Ya, seperti tahun ini dengan Argentina, habis itu kita fokus kualifikasi Piala Dunia. Tahun depan pasti kita alokasikan. Ya, saya juga sudah kontak dan dapat respon positif dari Maroko, dari Brazil, ya, Portugal, Rusia. Tapi gini, kita hanya boleh milih satu lawan setiap tahun. Ya, kalau kita setiap tahun lawannya Argentina, Brazil, kapan naiknya ranking kita? Ya, jadi kita harus mempersiapkan pertandingan untuk national team kita yang meraih ranking, tetapi juga ada pertandingan yang apa? Bahwa kita dipercaya dunia. Sepak bola kita sudah terlalu lama tidak dipercaya dunia.
Ya, ini kita salah satu game itu. Tentu kalau bicara kehadiran bintang-bintang Argentina, saya percayakan kepada Argentina itu sendiri. Karena saya yakin Argentina datang ke Indonesia itu memang benar-benar membawa tim yang terbaiknya. Sama kita akan mempersiapkan tim terbaik kita, ya, karena gini loh. Bermain dengan Argentina itu tidak hanya sekedar bermain. Tapi kita juga belajar. Ya, dan kita juga meningkatkan mental kita. Yang selama ini tim Indonesia main sama Vietnam grogi. Sama Thailand grogi. Buktinya kemarin SEA Games bisa kita buktikan. Kenapa kita nggak bisa gitu? Artinya sama dengan Argentina ini bukan hanya kita berlatih. Tetapi menaikkan moral kita juga sebagai bangsa bahwa kita bisa. Ya, jangan gemeter dulu. Ya ada Messi, ada semua, ya jangan gemeter malah nggak bisa main. Yang usah main bola kalau gitu, ya. Dan justru mereka hadir ingin mensupport sepak bola Indonesia, gitu. Oke, di tengah, ya, yang belakang. Ya silakan. Iya, selamat siang Pak Ketum, Pak Amali dan Bang Arya. Untuk laga melawan Argentina nanti, itu apakah salah satu bagian dari Tur Asia Tim Tenggo? Lalu juga untuk anggarannya nih Pak, FIFA Matchday ini apakah dibiayai oleh PSSI kah atau dari AFA yang datang atau mungkin dari FIFA dan berapa jumlahnya gitu sih. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Saya rasa kalau Argentina sudah announce kalendernya, dia akan bermain hanya di 2 negara Asia, yaitu Cina dan Indonesia. Artinya apa? Ya kita dihargain sebagai regional. Itu yang saya bilang apresiasi kepada para sahabat saya di Argentina. Dan ini pembicaraan sebenarnya saya bicarakan pada saat kongres di Rwanda. Pertama kali pertemuan itu sangat kongres Rwanda waktu itu. Ya, jadi kita tidak ada memakai siapapun, kita bicara langsung. Dan ternyata direspon positif. Nah, tentu kalau ditanya anggaran, kenapa sih kalau ngomong anggaran kok kayaknya PSSI miskin terus gitu dipikirnya. Kita harus biasakan. PSSI juga berprofesional dalam mengelola anggarannya. Ya. Kemarin kita baru studi banding sama Jepang, betul. Jepang anggarannya 200 juta US setahun. Ya. Tetapi 70-80% karena apa? PSSI Jepang berdiri sendiri. Ya memang dia harus membuat tim nasionalnya punya value. Gitu. Sehingga apa? Jangan kita bertanding tim nasional, sudah capek-capek, ya supporter mintanya menang, yang datang ke lapangan cuman 3.000. Kalau mau bantu PSSI, ayo buktikan hari ini. Karena PSSI sendiri ingin membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat sepak bola benar-benar kita jaga gitu. Dengan keuangan yang transparan, yang profesional, yang akuntabel. Dan tentu kita tetap berharap dukungan pemerintah. Kenapa saya dan Pak Zainuddin dalam tanda kutip ditugasin di sini? Karena membangun tim nasional itu tidak murah. Ya. Nah, ini yang saya mau yakinkan bahwa ayo ya percayain PSSI, beri kesempatan PSSI punya event-event kelas dunia gitu, ya. Oke. Baik. Ya, kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Erik, ya. Pak Amali, Bang Arya. Saya Adi dari bola.com Bang. Bang, Pak lanjut soal tadi soal biaya mendatangkan Argentina ya. New York Times, media Amerika mengabarkan bahwa biaya untuk mendatangkan Argentina itu sekitar 70 miliaran, 5 juta dolar atau 70 miliaran Pak. Apakah memang nilainya segitu besarnya Pak, termasuk untuk mendatangkan Messi? Terus kemudian kedua, untuk mempertegas saja Pak,
uji coba lawan Argentina ini akan digelar tanggal 19 Juni dan mainnya di mana Pak? Di GBK atau di mana? Lalu yang ketiga soal penjualan tiket Pak, ini kan yang paling banyak ditunggu-tunggu Pak oleh netizen, oleh masyarakat. Bagaimana soal mekanisme penjualan tiket, berapa harganya, berapa puluh ribu yang dijual dan gimana mekanismenya Pak? Belajar dari konser Coldplay kan Pak yang animonya banyak sekali. Terima kasih. Yang pasti kalau tiketing kok saya yakin ya lebih booming dari Coldplay. Betul. Hah? Kemarin saya cuma lihat di sosial media ya, bukan saya yang bicara loh, ya enggak. Katanya kalau Coldplay ya beberapa tahun lagi bisa datang. Tapi kalau tim Argentina ke Indonesia belum tentu 20-30 tahun sekali datang. Betul? Belum tentu. Artinya apa? Ini pertandingan bersejarah. Buat Argentina, buat Indonesia dan tentu generasi muda pesepak bola Indonesia. Sudah diajak main sama Argentina, mentalnya masih di bawah atau udah mulai di atas. Ini mental yang dibangun gitu. Ya. Dan tentu kita jangan hiruk pikuk ya mengenai berapa dibayar, berapa di ini ya. Tadi emang gak percaya sama PSSI gitu. Hah? Seakan-akan PSSI itu miskin gitu. Ini yang di depan ini bukan kaleng-kalengan ini. Hah? Ini sengaja karena media takutnya gak percaya saya datang pakai jas ini. Hah? Pakai jas ini. Kalau pakai jeans kayak Pak Arya tangan pendek ditanyanya lebih dalam lagi nanti. Iya enggak? Jadi intinya jangan bicara uang. Ya, kalian yakin kita sedang membangun PSSI yang transparan. Ya, dan kita yakini ini bukan hanya komersial tapi apa? Pembangunan mental buat tim nasional kita. Jadi harganya nggak bisa dihitung dengan uang. Kemarin juara SEA Games, apa kalian mau hitung-hitungan pakai uang? Enggak. Ketika para pemain ya bicara bonus saya bilang pasti akan jauh lebih tinggi ya daripada yang pernah kalian dapat. Saya yakin tiap hari ini mengalir bonus buat mereka. Tetapi saya sangat keberatan kalau kita mau main bola karena uang. Kita berada di lapangan karena kecintaan kita bermain bola, kecintaan kita kepada negara kita. Nah karena itu tadi kita jangan biaya. Kita ini bicara apa? Nyali, mental kita. Indonesia sepak bolanya mau bangun dari tidur, itu. Ya, yang lain? Ya, silakan. Ya, sini, yang depan. Oh venue, maunya di mana? Hah? Maunya di mana? Ya udah dijawab ini. Ini kan mereka udah kunjungin Gelora Bung Karno, sudah dilihat. Qualified tidak? Daniel? Perfect. Kata-katanya perfecto. Perfecto, ya enggak? Jadi mainnya di sini, ya. Ini langsung dikunjungin, melihat tadi, ya. Jangan sampai Gelora Bung Karno ini ya tidak didatengin tim-tim besar ke depan, ya. Ini baru langkah awal Argentina, oke? Oke. Ya. Tadi depan yang depan. Selamat sore Pak Erik, saya Sony dari Kumparan. Mungkin saya ingin tahu soal proses mendatangkan Argentina. Sebenarnya ini memang murni dari PSSI yang sejak awal atau ada kerjasama dengan pihak ketiga, mungkin dalam hal ini adalah promotor Line Sport. Kemudian punten Pak, kembali lagi soal biaya kalau mau dijawab. Ingin konfirmasi aja, apakah memang sumber dananya ini benar-benar dari PSSI atau gimana Pak? Atau ada sponsor dari mana gitu Pak? Terima kasih. Tadi dibilang nggak percaya lagi. Ini udah pakai dasi loh. Hah? Jelek-jelek pemilik Inter Milan dulu loh. Hah? Ini udah pakai dasi. Gitu. Jadi nanti kan PSSI setiap tahun ada audit. Ada reporting system. Ya. Ini yang kita nanti buka secara publik, sabar gitu ya.
biarkan PSSI susun keuangannya dengan baik gitu ya. Jangan PSSI begini melulu hidupnya ya. Sekali-sekali berdirilah tegak. Cuman kalau ada yang mau nyumbang alhamdulillah gitu ya. Gitu. Jadi kalau ditanya langsung kita kontrak langsung dengan Argentina ya. Dan saya terima kasih juga sama Christina. Ini teman saya lama di Itali ya. Saya juga minta tolong, can I say it? Saya juga minta tolong Javier Zanetti ya. Jadi ada pihak ketiga, Javier Zanetti namanya. Ya. Inter Milan juga dulu gitu ya. Jadi ini hubungan langsung ya. Dan saya gini, untuk teman-teman yang ingin membawa tim-tim internasional main di Indonesia, saya nggak nutup itu kok. Ya, welcome. Mau bawa tim siapapun welcome. Tetapi harus kalender PSSI. Ya, karena kita punya masa depan. FIFA Matchday nggak bisa kayak dulu main bawa-bawa terus ngatur-ngatur PSSI, kapan mainnya, lapangannya enggak, PSSI yang atur. Apalagi kalau bawa tim nasional. Cuman kalau Persija mau tanding sama Rancaburi tadi, ya silakan itu klub. Tetapi tim nasional hanya PSSI. Ya, tidak ada agen-agen, tim nasional hanya PSSI. Cuman kalau agen mau kerjasama, welcome. Tapi bukan kita yang diatur agen, oke? Ini tim nasional masalahnya, merah putih gitu, Ya. oke? Oke, ada yang kiri. Gantian kita yang kiri ya, gantian dulu. Yang paling kiri sebelah kiri, yang ini. Dua lagi cukup ya? Iya, 2 lagi cukup. Ya, saya Taufik dari FIFA Goal. Selamat siang Pak Erik, Pak Zainuddin Amali dan Bang Arya. Argentina ini kan Pak peringkat 1 dunia, juara dunia. Yang mau ngelawan Argentina ini banyak. Bagaimana, kenapa Argentina memilih Indonesia? Apakah ada hubungannya sama timbal balik balas budi jadi tuan rumah Piala Dunia U20? Yang kedua, ada nggak permintaan khusus timnas Argentina selama di Indonesia nanti Pak? Ada apa? Permintaan khusus. Oh, saya rasa permintaan Argentina semua normal-normal saja, seperti juga ketika kita menjamu tim yang besar, itu biasa normal. Kalau tim Argentina mau main ke kita kan jelek-jelek gini juara SEA Games katanya Argentina. Itu dipandang sama Argentina. Artinya apa? Kita bisa memposisikan sebagai negara terbaik di Asia Tenggara saat ini. Enjoy dulu aja, nikmatin. Gitu ya. Jadi ini kesempatan yang luar biasa. Kalau timbal balik tidak ada. Ya, jangan saut-sautkan yang namanya sepak bola dan politik. Ya, ini benar-benar kerjasama murni yang saling menguntungkan. Argentina melihat Indonesia juga sebuah negara yang sepak bolanya nomor 1, di mana 73% penduduknya gila bola. Ya, dan saya yakin banyak pemain Argentina punya followers banyak di Indonesia. Jadi pasti pemain-pemain top Argentina ingin kesini menyapa juga fansnya. Baik sebagai tim Argentina, baik sebagai individu pemain profesional yang berdarah Argentina. Sekarang kita cek. Coba Piala Dunia kemarin yang dukung Argentina siapa? Angkat tangan coba. Wah. Masa cuma segini, lebih banyak bahasanya. Hah? Yang dukung Messi siapa? Oh banyak juga. Ini kan artinya apa? Tidak ada salahnya ya ketika mereka hadir untuk menyapa fans mereka, tim Argentina, dan juga menyapa fans mereka secara individu gitu. Ya, jadi tidak ada hubungannya dan jangan kait-kaitkan terus sepak bola dan politik yang sudah-sudah kita ngelihat masa depan sama seperti SEA Games, sudah juara ya sudah. Gitu. Jangan justru gara-gara juara SEA Games kita tertidur lagi. Justru harus bangun dari tidur dan lari sekencang-kencangnya dan membangun sekencang-kencangnya gitu. Terakhir, Satu lagi, ya, yang sini, ya. terakhir. Yang sini, Nah, siapa? yang sebelah kanan. Iya, halo. Halo? Pak Ketum Pak Erik ya. Perkenalkan Pak, saya Ibnu dari Bloomberg Technos. Ini saya mau menanyakan, tadi sempat ngomong ya Pak Ketum PSSI soal selain nanti akan melawan Argentina, Indonesia nih tadi Pak Erik juga sempat udah menjajaki komunikasi dengan Maroko dan siapa lagi mungkin rencananya setelah Argentina ya. Tadi yang memang udah fix dan udah dikontak sama PSSI untuk FIFA Matchday mungkin di Indonesia
dengan negara mana saja Pak yang mungkin sudah dijajaki komunikasinya atau mungkin sudah ada kepastian setelah melawan Argentina nanti. Nah selanjutnya tadi sempat nyinggung lagi sih saya mau soal ada kan memang soal dana ya anggaran ada ini udah memang ada beberapa informasi juga bahkan media asing yang memang menyebut ya mungkin dari pemerintah Indonesia sendiri atau PSSI yang memang mengeluarkan anggaran nih untuk mendatangkan Argentina sebesar mungkin tadi ada yang menyebut 70M atau 20M. Nah itu kira-kira benar atau enggak Pak? Atau mungkin kalau memang angka itu salah, mungkin berapa mungkin angkanya gitu. Kalau memang benar. Terima kasih Pak. Tidak ada salah dan benar, nanti aja setelah audit ya, nanti buku PSSI tiap tahun diaudit. Ya, nanti bisa lihat pengeluaran buat tim nasional berapa, pengeluaran buat ini berapa, nanti diaudit. Yang audit juga nggak kaleng-kalengan, Ernst & Young ya, biar semua ini transparan. Lalu kalau kita bicara kembali tadi ya kembali tidak mungkin juga tim nasional Indonesia sepanjang tahun mengundang ya tim sebesar Argentina. Ini sebuah kehormatan buat kita, mereka memilih Indonesia. Artinya apa? Pertandingan-pertandingan besar seperti ini kita hanya bisa lakukan setahun sekali. Ya. FIFA Matchday kita akan isi mayoritas untuk apa? Memperbaiki ranking kita. Ya, kita punya mimpi kan? 100 besar, mimpi kan masuk Piala Dunia. Ya tentu itu adalah apa? Bagian daripada kita membangun mental kita. Ada yang benar-benar main, sama juga membiasakan bertemu pemain-pemain besar gitu. Ya, jangan kita ini kayak kucing kurap gitu, ketemu langsung nggak bisa main gitu. Mau kapan gitu? Ya, ketemu Thailand, Vietnam udah down. Ya, begitu disamakan pasti kalah. Enggak, kita kemarin buktiin kok. Disamakan kita balik lagi. Nah itulah mental gitu. Ya, jadi ini persiapannya itu. Jadi saya mau mengulang-ulang bahwa kita ingin mempersiapkan tim nasional kita dengan baik. Kita ingin bangunkan Indonesia dari tidur. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman wartawan semua. Oh ya, teman-teman wartawan. Kanan saya kan dulu ini yang investasi ini. Waktu jadi Menpora. Dan tentu tidak cukup di situ karena kita juga punya mimpi lebih besar. Ya, ini banyak kejuaraan-kejuaraan yang sedang kita lihat di tahun ini. Salah satunya juga sesuai dengan komitmen Bapak Presiden kepada sepak bola Indonesia, kita akan membentuk yang namanya core dari pembangunan tim nasional Indonesia berdasarkan pemain yang muda-muda yaitu 2022 untuk melihat tentu kualifikasi Piala Dunia ke depan ya 2026 ataupun 2031. Nah, disitulah kenapa nanti tim daripada SEA Games juga akan memperkuat untuk Asian Games, walaupun di Asian Games itu usianya U24, tapi itulah komitmen kita. Nah, disinilah saya juga berterima kasih ya kepada Ivar dan Rafael yang komitmen bergabung ke tim nasional Indonesia. Mungkin itu dari saya, kita siapkan jersinya ada, mana? Kalau main bola
berikutnya ya. Thank you. Have fun in Bali. They're all going to Bali, so. So I see you June 5th. June 5th, yeah? You will be there? Yeah, I'll be there. Mereka ligatur, ya? Ligatur bentar. Silakan. Baik. Tes, oke. Baik, teman-teman wartawan, berikutnya adalah akan disampaikan nanti oleh Pak Ketum kita mengenai FIFA Matchday. Hadir juga Pak Ketum, Pak Waketum Zainuddin Amali, dan juga hari ini hadir dari AFA, Mr. Pablo Sebastian Wergifker, supporter of Ultra Consulting Accountant. Thank you. Mr. Daniel Cabrera, team manager of Argentina. Thank you. And Mrs. Maria Cristina Russo, Ultra Consulting Accountant. Thank you. Baik, silakan Pak Ketum. Boleh Garuda terbang lebih tinggi? Boleh nggak? Boleh nggak? Kok nggak semangat sih? Boleh nggak Garuda terbang lebih tinggi? Boleh? Oh boleh, ya udah. Jadi kalau boleh, yang seperti saya sudah sering sampaikan, bahwa kita harus serius membangun tim nasional kita, setuju? Ya, karena itu sejak awal saya, Pak Zainuddin Amali dan para exco bilang, bagaimana FIFA Matchday itu salah satunya kita untuk memperbaiki juga keberadaan tim nasional kita. Dan tentu karena hal itu kenapa kita di tahun ini dan tahun depan kita benar-benar mempersiapkan tim nasional kita untuk FIFA Matchday. Bahkan sudah ada kesepakatan oleh klub-klub liga di Indonesia, mereka akan mendukung penuh persiapan tim nasional. Karena memang salah satu tugasnya PSSI itu mempersiapkan tim nasional. Ya, liga itu adalah dikelola secara independen. Tapi liga harus bersama dengan PSSI untuk mendukung tim nasional. Nah, karena itu tadi saya sampaikan bagaimana kita terus memperkuat tim muda kita yang akan menjadi core dari pembangunan tim nasional. Dan tentu juga pendampingan daripada pemain senior untuk kita mempersiapkan tim nasional yang lebih kuat lagi. Ingat tahun ini ada event-event yang sangat berat. Tadi salah satunya percobaan untuk tim muda kita di Asian Games. Tapi ada yang lebih berat lagi, apa? Babak penyisihan Piala Dunia dimulai tahun ini untuk 2026. Ya, ini sebuah mimpi yang mungkin kita juga tidak menginjak tanah. Tapi kan tadi teman-teman wartawan boleh dong kita mimpi. Apalagi kejuaraan dunia itu sekarang 48 negara. Jatah Asia ada 8,5, jadi 8 yang qualified, setengah di playoff. Nah mimpi itu saya rasa harus kita sama-sama jalani dengan serius. Serius ya. Apalagi babak penyisihannya mulai tahun ini. Oktober, November, lalu ada Asia Cup, kalau terus lolos lagi ada tahun depan lagi babak penyisihan. Nah jadi kalau kita lihat tim muda yang kita bentuk usianya 20, 22, 23 ini, di tahun 2026 udah usia berapa? 22 sampai 25. 2031 usia berapa? 25, 28.
Tidak mungkin membangun tim nasional sebulan. Ya, tidak mungkin membangun tim nasional 2 tahun. Harus bertahun-tahun dan harus terus setara pembinaannya. Nah, karena itu ya, kita untuk FIFA Matchday Juni ini kita membuat gebrakan. Satu, kita lawan Palestina yang ranking 94 ya kalau nggak salah. 94, lebih bagus dari kita. Kita 149 negara sebesar ini dengan penduduk 280 juta hanya ranking 149. Palestina 94. Ini kita siapkan. Kemarin sama Burundi, alhamdulillah kita menang terus seri. Nah, ini langkah-langkah nyata yang kita dorong. Dan tentu yang saya juga apresiasi sama sahabat saya dari Argentina, bahwa Argentina juga ingin hadir di Indonesia, turut membangun sepak bola Indonesia. Itu yang luar biasa. Tepuk tangan buat Argentina. Ini bagian apa? Persahabatan 2 negara. Dan ini momentum luar biasa buat apa? Sepak bola Indonesia terus menjaga momentum kebangkitannya. Makanya saya bilang kemarin SEA Games cukup, euforianya sudah cukup. Kita punya mimpi lebih tinggi, membangun tim nasional kita lebih baik lagi. Ya, media banyak yang nanya, gimana Argentina? Saya bilang saya yang tidak mau jawab. Saya bisa jawab hari ini setelah punya apa? Surat persetujuan dari FIFA dan AFC dan tim Argentina datang di sini. Jadi apa? Serius, nggak kaleng-kalengan gitu ya. Ya. Kan dulu juga banyak yang pesimis bahwa ini PSSI tidak bisa, tidak yakin. Kita buktiin salah. Bahwa PSSI yang sekarang sangat serius membangun sepak bola Indonesia. Ya, kita buktikan dengan FIFA Matchday yang teratur dan kedatangan tim juara dunia Argentina di Indonesia. Tepuk tangan buat mereka. Dan ini merupakan apa? Bagian yang kita sepakati bersama-sama saat Kongres membangunkan sepak bola Indonesia dari tidur. Ya, sudah terlalu lama sepak bola Indonesia tidur. Ya, jadi kita bangunin sekarang. Ya, jadi kalau Argentina percaya sama kita, masa kita nggak percaya? Ya, ini kita akan dorong. Ya, paling tidak setiap tahun ada tim besar main di Indonesia. Selain kita terus apa? Mengumpulkan poin untuk tim nasional kita. Itu saja dari saya. Silakan kalau mau ada tanya jawab. Oke, silakan. Ya, dari sisi kiri dulu ya, silakan. Ya. Ya, terima kasih Pak Menteri, Pak Erik. Saya Yudi dari Reuters. Pak Menteri Pak atau Ketum. Ketua PSSI? Dua-duanya Pak ya. Enggak, ya, ini Pak hari Ketua ini PSSI. PSSI. Ya. Kalau Pak Menteri tadi pertanyaan tadi pagi udah. Baik, saya ada 2 pertanyaan Pak. Untuk pertandingan dengan Argentina ini banyak bertanya apakah Lionel Messi juga datang dan juga apakah ini tim senior atau tim junior. Dan juga pertanyaan kedua adalah bagaimana dengan kabar friendly match dengan Rusia yang akhir-akhir ini sedang dibicarakan media. Terima kasih. Saya rasa friendly match dengan beberapa negara besar kita alokasikan. Ya, seperti tahun ini dengan Argentina, habis itu kita fokus kualifikasi Piala Dunia. Tahun depan pasti kita alokasikan. Ya, saya juga sudah kontak dan dapat respon positif dari Maroko, dari Brazil, ya, Portugal, Rusia. Tapi gini, kita hanya boleh milih 1 lawan setiap tahun. Ya, kalau kita setiap tahun lawannya Argentina, Brazil, kapan naiknya ranking kita? Ya, jadi kita harus mempersiapkan pertandingan untuk national team kita yang meraih ranking, tetapi juga ada pertandingan yang apa? Bahwa kita dipercaya dunia. Sepak bola kita sudah terlalu lama tidak dipercaya dunia.
Ya, ini kita salah satu game itu. Tentu kalau bicara kehadiran bintang-bintang Argentina, saya percayakan kepada Argentina itu sendiri. Karena saya yakin Argentina datang ke Indonesia itu memang benar-benar membawa tim yang terbaiknya. Sama kita akan mempersiapkan tim terbaik kita, ya, karena gini loh. Bermain dengan Argentina itu tidak hanya sekedar bermain. Tapi kita juga belajar. Ya, dan kita juga meningkatkan mental kita. Yang selama ini tim Indonesia main sama Vietnam grogi. Sama Thailand grogi. Buktinya kemarin SEA Games bisa kita buktikan. Kenapa kita nggak bisa gitu? Artinya sama dengan Argentina ini bukan hanya kita berlatih. Tetapi menaikkan moral kita juga sebagai bangsa bahwa kita bisa. Ya, jangan gemeter dulu. Ya ada Messi, ada semua, ya jangan gemeter malah nggak bisa main. Yang usah main bola kalau gitu, ya. Dan justru mereka hadir ingin mensupport sepak bola Indonesia, gitu. Oke, di tengah, ya, yang belakang. Ya silakan. Iya, selamat siang Pak Ketum, Pak Amali dan Bang Arya. Untuk laga melawan Argentina nanti, itu apakah salah satu bagian dari Tur Asia Tim Tenggo? Lalu juga untuk anggarannya nih Pak, FIFA Matchday ini apakah dibiayai oleh PSSI kah atau dari AFA yang datang atau mungkin dari FIFA dan berapa jumlahnya gitu sih. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Saya rasa kalau Argentina sudah announce kalendernya, dia akan bermain hanya di 2 negara Asia, yaitu Cina dan Indonesia. Artinya apa? Ya kita dihargain sebagai regional. Itu yang saya bilang apresiasi kepada para sahabat saya di Argentina. Dan ini pembicaraan sebenarnya saya bicarakan pada saat kongres di Rwanda. Pertama kali pertemuan itu sangat kongres Rwanda waktu itu. Ya, jadi kita tidak ada memakai siapapun, kita bicara langsung. Dan ternyata direspon positif. Nah, tentu kalau ditanya anggaran, kenapa sih kalau ngomong anggaran kok kayaknya PSSI miskin terus gitu dipikirnya. Kita harus biasakan. PSSI juga berprofesional dalam mengelola anggarannya. Ya. Kemarin kita baru studi banding sama Jepang, betul. Jepang anggarannya 200 juta US setahun. Ya. Tetapi 70-80% karena apa? PSSI Jepang berdiri sendiri. Ya memang dia harus membuat tim nasionalnya punya value. Gitu. Sehingga apa? Jangan kita bertanding tim nasional, sudah capek-capek, ya supporter mintanya menang, yang datang ke lapangan cuman 3.000. Kalau mau bantu PSSI, ayo buktikan hari ini. Karena PSSI sendiri ingin membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat sepak bola benar-benar kita jaga gitu. Dengan keuangan yang transparan, yang profesional, yang akuntabel. Dan tentu kita tetap berharap dukungan pemerintah. Kenapa saya dan Pak Zainuddin dalam tanda kutip ditugasin di sini? Karena membangun tim nasional itu tidak murah. Ya. Nah, ini yang saya mau yakinkan bahwa ayo ya percayain PSSI, beri kesempatan PSSI punya event-event kelas dunia gitu, ya. Oke. Baik. Ya, kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Erik, Pak Amali, Bang Arya. Saya Adi dari bola.com Bang. Bang, Pak lanjut soal tadi soal biaya mendatangkan Argentina ya. New York Times, media Amerika mengabarkan bahwa biaya untuk mendatangkan Argentina itu sekitar 70 miliaran, 5 juta dolar atau 70 miliaran Pak. Apakah memang nilainya segitu besarnya Pak, termasuk untuk mendatangkan Messi? Terus kemudian kedua, untuk mempertegas saja Pak,
uji coba lawan Argentina ini akan digelar tanggal 19 Juni dan mainnya di mana Pak? Di GBK atau di mana? Lalu yang ketiga soal penjualan tiket Pak, ini kan yang paling banyak ditunggu-tunggu Pak oleh netizen, oleh masyarakat. Bagaimana soal mekanisme penjualan tiket, berapa harganya, berapa puluh ribu yang dijual dan gimana mekanismenya Pak? Belajar dari konser Coldplay kan Pak yang animonya banyak sekali. Terima kasih. Yang pasti kalau tiketing kok saya yakin ya lebih booming dari Coldplay. Betul. Hah? Kemarin saya cuma lihat di sosial media ya, bukan saya yang bicara loh, ya enggak. Katanya kalau Coldplay ya beberapa tahun lagi bisa datang. Tapi kalau tim Argentina ke Indonesia belum tentu 20-30 tahun sekali datang. Betul? Belum tentu. Artinya apa? Ini pertandingan bersejarah. Buat Argentina, buat Indonesia dan tentu generasi muda pesepak bola Indonesia. Sudah diajak main sama Argentina mentalnya masih di bawah atau udah mulai di atas. Ini mental yang dibangun gitu. Ya. Dan tentu kita jangan hiruk pikuk ya mengenai berapa dibayar, berapa di ini ya. Tadi emang nggak percaya sama PSSI gitu. Hah? Seakan-akan PSSI itu miskin gitu. Ini yang di depan ini bukan kaleng-kalengan ini. Ya. Ini sengaja karena media takutnya nggak percaya saya datang pakai jas ini. Hah? Pakai jas ini. Kalau pakai jeans kayak Pak Arya tangan pendek ditanyanya lebih dalam lagi nanti. Iya nggak? Jadi intinya jangan bicara uang. Ya, kalian yakin kita sedang membangun PSSI yang transparan. Ya, dan kita yakini ini bukan hanya komersial tapi apa? Pembangunan mental buat tim nasional kita. Jadi harganya nggak bisa dihitung dengan uang. Kemarin juara SEA Games, apa kalian mau hitung-hitungan pakai uang? Enggak. Ketika para pemain ya bicara bonus, saya bilang pasti akan jauh lebih tinggi ya daripada yang pernah kalian dapat. Saya yakin tiap hari ini mengalir bonus buat mereka. Tetapi saya sangat keberatan kalau kita mau main bola karena uang. Kita berada di lapangan karena kecintaan kita bermain bola, kecintaan kita kepada negara kita. Nah karena itu tadi kita jangan biaya. Kita ini bicara apa? Nyali, mental kita. Indonesia sepak bolanya mau bangun dari tidur itu. Ya. Yang lain? Ya, silakan. Ya, sini. Yang depan. Oh, venue. Maunya di mana? Hah? Maunya di mana? Ya udah dijawab ini. Ini kan mereka udah kunjungin Gelora Bung Karno, sudah dilihat. Qualified tidak? Daniel? Perfect. Kata-kata perfecto. Perfecto, ya enggak? Jadi mainnya di sini, ya. Ini langsung dikunjungin, melihat tadi, ya. Jangan sampai Gelora Bung Karno ini ya tidak didatengin tim-tim besar ke depan, ya. Ini baru langkah awal Argentina, oke? Oke. Ya. Tadi depan yang depan. Selamat sore Pak Erik, saya Sony dari Kumparan. Mungkin saya ingin tahu soal proses mendatangkan Argentina. Sebenarnya ini memang murni dari PSSI yang sejak awal atau ada kerjasama dengan pihak ketiga, mungkin dalam hal ini adalah promotor Line Sport. Kemudian punten Pak, kembali lagi soal biaya kalau mau dijawab. Ingin konfirmasi aja, apakah memang sumber dananya ini benar-benar dari PSSI atau gimana Pak? Atau ada sponsor dari mana gitu Pak? Terima kasih. Tadi dibilang nggak percaya lagi. Ini udah pakai dasi loh. Hah? Jelek-jelek pemilik Inter Milan dulu loh. Hah? Ini udah pakai dasi. Gitu. Jadi nanti kan PSSI setiap tahun ada audit. Ada reporting system. Ya. Ini yang kita nanti buka secara publik, sabar gitu ya.
biarkan PSSI susun keuangannya dengan baik gitu ya. Jangan PSSI begini melulu hidupnya ya. Sekali-sekali berdirilah tegak. Cuman kalau ada yang mau nyumbang alhamdulillah gitu ya. Gitu. Jadi kalau ditanya langsung kita kontrak langsung dengan Argentina ya. Dan saya terima kasih juga sama Christina. Ini teman saya lama di Itali ya. Saya juga minta tolong, can I say it? Saya juga minta tolong Javier Zanetti ya. Jadi ada pihak ketiga, Javier Zanetti namanya. Ya. Inter Milan juga dulu gitu ya. Jadi ini hubungan langsung ya. Dan saya gini, untuk teman-teman yang ingin membawa tim-tim internasional main di Indonesia, saya nggak nutup itu kok. Ya, welcome. Mau bawa tim siapapun welcome. Tetapi harus kalender PSSI. Ya, karena kita punya masa depan. FIFA Matchday nggak bisa kayak dulu main bawa-bawa terus ngatur-ngatur PSSI, kapan mainnya, lapangannya enggak, PSSI yang atur. Apalagi kalau bawa tim nasional. Cuman kalau Persija mau tanding sama Rancaburi tadi, ya silakan itu klub. Tetapi tim nasional hanya PSSI. Ya, tidak ada agen-agen, tim nasional hanya PSSI. Cuman kalau agen mau kerjasama, welcome. Tapi bukan kita yang diatur agen, oke? Ini tim nasional masalahnya, merah putih gitu, Ya. oke? Oke, ada yang kiri. Gantian kita yang kiri ya, gantian dulu. Yang paling kiri sebelah kiri, yang ini. Dua lagi cukup ya? Iya, 2 lagi cukup. Ya, saya Taufik dari FIFA Goal. Selamat siang Pak Erik, Pak Zainuddin Amali dan Bang Arya. Argentina ini kan Pak peringkat 1 dunia, juara dunia. Yang mau ngelawan Argentina ini banyak. Bagaimana, kenapa Argentina memilih Indonesia? Apakah ada hubungannya sama timba balik balas budi jadi tuan rumah Piala Dunia U20? Yang kedua, ada nggak permintaan khusus timnas Argentina selama di Indonesia nanti Pak? Ada apa? Permintaan khusus. Oh, saya rasa permintaan Argentina semua normal-normal saja, seperti juga ketika kita menjamu tim yang besar, itu biasa normal. Kalau tim Argentina mau main ke kita kan jelek-jelek gini juara SEA Games katanya Argentina. Itu dipandang sama Argentina. Artinya apa? Kita bisa memposisikan sebagai negara terbaik di Asia Tenggara saat ini. Enjoy dulu aja, nikmatin. Gitu ya. Jadi ini kesempatan yang luar biasa. Kalau timbal balik tidak ada. Ya, jangan saut-sautkan yang namanya sepak bola dan politik. Ya, ini benar-benar kerjasama murni yang saling menguntungkan. Argentina melihat Indonesia juga sebuah negara yang sepak bolanya nomor 1, di mana 73% penduduknya gila bola. Ya, dan saya yakin banyak pemain Argentina punya followers banyak di Indonesia. Jadi pasti pemain-pemain top Argentina ingin kesini menyapa juga fansnya. Baik sebagai tim Argentina, baik sebagai individu pemain profesional yang berdarah Argentina. Sekarang kita cek. Coba Piala Dunia kemarin yang dukung Argentina siapa? Angkat tangan coba. Wah. Masa cuma segini, lebih banyak bahasanya. Hah? Yang dukung Messi siapa? Oh banyak juga. Ini kan artinya apa? Tidak ada salahnya ya ketika mereka hadir untuk menyapa fans mereka, tim Argentina, dan juga menyapa fans mereka secara individu gitu. Ya, jadi tidak ada hubungannya dan jangan kait-kaitkan terus sepak bola dan politik yang sudah-sudah kita ngelihat masa depan sama seperti SEA Games, sudah juara ya sudah gitu. Jangan justru gara-gara juara SEA Games kita tertidur lagi. Justru harus bangun dari tidur dan lari sekencang-kencangnya dan membangun sekencang-kencangnya gitu. Terakhir, Satu lagi, ya yang sini, ya. terakhir, Yang sini, nah siapa? yang sebelah kanan. Iya, halo. Halo? Pak Ketum Pak Erik ya. Perkenalan Pak, saya Ibnu dari Bloomberg Technos. Ini saya mau menanyakan, tadi sempat ngomong ya Pak Ketum PSSI soal selain nanti akan melawan Argentina, Indonesia nih tadi Pak Erik juga sempat udah menjajaki komunikasi dengan Maroko dan siapa lagi mungkin rencananya setelah Argentina ya. Tadi yang memang udah fix dan udah dikontak sama PSSI untuk FIFA Matchday mungkin di Indonesia.
dengan negara mana saja Pak yang mungkin sudah dijajaki komunikasinya atau mungkin sudah ada kepastian setelah melawan Argentina nanti. Nah selanjutnya tadi sempat nyinggung lagi sih saya mau soal ada kan memang soal dana ya anggaran ada ini udah memang ada beberapa informasi juga bahkan media asing yang memang menyebut ya mungkin dari pemerintah Indonesia sendiri atau PSSI yang memang mengeluarkan anggaran ya untuk mendatangkan Argentina sebesar mungkin tadi ada yang menyebut 70M atau 20M. Nah itu kira-kira benar atau enggak Pak? Atau mungkin kalau memang angka itu salah, mungkin berapa mungkin angkanya gitu. Kalau memang benar. Terima kasih Pak. Tidak ada salah dan benar, nanti aja setelah audit ya, nanti buku PSSI tiap tahun diaudit. Ya, nanti bisa lihat pengeluaran buat tim nasional berapa, pengeluaran buat ini berapa, nanti diaudit. Yang audit juga nggak kaleng-kalengan, Ernst & Young ya, biar semua ini transparan. Lalu kalau kita bicara kembali tadi ya kembali tidak mungkin juga tim nasional Indonesia sepanjang tahun mengundang ya tim sebesar Argentina. Ini sebuah kehormatan buat kita, mereka memilih Indonesia. Artinya apa? Pertandingan-pertandingan besar seperti ini kita hanya bisa lakukan setahun sekali. Ya. FIFA Matchday kita akan isi mayoritas untuk apa? Memperbaiki ranking kita. Ya, kita punya mimpi kan? 100 besar, mimpi kan masuk Piala Dunia. Ya tentu itu adalah apa? Bagian daripada kita membangun mental kita. Ada yang benar-benar main, sama juga membiasakan bertemu pemain-pemain besar gitu. Ya, jangan kita ini kayak kucing kurap gitu, ketemu langsung nggak bisa main gitu. Mau kapan gitu? Ya, ketemu Thailand, Vietnam udah down. Ya, begitu disamakan pasti kalah. Enggak, kita kemarin buktiin kok. Disamakan kita balik lagi. Nah itulah mental gitu. Ya, jadi ini persiapannya itu. Jadi saya mau mengulang-ulang bahwa kita ingin mempersiapkan tim nasional kita dengan baik. Kita ingin bangunkan Indonesia dari tidur. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman wartawan semua. Oh ya, teman-teman wartawan. Kanan saya kan dulu ini yang investasi ini. Waktu jadi Menpora. Dan tentu tidak cukup di situ karena kita juga punya mimpi lebih besar. Ya, ini banyak kejuaraan-kejuaraan yang sedang kita lihat di tahun ini. Salah satunya juga sesuai dengan komitmen Bapak Presiden kepada sepak bola Indonesia, kita akan membentuk yang namanya core dari pembangunan tim nasional Indonesia berdasarkan pemain yang muda-muda yaitu 2022 untuk melihat tentu kualifikasi Piala Dunia ke depan ya 2026 ataupun 2031. Nah, disitulah kenapa nanti tim daripada SEA Games juga akan memperkuat untuk Asian Games, walaupun di Asian Games itu usianya U24, tapi itulah komitmen kita. Nah, disinilah saya juga berterima kasih ya kepada Ivar dan Rafael yang komitmen bergabung ke tim nasional Indonesia. Mungkin itu dari saya, kita siapkan jersinya ada, mana? Kalau main bola
berikutnya ya. Thank you. Have fun in Bali. They're all going to Bali, so. So I see you June 5th. June 5th, yeah? You will be there? Yeah, I'll be there. Thank you. Liga tuh, bentar. Silakan. Baik. Tes, oke. Baik, teman-teman wartawan, berikutnya adalah akan disampaikan nanti oleh Pak Ketum kita mengenai FIFA Matchday. Hadir juga Pak Ketum, Pak Waketum Medina Mali, dan juga hari ini hadir dari AFA, Mr. Pablo Sebastian Wergifker, supporter of Ultra Consulting Accountant. Thank you. Mr. Daniel Cabrera, team manager of Argentina. Thank you. And Mrs. Maria Cristina Russo, Ultra Consulting Accountant. Thank you. Baik, silakan Pak Ketum. Boleh Garuda terbang lebih tinggi? Boleh nggak? Boleh nggak? Kok nggak semangat sih? Boleh nggak Garuda terbang lebih tinggi? Boleh. Oh boleh, ya udah. Jadi kalau boleh, yang seperti saya sudah sering sampaikan, bahwa kita harus serius membangun tim nasional kita. Setuju? Ya, karena itu sejak awal saya, Pak Zainuddin Amali dan para exco bilang, bagaimana FIFA Matchday itu salah satunya kita untuk memperbaiki juga keberadaan tim nasional kita. Dan tentu karena hal itu kenapa kita di tahun ini dan tahun depan kita benar-benar mempersiapkan tim nasional kita untuk FIFA Matchday. Bahkan sudah ada kesepakatan oleh klub-klub liga di Indonesia, mereka akan mendukung penuh persiapan tim nasional. Karena memang salah satu tugasnya PSSI itu mempersiapkan tim nasional. Ya, liga itu adalah dikelola secara independen. Tapi liga harus bersama dengan PSSI untuk mendukung tim nasional. Nah, karena itu tadi saya sampaikan bagaimana kita terus memperkuat tim muda kita yang akan menjadi core dari pembangunan tim nasional. Dan tentu juga pendampingan daripada pemain senior untuk kita mempersiapkan tim nasional yang lebih kuat lagi. Ingat tahun ini ada event-event yang sangat berat. Tadi salah satunya percobaan untuk tim muda kita di Asian Games. Tapi ada yang lebih berat lagi, apa? Babak penyisihan Piala Dunia dimulai tahun ini untuk 2026. Ya, ini sebuah mimpi yang mungkin kita juga tidak menginjak tanah. Tapi kan tadi teman-teman wartawan boleh dong kita mimpi. Apalagi kejuaraan dunia itu sekarang 48 negara. Jatah Asia ada 8,5, jadi 8 yang qualified, setengah di playoff. Nah mimpi itu saya rasa harus kita sama-sama jalani dengan serius. Serius ya. Apalagi babak penyisihannya mulai tahun ini. Oktober, November, lalu ada Asia Cup, kalau terus lolos lagi ada tahun depan lagi. Babak penyisihan. Nah jadi kalau kita lihat tim muda yang kita bentuk usianya 20, 22, 23 ini, di tahun 2026 udah usia berapa? 22 sampai 25. 2031 usia berapa? 25, 28.
Tidak mungkin membangun tim nasional sebulan. Ya, tidak mungkin membangun tim nasional 2 tahun. Harus bertahun-tahun dan harus terus setara pembinaannya. Nah, karena itu ya, kita untuk FIFA Matchday Juni ini kita membuat gebrakan. Satu, kita lawan Palestina yang ranking 94 ya kalau nggak salah. 94, lebih bagus dari kita. Kita 149 negara sebesar ini dengan penduduk 280 juta hanya ranking 149. Palestina 94. Ini kita siapkan. Kemarin sama Burundi, alhamdulillah kita menang terus seri. Nah, ini langkah-langkah nyata yang kita dorong. Dan tentu yang saya juga apresiasi sama sahabat saya dari Argentina, bahwa Argentina juga ingin hadir di Indonesia, turut membangun sepak bola Indonesia. Itu yang luar biasa. Tepuk tangan buat Argentina. Ini bagian apa? Persahabatan 2 negara. Dan ini momentum luar biasa buat apa? Sepak bola Indonesia terus menjaga momentum kebangkitannya. Makanya saya bilang kemarin SEA Games cukup, euforianya sudah cukup. Kita punya mimpi lebih tinggi, membangun tim nasional kita lebih baik lagi. Ya, media banyak yang nanya, gimana Argentina? Saya bilang saya yang tidak mau jawab. Saya bisa jawab hari ini setelah punya apa? Surat persetujuan dari FIFA dan AFC dan tim Argentina datang di sini. Jadi apa? Serius, nggak kaleng-kalengan gitu ya. Ya. Kan dulu juga banyak yang pesimis bahwa ini PSSI tidak bisa, tidak yakin. Kita buktiin salah. Bahwa PSSI yang sekarang sangat serius membangun sepak bola Indonesia. Ya, kita buktikan dengan FIFA Matchday yang teratur dan kedatangan tim juara dunia Argentina di Indonesia. Tepuk tangan buat mereka. Dan ini merupakan apa? Bagian yang kita sepakati bersama-sama saat Kongres membangunkan sepak bola Indonesia dari tidur. Ya, sudah terlalu lama sepak bola Indonesia tidur. Ya, jadi kita bangunin sekarang. Ya, jadi kalau Argentina percaya sama kita, masa kita nggak percaya? Ya, ini kita akan dorong. Ya, paling tidak setiap tahun ada tim besar main di Indonesia. Selain kita terus apa? Mengumpulkan poin untuk tim nasional kita. Itu saja dari saya. Silakan kalau mau ada tanya jawab. Oke, silakan. Ya, dari sisi kiri dulu ya, silakan. Ya, ya terima kasih Pak Menteri, Pak Erik. Saya Yudi dari Reuters. Pak Menteri Pak atau Ketum, Pak Ketum. Ketua PSSI? Dua-duanya Pak ya. Enggak, Ya, ini Pak hari Ketua ini PSSI, PSSI. Kalau Pak Menteri tadi pertanyaan tadi pagi udah. Baik, saya ada 2 pertanyaan Pak. Untuk pertandingan dengan Argentina ini banyak bertanya apakah Lionel Messi juga datang dan juga apakah ini tim senior atau tim junior. Dan juga pertanyaan kedua adalah bagaimana dengan kabar friendly match dengan Rusia yang akhir-akhir ini sedang dibicarakan media. Terima kasih. Saya rasa friendly match dengan beberapa negara besar kita alokasikan. Ya, seperti tahun ini dengan Argentina, habis itu kita fokus kualifikasi Piala Dunia. Tahun depan pasti kita alokasikan. Ya, saya juga sudah kontak dan dapat respon positif dari Maroko, dari Brazil, ya, Portugal, Rusia. Tapi gini, kita hanya boleh milih 1 lawan setiap tahun. Ya, kalau kita setiap tahun lawannya Argentina, Brazil, kapan naiknya ranking kita? Ya, jadi kita harus mempersiapkan pertandingan untuk national team kita yang meraih ranking, tetapi juga ada pertandingan yang apa? Bahwa kita dipercaya dunia. Sepak bola kita sudah terlalu lama tidak dipercaya dunia.
Ya, ini kita salah satu game itu. Tentu kalau bicara kehadiran bintang-bintang Argentina, saya percayakan kepada Argentina itu sendiri. Karena saya yakin Argentina datang ke Indonesia itu memang benar-benar membawa tim yang terbaiknya. Sama kita akan mempersiapkan tim terbaik kita, ya, karena gini loh. Bermain dengan Argentina itu tidak hanya sekedar bermain. Tapi kita juga belajar. Ya, dan kita juga meningkatkan mental kita. Yang selama ini tim Indonesia main sama Vietnam grogi. Sama Thailand grogi. Buktinya kemarin SEA Games bisa kita buktikan. Kenapa kita nggak bisa gitu? Artinya sama dengan Argentina ini bukan hanya kita berlatih. Tetapi menaikkan moral kita juga sebagai bangsa bahwa kita bisa. Ya, jangan gemeter dulu. Ya ada Messi, ada semua, ya jangan gemeter malah nggak bisa main. Yang usah main bola kalau gitu, ya. Dan justru mereka hadir ingin mensupport sepak bola Indonesia gitu. Oke, di tengah. Ya, yang belakang. Ya, silakan. Iya, selamat siang Pak Pak Ketum, Pak Amali dan Bang Arya. Untuk laga melawan Argentina nanti, itu apakah salah satu bagian dari Tur Asia Tim Tenggo? Lalu juga untuk anggarannya nih Pak, FIFA Matchday ini apakah dibiayai oleh PSSI kah atau dari AFA yang datang atau mungkin dari FIFA dan berapa jumlahnya gitu sih. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Saya rasa kalau Argentina sudah announce kalendernya, dia akan bermain hanya di 2 negara Asia, yaitu Cina dan Indonesia. Artinya apa? Ya kita dihargain sebagai regional. Itu yang saya bilang apresiasi kepada para sahabat saya di Argentina. Dan ini pembicaraan sebenarnya saya bicarakan pada saat kongres di Rwanda. Pertama kali pertemuan itu sangat kongres Rwanda waktu itu. Ya, jadi kita tidak ada memakai siapapun, kita bicara langsung. Dan ternyata direspon positif. Nah, tentu kalau ditanya anggaran, kenapa sih kalau ngomong anggaran kok kayaknya PSSI miskin terus gitu dipikirnya. Kita harus biasakan. PSSI juga berprofesional dalam mengelola anggarannya. Ya. Kemarin kita baru studi banding sama Jepang, betul. Jepang anggarannya 200 juta US setahun. Ya. Tetapi 70-80% karena apa? PSSI Jepang berdiri sendiri. Ya memang dia harus membuat tim nasionalnya punya value. Gitu. Sehingga apa? Jangan kita bertanding tim nasional, sudah capek-capek, ya supporter mintanya menang, yang datang ke lapangan cuman 3.000. Kalau mau bantu PSSI, ayo buktikan hari ini. Karena PSSI sendiri ingin membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat sepak bola benar-benar kita jaga gitu. Dengan keuangan yang transparan, yang profesional, yang akuntabel. Dan tentu kita tetap berharap dukungan pemerintah. Kenapa saya dan Pak Zainuddin dalam tanda kutip ditugasin di sini? Karena membangun tim nasional itu tidak murah. Ya. Nah, ini yang saya mau yakinkan bahwa ayo ya percayain PSSI, beri kesempatan PSSI punya event-event kelas dunia gitu, ya. Oke. Baik. Ya, kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Erik, ya. Pak Amali, Bang Arya. Saya Adi dari bola.com Bang. Bang, Pak lanjut soal tadi soal biaya mendatangkan Argentina ya. New York Times, media Amerika mengabarkan bahwa biaya untuk mendatangkan Argentina itu sekitar 70 miliaran, 5 juta dolar atau 70 miliaran Pak. Apakah memang nilainya segitu besarnya Pak, termasuk untuk mendatangkan Messi? Terus kemudian kedua, untuk mempertegas saja Pak,
uji coba lawan Argentina ini akan digelar tanggal 19 Juni dan mainnya di mana Pak? Di GBK atau di mana? Lalu yang ketiga soal penjualan tiket Pak, ini kan yang paling banyak ditunggu-tunggu Pak oleh netizen, oleh masyarakat. Bagaimana soal mekanisme penjualan tiket, berapa harganya, berapa puluh ribu yang dijual dan gimana mekanismenya Pak? Belajar dari konser Coldplay kan Pak yang animonya banyak sekali. Terima kasih. Yang pasti kalau tiketing kok saya yakin ya lebih booming dari Coldplay. Betul? Hah? Kemarin saya cuma lihat di sosial media ya, bukan saya yang bicara loh, ya enggak. Katanya kalau Coldplay ya beberapa tahun lagi bisa datang. Tapi kalau tim Argentina ke Indonesia belum tentu 20-30 tahun sekali datang. Betul? Belum tentu. Artinya apa? Ini pertandingan bersejarah. Buat Argentina, buat Indonesia dan tentu generasi muda pesepak bola Indonesia. Sudah diajak main sama Argentina, mentalnya masih di bawah atau udah mulai di atas. Ini mental yang dibangun gitu. Ya. Dan tentu kita jangan hiruk pikuk ya mengenai berapa dibayar, berapa di ini ya. Tadi emang gak percaya sama PSSI gitu. Hah? Seakan-akan PSSI itu miskin gitu. Ini yang di depan ini bukan kaleng-kalengan ini. Hah? Ini sengaja karena media takutnya gak percaya saya datang pakai jas ini. Hah? Pakai jas ini. Kalau pakai jeans kayak Pak Arya tangan pendek ditanyanya lebih dalam lagi nanti. Iya enggak? Jadi intinya jangan bicara uang. Ya, kalian yakin kita sedang membangun PSSI yang transparan. Ya, dan kita yakini ini bukan hanya komersial tapi apa? Pembangunan mental buat tim nasional kita. Jadi harganya nggak bisa dihitung dengan uang. Kemarin juara SEA Games, apa kalian mau hitung-hitungan pakai uang? Enggak. Ketika para pemain ya bicara bonus saya bilang pasti akan jauh lebih tinggi ya daripada yang pernah kalian dapat. Saya yakin tiap hari ini mengalir bonus buat mereka. Tetapi saya sangat keberatan kalau kita mau main bola karena uang. Kita berada di lapangan karena kecintaan kita bermain bola, kecintaan kita kepada negara kita. Nah karena itu tadi kita jangan biaya. Kita ini bicara apa? Nyali, mental kita. Indonesia sepak bolanya mau bangun dari tidur itu. Ya. Yang lain? Ya, silakan. Ya, sini. Yang depan. Oh, venue. Maunya di mana? Hah? Maunya di mana? Ya udah dijawab ini. Ini kan mereka udah kunjungin Gelora Bung Karno, sudah dilihat. Qualified tidak? Daniel? Perfect. Kata-kata perfecto. Perfecto, ya enggak? Jadi mainnya di sini, ya. Ini langsung dikunjungin, melihat tadi, ya. Jangan sampai Gelora Bung Karno ini ya tidak didatengin tim-tim besar ke depan, ya. Ini baru langkah awal Argentina, oke? Oke. Ya. Tadi depan yang depan. Selamat sore Pak Erik, saya Sony dari Kumparan. Mungkin saya ingin tahu soal proses mendatangkan Argentina. Sebenarnya ini memang murni dari PSSI yang sejak awal atau ada kerjasama dengan pihak ketiga, mungkin dalam hal ini adalah promotor Line Sport. Kemudian punten Pak, kembali lagi soal biaya kalau mau dijawab. Ingin konfirmasi aja, apakah memang sumber dananya ini benar-benar dari PSSI atau gimana Pak? Atau ada sponsor dari mana gitu Pak? Terima kasih. Tadi dibilang nggak percaya lagi. Ini udah pakai dasi loh. Hah? Jelek-jelek pemilik Inter Milan dulu loh. Hah? Ini udah pakai dasi. Gitu. Jadi nanti kan PSSI setiap tahun ada audit. Ada reporting system. Ya. Ini yang kita nanti buka secara publik, sabar gitu ya.
biarkan PSSI susun keuangannya dengan baik gitu ya. Jangan PSSI begini melulu hidupnya ya. Sekali-sekali berdirilah tegak. Cuman kalau ada yang mau nyumbang alhamdulillah gitu ya. Gitu. Jadi kalau ditanya langsung kita kontrak langsung dengan Argentina ya. Dan saya terima kasih juga sama Christina. Ini teman saya lama di Itali ya. Saya juga minta tolong, can I say it? Saya juga minta tolong Javier Zanetti ya. Jadi ada pihak ketiga, Javier Zanetti namanya. Ya. Inter Milan juga dulu gitu ya. Jadi ini hubungan langsung ya. Dan saya gini, untuk teman-teman yang ingin membawa tim-tim internasional main di Indonesia, saya nggak nutup itu kok. Ya, welcome. Mau bawa tim siapapun welcome. Tetapi harus kalender PSSI. Ya, karena kita punya masa depan. FIFA Matchday nggak bisa kayak dulu main bawa-bawa terus ngatur-ngatur PSSI, kapan mainnya, lapangannya enggak, PSSI yang atur. Apalagi kalau bawa tim nasional. Cuman kalau Persija mau tanding sama Rancaburi tadi, ya silakan itu klub. Tetapi tim nasional hanya PSSI. Ya, tidak ada agen-agen, tim nasional hanya PSSI. Cuman kalau agen mau kerjasama, welcome. Tapi bukan kita yang diatur agen, oke? Ini tim nasional masalahnya, merah putih gitu. Ya. Oke? Oke, ada yang kiri. Gantian kita yang kiri ya. Gantian dulu. Yang paling kiri sebelah kiri. Yang ini. Dua lagi cukup ya? Iya, 2 lagi cukup. Ya, saya Taufik dari FIFA Goal. Selamat siang Pak Erik, Pak Zainuddin Amali dan Bang Arya. Argentina ini kan Pak peringkat 1 dunia, juara dunia. Yang mau ngelawan Argentina ini banyak. Bagaimana, kenapa Argentina memilih Indonesia? Apakah ada hubungannya sama timbal balik balas budi jadi tuan rumah Piala Dunia U20? Yang kedua, ada nggak permintaan khusus timnas Argentina selama di Indonesia nanti Pak? Ada apa? Permintaan khusus. Oh, saya rasa permintaan Argentina semua normal-normal saja. Seperti juga ketika kita menjamu tim yang besar, itu biasa normal. Kalau tim Argentina mau main ke kita kan jelek-jelek gini juara SEA Games katanya Argentina. Itu dipandang sama Argentina. Artinya apa? Kita bisa memposisikan sebagai negara terbaik di Asia Tenggara saat ini. Enjoy dulu aja, nikmatin. Gitu ya. Jadi ini kesempatan yang luar biasa. Kalau timbal balik tidak ada. Ya, jangan saut-sautkan yang namanya sepak bola dan politik. Ya, ini benar-benar kerjasama murni yang saling menguntungkan. Argentina melihat Indonesia juga sebuah negara yang sepak bolanya nomor 1, di mana 73% penduduknya gila bola. Ya, dan saya yakin banyak pemain Argentina punya followers banyak di Indonesia. Jadi pasti pemain-pemain top Argentina ingin kesini menyapa juga fansnya. Baik sebagai tim Argentina, baik sebagai individu pemain profesional yang berdarah Argentina. Sekarang kita cek. Coba Piala Dunia kemarin yang dukung Argentina siapa? Angkat tangan coba. Wah. Masa cuma segini, lebih banyak bahasanya. Yang dukung Messi siapa? Oh banyak juga. Ini kan artinya apa? Tidak ada salahnya ya ketika mereka hadir untuk menyapa fans mereka, tim Argentina, dan juga menyapa fans mereka secara individu gitu. Ya, jadi tidak ada hubungannya dan jangan kait-kaitkan terus sepak bola dan politik yang sudah-sudah kita ngelihat masa depan sama seperti SEA Games, sudah juara ya sudah. Gitu. Jangan justru gara-gara juara SEA Games kita tertidur lagi. Justru harus bangun dari tidur dan lari sekencang-kencangnya dan membangun sekencang-kencangnya gitu. Terakhir, Satu lagi. ya, Yang sini, ya. terakhir. Yang sini. Nah, siapa? Yang sebelah kanan. Iya, halo. Halo. Pak Ketum Pak Erik ya. Perkenalkan Pak, saya Ibnu dari Bloomberg Technos. Ini saya mau menanyakan, tadi sempat ngomong ya Pak Ketum PSSI soal selain nanti akan melawan Argentina, Indonesia nih tadi Pak Erik juga sempat udah menjajaki komunikasi dengan Maroko dan siapa lagi mungkin rencananya setelah Argentina ya. Tadi yang memang udah fix dan udah dikontak sama PSSI untuk FIFA Matchday mungkin di Indonesia
dengan negara mana saja Pak yang mungkin sudah dijajaki komunikasinya atau mungkin sudah ada kepastian setelah melawan Argentina nanti. Nah selanjutnya tadi sempat nyinggung lagi sih saya mau soal ada kan memang soal dana ya anggaran ada ini udah memang ada beberapa informasi juga bahkan media asing yang memang menyebut ya mungkin dari pemerintah Indonesia sendiri atau PSSI yang memang mengeluarkan anggaran nih untuk mendatangkan Argentina sebesar mungkin tadi ada yang menyebut 70M atau 20M. Nah itu kira-kira benar atau enggak Pak? Atau mungkin kalau memang angka itu salah, mungkin berapa mungkin angkanya gitu. Kalau memang benar. Terima kasih Pak. Tidak ada salah dan benar nanti aja setelah audit ya, nanti buku PSSI tiap tahun diaudit. Ya, nanti bisa lihat pengeluaran buat tim nasional berapa, pengeluaran buat ini berapa, nanti diaudit. Yang audit juga nggak kaleng-kalengan, Ernst & Young ya, biar semua ini transparan. Lalu kalau kita bicara kembali tadi ya kembali tidak mungkin juga tim nasional Indonesia sepanjang tahun mengundang ya tim sebesar Argentina. Ini sebuah kehormatan buat kita, mereka memilih Indonesia. Artinya apa? Pertandingan-pertandingan besar seperti ini kita hanya bisa lakukan setahun sekali. Ya. FIFA Matchday kita akan isi mayoritas untuk apa? Memperbaiki ranking kita. Ya, kita punya mimpi kan? 100 besar, mimpi kan masuk Piala Dunia. Ya tentu itu adalah apa? Bagian daripada kita membangun mental kita. Ada yang benar-benar main, sama juga membiasakan bertemu pemain-pemain besar gitu. Ya, jangan kita ini kayak kucing kurap gitu, ketemu langsung nggak bisa main gitu. Mau kapan gitu? Ya, ketemu Thailand, Vietnam udah down. Ya, begitu disamakan pasti kalah. Enggak, kita kemarin buktiin kok. Disamakan kita balik lagi. Nah itulah mental gitu. Ya, jadi ini persiapannya itu. Jadi saya mau mengulang-ulang bahwa kita ingin mempersiapkan tim nasional kita dengan baik. Kita ingin bangunkan Indonesia dari tidur. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman wartawan semua. Oh ya, teman-teman wartawan. Kanan saya kan dulu ini yang investasi ini. Waktu jadi Menpora. Dan tentu tidak cukup di situ karena kita juga punya mimpi lebih besar. Ya, ini banyak kejuaraan-kejuaraan yang sedang kita lihat di tahun ini. Salah satunya juga sesuai dengan komitmen Bapak Presiden kepada sepak bola Indonesia, kita akan membentuk yang namanya core dari pembangunan tim nasional Indonesia berdasarkan pemain yang muda-muda yaitu 2022 untuk melihat tentu kualifikasi Piala Dunia ke depan ya 2026 ataupun 2031. Nah, disitulah kenapa nanti tim daripada SEA Games juga akan memperkuat untuk Asian Games, walaupun di Asian Games itu usianya U24, tapi itulah komitmen kita. Nah, disinilah saya juga berterima kasih ya kepada Ivar dan Rafael yang komitmen bergabung ke tim nasional Indonesia. Mungkin itu dari saya, kita siapkan jersinya ada, mana? Kalau main bola
berikutnya ya. Thank you. Have fun in Bali. They're all going to Bali, so. So I see you June 5th. June 5th, yeah? You will be there? Yeah, I'll be there. Mereka ligatur, ya? Ligatur bentar. Baik. Tes, oke. Baik, teman-teman wartawan, berikutnya adalah akan disampaikan nanti oleh Pak Ketum kita mengenai FIFA Matchday. Hadir juga Pak Ketum, Pak Waketum Medina Mali, dan juga hari ini hadir dari AFA, Mr. Pablo Sebastian Wergifker, supporter of Ultra Consulting Accountant. Thank you. Mr. Daniel Cabrera, team manager of Argentina. Thank you. And Mrs. Maria Cristina Russo, Ultra Consulting Accountant. Thank you. Baik, silakan Pak Ketum. Boleh Garuda terbang lebih tinggi? Boleh nggak? Boleh nggak? Kok nggak semangat sih? Boleh nggak Garuda terbang lebih tinggi? Boleh? Oh boleh, ya udah. Jadi kalau boleh, yang seperti saya sudah sering sampaikan, bahwa kita harus serius membangun tim nasional kita, setuju? Ya, karena itu sejak awal saya, Pak Zainuddin Amali dan para exco bilang, bagaimana FIFA Matchday itu salah satunya kita untuk memperbaiki juga keberadaan tim nasional kita. Dan tentu karena hal itu kenapa kita di tahun ini dan tahun depan kita benar-benar mempersiapkan tim nasional kita untuk FIFA Matchday. Bahkan sudah ada kesepakatan oleh klub-klub liga di Indonesia, mereka akan mendukung penuh persiapan tim nasional. Karena memang salah satu tugasnya PSSI itu mempersiapkan tim nasional. Ya, liga itu adalah dikelola secara independen. Tapi liga harus bersama dengan PSSI untuk mendukung tim nasional. Nah, karena itu tadi saya sampaikan bagaimana kita terus memperkuat tim muda kita yang akan menjadi core dari pembangunan tim nasional. Dan tentu juga pendampingan daripada pemain senior untuk kita mempersiapkan tim nasional yang lebih kuat lagi. Ingat tahun ini ada event-event yang sangat berat. Tadi salah satunya percobaan untuk tim muda kita di Asian Games. Tapi ada yang lebih berat lagi, apa? Babak penyisihan Piala Dunia dimulai tahun ini untuk 2026. Ya, ini sebuah mimpi yang mungkin kita juga tidak menginjak tanah. Tapi kan tadi teman-teman wartawan boleh dong kita mimpi. Apalagi kejuaraan dunia itu sekarang 48 negara. Jatah Asia ada 8,5, jadi 8 yang qualified, setengah di playoff. Nah mimpi itu saya rasa harus kita sama-sama jalani dengan serius. Serius ya. Apalagi babak penyisihannya mulai tahun ini. Oktober, November, lalu ada Asia Cup, kalau terus lolos lagi ada tahun depan lagi babak penyisihan. Nah jadi kalau kita lihat tim muda yang kita bentuk usianya 20, 22, 23 ini, di tahun 2026 udah usia berapa? 22 sampai 25. 2031 usia berapa? 25, 28.
Tidak mungkin membangun tim nasional sebulan. Ya, tidak mungkin membangun tim nasional 2 tahun. Harus bertahun-tahun dan harus terus setara pembinaannya. Nah, karena itu ya, kita untuk FIFA Matchday Juni ini kita membuat gebrakan. Satu, kita lawan Palestina yang ranking 94 ya kalau nggak salah. 94, lebih bagus dari kita. Kita 149 negara sebesar ini dengan penduduk 280 juta hanya ranking 149. Palestina 94. Ini kita siapkan. Kemarin sama Burundi, alhamdulillah kita menang terus seri. Nah, ini langkah-langkah nyata yang kita dorong. Dan tentu yang saya juga apresiasi sama sahabat saya dari Argentina, bahwa Argentina juga ingin hadir di Indonesia, turut membangun sepak bola Indonesia. Itu yang luar biasa. Tepuk tangan buat Argentina. Ini bagian apa? Persahabatan 2 negara. Dan ini momentum luar biasa buat apa? Sepak bola Indonesia terus menjaga momentum kebangkitannya. Makanya saya bilang kemarin SEA Games cukup, euforianya sudah cukup. Kita punya mimpi lebih tinggi, membangun tim nasional kita lebih baik lagi. Ya, media banyak yang nanya, gimana Argentina? Saya bilang saya yang tidak mau jawab. Saya bisa jawab hari ini setelah punya apa? Surat persetujuan dari FIFA dan AFC dan tim Argentina datang di sini. Jadi apa? Serius, nggak kaleng-kalengan gitu ya. Ya. Kan dulu juga banyak yang pesimis bahwa ini PSSI tidak bisa, tidak yakin. Kita buktiin salah. Bahwa PSSI yang sekarang sangat serius membangun sepak bola Indonesia. Ya, kita buktikan dengan FIFA Matchday yang teratur dan kedatangan tim juara dunia Argentina di Indonesia. Tepuk tangan buat mereka. Dan ini merupakan apa? Bagian yang kita sepakati bersama-sama saat Kongres membangunkan sepak bola Indonesia dari tidur. Ya, sudah terlalu lama sepak bola Indonesia tidur. Ya, jadi kita bangunin sekarang. Ya, jadi kalau Argentina percaya sama kita, masa kita nggak percaya? Ya, ini kita akan dorong. Ya, paling tidak setiap tahun ada tim besar main di Indonesia. Selain kita terus apa? Mengumpulkan poin untuk tim nasional kita. Itu saja dari saya. Silakan kalau mau ada tanya jawab. Oke, silakan. Ya, dari sisi kiri dulu ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Menteri, Pak Erik. Saya Yudi dari Reuters. Pak Menteri atau Pak Ketum. Ketua PSSI? Dua-duanya Pak ya? Enggak, ya, ini Pak hari Ketua ini PSSI. PSSI. Ya. Kalau Pak Menteri tadi pertanyaan tadi pagi udah. Baik, saya ada 2 pertanyaan Pak. Untuk pertandingan dengan Argentina ini banyak bertanya apakah Lionel Messi juga datang dan juga apakah ini tim senior atau tim junior. Dan juga pertanyaan kedua adalah bagaimana dengan kabar friendly match dengan Rusia yang akhir-akhir ini sedang dibicarakan media. Terima kasih. Saya rasa friendly match dengan beberapa negara besar kita alokasikan. Ya, seperti tahun ini dengan Argentina, habis itu kita fokus kualifikasi Piala Dunia. Tahun depan pasti kita alokasikan. Ya, saya juga sudah kontak dan dapat respon positif dari Maroko, dari Brazil, ya, Portugal, Rusia. Tapi gini, kita hanya boleh milih 1 lawan setiap tahun. Ya, kalau kita setiap tahun lawannya Argentina, Brazil, kapan naiknya ranking kita? Ya, jadi kita harus mempersiapkan pertandingan untuk national team kita yang meraih ranking, tetapi juga ada pertandingan yang apa? Bahwa kita dipercaya dunia. Sepak bola kita sudah terlalu lama tidak dipercaya dunia.
Ya, ini kita salah satu game itu. Tentu kalau bicara kehadiran bintang-bintang Argentina, saya percayakan kepada Argentina itu sendiri. Karena saya yakin Argentina datang ke Indonesia itu memang benar-benar membawa tim yang terbaiknya. Sama kita akan mempersiapkan tim terbaik kita, ya, karena gini loh. Bermain dengan Argentina itu tidak hanya sekedar bermain. Tapi kita juga belajar. Ya, dan kita juga meningkatkan mental kita. Yang selama ini tim Indonesia main sama Vietnam grogi. Sama Thailand grogi. Buktinya kemarin SEA Games bisa kita buktikan. Kenapa kita nggak bisa gitu? Artinya sama dengan Argentina ini bukan hanya kita berlatih. Tetapi menaikkan moral kita juga sebagai bangsa bahwa kita bisa. Ya, jangan gemeter dulu. Ya ada Messi, ada semua, ya jangan gemeter malah nggak bisa main. Yang usah main bola kalau gitu, ya. Dan justru mereka hadir ingin mensupport sepak bola Indonesia, gitu. Oke, di tengah, ya, yang belakang. Ya silakan. Iya, selamat siang Pak Ketum, Pak Amali dan Bang Arya. Untuk laga melawan Argentina nanti, itu apakah salah satu bagian dari Tur Asia Tim Tenggo? Lalu juga untuk anggarannya nih Pak, FIFA Matchday ini apakah dibiayai oleh PSSI kah atau dari AFA yang datang atau mungkin dari FIFA dan berapa jumlahnya gitu sih. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Saya rasa kalau Argentina sudah announce kalendernya, dia akan bermain hanya di 2 negara Asia, yaitu Cina dan Indonesia. Artinya apa? Ya kita dihargain sebagai regional. Itu yang saya bilang apresiasi kepada para sahabat saya di Argentina. Dan ini pembicaraan sebenarnya saya bicarakan pada saat kongres di Rwanda. Pertama kali pertemuan itu sangat kongres Rwanda waktu itu. Ya, jadi kita tidak ada memakai siapapun, kita bicara langsung. Dan ternyata direspon positif. Nah, tentu kalau ditanya anggaran, kenapa sih kalau ngomong anggaran kok kayaknya PSSI miskin terus gitu dipikirnya. Kita harus biasakan. PSSI juga berprofesional dalam mengelola anggarannya. Ya. Kemarin kita baru studi banding sama Jepang, betul. Jepang anggarannya 200 juta US setahun. Ya. Tetapi 70-80% karena apa? PSSI Jepang berdiri sendiri. Ya memang dia harus membuat tim nasionalnya punya value. Gitu. Sehingga apa? Jangan kita bertanding tim nasional, sudah capek-capek, ya supporter mintanya menang, yang datang ke lapangan cuman 3.000. Kalau mau bantu PSSI, ayo buktikan hari ini. Karena PSSI sendiri ingin membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat sepak bola benar-benar kita jaga gitu. Dengan keuangan yang transparan, yang profesional, yang akuntabel. Dan tentu kita tetap berharap dukungan pemerintah. Kenapa? Saya dan Pak Zainuddin dalam tanda kutip ditugasin di sini. Karena membangun tim nasional itu tidak murah. Ya. Nah, ini yang saya mau yakinkan bahwa ayo ya percayain PSSI, beri kesempatan PSSI punya event-event kelas dunia gitu, ya. Oke. Baik. Ya, kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Erik, Pak Amali, Bang Arya. Saya Adi dari bola.com Bang. Bang, Pak lanjut soal tadi soal biaya mendatangkan Argentina ya. New York Times, media Amerika mengabarkan bahwa biaya untuk mendatangkan Argentina itu sekitar 70 miliaran, 5 juta dolar atau 70 miliaran Pak. Apakah memang nilainya segitu besarnya Pak, termasuk untuk mendatangkan Messi? Terus kemudian kedua, untuk mempertegas saja Pak,
uji coba lawan Argentina ini akan digelar tanggal 19 Juni dan mainnya di mana Pak? Di GBK atau di mana? Lalu yang ketiga soal penjualan tiket Pak, ini kan yang paling banyak ditunggu-tunggu Pak oleh netizen, oleh masyarakat. Bagaimana soal mekanisme penjualan tiket, berapa harganya, berapa puluh ribu yang dijual dan gimana mekanismenya Pak? Belajar dari konser Coldplay kan Pak yang animonya banyak sekali. Terima kasih. Yang pasti kalau tiketing kok saya yakin ya lebih booming dari Coldplay. Betul. Hah? Kemarin saya cuma lihat di sosial media ya, bukan saya yang bicara loh, ya enggak. Katanya kalau Coldplay ya beberapa tahun lagi bisa datang. Tapi kalau tim Argentina ke Indonesia belum tentu 20-30 tahun sekali datang. Betul? Belum tentu. Artinya apa? Ini pertandingan bersejarah. Buat Argentina, buat Indonesia dan tentu generasi muda pesepak bola Indonesia. Sudah diajak main sama Argentina mentalnya masih di bawah atau udah mulai di atas. Ini mental yang dibangun gitu. Ya. Dan tentu kita jangan hiruk pikuk ya mengenai berapa dibayar, berapa di ini ya. Tadi emang nggak percaya sama PSSI gitu. Hah? Seakan-akan PSSI itu miskin gitu. Ini yang di depan ini bukan kaleng-kalengan ini. Hah? Ini sengaja karena media takutnya nggak percaya saya datang pakai jas ini. Hah? Pakai jas ini. Kalau pakai jeans kayak Pak Arya tangan pendek ditanyanya lebih dalam lagi nanti. Iya nggak? Jadi intinya jangan bicara uang. Ya, kalian yakin kita sedang membangun PSSI yang transparan. Ya, dan kita yakini ini bukan hanya komersial tapi apa? Pembangunan mental buat tim nasional kita. Jadi harganya nggak bisa dihitung dengan uang. Kemarin juara SEA Games, apa kalian mau hitung-hitungan pakai uang? Enggak. Ketika para pemain ya bicara bonus, saya bilang pasti akan jauh lebih tinggi ya daripada yang pernah kalian dapat. Saya yakin tiap hari ini mengalir bonus buat mereka. Tetapi saya sangat keberatan kalau kita mau main bola karena uang. Kita berada di lapangan karena kecintaan kita bermain bola, kecintaan kita kepada negara kita. Nah karena itu tadi kita jangan biaya. Kita ini bicara apa? Nyali, mental kita. Indonesia sepak bolanya mau bangun dari tidur itu. Ya. Yang lain? Ya, silakan. Ya, sini. Yang depan. Oh, venue. Maunya di mana? Hah? Maunya di mana? Ya udah dijawab ini. Ini kan mereka udah kunjungin Gelora Bung Karno, sudah dilihat. Qualified tidak? Daniel? Perfect. Kata-kata perfecto. Perfecto, ya enggak? Jadi mainnya di sini, ya. Ini langsung dikunjungin, melihat tadi, ya. Jangan sampai Gelora Bung Karno ini ya tidak didatengin tim-tim besar ke depan, ya. Ini baru langkah awal Argentina, oke? Oke. Ya. Tadi depan yang depan. Silakan. Selamat sore Pak Erik, saya Sony dari Kumparan. Mungkin saya ingin tahu soal proses mendatangkan Argentina. Sebenarnya ini memang murni dari PSSI yang sejak awal atau ada kerjasama dengan pihak ketiga, mungkin dalam hal ini adalah promotor Line Sport. Kemudian punten Pak, kembali lagi soal biaya kalau mau dijawab. Ingin konfirmasi aja, apakah memang sumber dananya ini benar-benar dari PSSI atau gimana Pak? Atau ada sponsor dari mana gitu Pak? Terima kasih. Tadi dibilang nggak percaya lagi. Ini udah pakai dasi loh. Hah? Jelek-jelek pemilik Inter Milan dulu loh. Hah? Ini udah pakai dasi. Gitu. Jadi nanti kan PSSI setiap tahun ada audit. Ada reporting system. Ya. Ini yang kita nanti buka secara publik, sabar gitu ya.
biarkan PSSI susun keuangannya dengan baik gitu ya. Jangan PSSI begini melulu hidupnya ya. Sekali-sekali berdirilah tegak. Cuman kalau ada yang mau nyumbang alhamdulillah gitu ya. Gitu. Jadi kalau ditanya langsung kita kontrak langsung dengan Argentina ya. Dan saya terima kasih juga sama Christina. Ini teman saya lama di Itali ya. Saya juga minta tolong, can I say it? Saya juga minta tolong Javier Zanetti ya. Jadi ada pihak ketiga, Javier Zanetti namanya. Ya. Inter Milan juga dulu gitu ya. Jadi ini hubungan langsung ya. Dan saya gini, untuk teman-teman yang ingin membawa tim-tim internasional main di Indonesia, saya nggak nutup itu kok. Ya, welcome. Mau bawa tim siapapun welcome. Tetapi harus kalender PSSI. Ya, karena kita punya masa depan. FIFA Matchday nggak bisa kayak dulu main bawa-bawa terus ngatur-ngatur PSSI, kapan mainnya, lapangannya enggak, PSSI yang atur. Apalagi kalau bawa tim nasional. Cuman kalau Persija mau tanding sama Rancaburi tadi, ya silakan itu klub. Tetapi tim nasional hanya PSSI. Ya, tidak ada agen-agen, tim nasional hanya PSSI. Cuman kalau agen mau kerjasama, welcome. Tapi bukan kita yang diatur agen, oke? Ini tim nasional masalahnya, merah putih gitu, Ya. oke? Oke, ada yang kiri. Gantian kita yang kiri ya, gantian dulu. Yang paling kiri sebelah kiri, yang ini. Dua lagi cukup ya? Iya, 2 lagi cukup. Ya, saya Taufik dari FIFA Goal. Selamat siang Pak Erik, Pak Zainuddin Amali dan Bang Arya. Argentina ini kan Pak peringkat 1 dunia, juara dunia. Yang mau ngelawan Argentina ini banyak. Bagaimana, kenapa Argentina memilih Indonesia? Apakah ada hubungannya sama timbal balik balas budi jadi tuan rumah Piala Dunia U20? Yang kedua, ada nggak permintaan khusus timnas Argentina selama di Indonesia nanti Pak? Ada apa? Permintaan khusus. Oh, saya rasa permintaan Argentina semua normal-normal saja, seperti juga ketika kita menjamu tim yang besar, itu biasa normal. Kalau tim Argentina mau main ke kita kan jelek-jelek gini juara SEA Games katanya Argentina. Itu dipandang sama Argentina. Artinya apa? Kita bisa memposisikan sebagai negara terbaik di Asia Tenggara saat ini. Enjoy dulu aja, nikmatin. Gitu ya. Jadi ini kesempatan yang luar biasa. Kalau timbal balik tidak ada. Ya, jangan saut-sautkan yang namanya sepak bola dan politik. Ya, ini benar-benar kerjasama murni yang saling menguntungkan. Argentina melihat Indonesia juga sebuah negara yang sepak bolanya nomor 1, di mana 73% penduduknya gila bola. Ya, dan saya yakin banyak pemain Argentina punya followers banyak di Indonesia. Jadi pasti pemain-pemain top Argentina ingin kesini menyapa juga fansnya. Baik sebagai tim Argentina, baik sebagai individu pemain profesional yang berdarah Argentina. Sekarang kita cek. Coba Piala Dunia kemarin yang dukung Argentina siapa? Angkat tangan coba. Wah. Masa cuma segini, lebih banyak bahasanya. Hah? Yang dukung Messi siapa? Oh banyak juga. Ini kan artinya apa? Tidak ada salahnya ya ketika mereka hadir untuk menyapa fans mereka, tim Argentina, dan juga menyapa fans mereka secara individu gitu. Ya, jadi tidak ada hubungannya dan jangan kait-kaitkan terus sepak bola dan politik yang sudah-sudah kita ngelihat masa depan sama seperti SEA Games, sudah juara ya sudah gitu. Jangan justru gara-gara juara SEA Games kita tertidur lagi. Justru harus bangun dari tidur dan lari sekencang-kencangnya dan membangun sekencang-kencangnya gitu. Terakhir, Satu lagi, ya yang sini, ya. terakhir. Yang sini, Nah, siapa? yang sebelah kanan. Iya, halo. Halo. Pak Ketum Pak Erik ya. Perkenalan Pak, saya Ibnu dari Bloomberg Technos. Ini saya mau menanyakan, tadi sempat ngomong ya Pak Ketum PSSI soal selain nanti akan melawan Argentina, Indonesia nih tadi Pak Erik juga sempat udah menjajaki komunikasi dengan Maroko dan siapa lagi mungkin rencananya setelah Argentina ya. Tadi yang memang udah fix dan udah dikontak sama PSSI untuk FIFA Matchday mungkin di Indonesia.
dengan negara mana saja Pak yang mungkin sudah dijajaki komunikasinya atau mungkin sudah ada kepastian setelah melawan Argentina nanti. Nah selanjutnya tadi sempat nyinggung lagi sih saya mau soal ada kan memang soal dana ya anggaran ada ini udah memang ada beberapa informasi juga bahkan media asing yang memang menyebut ya mungkin dari pemerintah Indonesia sendiri atau PSSI yang memang mengeluarkan anggaran nih untuk mendatangkan Argentina sebesar mungkin tadi ada yang menyebut 70M atau 20M. Nah itu kira-kira benar atau enggak Pak? Atau mungkin kalau memang angka itu salah, mungkin berapa mungkin angkanya gitu. Kalau memang benar. Terima kasih Pak. Tidak ada salah dan benar, nanti aja setelah audit ya, nanti buku PSSI tiap tahun diaudit. Ya, nanti bisa lihat pengeluaran buat tim nasional berapa, pengeluaran buat ini berapa, nanti diaudit. Yang audit juga nggak kaleng-kalengan, Ernst & Young ya, biar semua ini transparan. Lalu kalau kita bicara kembali tadi ya kembali tidak mungkin juga tim nasional Indonesia sepanjang tahun mengundang ya tim sebesar Argentina. Ini sebuah kehormatan buat kita, mereka memilih Indonesia. Artinya apa? Pertandingan-pertandingan besar seperti ini kita hanya bisa lakukan setahun sekali. Ya. FIFA Matchday kita akan isi mayoritas untuk apa? Memperbaiki ranking kita. Ya, kita punya mimpi kan? 100 besar, mimpi kan masuk Piala Dunia. Ya tentu itu adalah apa? Bagian daripada kita membangun mental kita. Ada yang benar-benar main, sama juga membiasakan bertemu pemain-pemain besar gitu. Ya, jangan kita ini kayak kucing kurap gitu, ketemu langsung nggak bisa main gitu. Mau kapan gitu? Ya, ketemu Thailand, Vietnam udah down. Ya, begitu disamakan pasti kalah. Enggak, kita kemarin buktiin kok. Disamakan kita balik lagi. Nah itulah mental gitu. Ya, jadi ini persiapannya itu. Jadi saya mau mengulang-ulang bahwa kita ingin mempersiapkan tim nasional kita dengan baik. Kita ingin bangunkan Indonesia dari tidur. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman wartawan semua. Oh ya, teman-teman wartawan. Kenapa? Grazie. Kanan saya kan dulu ini yang investasi ini. Waktu jadi Menpora. Dan tentu tidak cukup di situ karena kita juga punya mimpi lebih besar. Ya, ini banyak kejuaraan-kejuaraan yang sedang kita lihat di tahun ini. Salah satunya juga sesuai dengan komitmen Bapak Presiden kepada sepak bola Indonesia, kita akan membentuk yang namanya core dari pembangunan tim nasional Indonesia berdasarkan pemain yang muda-muda yaitu 2022 untuk melihat tentu kualifikasi Piala Dunia ke depan ya 2026 ataupun 2031. Nah, disitulah kenapa nanti tim daripada SEA Games juga akan memperkuat untuk Asian Games. Walaupun di Asian Games itu usianya U24, tapi itulah komitmen kita. Nah, disinilah saya juga berterima kasih ya kepada Ivar dan Rafael yang komitmen bergabung ke tim nasional Indonesia. Mungkin itu dari saya, kita siapkan jersinya ada? Mana? Kalau main bola
berikutnya ya. Thank you. Have fun in Bali. They all going to Bali so. So I see you June 5th. June 5th, yeah? You will be there? Yeah, I'll be there. Thank you. Yes. Oh, mereka ligatur, ya? Ligatur entar. Silakan. Baik. Tes, oke. Baik, teman-teman wartawan, berikutnya adalah akan disampaikan nanti oleh Pak Ketum kita mengenai FIFA Matchday. Hadir juga Pak Ketum, Pak Waketum Zainuddin Amali, dan juga hari ini hadir dari AFA, Mr. Pablo Sebastian Wergifker, supporter of Ultra Consulting Accountant. Thank you. Mr. Daniel Cabrera, team manager of Argentina. Thank you. And Mrs. Maria Cristina Russo, Ultra Consulting Accountant. Thank you. Baik, silakan Pak Ketum. Boleh Garuda terbang lebih tinggi? Boleh nggak? Boleh nggak? Kok nggak semangat sih? Boleh nggak Garuda terbang lebih tinggi? Boleh. Oh boleh, ya udah. Jadi kalau boleh, yang seperti saya sudah sering sampaikan, bahwa kita harus serius membangun tim nasional kita. Setuju? Ya, karena itu sejak awal saya, Pak Zainuddin Amali dan para exco bilang, bagaimana FIFA Matchday itu salah satunya kita untuk memperbaiki juga keberadaan tim nasional kita. Dan tentu karena hal itu kenapa kita di tahun ini dan tahun depan kita benar-benar mempersiapkan tim nasional kita untuk FIFA Matchday. Bahkan sudah ada kesepakatan oleh klub-klub liga di Indonesia, mereka akan mendukung penuh persiapan tim nasional. Karena memang salah satu tugasnya PSSI itu mempersiapkan tim nasional. Ya, liga itu adalah dikelola secara independen. Tapi liga harus bersama dengan PSSI untuk mendukung tim nasional. Nah, karena itu tadi saya sampaikan bagaimana kita terus memperkuat tim muda kita yang akan menjadi core dari pembangunan tim nasional. Dan tentu juga pendampingan daripada pemain senior untuk kita mempersiapkan tim nasional yang lebih kuat lagi. Ingat tahun ini ada event-event yang sangat berat. Tadi salah satunya percobaan untuk tim muda kita di Asian Games. Tapi ada yang lebih berat lagi, apa? Babak penyisihan Piala Dunia dimulai tahun ini untuk 2026. Ya, ini sebuah mimpi yang mungkin kita juga tidak menginjak tanah. Tapi kan tadi teman-teman wartawan boleh dong kita mimpi. Apalagi kejuaraan dunia itu sekarang 48 negara. Jatah Asia ada 8,5, jadi 8 yang qualified, setengah di playoff. Nah mimpi itu saya rasa harus kita sama-sama jalani dengan serius. Serius ya. Apalagi babak penyisihannya mulai tahun ini. Oktober, November, lalu ada Asia Cup, kalau terus lolos lagi ada tahun depan lagi. Babak penyisihan. Nah jadi kalau kita lihat tim muda yang kita bentuk usianya 20, 22, 23 ini, di tahun 2026 udah usia berapa? 22 sampai 25. 2031 usia berapa? 25, 28.
Tidak mungkin membangun tim nasional sebulan. Ya, tidak mungkin membangun tim nasional 2 tahun. Harus bertahun-tahun dan harus terus setara pembinaannya. Nah, karena itu ya, kita untuk FIFA Matchday Juni ini kita membuat gebrakan. Satu, kita lawan Palestina yang ranking 94 ya kalau nggak salah. 94, lebih bagus dari kita. Kita 149 negara sebesar ini dengan penduduk 280 juta hanya ranking 149. Palestina 94. Ini kita siapkan. Kemarin sama Burundi, alhamdulillah kita menang terus seri. Nah, ini langkah-langkah nyata yang kita dorong. Dan tentu yang saya juga apresiasi sama sahabat saya dari Argentina, bahwa Argentina juga ingin hadir di Indonesia, turut membangun sepak bola Indonesia. Itu yang luar biasa. Tepuk tangan buat Argentina. Ini bagian apa? Persahabatan 2 negara. Dan ini momentum luar biasa buat apa? Sepak bola Indonesia terus menjaga momentum kebangkitannya. Makanya saya bilang kemarin SEA Games cukup, euforianya sudah cukup. Kita punya mimpi lebih tinggi, membangun tim nasional kita lebih baik lagi. Ya, media banyak yang nanya, gimana Argentina? Saya bilang saya yang tidak mau jawab. Saya bisa jawab hari ini setelah punya apa? Surat persetujuan dari FIFA dan AFC dan tim Argentina datang di sini. Jadi apa? Serius, nggak kaleng-kalengan gitu ya. Ya. Kan dulu juga banyak yang pesimis bahwa ini PSSI tidak bisa, tidak yakin. Kita buktiin salah. Bahwa PSSI yang sekarang sangat serius membangun sepak bola Indonesia. Ya, kita buktikan dengan FIFA Matchday yang teratur dan kedatangan tim juara dunia Argentina di Indonesia. Tepuk tangan buat mereka. Dan ini merupakan apa? Bagian yang kita sepakati bersama-sama saat Kongres membangunkan sepak bola Indonesia dari tidur. Ya, sudah terlalu lama sepak bola Indonesia tidur. Ya, jadi kita bangunin sekarang. Ya, jadi kalau Argentina percaya sama kita, masa kita nggak percaya? Ya, ini kita akan dorong. Ya, paling tidak setiap tahun ada tim besar main di Indonesia. Selain kita terus apa? Mengumpulkan poin untuk tim nasional kita. Itu saja dari saya. Silakan kalau mau ada tanya jawab. Oke, silakan. Ya, dari sisi kiri dulu ya, silakan. Ya, ya terima kasih Pak Menteri, Pak Erik. Saya Yudi dari Reuters. Pak Menteri Pak atau Ketum, Pak Ketum. Ketua PSSI? Dua-duanya Pak ya. Nah, enggak, Ya, ini Pak hari Ketua ini PSSI, PSSI. Kalau Pak Menteri tadi pertanyaan tadi pagi udah. Baik, saya ada 2 pertanyaan Pak. Untuk pertandingan dengan Argentina ini banyak bertanya apakah Lionel Messi juga datang dan juga apakah ini tim senior atau tim junior. Dan juga pertanyaan kedua adalah bagaimana dengan kabar friendly match dengan Rusia yang akhir-akhir ini sedang dibicarakan media. Terima kasih. Saya rasa friendly match dengan beberapa negara besar kita alokasikan. Ya, seperti tahun ini dengan Argentina, habis itu kita fokus kualifikasi Piala Dunia. Tahun depan pasti kita alokasikan. Ya, saya juga sudah kontak dan dapat respon positif dari Maroko, dari Brazil, ya, Portugal, Rusia. Tapi gini, kita hanya boleh milih satu lawan setiap tahun. Ya, kalau kita setiap tahun lawannya Argentina, Brazil, kapan naiknya ranking kita? Ya, jadi kita harus mempersiapkan pertandingan untuk national team kita yang meraih ranking, tetapi juga ada pertandingan yang apa? Bahwa kita dipercaya dunia. Sepak bola kita sudah terlalu lama tidak dipercaya dunia.
Ya, ini kita salah satu game itu. Tentu kalau bicara kehadiran bintang-bintang Argentina, saya percayakan kepada Argentina itu sendiri. Karena saya yakin Argentina datang ke Indonesia itu memang benar-benar membawa tim yang terbaiknya. Sama kita akan mempersiapkan tim terbaik kita, ya, karena gini loh. Bermain dengan Argentina itu tidak hanya sekedar bermain. Tapi kita juga belajar. Ya, dan kita juga meningkatkan mental kita. Yang selama ini tim Indonesia main sama Vietnam grogi. Sama Thailand grogi. Buktinya kemarin SEA Games bisa kita buktikan. Kenapa kita nggak bisa gitu? Artinya sama dengan Argentina ini bukan hanya kita berlatih. Tetapi menaikkan moral kita juga sebagai bangsa bahwa kita bisa. Ya, jangan gemeter dulu. Ya ada Messi, ada semua, ya jangan gemeter malah nggak bisa main. Yang usah main bola kalau gitu, ya. Dan justru mereka hadir ingin mensupport sepak bola Indonesia, gitu. Oke, di tengah, ya, yang belakang. Ya silakan. Iya, selamat siang Pak Ketum, Pak Amali dan Bang Arya. Untuk laga melawan Argentina nanti, itu apakah salah satu bagian dari tur Asia Tim Tenggo? Lalu juga untuk anggarannya nih Pak, FIFA Matchday ini apakah dibiayai oleh PSSI kah atau dari AFA yang datang atau mungkin dari FIFA dan berapa jumlahnya gitu sih. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Saya rasa kalau Argentina sudah announce kalendernya, dia akan bermain hanya di 2 negara Asia, yaitu Cina dan Indonesia. Artinya apa? Ya kita dihargain sebagai regional. Itu yang saya bilang apresiasi kepada para sahabat saya di Argentina. Dan ini pembicaraan sebenarnya saya bicarakan pada saat kongres di Rwanda. Pertama kali pertemuan itu sangat kongres Rwanda waktu itu. Ya, jadi kita tidak ada memakai siapapun, kita bicara langsung. Dan ternyata direspon positif. Nah, tentu kalau ditanya anggaran, kenapa sih kalau ngomong anggaran kok kayaknya PSSI miskin terus gitu dipikirnya. Kita harus biasakan. PSSI juga berprofesional dalam mengelola anggarannya. Ya. Kemarin kita baru studi banding sama Jepang, betul. Jepang anggarannya 200 juta US setahun. Ya. Tetapi 70-80% karena apa? PSSI Jepang berdiri sendiri. Ya memang dia harus membuat tim nasionalnya punya value. Gitu. Sehingga apa? Jangan kita bertanding tim nasional sudah capek-capek, ya supporter mintanya menang, yang datang ke lapangan cuman 3.000. Kalau mau bantu PSSI, ayo buktikan hari ini. Karena PSSI sendiri ingin membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat sepak bola benar-benar kita jaga gitu. Dengan keuangan yang transparan, yang profesional, yang akuntabel. Dan tentu kita tetap berharap dukungan pemerintah. Kenapa saya dan Pak Zainuddin dalam tanda kutip ditugasin di sini? Karena membangun tim nasional itu tidak murah. Ya. Nah, ini yang saya mau yakinkan bahwa ayo ya percayain PSSI, beri kesempatan PSSI punya event-event kelas dunia gitu, ya. Oke. Baik. Ya, kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Erik, Pak Amali, Bang Arya. Saya Adi dari bola.com Bang. Bang, Pak lanjut soal tadi, soal biaya mendatangkan Argentina ya. New York Times, media Amerika mengabarkan bahwa biaya untuk mendatangkan Argentina itu sekitar 70 miliaran, 5 juta dolar atau 70 miliaran Pak. Apakah memang nilainya segitu besarnya Pak, termasuk untuk mendatangkan Messi? Terus kemudian kedua, untuk mempertegas saja Pak,
uji coba lawan Argentina ini akan digelar tanggal 19 Juni dan mainnya di mana Pak? Di GBK atau di mana? Lalu yang ketiga soal penjualan tiket Pak, ini kan yang paling banyak ditunggu-tunggu Pak oleh netizen, oleh masyarakat. Bagaimana soal mekanisme penjualan tiket, berapa harganya, berapa puluh ribu yang dijual dan gimana mekanismenya Pak? Belajar dari konser Coldplay kan Pak yang animonya banyak sekali. Terima kasih. Yang pasti kalau tiketing kok saya yakin ya lebih booming dari Coldplay. Betul. Hah? Kemarin saya cuma lihat di sosial media ya, bukan saya yang bicara loh, ya enggak. Katanya kalau Coldplay ya beberapa tahun lagi bisa datang. Tapi kalau tim Argentina ke Indonesia belum tentu 20-30 tahun sekali datang. Betul? Belum tentu. Artinya apa? Ini pertandingan bersejarah. Buat Argentina, buat Indonesia dan tentu generasi muda pesepak bola Indonesia. Sudah diajak main sama Argentina mentalnya masih di bawah atau udah mulai di atas. Ini mental yang dibangun gitu. Ya. Dan tentu kita jangan hiruk pikuk ya mengenai berapa dibayar, berapa di ini ya. Tadi emang nggak percaya sama PSSI gitu. Hah? Seakan-akan PSSI itu miskin gitu. Ini yang di depan ini bukan kaleng-kalengan ini. Ya. Ini sengaja karena media takutnya nggak percaya saya datang pakai jas ini. Hah? Pakai jas ini. Kalau pakai jeans kayak Pak Arya tangan pendek ditanyanya lebih dalam lagi nanti. Iya nggak? Jadi intinya jangan bicara uang. Ya, kalian yakin kita sedang membangun PSSI yang transparan. Ya, dan kita yakini ini bukan hanya komersial tapi apa? Pembangunan mental buat tim nasional kita. Jadi harganya nggak bisa dihitung dengan uang. Kemarin juara SEA Games, apa kalian mau hitung-hitungan pakai uang? Enggak. Ketika para pemain ya bicara bonus, saya bilang pasti akan jauh lebih tinggi ya daripada yang pernah kalian dapat. Saya yakin tiap hari ini mengalir bonus buat mereka. Tetapi saya sangat keberatan kalau kita mau main bola karena uang. Kita berada di lapangan karena kecintaan kita bermain bola, kecintaan kita kepada negara kita. Nah karena itu tadi kita jangan biaya. Kita ini bicara apa? Nyali, mental kita. Indonesia sepak bolanya mau bangun dari tidur itu. Ya. Yang lain? Ya, silakan. Ya, sini. Yang depan. Oh, venue. Maunya di mana? Hah? Maunya di mana? Ya udah dijawab ini. Ini kan mereka udah kunjungin Gelora Bung Karno, sudah dilihat. Qualified tidak? Daniel? Perfect. Kata-katanya perfecto. Perfecto, ya enggak? Jadi mainnya di sini, ya. Ini langsung dikunjungin, melihat tadi, ya. Jangan sampai Gelora Bung Karno ini ya tidak didatengin tim-tim besar ke depan, ya. Ini baru langkah awal Argentina, oke? Oke. Ya. Tadi depan yang depan. Selamat sore Pak Erik, saya Sony dari Kumparan. Mungkin saya ingin tahu soal proses mendatangkan Argentina. Sebenarnya ini memang murni dari PSSI yang sejak awal atau ada kerjasama dengan pihak ketiga, mungkin dalam hal ini adalah promotor Line Sport. Kemudian punten Pak, kembali lagi soal biaya kalau mau dijawab. Ingin konfirmasi aja, apakah memang sumber dananya ini benar-benar dari PSSI atau gimana Pak? Atau ada sponsor dari mana gitu Pak? Terima kasih. Tadi dibilang nggak percaya lagi. Ini udah pakai dasi loh. Hah? Jelek-jelek pemilik Inter Milan dulu loh. Hah? Ini udah pakai dasi. Gitu. Jadi nanti kan PSSI setiap tahun ada audit. Ada reporting system. Ya. Ini yang kita nanti buka secara publik, sabar gitu ya.
biarkan PSSI susun keuangannya dengan baik gitu ya. Jangan PSSI begini melulu hidupnya ya. Sekali-sekali berdirilah tegak. Cuman kalau ada yang mau nyumbang alhamdulillah gitu ya. Gitu. Jadi kalau ditanya langsung kita kontrak langsung dengan Argentina ya. Dan saya terima kasih juga sama Christina. Ini teman saya lama di Itali ya. Saya juga minta tolong, can I say it? Saya juga minta tolong Javier Zanetti ya. Jadi ada pihak ketiga, Javier Zanetti namanya. Ya. Inter Milan juga dulu gitu ya. Jadi ini hubungan langsung ya. Dan saya gini, untuk teman-teman yang ingin membawa tim-tim internasional main di Indonesia, saya nggak nutup itu kok. Ya, welcome. Mau bawa tim siapapun welcome. Tetapi harus kalender PSSI. Ya, karena kita punya masa depan. FIFA Matchday nggak bisa kayak dulu main bawa-bawa terus ngatur-ngatur PSSI. Kapan mainnya, lapangannya enggak, PSSI yang atur. Apalagi kalau bawa tim nasional. Cuman kalau Persija mau tanding sama Rancaburi tadi, ya silakan itu klub. Tetapi tim nasional hanya PSSI. Ya, tidak ada agen-agen, tim nasional hanya PSSI. Cuman kalau agen mau kerjasama, welcome. Tapi bukan kita yang diatur agen, oke? Ini tim nasional masalahnya, merah putih gitu, Ya. oke? Oke, ada yang kiri. Gantian kita yang kiri ya, gantian dulu. Yang paling kiri sebelah kiri, yang ini. Dua lagi cukup ya? Iya, 2 lagi cukup. Ya, saya Taufik dari FIFA Goal. Selamat siang Pak Erik, Pak Zainuddin Amali dan Bang Arya. Argentina ini kan Pak peringkat 1 dunia, juara dunia. Yang mau ngelawan Argentina ini banyak. Bagaimana, kenapa Argentina memilih Indonesia? Apakah ada hubungannya sama timbal balik balas budi jadi tuan rumah Piala Dunia U20? Yang kedua, ada nggak permintaan khusus timnas Argentina selama di Indonesia nanti Pak? Ada apa? Permintaan khusus. Oh, saya rasa permintaan Argentina semua normal-normal saja, seperti juga ketika kita menjamu tim yang besar, itu biasa normal. Kalau tim Argentina mau main ke kita kan jelek-jelek gini juara SEA Games katanya Argentina. Itu dipandang sama Argentina. Artinya apa? Kita bisa memposisikan sebagai negara terbaik di Asia Tenggara saat ini. Enjoy dulu aja, nikmatin. Gitu ya. Jadi ini kesempatan yang luar biasa. Kalau timbal balik tidak ada. Ya, jangan saut-sautkan yang namanya sepak bola dan politik. Ya, ini benar-benar kerjasama murni yang saling menguntungkan. Argentina melihat Indonesia juga sebuah negara yang sepak bolanya nomor 1, di mana 73% penduduknya gila bola. Ya, dan saya yakin banyak pemain Argentina punya followers banyak di Indonesia. Jadi pasti pemain-pemain top Argentina ingin kesini menyapa juga fansnya. Baik sebagai tim Argentina, baik sebagai individu pemain profesional yang berdarah Argentina. Sekarang kita cek. Coba Piala Dunia kemarin yang dukung Argentina siapa? Angkat tangan coba. Wah. Masa cuma segini, lebih banyak bahasanya. Hah? Yang dukung Messi siapa? Oh banyak juga. Ini kan artinya apa? Tidak ada salahnya ya ketika mereka hadir untuk menyapa fans mereka, tim Argentina, dan juga menyapa fans mereka secara individu gitu. Ya, jadi tidak ada hubungannya dan jangan kait-kaitkan terus sepak bola dan politik yang sudah-sudah kita ngelihat masa depan sama seperti SEA Games, sudah juara ya sudah. Gitu. Jangan justru gara-gara juara SEA Games kita tertidur lagi. Justru harus bangun dari tidur dan lari sekencang-kencangnya dan membangun sekencang-kencangnya gitu. Terakhir, Satu lagi, ya, yang sini. Ya. terakhir. Yang sini, Nah, siapa? yang sebelah kanan. Iya, halo. Halo. Pak Ketum Pak Erik ya. Perkenalkan Pak, saya Ibnu dari Bloomberg Technos. Ini saya mau menanyakan, tadi sempat ngomong ya Pak Ketum PSSI soal selain nanti akan melawan Argentina, Indonesia nih tadi Pak Erik juga sempat udah menjajaki komunikasi dengan Maroko dan siapa lagi mungkin rencananya setelah Argentina ya. Tadi yang memang udah fix dan udah dikontak sama PSSI untuk FIFA Matchday mungkin di Indonesia
dengan negara mana saja Pak yang mungkin sudah dijajaki komunikasinya atau mungkin sudah ada kepastian setelah melawan Argentina nanti. Nah selanjutnya tadi sempat nyinggung lagi sih saya mau soal ada kan memang soal dana ya anggaran ada ini udah memang ada beberapa informasi juga bahkan media asing yang memang menyebut ya mungkin dari pemerintah Indonesia sendiri atau PSSI yang memang mengeluarkan anggaran ya untuk mendatangkan Argentina sebesar mungkin tadi ada yang menyebut 70M atau 20M. Nah itu kira-kira benar atau enggak Pak? Atau mungkin kalau memang angka itu salah, mungkin berapa mungkin angkanya gitu kalau memang benar. Terima kasih Pak. Tidak ada salah dan benar, nanti aja setelah audit ya, nanti buku PSSI tiap tahun diaudit. Ya, nanti bisa lihat pengeluaran buat tim nasional berapa, pengeluaran buat ini berapa, nanti diaudit. Yang audit juga nggak kaleng-kalengan, Ernst & Young ya, biar semua ini transparan. Lalu kalau kita bicara kembali tadi ya kembali tidak mungkin juga tim nasional Indonesia sepanjang tahun mengundang ya tim sebesar Argentina. Ini sebuah kehormatan buat kita, mereka memilih Indonesia. Artinya apa? Pertandingan-pertandingan besar seperti ini kita hanya bisa lakukan setahun sekali. Ya. FIFA Matchday kita akan isi mayoritas untuk apa? Memperbaiki ranking kita. Ya, kita punya mimpi kan? 100 besar, mimpi kan masuk Piala Dunia. Ya tentu itu adalah apa? Bagian daripada kita membangun mental kita. Ada yang benar-benar main, sama juga membiasakan bertemu pemain-pemain besar gitu. Ya, jangan kita ini kayak kucing kurap gitu, ketemu langsung nggak bisa main gitu. Mau kapan gitu? Ya, ketemu Thailand, Vietnam udah down. Ya, begitu disamakan pasti kalah. Enggak, kita kemarin buktiin kok. Disamakan kita balik lagi. Nah itulah mental gitu. Ya, jadi ini persiapannya itu. Jadi saya mau mengulang-ulang bahwa kita ingin mempersiapkan tim nasional kita dengan baik. Kita ingin bangunkan Indonesia dari tidur. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman wartawan semua. Oh ya, teman-teman wartawan. Grazie. Kanan saya kan dulu ini yang investasi ini. Waktu jadi Menpora. Dan tentu tidak cukup di situ karena kita juga punya mimpi lebih besar. Ya, ini banyak kejuaraan-kejuaraan yang sedang kita lihat di tahun ini. Salah satunya juga sesuai dengan komitmen Bapak Presiden kepada sepak bola Indonesia, kita akan membentuk yang namanya core dari pembangunan tim nasional Indonesia berdasarkan pemain yang muda-muda yaitu 2022 untuk melihat tentu kualifikasi Piala Dunia ke depan ya 2026 ataupun 2031. Nah, disitulah kenapa nanti tim daripada SEA Games juga akan memperkuat untuk Asian Games. Walaupun di Asian Games itu usianya U24, tapi itulah komitmen kita. Nah, disinilah saya juga berterima kasih ya kepada Ivar dan Rafael yang komitmen bergabung ke tim nasional Indonesia. Mungkin itu dari saya, kita siapkan jersinya ada? Mana? Kalau main bola
berikutnya ya. Thank you. Evan in Bali. They're all going to Bali so. So I see you June 5th. June 5th, yeah? You will be there? Yeah, I'll be there. Oh, mereka Liga dulu, ya? Liga dulu, bentar. Silakan. Baik. Tes, oke. Baik, teman-teman wartawan, berikutnya adalah akan disampaikan nanti oleh Pak Ketum kita mengenai FIFA Matchday. Hadir juga Pak Ketum, Pak Waketum Zainuddin Amali, dan juga hari ini hadir dari AFA, Mr. Pablo Sebastian Wergifker, supporter of Ultra Consulting Accountant. Thank you. Mr. Daniel Cabrera, team manager of Argentina. Thank you. And Mrs. Maria Cristina Russo, Ultra Consulting Accountant. Thank you. Baik, silakan Pak Ketum. Boleh Garuda terbang lebih tinggi? Boleh nggak? Boleh nggak? Kok nggak semangat sih? Boleh nggak Garuda terbang lebih tinggi? Boleh? Oh boleh, ya udah. Jadi kalau boleh, yang seperti saya sudah sering sampaikan, bahwa kita harus serius membangun tim nasional kita, setuju? Ya, karena itu sejak awal saya, Pak Zainuddin Amali dan para exco bilang, bagaimana FIFA Matchday itu salah satunya kita untuk memperbaiki juga keberadaan tim nasional kita. Dan tentu karena hal itu kenapa kita di tahun ini dan tahun depan kita benar-benar mempersiapkan tim nasional kita untuk FIFA Matchday. Bahkan sudah ada kesepakatan oleh klub-klub liga di Indonesia, mereka akan mendukung penuh persiapan tim nasional. Karena memang salah satu tugasnya PSSI itu mempersiapkan tim nasional. Ya, liga itu adalah dikelola secara independen. Tapi liga harus bersama dengan PSSI untuk mendukung tim nasional. Nah, karena itu tadi saya sampaikan bagaimana kita terus memperkuat tim muda kita yang akan menjadi core dari pembangunan tim nasional. Dan tentu juga pendampingan daripada pemain senior untuk kita mempersiapkan tim nasional yang lebih kuat lagi. Ingat tahun ini ada event-event yang sangat berat. Tadi salah satunya percobaan untuk tim muda kita di Asian Games. Tapi ada yang lebih berat lagi, apa? Babak penyisihan Piala Dunia dimulai tahun ini untuk 2026. Ya, ini sebuah mimpi yang mungkin kita juga tidak menginjak tanah. Tapi kan tadi teman-teman wartawan boleh dong kita mimpi. Apalagi kejuaraan dunia itu sekarang 48 negara. Jatah Asia ada 8,5, jadi 8 yang qualified, setengah di playoff. Nah mimpi itu saya rasa harus kita sama-sama jalani dengan serius. Serius ya. Apalagi babak penyisihannya mulai tahun ini. Oktober, November, lalu ada Asia Cup, kalau terus lolos lagi ada tahun depan lagi babak penyisihan. Nah jadi kalau kita lihat tim muda yang kita bentuk usianya 20, 22, 23 ini, di tahun 2026 udah usia berapa? 22 sampai 25. 2031 usia berapa? 25, 28.
Tidak mungkin membangun tim nasional sebulan. Ya, tidak mungkin membangun tim nasional 2 tahun. Harus bertahun-tahun dan harus terus setara pembinaannya. Nah, karena itu ya, kita untuk FIFA Matchday Juni ini kita membuat gebrakan. Satu, kita lawan Palestina yang ranking 94 ya kalau nggak salah. 94, lebih bagus dari kita. Kita 149 negara sebesar ini dengan penduduk 280 juta hanya ranking 149. Palestina 94. Ini kita siapkan. Kemarin sama Burundi, alhamdulillah kita menang terus seri. Nah, ini langkah-langkah nyata yang kita dorong. Dan tentu yang saya juga apresiasi sama sahabat saya dari Argentina, bahwa Argentina juga ingin hadir di Indonesia, turut membangun sepak bola Indonesia. Itu yang luar biasa. Tepuk tangan buat Argentina. Ini bagian apa? Persahabatan 2 negara. Dan ini momentum luar biasa buat apa? Sepak bola Indonesia terus menjaga momentum kebangkitannya. Makanya saya bilang kemarin SEA Games cukup, euforianya sudah cukup. Kita punya mimpi lebih tinggi, membangun tim nasional kita lebih baik lagi. Ya, media banyak yang nanya, gimana Argentina? Saya bilang saya yang tidak mau jawab. Saya bisa jawab hari ini setelah punya apa? Surat persetujuan dari FIFA dan AFC dan tim Argentina datang di sini. Jadi apa? Serius, nggak kaleng-kalengan gitu ya. Ya. Kan dulu juga banyak yang pesimis bahwa ini PSSI tidak bisa, tidak yakin. Kita buktiin salah. Bahwa PSSI yang sekarang sangat serius membangun sepak bola Indonesia. Ya, kita buktikan dengan FIFA Matchday yang teratur dan kedatangan tim juara dunia Argentina di Indonesia. Tepuk tangan buat mereka. Dan ini merupakan apa? Bagian yang kita sepakati bersama-sama saat Kongres membangunkan sepak bola Indonesia dari tidur. Ya, sudah terlalu lama sepak bola Indonesia tidur. Ya, jadi kita bangunin sekarang. Ya, jadi kalau Argentina percaya sama kita, masa kita nggak percaya? Ya, ini kita akan dorong. Ya, paling tidak setiap tahun ada tim besar main di Indonesia. Selain kita terus apa? Mengumpulkan poin untuk tim nasional kita. Itu saja dari saya. Silakan kalau mau ada tanya jawab. Oke, silakan. Ya, dari sisi kiri dulu ya, silakan. Ya. Ya, terima kasih Pak Menteri, Pak Erik. Saya Yudi dari Reuters. Pak Menteri Pak atau Ketum. Ketua PSSI? Dua-duanya Pak ya. Nah, enggak, ya, ini Pak hari Ketua ini PSSI. PSSI. Ya. Kalau Pak Menteri tadi pertanyaan tadi pagi udah. Baik, saya ada 2 pertanyaan Pak. Untuk pertandingan dengan Argentina ini banyak bertanya apakah Lionel Messi juga datang dan juga apakah ini tim senior atau tim junior. Dan juga pertanyaan kedua adalah bagaimana dengan kabar friendly match dengan Rusia yang akhir-akhir ini sedang dibicarakan media. Terima kasih. Saya rasa friendly match dengan beberapa negara besar kita alokasikan. Ya, seperti tahun ini dengan Argentina, habis itu kita fokus kualifikasi Piala Dunia. Tahun depan pasti kita alokasikan. Ya, saya juga sudah kontak dan dapat respon positif dari Maroko, dari Brazil, ya, Portugal, Rusia. Tapi gini, kita hanya boleh milih 1 lawan setiap tahun. Ya, kalau kita setiap tahun lawannya Argentina, Brazil, kapan naiknya ranking kita? Ya, jadi kita harus mempersiapkan pertandingan untuk national team kita yang meraih ranking, tetapi juga ada pertandingan yang apa? Bahwa kita dipercaya dunia. Sepak bola kita sudah terlalu lama tidak dipercaya dunia.
Ya, ini kita salah satu game itu. Tentu kalau bicara kehadiran bintang-bintang Argentina, saya percayakan kepada Argentina itu sendiri. Karena saya yakin Argentina datang ke Indonesia itu memang benar-benar membawa tim yang terbaiknya. Sama kita akan mempersiapkan tim terbaik kita, ya, karena gini loh. Bermain dengan Argentina itu tidak hanya sekedar bermain. Tapi kita juga belajar. Ya, dan kita juga meningkatkan mental kita. Yang selama ini tim Indonesia main sama Vietnam grogi. Sama Thailand grogi. Buktinya kemarin SEA Games bisa kita buktikan. Kenapa kita nggak bisa gitu? Artinya sama dengan Argentina ini bukan hanya kita berlatih. Tetapi menaikkan moral kita juga sebagai bangsa bahwa kita bisa. Ya, jangan gemeter dulu. Ya ada Messi, ada semua, ya jangan gemeter malah nggak bisa main. Yang usah main bola kalau gitu, ya. Dan justru mereka hadir ingin mensupport sepak bola Indonesia, gitu. Oke, di tengah, ya, yang belakang. Ya silakan. Iya, selamat siang Pak Menteri, Pak Ketum, Pak Amali dan Bang Arya. Untuk laga melawan Argentina nanti, itu apakah salah satu bagian dari tur Asia Tim Tenggo? Lalu juga untuk anggarannya nih Pak, FIFA Matchday ini apakah dibiayai oleh PSSI kah atau dari AFA yang datang atau mungkin dari FIFA dan berapa jumlahnya gitu sih. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Saya rasa kalau Argentina sudah announce kalendernya, dia akan bermain hanya di 2 negara Asia, yaitu Cina dan Indonesia. Artinya apa? Ya kita dihargain sebagai regional. Itu yang saya bilang apresiasi kepada para sahabat saya di Argentina. Dan ini pembicaraan sebenarnya saya bicarakan pada saat kongres di Rwanda. Pertama kali pertemuan itu sangat kongres Rwanda waktu itu. Ya, jadi kita tidak ada memakai siapapun, kita bicara langsung. Dan ternyata direspon positif. Nah, tentu kalau ditanya anggaran, kenapa sih kalau ngomong anggaran kok kayaknya PSSI miskin terus gitu dipikirnya. Kita harus biasakan. PSSI juga berprofesional dalam mengelola anggarannya. Ya. Kemarin kita baru studi banding sama Jepang, betul. Jepang anggarannya 200 juta US setahun. Ya. Tetapi 70-80% karena apa? PSSI Jepang berdiri sendiri. Ya memang dia harus membuat tim nasionalnya punya value. Gitu. Sehingga apa? Jangan kita bertanding tim nasional, sudah capek-capek, ya supporter mintanya menang, yang datang ke lapangan cuman 3.000. Kalau mau bantu PSSI, ayo buktikan hari ini. Karena PSSI sendiri ingin membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat sepak bola benar-benar kita jaga gitu. Dengan keuangan yang transparan, yang profesional, yang akuntabel. Dan tentu kita tetap berharap dukungan pemerintah. Kenapa? Saya dan Pak Zainuddin dalam tanda kutip ditugasin di sini. Karena membangun tim nasional itu tidak murah. Ya. Nah, ini yang saya mau yakinkan bahwa ayo ya percayain PSSI, beri kesempatan PSSI punya event-event kelas dunia gitu, ya. Oke. Baik. Ya, kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Erik, Pak Amali, Bang Arya. Saya Adi dari bola.com Bang. Bang, Pak lanjut soal tadi soal biaya mendatangkan Argentina ya. New York Times, media Amerika mengabarkan bahwa biaya untuk mendatangkan Argentina itu sekitar 70 miliaran, 5 juta dolar atau 70 miliaran Pak. Apakah memang nilainya segitu besarnya Pak, termasuk untuk mendatangkan Messi? Terus kemudian kedua, untuk mempertegas saja Pak,
uji coba lawan Argentina ini akan digelar tanggal 19 Juni dan mainnya di mana Pak? Di GBK atau di mana? Lalu yang ketiga soal penjualan tiket Pak, ini kan yang paling banyak ditunggu-tunggu Pak oleh netizen, oleh masyarakat. Bagaimana soal mekanisme penjualan tiket, berapa harganya, berapa puluh ribu yang dijual dan gimana mekanismenya Pak? Belajar dari konser Coldplay kan Pak yang animonya banyak sekali. Terima kasih. Yang pasti kalau tiketing kok saya yakin ya lebih booming dari Coldplay. Betul. Hah? Kemarin saya cuma lihat di sosial media ya, bukan saya yang bicara loh, ya enggak. Katanya kalau Coldplay ya beberapa tahun lagi bisa datang. Tapi kalau tim Argentina ke Indonesia belum tentu 20-30 tahun sekali datang. Betul? Belum tentu. Artinya apa? Ini pertandingan bersejarah. Buat Argentina, buat Indonesia dan tentu generasi muda pesepak bola Indonesia. Sudah diajak main sama Argentina mentalnya masih di bawah atau udah mulai di atas. Ini mental yang dibangun gitu. Ya. Dan tentu kita jangan hiruk pikuk ya mengenai berapa dibayar, berapa di ini ya. Tadi emang nggak percaya sama PSSI gitu. Hah? Seakan-akan PSSI itu miskin gitu. Ini yang di depan ini bukan kaleng-kalengan ini. Hah? Ini sengaja karena media takutnya nggak percaya saya datang pakai jas ini. Hah? Pakai jas ini. Kalau pakai jeans kayak Pak Arya tangan pendek ditanyanya lebih dalam lagi nanti. Iya nggak? Jadi intinya jangan bicara uang. Ya, kalian yakin kita sedang membangun PSSI yang transparan. Ya, dan kita yakini ini bukan hanya komersial tapi apa? Pembangunan mental buat tim nasional kita. Jadi harganya nggak bisa dihitung dengan uang. Kemarin juara SEA Games, apa kalian mau hitung-hitungan pakai uang? Enggak. Ketika para pemain ya bicara bonus, saya bilang pasti akan jauh lebih tinggi ya daripada yang pernah kalian dapat. Saya yakin tiap hari ini mengalir bonus buat mereka. Tetapi saya sangat keberatan kalau kita mau main bola karena uang. Kita berada di lapangan karena kecintaan kita bermain bola, kecintaan kita kepada negara kita. Nah karena itu tadi kita jangan biaya. Kita ini bicara apa? Nyali, mental kita. Indonesia sepak bolanya mau bangun dari tidur itu. Ya. Yang lain? Ya, silakan. Ya, sini. Yang depan. Oh, venue. Maunya di mana? Hah? Maunya di mana? Ya udah dijawab ini. Ini kan mereka udah kunjungin Gelora Bung Karno, sudah dilihat. Qualified tidak? Daniel? Perfect. Kata-kata perfecto. Perfecto. Ya enggak? Jadi mainnya di sini ya. Ini langsung dikunjungin, melihat tadi ya. Jangan sampai Gelora Bung Karno ini ya tidak didatengin tim-tim besar ke depan ya. Ini baru langkah awal Argentina, oke? Oke. Ya. Tadi depan yang depan. Silakan. Selamat sore Pak Erik, saya Sony dari Kumparan. Mungkin saya ingin tahu soal proses mendatangkan Argentina. Sebenarnya ini memang murni dari PSSI yang sejak awal atau ada kerjasama dengan pihak ketiga, mungkin dalam hal ini adalah promotor Line Sport. Kemudian punten Pak, kembali lagi soal biaya kalau mau dijawab. Ingin konfirmasi aja, apakah memang sumber dananya ini benar-benar dari PSSI atau gimana Pak? Atau ada sponsor dari mana gitu Pak? Terima kasih. Tadi dibilang nggak percaya lagi. Ini udah pakai dasi loh. Hah? Jelek-jelek pemilik Inter Milan dulu loh. Hah? Ini udah pakai dasi. Gitu. Jadi nanti kan PSSI setiap tahun ada audit. Ada reporting system. Ya. Ini yang kita nanti buka secara publik, sabar gitu ya.
biarkan PSSI susun keuangannya dengan baik gitu ya. Jangan PSSI begini melulu hidupnya ya. Sekali-sekali berdirilah tegak. Cuman kalau ada yang mau nyumbang alhamdulillah gitu ya. Gitu. Jadi kalau ditanya langsung kita kontrak langsung dengan Argentina ya. Dan saya terima kasih juga sama Christina. Ini teman saya lama di Itali ya. Saya juga minta tolong, can I say it? Saya juga minta tolong Javier Zanetti ya. Jadi ada pihak ketiga, Javier Zanetti namanya. Ya. Inter Milan juga dulu gitu ya. Jadi ini hubungan langsung ya. Dan saya gini, untuk teman-teman yang ingin membawa tim-tim internasional main di Indonesia, saya nggak nutup itu kok. Ya, welcome. Mau bawa tim siapapun welcome. Tetapi harus kalender PSSI. Ya, karena kita punya masa depan. FIFA Matchday nggak bisa kayak dulu main bawa-bawa terus ngatur-ngatur PSSI, kapan mainnya, lapangannya enggak, PSSI yang atur. Apalagi kalau bawa tim nasional. Cuman kalau Persija mau tanding sama Rancaburi tadi, ya silakan itu klub. Tetapi tim nasional hanya PSSI. Ya, tidak ada agen-agen, tim nasional hanya PSSI. Cuman kalau agen mau kerjasama, welcome. Tapi bukan kita yang diatur agen, oke? Ini tim nasional masalahnya, merah putih gitu, Ya. oke? Oke, ada yang kiri. Gantian kita yang kiri ya, gantian dulu. Yang paling kiri sebelah kiri, yang ini. Dua lagi cukup ya? Iya, 2 lagi cukup. Ya, saya Taufik dari FIFA Goal. Selamat siang Pak Erik, Pak Zainuddin Amali dan Bang Arya. Argentina ini kan Pak peringkat 1 dunia, juara dunia. Yang mau ngelawan Argentina ini banyak. Bagaimana, kenapa Argentina memilih Indonesia? Apakah ada hubungannya sama timba balik balas budi jadi tuan rumah Piala Dunia U20? Yang kedua, ada nggak permintaan khusus timnas Argentina selama di Indonesia nanti Pak? Ada apa? Permintaan khusus. Oh, saya rasa permintaan Argentina semua normal-normal saja, seperti juga ketika kita menjamu tim yang besar, itu biasa normal. Kalau tim Argentina mau main ke kita kan jelek-jelek gini juara SEA Games katanya Argentina. Itu dipandang sama Argentina. Artinya apa? Kita bisa memposisikan sebagai negara terbaik di Asia Tenggara saat ini. Enjoy dulu aja, nikmatin. Gitu ya. Jadi ini kesempatan yang luar biasa. Kalau timbal balik tidak ada. Ya, jangan saut-sautkan yang namanya sepak bola dan politik. Ya, ini benar-benar kerjasama murni yang saling menguntungkan. Argentina melihat Indonesia juga sebuah negara yang sepak bolanya nomor 1, di mana 73% penduduknya gila bola. Ya, dan saya yakin banyak pemain Argentina punya followers banyak di Indonesia. Jadi pasti pemain-pemain top Argentina ingin kesini menyapa juga fansnya. Baik sebagai tim Argentina, baik sebagai individu pemain profesional yang berdarah Argentina. Sekarang kita cek. Coba Piala Dunia kemarin yang dukung Argentina siapa? Angkat tangan coba. Wah. Masa cuma segini, lebih banyak bahasanya. Yang dukung Messi siapa? Oh banyak juga. Ini kan artinya apa? Tidak ada salahnya ya ketika mereka hadir untuk menyapa fans mereka, tim Argentina, dan juga menyapa fans mereka secara individu gitu. Ya, jadi tidak ada hubungannya dan jangan kait-kaitkan terus sepak bola dan politik yang sudah-sudah kita ngelihat masa depan sama seperti SEA Games, sudah juara ya sudah gitu. Jangan justru gara-gara juara SEA Games kita tertidur lagi. Justru harus bangun dari tidur dan lari sekencang-kencangnya dan membangun sekencang-kencangnya gitu. Terakhir, Satu lagi, ya yang sini, ya. terakhir. Yang sini, Nah, siapa? yang sebelah kanan. Iya, halo. Halo. Pak Ketum Pak Erik ya. Perkenalkan Pak, saya Ibnu dari Bloomberg Technos. Ini saya mau menanyakan, tadi sempat ngomong ya Pak Ketum PSSI soal selain nanti akan melawan Argentina, Indonesia nih tadi Pak Erik juga sempat udah menjajaki komunikasi dengan Maroko dan siapa lagi mungkin rencananya setelah Argentina ya. Tadi yang memang udah fix dan udah dikontak sama PSSI untuk FIFA Matchday mungkin di Indonesia.
dengan negara mana saja Pak yang mungkin sudah dijajaki komunikasinya atau mungkin sudah ada kepastian setelah melawan Argentina nanti. Nah selanjutnya tadi sempat nyinggung lagi sih saya mau soal ada kan memang soal dana ya anggaran ada ini udah memang ada beberapa informasi juga bahkan media asing yang memang menyebut ya mungkin dari pemerintah Indonesia sendiri atau PSSI yang memang mengeluarkan anggaran ya untuk mendatangkan Argentina sebesar mungkin tadi ada yang menyebut 70M atau 20M. Nah itu kira-kira benar atau enggak Pak? Atau mungkin kalau memang angka itu salah, mungkin berapa mungkin angkanya gitu. Kalau memang benar. Terima kasih Pak. Tidak ada salah dan benar, nanti aja setelah audit ya, nanti buku PSSI tiap tahun diaudit. Ya, nanti bisa lihat pengeluaran buat tim nasional berapa, pengeluaran buat ini berapa, nanti diaudit. Yang audit juga nggak kaleng-kalengan, Ernst & Young ya, biar semua ini transparan. Lalu kalau kita bicara kembali tadi ya kembali tidak mungkin juga tim nasional Indonesia sepanjang tahun mengundang ya tim sebesar Argentina. Ini sebuah kehormatan buat kita, mereka memilih Indonesia. Artinya apa? Pertandingan-pertandingan besar seperti ini kita hanya bisa lakukan setahun sekali. Ya. FIFA Matchday kita akan isi mayoritas untuk apa? Memperbaiki ranking kita. Ya, kita punya mimpi kan? 100 besar, mimpi kan masuk Piala Dunia. Ya tentu itu adalah apa? Bagian daripada kita membangun mental kita. Ada yang benar-benar main, sama juga membiasakan bertemu pemain-pemain besar gitu. Ya, jangan kita ini kayak kucing kurap gitu, ketemu langsung nggak bisa main gitu. Mau kapan gitu? Ya, ketemu Thailand, Vietnam udah down. Ya, begitu disamakan pasti kalah. Enggak, kita bukan kemarin buktiin kok. Disamakan kita balik lagi. Nah itulah mental gitu. Ya, jadi ini persiapannya itu, jadi saya mau mengulang-ulang bahwa kita ingin mempersiapkan tim nasional kita dengan baik, kita ingin bangunkan Indonesia dari tidur. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman, terima kasih teman-teman wartawan semua. Oh ya, teman-teman wartawan. Kanan saya kan dulu ini yang investasi ini, waktu jadi Menpora. Dan tentu tidak cukup di situ karena kita juga punya mimpi lebih besar. Ya, ini banyak kejuaraan-kejuaraan yang sedang kita lihat di tahun ini. Salah satunya juga sesuai dengan komitmen Bapak Presiden kepada sepak bola Indonesia, kita akan membentuk yang namanya core dari pembangunan tim nasional Indonesia berdasarkan pemain yang muda-muda yaitu 2022 untuk melihat tentu kualifikasi Piala Dunia ke depan ya 2026 ataupun 2031. Nah, disitulah kenapa nanti tim daripada SEA Games juga akan memperkuat untuk Asian Games. Walaupun di Asian Games itu usianya U24, tapi itulah komitmen kita. Nah, disinilah saya juga berterima kasih ya kepada Ivar dan Rafael yang komitmen bergabung ke tim nasional Indonesia. Mungkin itu dari saya, kita siapkan jersinya ada? Mana? Kalau main bola
berikutnya ya. Thank you. Have fun in Bali. They all going to Bali so. So I see you June 5th. June 5th, yeah? You will be there? Yeah, I'll be there. Oh, mereka Liga 2 bentar. Tunggu. Silakan. Baik. Tes, oke. Baik, teman-teman wartawan, berikutnya adalah akan disampaikan nanti oleh Pak Ketum kita mengenai FIFA Matchday. Hadir juga Pak Ketum, Pak Waketum Zainuddin Amali, dan juga hari ini hadir dari AFA, Mr. Pablo Sebastian Wergifker, supporter of Ultra Consulting Accountant. Thank you. Mr. Daniel Cabrera, team manager of Argentina. Thank you. And Mrs. Maria Cristina Russo, Ultra Consulting Accountant. Thank you. Baik, silakan Pak Ketum. Boleh Garuda terbang lebih tinggi? Boleh nggak? Boleh nggak? Kok nggak semangat sih? Boleh nggak Garuda terbang lebih tinggi? Boleh. Oh boleh, ya udah. Jadi kalau boleh, yang seperti saya sudah sering sampaikan, bahwa kita harus serius membangun tim nasional kita. Setuju? Nah, karena itu sejak awal saya, Pak Zainuddin Amali dan para exco bilang, bagaimana FIFA Matchday itu salah satunya kita untuk memperbaiki juga keberadaan tim nasional kita. Dan tentu karena hal itu kenapa kita di tahun ini dan tahun depan kita benar-benar mempersiapkan tim nasional kita untuk FIFA Matchday. Bahkan sudah ada kesepakatan oleh klub-klub liga di Indonesia, mereka akan mendukung penuh persiapan tim nasional. Karena memang salah satu tugasnya PSSI itu mempersiapkan tim nasional. Ya, liga itu adalah dikelola secara independen. Tapi liga harus bersama dengan PSSI untuk mendukung tim nasional. Nah, karena itu tadi saya sampaikan bagaimana kita terus memperkuat tim muda kita yang akan menjadi core dari pembangunan tim nasional. Dan tentu juga pendampingan daripada pemain senior untuk kita mempersiapkan tim nasional yang lebih kuat lagi. Ingat tahun ini ada event-event yang sangat berat. Tadi salah satunya percobaan untuk tim muda kita di Asian Games. Tapi ada yang lebih berat lagi, apa? Babak penyisihan Piala Dunia dimulai tahun ini untuk 2026. Ya, ini sebuah mimpi yang mungkin kita juga tidak menginjak tanah. Tapi kan tadi teman-teman wartawan boleh dong kita mimpi. Apalagi kejuaraan dunia itu sekarang 48 negara. Jatah Asia ada 8,5, jadi 8 yang qualified, setengah di playoff. Nah mimpi itu saya rasa harus kita sama-sama jalani dengan serius. Serius ya. Apalagi babak penyisihannya mulai tahun ini. Oktober, November, lalu ada Asia Cup, kalau terus lolos lagi ada tahun depan lagi. Babak penyisihan. Nah jadi kalau kita lihat tim muda yang kita bentuk usianya 20, 22, 23 ini, di tahun 2026 udah usia berapa? 22 sampai 25. 2031 usia berapa? 25, 28.
Tidak mungkin membangun tim nasional sebulan. Ya, tidak mungkin membangun tim nasional 2 tahun. Harus bertahun-tahun dan harus terus setara pembinaannya. Nah, karena itu ya, kita untuk FIFA Matchday Juni ini kita membuat gebrakan. Satu, kita lawan Palestina yang ranking 94 ya kalau nggak salah. 94, lebih bagus dari kita. Kita 149 negara sebesar ini dengan penduduk 280 juta hanya ranking 149. Palestina 94. Ini kita siapkan. Kemarin sama Burundi, alhamdulillah kita menang terus seri. Nah, ini langkah-langkah nyata yang kita dorong. Dan tentu yang saya juga apresiasi sama sahabat saya dari Argentina, bahwa Argentina juga ingin hadir di Indonesia, turut membangun sepak bola Indonesia. Itu yang luar biasa. Tepuk tangan buat Argentina. Ini bagian apa? Persahabatan 2 negara. Dan ini momentum luar biasa buat apa? Sepak bola Indonesia terus menjaga momentum kebangkitannya. Makanya saya bilang kemarin SEA Games cukup, euforianya sudah cukup. Kita punya mimpi lebih tinggi, membangun tim nasional kita lebih baik lagi. Ya, media banyak yang nanya, gimana Argentina? Saya bilang saya yang tidak mau jawab. Saya bisa jawab hari ini setelah punya apa? Surat persetujuan dari FIFA dan AFC dan tim Argentina datang di sini. Jadi apa? Serius, nggak kaleng-kalengan gitu ya. Ya. Kan dulu juga banyak yang pesimis bahwa ini PSSI tidak bisa, tidak yakin. Kita buktiin salah. Bahwa PSSI yang sekarang sangat serius membangun sepak bola Indonesia. Ya, kita buktikan dengan FIFA Matchday yang teratur dan kedatangan tim juara dunia Argentina di Indonesia. Tepuk tangan buat mereka. Dan ini merupakan apa? Bagian yang kita sepakati bersama-sama saat Kongres membangunkan sepak bola Indonesia dari tidur. Ya, sudah terlalu lama sepak bola Indonesia tidur. Ya, jadi kita bangunin sekarang. Ya, jadi kalau Argentina percaya sama kita, masa kita nggak percaya? Ya, ini kita akan dorong. Ya, paling tidak setiap tahun ada tim besar main di Indonesia. Selain kita terus apa? Mengumpulkan poin untuk tim nasional kita. Itu saja dari saya. Silakan kalau mau ada tanya jawab. Oke, silakan. Ya, dari sisi kiri dulu ya, silakan. Ya, ya terima kasih Pak Menteri, Pak Erik. Saya Yudi dari Reuters. Pak Menteri Pak atau Ketum, Pak Ketum. Ketua PSSI? Dua-duanya Pak ya. Enggak, Ya, ini Pak hari Ketua ini PSSI, PSSI. Kalau Pak Menteri tadi pertanyaan tadi pagi udah. Baik, saya ada 2 pertanyaan Pak. Untuk pertandingan dengan Argentina ini banyak bertanya apakah Lionel Messi juga datang dan juga apakah ini tim senior atau tim junior. Dan juga pertanyaan kedua adalah bagaimana dengan kabar friendly match dengan Rusia yang akhir-akhir ini sedang dibicarakan media. Terima kasih. Saya rasa friendly match dengan beberapa negara besar kita alokasikan. Ya, seperti tahun ini dengan Argentina, habis itu kita fokus kualifikasi Piala Dunia. Tahun depan pasti kita alokasikan. Ya, saya juga sudah kontak dan dapat respon positif dari Maroko, dari Brazil, ya, Portugal, Rusia. Tapi gini, kita hanya boleh milih 1 lawan setiap tahun. Ya, kalau kita setiap tahun lawannya Argentina, Brazil, kapan naiknya ranking kita? Ya, jadi kita harus mempersiapkan pertandingan untuk national team kita yang meraih ranking, tetapi juga ada pertandingan yang apa? Bahwa kita dipercaya dunia. Sepak bola kita sudah terlalu lama tidak dipercaya dunia.
Ya, ini kita salah satu game itu. Tentu kalau bicara kehadiran bintang-bintang Argentina, saya percayakan kepada Argentina itu sendiri. Karena saya yakin Argentina datang ke Indonesia itu memang benar-benar membawa tim yang terbaiknya. Sama kita akan mempersiapkan tim terbaik kita, ya, karena gini loh. Bermain dengan Argentina itu tidak hanya sekedar bermain. Tapi kita juga belajar. Ya, dan kita juga meningkatkan mental kita. Yang selama ini tim Indonesia main sama Vietnam grogi, sama Thailand grogi. Buktinya kemarin SEA Games bisa kita buktikan. Kenapa kita nggak bisa gitu? Artinya sama dengan Argentina ini bukan hanya kita berlatih, tetapi menaikkan moral kita juga sebagai bangsa bahwa kita bisa. Ya, jangan gemeter dulu. Ya ada Messi, ada semua, ya jangan gemeter malah nggak bisa main. Yang usah main bola kalau gitu, ya. Dan justru mereka hadir ingin mensupport sepak bola Indonesia gitu. Oke, di tengah, ya, yang belakang. Ya, silakan. Iya, selamat siang Pak Ketum, Pak Amali dan Bang Arya. Untuk laga melawan Argentina nanti, itu apakah salah satu bagian dari Tur Asia Tim Tenggo? Lalu juga untuk anggarannya nih Pak, FIFA Matchday ini apakah dibiayai oleh PSSI kah atau dari AFA yang datang atau mungkin dari FIFA dan berapa jumlahnya gitu sih. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Saya rasa kalau Argentina sudah announce kalendernya, dia akan bermain hanya di 2 negara Asia, yaitu Cina dan Indonesia. Artinya apa? Ya kita dihargain sebagai regional. Itu yang saya bilang apresiasi kepada para sahabat saya di Argentina. Dan ini pembicaraan sebenarnya saya bicarakan pada saat kongres di Rwanda. Pertama kali pertemuan itu sangat kongres Rwanda waktu itu. Ya, jadi kita tidak ada memakai siapapun, kita bicara langsung. Dan ternyata direspon positif. Nah, tentu kalau ditanya anggaran, kenapa sih kalau ngomong anggaran kok kayaknya PSSI miskin terus gitu dipikirnya. Kita harus biasakan. PSSI juga berprofesional dalam mengelola anggarannya. Ya. Kemarin kita baru studi banding sama Jepang, betul. Jepang anggarannya 200 juta US setahun. Ya. Tetapi 70-80% karena apa? PSSI Jepang berdiri sendiri. Ya memang dia harus membuat tim nasionalnya punya value. Gitu. Sehingga apa? Jangan kita bertanding tim nasional sudah capek-capek, ya supporter mintanya menang, yang datang ke lapangan cuman 3.000. Kalau mau bantu PSSI, ayo buktikan hari ini. Karena PSSI sendiri ingin membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat sepak bola benar-benar kita jaga gitu. Dengan keuangan yang transparan, yang profesional, yang akuntabel. Dan tentu kita tetap berharap dukungan pemerintah. Kenapa saya dan Pak Zainuddin dalam tanda kutip ditugasin di sini? Karena membangun tim nasional itu tidak murah. Ya. Nah, ini yang saya mau yakinkan bahwa ayo ya percayain PSSI, beri kesempatan PSSI punya event-event kelas dunia gitu, ya. Oke. Baik. Ya, kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Erik, ya. Pak Amali, Bang Arya. Saya Adi dari bola.com Bang. Bang, Pak lanjut soal tadi soal biaya mendatangkan Argentina ya. New York Times, media Amerika mengabarkan bahwa biaya untuk mendatangkan Argentina itu sekitar 70 miliaran
5 juta dolar atau 70 miliaran Pak. Apakah memang nilainya segitu besarnya Pak, termasuk